Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Dan tentunya juga salam produktif. Kembali lagi berjumpa dengan saya Fiorina Jiretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 1 September 2023. Dan tentunya dalam program ini Tribun Timur akan menyajikan berita-berita terkini, teraktual, terupdate dan juga viral yang ada di Kota Makassar dan juga Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya yang telah dihimpun oleh rekan-rekan jurnalis Tribun Timur atau yang ada di lokasi untuk melaporkan secara langsung. Dan kali ini kita akan bahas terkait PDAM Gandeng Geologi Unhas Universitas Hasanuddin cari sumber air baku. Karena diketahui dampak fenomena alam El Nino melanda Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan untuk itu sejumlah wilayah di Kota Makassar telah terjadi kekeringan dan juga krisis air bersih. Bahkan warga mulai berburu air bersih karena pasokan PDAM di sebagian wilayah Kota Makassar pun tidak mengalir. Nah, untuk mengetahui kelanjutannya, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, Siti Aminah. Selamat sore, rekan Siti Aminah. Baik, rekan Pio, selamat sore. Baik, sebelum itu bagaimana kabar rekan Ami? Alhamdulillah sehat. Baik, iya. Terkait prolog yang sudah Vio bacakan, untuk Tribuners ketahui bahwa di Kota Makassar saat ini telah dilanda kekeringan dan juga krisis air. Boleh dijelaskan kalau dari informasi yang telah dihimpun rekan Ami terkait keadaan di Kota Makassar dalam menghadapi kekeringan seperti apa? Baik, Tribuners dan Vio di studio dapat saya sampaikan bahwa sekarang ini Kota Makassar sedang dilanda kekeringan. Kekeringan merupakan dampak dari fenomena iklim El Nino yang menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Makassar mengalami kekeringan atau kekurangan air bersih. Nah, ada beberapa kecamatan di Kota Makassar yang mengalami krisis air bersih. Sejauh ini yang telah didata oleh PDAM Kota Makassar ada 9 kecamatan, didominasi dari kecamatan yang berada di utara Kota Makassar seperti Kecamatan Wajo, Kecamatan Talo, Birikanaya, Tamalan Rea hingga Kecamatan Tamalate. Dan Tribuners, setiap harinya warga Kota Makassar sudah banyak sekali yang mengeluh terkait kekeringan atau krisisnya air bersih yang melanda mereka karena aliran air dari PDAM sendiri sangat-sangat terbatas. Bahkan ada warga yang sudah sama sekali tidak mendapatkan air bersih selama beberapa hari terakhir ini. Baik, Vio. Iya, mungkin terkait sistem yang diberlakukan saat ini oleh PDAM untuk seluruh warga di Kota Makassar, khususnya bagi 9 kecamatan seperti apa, rekan Ami? Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa PDAM telah melakukan antisipasi untuk mencegah kemarau panjang yang terjadi dan juga terjadinya krisis air bersih di Kota Makassar. Salah satunya dengan memasang pompa suplesi di beberapa titik, salah satunya yakni di Bendungan Nipa-Nipa, dan kemudian PDAM juga telah memasang pompa di Sungai Moncongloe, namun hal tersebut tidak berdampak begitu signifikan terhadap cakupan air bersih di Kota Makassar karena memang kondisi air di beberapa titik tersebut termasuk di Nipa-Nipa juga sangat-sangat kering. Dan untuk suplai air di Kota Makassar sendiri, PDAM Kota Makassar mengandalkan suplai air dari Bendung Leko Pancing yang ada di Kabupaten Maros, dan itu juga kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan untuk menyuplai air ke seluruh warga Kota Makassar. Biasanya sumber air yang berasal dari Leko Pancing Kabupaten Maros itu debitnya 1.300 liter per detik. Sekarang saat ditempa El Nino, debit air berkurang hingga 500 atau 600 liter per detiknya. Phil. Baik, terkait 9 kecamatan yang sudah mengeluhkan ada terjadinya krisis air, mungkin di 6 kecamatan lainnya bagaimana kabarnya? Apakah hal serupa juga sudah mulai terjadi atau seperti apa?
Ya, sejauh ini informasi yang dihimpun dari berbagai kecamatan, mereka suplai air mereka tetap mengalir, cuman untuk debitnya mengalami pengurangan, artinya tidak seintens atau selancar seperti hari-hari biasanya. Jadi jika warga di 9 kecamatan tersebut sudah betul-betul sangat krisis air bersih, di beberapa kecamatan lainnya itu juga sudah mengalami penurunan debit air bersih, namun tetap masih mendapatkan aliran air dari PDAM. Baik, untuk imbauan dari kantor PDAM sendiri, bagaimana untuk seluruh masyarakat di Kota Makassar? Nah, baik, PDAM telah menginstruksi kepada seluruh masyarakat agar melakukan penghematan air karena bencana El Nino ini diprediksi berlangsung hingga November nanti. Jadi masih ada beberapa bulan ke depan masyarakat Kota Makassar akan kesusahan air bersih, dan informasinya juga kekeringan ini sudah dialami warga sejak 2 bulan terakhir ini, mulai bulan Juli lalu. Jadi mulai bulan 7 atau bulan Juli, dan akan diprediksi akan berlangsung hingga November nanti. Dan salah satu upaya PDAM untuk mengatasi krisis air bersih selain memasang pompa suplesi di beberapa titik tadi, yakni dengan membantu distribusi air bersih melalui melalui mobil tangki air. Jadi PDAM menurunkan mobil tangkinya di sejumlah wilayah yang sangat kekeringan air bersih. Mereka menyalurkan air tersebut kepada masyarakat secara langsung dan secara gratis. Kemudian Dani Pemantau juga telah menginstruksikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran untuk membackup 20 mobil tangkinya agar digunakan oleh PDAM untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat setempat. Salah satu solusi juga yang ditawarkan oleh Dani Pomanto terkait kekeringan ini, yakni menggandeng pihak Universitas Hasanuddin atau ahli geologi dari Unhas untuk mencari titik-titik air baku atau sumber-sumber air baku yang bisa membackup kurangnya atau krisisnya air bersih di Kota Makassar. Karena menurut Dani, pihak Unhas atau ahli geologi Unhas memiliki alat yang bagus untuk mendeteksi kualitas air kualitas air tanah. Jadi itu akan dimanfaatkan sebaik mungkin bekerja sama dengan PDAM dan Unhas agar ada sumber air baku baru yang didapatkan. Phil. Nah, sejauh ini kami belum melakukan koordinasi atau meminta tanggapan dari pihak ahli geologi Unhas, namun Wali Kota Makassar dari Pemantau mengaku sudah melakukan instruksi langsung kepada PDAM agar keduanya bisa saling berkomunikasi bagaimana cara agar krisis air bersih di Kota Makassar ini segera teratasi. Karena menurut Dani, untuk melakukan hujan buatan itu mungkin bukan menjadi solusi karena awan katanya tidak ada awan yang bisa membantu terjadinya proses hujan buatan di Kota Makassar ini. Ya, informasi dari Wali Kota Makassar dan Pemantau seharusnya hal itu segera dilakukan, mengingat masalah air bersih di Kota Makassar sangat mendesak karena air adalah kebutuhan sehari-hari masyarakat, kebutuhan yang selalu diperlukan dan sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dan dapat saya sampaikan juga beberapa masyarakat di Kota Makassar ada yang membeli air untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Air didapatkan dengan harga 5.000 satu jerigen atau kapasitas 20 liter.
Baik, baik. Mungkin terkait dari instansi BPBD, mungkin ada langkah-langkah yang mereka lakukan juga terkait bagaimana mungkin penjernihan air dan sebagainya? Boleh diinfokan? Baik. Ya, untuk BPBD sendiri, Kepala BPBD Kota Makassar Ahmad Hendra Hakamudin menyampaikan bahwa ada pengadaan purifier sebagai bentuk antisipasi jangka panjang untuk kekeringan yang terjadi di Kota Makassar. Nah, menurutnya sejauh ini dampak kekeringan masih bisa ditangani dengan penyediaan sarana tangki air ke titik-titik rawan sehingga dampaknya bisa dirasakan. Kemudian upaya tersebut melalui tangki air atau distribusi mobil tangki air dianggap bukan menjadi solusi yang permanen karena dampak El Nino diprediksi akan menyeberang hingga tahun 2024 mendatang. Itu menurut pernyataan dari Kepala BPBD Kota Makassar. Kemudian dalam proses pengadaan yang purifier tadi itu diharapkan bisa terlaksana tahun ini. Baik, Vio. Baik, terkait titik-titik rawan mungkin yang ada di Kota Makassar yang paling berdampak begitu, mungkin ada di wilayah mana, rekan Ami? Di wilayah utara Kota Makassar seperti di Kecamatan Talo, Kecamatan Wajo, Biringkanaya, kemudian Tamalandrea. Baik, oke. Terima kasih atas informasinya rekan Ami, dan tentunya informasi ini sangat diperlukan oleh seluruh Tribuners terkait bagaimana mengatasi dan juga langkah-langkah yang telah diberikan oleh Bapak Wali Kota beserta PDAM dan juga instansi lainnya. Terima kasih rekan Ami, selamat kembali bekerja. Baik Tribuners, berikut video liputan beserta wawancara bersama Beni Iskandar selaku Dirut PDAM Kota Makassar. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ini berdasarkan pantauannya bagaimana kondisi dari Leko Pancing ini, Pak? Hari ini tanggal 30 Agustus 2023, tepatnya di hari Rabu, kami jajaran Direksi Pemdayaan Kota Makassar lengkap, ada Ibu Direktur Keuangan, ada Ibu Direktur Umum dan Pelayanan, dan Direktur Air Limbah, merangkap pejabat Direktur Teknik, dan saya sendiri Direktur Utama Pemdayaan Kota Makassar melakukan kegiatan press tour, lihat langsung bendungan Leko Pancing terkait adanya El Nino yang kami duga menjadi penyebabnya, atau yang kata lain kemarau panjang di tahun 2023 ini. Kita bisa melihat langsung bagaimana keadaan sumber air baku Pemdayaan Kota Makassar yang berada di bendungan Leko Pancing. Rekan-rekan pers, rekan-rekan media yang kami hormati bisa melihat langsung keadaan sumber air baku kami yang ada di Leko Pancing ini. Inilah yang menyebabkan distribusi air Pemdayaan Kota Makassar ke utara kota dan timur kota menjadi berkurang, sehingga banyak masyarakat yang mengalami dampak dari kekurangan distribusi air kami. Untuk langkah-langkah ke depannya seperti apa? Kita sudah mengantisipasi sebenarnya sejak bulan Juni, sudah menurunkan pompa supresi tepatnya di Sungai Montongloe. Tapi ya kenyataannya kita melihat sendiri bahwa sumber air baku kita berkurang, sehingga kita mengantisipasi dengan memberikan layanan optimal melalui mobil tangki. Dan kita sudah bekerja sama dengan beberapa kecamatan yang terdampak untuk memberikan kami data-data tentang daerah-daerah atau kelurahan-kelurahan yang kekurangan atau tidak mendapatkan air, dan kami suplai melalui mobil tangki. Kita sudah koordinasi juga dengan Dinas Pemadam Kebakaran untuk meminta bantuan mobil tangki, karena keterbatasan kami dari 15 unit mobil tangki kami hari ini yang bisa optimal beroperasi cuma 9 unit. Pak, dengan kondisi air baku seperti ini, itu sudah kadang bisa diolah, kadang tidak bisa diolah. Sama dengan WTP kami yang di Antang juga begitu, jadi pompa kami on off. Kalau sumber air bakunya cukup ya kita menyalakan pompa, tapi kalau tidak cukup kita matikan pompa kami. kalau distribusi air dengan menggunakan mobil tangki, Pak, sejak kapan sudah mulai dilakukan? Sejak bulan lalu kami sudah mulai melayani semua pengaduan karena
Di utara kota itu kemarin ketika kita memasang 2 pompa inline bersamaan dengan datangnya kemarau yang panjang, sehingga efektivitas dari pompa inline yang kami pasang belum bisa kami uji coba. Pak Wali Kota dan dengan melibatkan PDM akan bekerja sama dengan ahli geologi Unhas, khususnya geolistrik, untuk mencari sumber-sumber air untuk dilakukan pengeboran menjadi sumber air yang baru. Itu inisiasi dari Pak Wali Kota yang akan melibatkan kami PDAM dengan Universitas Hasanuddin, khususnya Fakultas Geologi, khususnya geolistrik. Itu sudah terbentuk. Sudah diperintahkan oleh Pak Wali kepada PDAM. Tapi sudah terbentuk ini dari Baru kami akan inisiasi. Lokasi mana yang dibidik itu Pak? Kerjasamanya nanti geologi Unhas secara geolistrik akan mencari sumber-sumber air yang baru. Mekanisme tentang pemboran nanti mungkin menjadi tanggung jawabnya PDAM. Begitu perintah Wali Kota kepada kami. Kalau yang ditinjau dari PDAM, mungkin ya lokasi-lokasi potensial itu di daerah mana saja? Saya kira kalau di bagian selatan, Goa mungkin masih mumpuni ya, bisa ada sumber-sumber air di sana. Kemudian memang ke depan ya suka atau tidak suka bendungan karet Sungai Talo sudah harus terbangun. Kita tinggal menunggu regulasi dari pemerintah pusat, khususnya sumber daya alam cipta karya, Kementerian PUPR. Itu kebutuhannya. Siap. Ini nih. Dalam situ ya? Iya, ini dia yang ke sana nih. Iya, keluar ini. Keluar nanti yang di bukaan sana kan? Ya, yang tempat mandi-mandi anak-anak itu. Ya, di sana keluar. Berapa meter turun ini? Kalau ini untuk irigasi. Ini berapa meter? Kemana? Berapa meter turun? Saya sudah tahu di daerah.
ini kurangnya di atas pelimpahan ini. Kalau dia airnya melimpah itu kurangnya. Tadi 20 cm di atas pelimpahan air tertulis. Ya nanti dia kalau lewat ini baru kita tuliskan di atas pelimpahan. 300. Iya. Sekarang hanya sampai 600 sampai 800 meter per detik. 50%. Iya, 50%. Tadi itu sebenarnya jembatan Moncongloy kita lewati. Itu pompa suplesi diturunkan itu di bulan Juni di situ. Pompa suplesi diturunkan itu dengan harapan membantu sebenarnya ini. Menghisap. Itu tadi di sini Moncongloy. Karena itu pun sekarang sumber air yang sungai ini sudah mengalami pendangkalan yang sangat kecil. Dangkal sekali itu tidak bisa disedot karena air yang ada di sini tidak mencukupi untuk kita ambil air ini. Jadinya kalau begitu modelnya stop lagi pompa diantang, stop pompa antang karena air tidak cukup masuk. Nanti ada lagi air tambahan lagi baru disedot lagi. Seperti itu modelnya. Jadi memang riskan sih. Jadi makanya ini ya sengaja untuk normalnya itu kapan di atas logo TU kapan ini? ya, Itu normalnya ada itu logonya ya 00. turun sekali. Kalau dia menyuplai berarti dia di atas. Iya. Di sini di atas ini tuh. Iya. Kalau dia mengirim air di atas ini. Iya Pak. 30. Iya. 1 meter sampai meter ke kanan. Berarti ini dikasih dulu. Sementara masih terbuka. Iya. Karena saya ikuti air, kalau turun lagi air saya ikuti. Karena tidak takutnya tiba-tiba datang banjir malam, Iya. bisa jebol. Iya. Makanya ini Antisipasi saja. pas sampai ada tiba-tiba kayak kemarin Walaupun itu di dulu belum ada tanda-tanda mendung. ya. Kalau terlalu tinggi bukaan baru besar air, bisa jebol di dalam saluran. Ini rata jerigennya begini Bu, Di, semua tingginya Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini Bu? Enggak tahu punyanya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa Bu? Maksudku kita Enggak tahu bilang berapa itu. dapat berapa? 100.000 per hari Bu, Di. Dari jam berapa gini jual begini Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai jam 11 malam. 11 malam? Oh, ini mau diantar lagi. Oh, 6 manu Di, 6 jerigen Di. Jerigen satu bentol. Kalau itu bor tahu kedalaman berapa itu bor tahu? 4 pipa Ji. Berarti sekitar 20 meter Di. Tiap malam seperti ini antri air. Wah, saya tidak mau dibodoh-bodoh. Ingat lagi saya tidak mau dibodoh-bodoh. Banyak memang Pak Di, masukku yang terdapat kekeringan begini Pak Di. Yang mana? Yang terdapat kekeringan sampai beli air begini banyak Di. Apa ini? Tidak ada keharusan. Pak, saya Pak, satu jerigen berapa itu harganya kalau gitu? Jerigennya aja 3.000. Satu jerigen 3.000.
Kalau tiap harinya biasa habis berapa jerigen, Pak? Air dari tahun sih. Bisa sampai ratusan ya? Ya ada sih. Ada ratusan, Di. Ay, kalau lupa itu lupa blok apa itu. Oh, tahu. Iya, apa? Kalau lupa begitu blok dia biasa. Kalau kita kembali nih, kita balik kita harus tuh. Oh, pergi cari jerigennya? Iya, kita kembali Pak tuh. Mayan begitu tidak harus kembali. Biasa nanti bulan tahun depan tuh pergi dapat, pergi cari ternyata jerigen lama enggak. Dari media apa ini, Pak? Tribun, Pak. Tribun ini. Iya, wajib. Supaya belum apa supaya itu. Hah? 10. Ya, malam antre warga. Berapa tadi? Kita ambil 4. Pacarkan, 80.000. Berapa aja tadi? Belum? 100. Jalan mawar, 10. Tiap malam antre air. Per jerigennya harganya 3.000 dengan kapasitas isi jerigen sekitar 20 liter. Berlangsung sudah sepekan terakhir, Tribuners, warga di Nusa Tamalan Raya ini antri air membeli air dalam jerigen. Tiap malam juga kita itu, Pak, beli air begini. Iya. Di mana tinggal, Pak? Di kolektor Kelai. Dalam satu malam berapa jerigen kita butuhkan habiskan air, Pak? Karena 5 mungkin ya. Di warga Nusa Tamalan Raya ini hampir tiap malamnya antri membeli air seharga 3.000 per jerigen. Tribuners, demikian dulu draft kita. Ini rata jerigennya begini, Bu, Di, semua tingginya, Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini, Bu? Enggak tahu punyanya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen teh ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa, Bu? Maksudku kita Enggak tahu bilang berapa itu. dapat berapa? 200.000 per hari, Bu, Di. Dari jam berapa gini jual begini, Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai jam 11 malam. 11 malam? Iya. Oh, ini mau diantar lagi. Oh, 6 manu, Di, 6 jerigen, Di. 6 jerigen. 1. Edisi Jumat 1 September 2023, saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan tentunya hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners bisa akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fernanda Retno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Ya, Andika tenggelam di wilayah Laut Bonto Bahari,
Kamis 31 Agustus 2023. Kapal itu berlayar dari Pelabuhan Lepe tujuan Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar tenggelam. Kapal mengangkut 2.800 biji tabung gas dari Bulukumba tujuan Selayar. Sebelum tenggelam, kapal dilaporkan mengalami kebocoran. Dugaan sementara, kapal mengalami kebocoran terkena batang kayu. Itu jenisnya apa Pak? Maksudnya dia kapal nelayan kah atau kapal barang? Kapal barang. Oh memang kapal barang ya. Jadi memang peruntukannya sudah bisa memuat ini Pak, misalnya tabung atau apa? Ya memang begitu Pak, karena ini kebutuhan masyarakat Selayar. Tidak, maksud saya itu apa namanya jenisnya sudah bisa memuat seperti tabung begitu. Sudah peruntukannya. Sudah. Jadi sebelum berangkat kapal itu sudah apa namanya pihak Sabana sudah mengeluarkan izin Pak? Sudah. Dan memang kondisi kapal itu dalam keadaan laik laut. Itu katanya Pak tenggelam di mana Pak? Di luarnya Tanah Bema. Oh belum masuk di perairan Selayar? Bukan, masuk perairan belum. Sekitar pukul berapa Pak? Sekitar kurang lebih jam 1 lewat. Malam. Bapak langsung mendapatkan informasi Pak saat itu? Saat itu petugas jaga yang mendapatkan informasi itu siapa yang menolong Pak? Kapal dari sini juga, kapal tabung yang keluar evakuasi dengan adanya komunikasi. Jadi langsung, apa namanya, nelayan itu langsung? Bukan nelayan. Bukan nelayan, apa namanya? Kapal yang muat tabung. Itu apa namanya Pak? Kalau misalnya kapten kapal ya? Ya, nahkoda. Nahkoda kapal langsung menghubungi nelayan yang ada di sekitar itu atau kapal yang? Bukan nelayan. Ya. Jadi nahkoda langsung menghubungi nahkoda kapal yang ada di sini. Oh, yang ada di sini? Iya. Langsung berangkat di sini? Langsung dari sini? berangkat, iya. Tidak ada korban Pak? Tidak ada korban jiwa, semua selamat. Ada berapa orang? 6 orang termasuk nahkoda. Yang dia muat tabung ada berapa? 2.800. Rencananya mau dibawa kemana Pak? Ke Pulauan Selayar, karena memang tabung itu kebutuhan masyarakat di Pulauan Selayar. Kalau penyebab tenggelamnya sendiri karena apa Pak? Nah, itu kita tapi ininya dia bilang ada benturan dengan kayu. Oh, berbenturan dengan kayu akhirnya menyebabkan lambung bocor. Akhirnya air masuk. Sekarang posisi korban di mana Pak? Ada di rumahnya masing-masing. Oh sudah sempat dibawa ke rumah sakit atau bagaimana? Tidak ada Pak, karena memang saat itu Pak sempat terapung Pak korbannya? Iya, dia menggunakan rakit. Berapa lama Pak di perairan laut sampai ditemukan? 1 jam. Sampai ditemukan sama nahkoda lain ya? Yang menemukan KLM apa Pak? Saya terpundulan. Iya, jadi tabung saja. Tabung saja. Iya. KLM apa namanya Pak? KLM Cahaya Andika 01.
Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Dan tentunya juga salam produktif. Kembali lagi berjumpa dengan saya Fiorina Jiretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 1 September 2023. Dan tentunya dalam program ini Tribun Timur akan menyajikan berita-berita terkini, teraktual, terupdate dan juga viral yang ada di Kota Makassar dan juga Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya yang telah dihimpun oleh rekan-rekan jurnalis Tribun Timur atau yang ada di lokasi untuk melaporkan secara langsung. Dan kali ini kita akan bahas terkait PDAM gandeng Geologi Unhas Universitas Hasanuddin cari sumber air baku. Karena diketahui dampak fenomena alam El Nino melanda Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan untuk itu sejumlah wilayah di Kota Makassar telah terjadi kekeringan dan juga krisis air bersih. Bahkan warga mulai berburu air bersih karena pasokan PDAM di sebagian wilayah Kota Makassar pun tidak mengalir. Nah, untuk mengetahui kelanjutannya, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, Siti Aminah. Selamat sore, rekan Siti Aminah. Baik, rekan Pio, selamat sore. Baik, sebelum itu bagaimana kabar rekan Ami? Alhamdulillah sehat. Baik, iya. Terkait prolog yang sudah Vio bacakan, untuk Tribuners ketahui bahwa di Kota Makassar saat ini telah dilanda kekeringan dan juga krisis air. Boleh dijelaskan kalau dari informasi yang telah dihimpun rekan Ami terkait keadaan di Kota Makassar dalam menghadapi kekeringan seperti apa? Baik, Tribuners dan Vio di studio, dapat saya sampaikan bahwa sekarang ini Kota Makassar sedang dilanda kekeringan. Kekeringan merupakan dampak dari fenomena iklim El Nino yang menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Makassar mengalami kekeringan atau kekurangan air bersih. Nah, ada beberapa kecamatan di Kota Makassar yang mengalami krisis air bersih. Sejauh ini yang telah didata oleh PDAM Kota Makassar ada 9 kecamatan, didominasi dari kecamatan yang berada di utara Kota Makassar seperti Kecamatan Wajo, Kecamatan Talo, Birikanaya, Tamalanrea hingga Kecamatan Tamalate. Dan Tribuners, setiap harinya warga Kota Makassar sudah banyak sekali yang mengeluh terkait kekeringan atau krisisnya air bersih yang melanda mereka karena aliran air dari PDAM sendiri sangat-sangat terbatas. Bahkan ada warga yang sudah sama sekali tidak mendapatkan air bersih selama beberapa hari terakhir ini. Baik, Vio. Iya, mungkin terkait sistem yang diberlakukan saat ini oleh PDAM untuk seluruh warga di Kota Makassar, khususnya bagi 9 kecamatan seperti apa, rekan Ami? Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa PDAM telah melakukan antisipasi untuk mencegah kemarau panjang yang terjadi dan juga terjadinya krisis air bersih di Kota Makassar. Salah satunya dengan memasang pompa suplesi di beberapa titik, salah satunya yakni di Bendungan Nipa-Nipa, dan kemudian PDAM juga telah memasang pompa di Sungai Moncongloe, namun hal tersebut tidak berdampak begitu signifikan terhadap cakupan air bersih di Kota Makassar karena memang kondisi air di beberapa titik tersebut termasuk di Nipa-Nipa juga sangat-sangat kering. Dan untuk suplai air di Kota Makassar sendiri, PDAM Kota Makassar mengandalkan suplai air dari Bendung Leko Pancing yang ada di Kabupaten Maros, dan itu juga kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan untuk menyuplai air ke seluruh warga Kota Makassar. Biasanya sumber air yang berasal dari Leko Pancing Kabupaten Maros itu debitnya 1.300 liter per detik. Sekarang saat ditempa El Nino, debit air berkurang hingga 500 atau 600 liter per detiknya. Vio. Baik, terkait 9 kecamatan yang sudah mengeluhkan ada terjadinya krisis air, mungkin di 6 kecamatan lainnya bagaimana kabarnya? Apakah hal serupa juga sudah mulai terjadi atau seperti apa? Ya, sejauh ini informasi yang dihimpun dari berbagai kecamatan
suplai air mereka tetap mengalir, cuman untuk debitnya mengalami pengurangan, artinya tidak seintens atau selancar seperti hari-hari biasanya. Jadi jika warga di 9 kecamatan tersebut sudah betul-betul sangat krisis air bersih, di beberapa kecamatan lainnya itu juga sudah mengalami penurunan debit air bersih, namun tetap masih mendapatkan aliran air dari PDAM. Baik, untuk imbauan dari kantor PDAM sendiri, bagaimana untuk seluruh masyarakat di Kota Makassar? Baik, PDAM telah menginstruksi kepada seluruh masyarakat agar melakukan penghematan air karena bencana El Nino ini diprediksi berlangsung hingga November nanti. Jadi masih ada beberapa bulan ke depan masyarakat Kota Makassar akan kesusahan air bersih, dan informasinya juga kekeringan ini sudah dialami warga sejak 2 bulan terakhir ini, mulai bulan Juli lalu. Jadi mulai bulan 7 atau bulan Juli, dan akan diprediksi akan berlangsung hingga November nanti. Dan salah satu upaya PDAM untuk mengatasi krisis air bersih selain memasang pompa suplesi di beberapa titik tadi, yakni dengan membantu distribusi air bersih melalui mobil tangki air. Jadi PDAM menurunkan mobil tangkinya di sejumlah wilayah yang sangat kekeringan air bersih. Mereka menyalurkan air tersebut kepada masyarakat secara langsung dan secara gratis. Kemudian Dani Pemantau juga telah menginstruksikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran untuk membackup 20 mobil tangkinya agar digunakan oleh PDAM untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat setempat. Salah satu solusi juga yang ditawarkan oleh Dani Pemantau terkait kekeringan ini, yakni menggandeng pihak Universitas Hasanuddin atau ahli geologi dari Unhas untuk mencari titik-titik air baku atau sumber-sumber air baku yang bisa membackup kurangnya atau krisisnya air bersih di Kota Makassar. Karena menurut Dani, pihak Unhas atau ahli geologi Unhas memiliki alat yang bagus untuk mendeteksi kualitas air kualitas air tanah. Jadi itu akan dimanfaatkan sebaik mungkin bekerja sama dengan PDAM dan Unhas agar ada sumber air baku baru yang didapatkan. Phil. Sejauh ini kami belum melakukan koordinasi atau meminta tanggapan dari pihak ahli geologi Unhas, namun Wali Kota Makassar dari Pemantau mengaku sudah melakukan instruksi langsung kepada PDAM agar keduanya bisa saling berkomunikasi bagaimana cara agar krisis air bersih di Kota Makassar ini segera teratasi. Karena menurut Dani untuk melakukan hujan buatan itu mungkin bukan menjadi solusi karena awan katanya tidak ada awan yang bisa membantu terjadinya proses hujan buatan di Kota Makassar ini. Ya. Informasi dari Wali Kota Makassar dan Pemantau seharusnya hal itu segera dilakukan, mengingat masalah air bersih di Kota Makassar sangat-sangat mendesak karena air adalah kebutuhan sehari-hari masyarakat, kebutuhan yang selalu diperlukan dan sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dan dapat saya sampaikan juga beberapa masyarakat di Kota Makassar ada yang membeli air untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Air didapatkan dengan harga 5.000 satu jerigen atau kapasitas 20 liter.
Baik, baik. Mungkin terkait dari instansi BPBD, mungkin ada langkah-langkah yang mereka lakukan juga terkait bagaimana mungkin penjernihan air dan sebagainya? Boleh diinfokan? Baik. Ya, untuk BPBD sendiri, Kepala BPBD Kota Makassar Ahmad Hendra Hakamudin menyampaikan bahwa ada pengadaan purifier sebagai bentuk antisipasi jangka panjang untuk kekeringan yang terjadi di Kota Makassar. Nah, menurutnya sejauh ini dampak kekeringan masih bisa ditangani dengan penyediaan sarana tangki air ke titik-titik rawan sehingga dampaknya bisa dirasakan. Kemudian upaya tersebut melalui tangki air atau distribusi mobil tangki air dianggap bukan menjadi solusi yang permanen karena dampak El Nino diprediksi akan menyeberang hingga tahun 2024 mendatang. Itu menurut pernyataan dari Kepala BPBD Kota Makassar. Kemudian dalam proses pengadaan yang purifier tadi itu diharapkan bisa terlaksana tahun ini. Baik, Vio. Baik, terkait titik-titik rawan mungkin yang ada di Kota Makassar yang paling berdampak begitu, mungkin ada di wilayah mana, rekan Ami? Di wilayah utara Kota Makassar seperti di Kecamatan Talo, Kecamatan Wajo, Biringkanaya, kemudian Tamalandrea. Baik, oke. Terima kasih atas informasinya rekan Ami, dan tentunya informasi ini sangat diperlukan oleh seluruh Tribuners terkait bagaimana mengatasi dan juga langkah-langkah yang telah diberikan oleh Bapak Wali Kota beserta PDAM dan juga instansi lainnya. Terima kasih rekan Ami, selamat kembali bekerja. Baik Tribuners, berikut video liputan beserta wawancara bersama Beni Iskandar selaku Dirut PDAM Kota Makassar. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ini berdasarkan pantauannya bagaimana kondisi dari Leko Pancing ini, Pak? Hari ini tanggal 30 Agustus 2023, tepatnya di hari Rabu, kami jajaran Direksi PDAM Kota Makassar lengkap. Ada Ibu Direktur Keuangan, ada Ibu Direktur Umum dan Pelayanan, dan Direktur Air Limbah, mengangkat pejabat Direktur Teknik. Dan saya sendiri Direktur Utama PDAM Kota Makassar melakukan kegiatan press tour, lihat langsung bendungan Leko Pancing terkait adanya El Nino yang kami duga menjadi penyebabnya, atau yang kata lain kemarau panjang di tahun 2023 ini. Kita bisa melihat langsung bagaimana keadaan sumber air baku PDAM Kota Makassar yang berada di bendungan Leko Pancing. Rekan-rekan pers, rekan-rekan media yang kami hormati bisa melihat langsung keadaan sumber air baku kami yang ada di Leko Pancing ini. Inilah yang menyebabkan distribusi air PDAM Kota Makassar ke utara kota dan timur kota menjadi berkurang, sehingga banyak masyarakat yang mengalami dampak dari kekurangan distribusi air kami. Untuk langkah-langkah ke depannya seperti apa? Kita sudah mengantisipasi sebenarnya sejak bulan Juni, sudah menurunkan pompa supresi tepatnya di Sungai Montongloe. Tapi ya kenyataannya kita melihat sendiri bahwa sumber air baku kita berkurang, sehingga kita mengantisipasi dengan memberikan layanan optimal melalui mobil tangki. Dan kita sudah bekerja sama dengan beberapa kecamatan yang terdampak untuk memberikan kami data-data tentang daerah-daerah atau kelurahan-kelurahan yang kekurangan atau tidak mendapatkan air, dan kami suplai melalui mobil tangki. Kita sudah koordinasi juga dengan Dinas Pemadam Kebakaran untuk meminta bantuan mobil tangki, karena keterbatasan kami dari 15 unit mobil tangki kami hari ini yang bisa optimal beroperasi cuma 9 unit. Pak, dengan kondisi air baku seperti ini, itu sudah kadang bisa diolah, kadang tidak bisa diolah. Sama dengan WTP kami yang di Antang juga begitu. Jadi pompa kami on off. Kalau sumber air bakunya cukup ya kita menyalakan pompa. Tapi kalau tidak cukup kita matikan pompa kami. kalau distribusi air dengan menggunakan mobil tangki, Pak, sejak kapan sudah mulai dilakukan? Sejak bulan lalu kami sudah melayani semua pengaduan karena
di utara kota itu kemarin ketika kita memasang 2 pompa inline bersamaan dengan datangnya kemarau yang panjang, sehingga efektivitas dari pompa inline yang kami pasang belum bisa kami uji coba. Pak Wali Kota dan dengan melibatkan PDAM akan bekerja sama dengan ahli geologi Unhas, khususnya geolistrik, untuk mencari sumber-sumber air untuk dilakukan pengeboran menjadi sumber air yang baru. Itu inisiasi dari Pak Wali Kota yang akan melibatkan kami PDAM dengan Universitas Hasanuddin, khususnya Fakultas Geologi, khususnya geolistrik. Itu sudah terbentuk? Sudah diperintahkan oleh Pak Wali kepada PDAM. Tapi sudah terbentuk ini dari baru kami akan inisiasi. Lokasi mana yang dibidik itu, Pak? Kerjasamanya nanti geologi Unhas secara geolistrik akan mencari sumber-sumber air yang baru. Mekanisme tentang pemboran nanti mungkin menjadi tanggung jawabnya PDAM. Begitu perintah Wali Kota kepada kami. Kalau yang ditinjau dari PDAM, mungkin ya lokasi-lokasi potensial itu di daerah mana saja? Saya kira kalau di bagian selatan, Goa mungkin masih mumpuni ya, bisa ada sumber-sumber air di sana. Kemudian memang ke depan ya, suka atau tidak suka, bendungan karet Sungai Talok sudah harus terbangun. Kita tinggal menunggu regulasi dari pemerintah pusat, khususnya sumber daya alam cipta karya, Kementerian PUPR. Itu kebutuhan. Siap. Ini nih. Dalam situ ya? Iya, ini dia yang kesana nih. Dia keluar ini. Keluar nanti yang di bukaan sana kan? Ya, yang tempat mandi-mandi anak-anak itu. Ya, di sana keluar. Berapa meter turun ini? Kalau ini untuk irigasi. Ini berapa meter? Kemana? Berapa meter turun? Saya tidak tahu nih, orang.
cm melimpah itu ukurannya. Misalnya 20 cm di atas pelimpahan air terjun. Nanti dia kalau lewat ini baru kita tuliskan di atas pelimpahan. 300. Iya. Sekarang hanya sampai 600 sampai 800 meter per detik. 50%. Iya, menurun 50%. Tadi itu sebenarnya jembatan Moncongloy kita lewati. Itu pompa suplesi diturunkan itu di bulan Juni di situ. Pompa suplesi diturunkan itu dengan harapan membantu sebenarnya ini. Menghisap. Itu tadi di sini di Moncongloy. Tetapi itu pun sekarang sumber air yang sungai ini sudah mengalami pendangkalan yang sangat kecil. Dan kalau sekali itu tidak bisa disedot karena air yang ada di sini tidak mencukupi untuk kita ambil di wilayah ini. Jadinya kalau begitu modelnya stop lagi pompa, diantang, stop pompa antang karena air tidak cukup masuk. Nanti ada lagi air tambahan lagi baru disedot lagi. Seperti itu modelnya. Jadi memang riskan sih. Jadi makanya ini ya sengaja untuk Normalnya itu kapan di atas logo TU kapan ini? ya. Itu normalnya ada itu logonya. Ya. 00. Turun sekali ini. Kalau dia menyuplai berarti dia di atas. Iya. Di sini di atas ini tuh. Iya. Kalau dia mengirim air di atas ini. Iya Pak. 30. Iya. Meter sampai meter kanan. Berarti ini dikasih dulu. Sementara masih terbuka. Iya. Karena saya ikuti air, kalau turun lagi air saya ikuti. Karena saya takutnya tiba-tiba dalam banjir malam bisa jebol. Iya. Makanya ini antisipasi saja pas sampai ada tiba-tiba kayak kemarin dulu belum ada tanda-tanda mendung. ya, kalau terlalu tinggi bukaan baru besar air bisa jebol di dalam saluran. Ini rata jerigennya begini Bu, Di, semua tingginya, Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini, Bu? Enggak tahu punyanya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa, Bu? Maksudku kita Enggak tahu bilang berapa itu. dapat berapa? 100.000 per hari, Bu, Di. Dari jam berapa gini jual begini, Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai jam 11 malam. 11 malam. Iya. Oh, ini mau diantar lagi. Oh, 6 manu, Di, 6 jerigen, Di. 6 jerigen. 1 bentol. Kalau itu bor tahu kedalaman berapa itu bor tahu? 4 pipa sih. Berarti sekitar 20 meter, Di. Tiap malam seperti ini. Antri air. Wah, saya tidak mau dibuat. Dengan lagi saya tidak mau dibuat. Banyak memang Pak Di, maksudku yang terdapat kekeringan begini, Pak Di. Yang mana? Yang terdapat kekeringan sampai beli air begini banyak, Di. Apa ini? Pak, saya Pak, 1 jerigen berapa itu harganya kalau gitu? Jerigennya ada 3.000. 1 jerigen 3.000.
Kalau tiap harinya biasa habis berapa jerigen, Pak? Dari tahun sih. Bisa sampai ratusan ya? Ya ada sih. Ada ratusan, Di. Kalau lupa itu lupa blok apa itu. Oh, salah. Iya, apa? Kalau lupa begitu blok jadi ada. Kalau tidak kembali nih, kita balik bicara tuh. Oh, pergi cari jerigennya? Iya, benar kembali Pak tuh. Mayan begitu tidak kembali. Biasa nanti bulan tahun depan itu baru didapat. Pergi cari ternyata jerigen lama juga. Dari media apa ini, Pak? Tribun, Pak. Tribun ini. Iya, wajib. Supaya belum apa supaya. Hah? Di pas 10. Tiap malam antri warga. Berapa tadi? Ambil 4. Jerigen. Berapa aja tadi? Belum. 100. Jangan mau reka 10. Tiap malam antri air. Per jerigennya harganya 3.000 dengan kapasitas isi jerigen sekitar 20 liter. Berlangsung sudah sepekan terakhir, Tribuners, warga di Nusa Tamalan Raya ini antri air yang membeli air dalam jerigen. Tiap malam juga kita itu, Pak, beli air begini. Iya. Di mana tinggal, Pak? Di kolektor Kelai. Dalam satu malam berapa jerigen kita butuhkan habiskan air, Pak? Karena 5 mungkin ya. Di warga Nusa Tamalan Raya ini hampir tiap malamnya antri membeli air seharga 3.000 per jerigen. Tribuners, demikian dulu draft kita. Ini rata jerigennya begini, Bu, Di, semua tingginya, Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini, Bu? Enggak tahu punyanya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa, Bu? Maksudku kita Enggak tahu bilang berapa itu. dapat berapa? 200.000 per hari, Bu, Di. Dari jam berapa gini jual begini, Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai jam 11 malam. 11 malam? Iya. Oh, ini mau diantar lagi. Oh, 6 manu, Di, 6 jerigen, Di. 6 jerigen. 1. Edisi Jumat 1 September 2023, saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, dan tentunya hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners bisa akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fernanda Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Ya, Andika tenggelam di wilayah Laut Bonto Bahari,
Kamis 31 Agustus 2023. Kapal itu berlayar dari Pelabuhan Lepe tujuan Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar tenggelam. Kapal mengangkut 2.800 biji tabung gas dari Bulukumba tujuan Selayar. Sebelum tenggelam, kapal dilaporkan mengalami kebocoran. Dugaan sementara, kapal mengalami kebocoran terkena batang kayu. Itu jenisnya apa Pak? Maksudnya dia kapal nelayan kah atau kapal barang? Kapal barang. Oh memang kapal barang ya. Jadi memang peruntukannya sudah bisa memuat ini Pak, misalnya tabung atau apa? Ya memang begitu Pak, karena ini kebutuhan masyarakat Selayar. Tidak, maksud saya itu apa namanya jenisnya sudah bisa memuat seperti tabung begitu. Sudah peruntukannya. Sudah. Jadi sebelum berangkat kapal itu sudah apa namanya pihak perusahaannya sudah mengeluarkan izin Pak? Sudah. Dan memang kondisi kapal itu dalam keadaan laik laut. Itu katanya Pak tenggelam di mana Pak? Di luarnya Tanah Beru. Oh belum masuk di perairan Selayar? Bukan, masuk perairan belum. Sekitar pukul berapa Pak? Sekitar kurang lebih jam 1 lewat. Malam. Bapak langsung mendapatkan informasi Pak saat itu? Saat itu petugas jaga yang mendapatkan informasi. Itu siapa yang menolong Pak? Kapal dari sini juga, kapal tabung yang keluar evakuasi dengan adanya komunikasi tadi. Jadi langsung, apa namanya, nelayan itu langsung... Bukan nelayan. Bukan nelayan. Apa namanya? Kapal yang muat tabung. Itu apa namanya Pak? Kalau misalnya kapten kapal ya? Ya, nahkoda. Nahkoda kapal langsung menghubungi nelayan yang ada di sekitar itu atau kapal yang... Bukan nelayan. Ya. Jadi nahkoda langsung menghubungi nahkoda kapal yang ada di sini. Oh, yang ada di sini? Ya. Langsung berangkat di sini? Langsung dari sini? Berangkat, ya. Tidak ada korban Pak? Tidak ada korban jiwa, semua selamat. Ada berapa orang? 6 orang termasuk nahkoda. Oh, yang dia muat tabung ada berapa? 2.800. Rencananya mau dibawa kemana Pak? Ke Pulauan Selayar, karena memang tabung itu kebutuhan masyarakat di Pulauan Selayar. Kalau penyebab tenggelamnya sendiri karena apa Pak? Itu kita tapi ininya dia bilang ada benturan dengan kayu. Oh, berbenturan dengan kayu, akhirnya menyebabkan lambung bocor. Akhirnya air masuk. Ya. Sekarang posisi korban di mana Pak? Ada di rumahnya masing-masing. Oh sudah tidak sempat dibawa ke rumah sakit atau bagaimana? Tidak ada Pak, karena memang saat itu Pak sempat terapung Pak korbannya? Iya, dia menggunakan rakit. Berapa lama Pak di perairan laut sampai ditemukan? 1 jam. Sampai ditemukan sama nahkoda lain ya. Yang menemukan KLM apa Pak? Saya tertunggulan. Iya, siapa yang jadi? Tabung saja. Tabung saja. Iya. KLM apa namanya Pak? KLM Cahaya Andika 01.
Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Dan tentunya juga salam produktif. Kembali lagi berjumpa dengan saya Fiona Jeretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 1 September 2023. Dan tentunya dalam program ini Tribun Timur akan menyajikan berita-berita terkini, teraktual, terupdate dan juga viral yang ada di Kota Makassar dan juga Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya yang telah dihimpun oleh rekan-rekan jurnalis Tribun Timur atau yang ada di lokasi untuk melaporkan secara langsung. Dan kali ini kita akan bahas terkait PDAM Gandeng Geologi Unhas Universitas Hasanuddin cari sumber air baku. Karena diketahui dampak fenomena alam El Nino melanda Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan untuk itu sejumlah wilayah di Kota Makassar telah terjadi kekeringan dan juga krisis air bersih. Bahkan warga mulai berburu air bersih karena pasokan PDAM di sebagian wilayah Kota Makassar pun tidak mengalir. Nah, untuk mengetahui kelanjutannya, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, Siti Aminah. Selamat sore, rekan Siti Aminah. Baik, rekan Vio, selamat sore. Baik, sebelum itu bagaimana kabar rekan Ami? Alhamdulillah sehat. Baik, iya. Terkait prolog yang sudah Vio bacakan, untuk Tribuners ketahui bahwa di Kota Makassar saat ini telah dilanda kekeringan dan juga krisis air. Boleh dijelaskan kalau dari informasi yang telah dihimpun rekan Ami terkait keadaan di Kota Makassar dalam menghadapi kekeringan seperti apa? Baik, Tribuners dan Vio di studio, dapat saya sampaikan bahwa sekarang ini Kota Makassar sedang dilanda kekeringan. Kekeringan merupakan dampak dari fenomena iklim El Nino yang menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Makassar mengalami kekeringan atau kekurangan air bersih. Nah, ada beberapa kecamatan di Kota Makassar yang mengalami krisis air bersih. Sejauh ini yang telah didata oleh PDAM Kota Makassar ada 9 kecamatan, didominasi dari kecamatan yang berada di utara Kota Makassar seperti Kecamatan Wajo, Kecamatan Talo, Birikanaya, Tamalanrea hingga Kecamatan Tamalate. Dan Tribuners, setiap harinya warga Kota Makassar sudah banyak sekali yang mengeluh terkait kekeringan atau krisisnya air bersih yang melanda mereka karena aliran air dari PDAM sendiri sangat-sangat terbatas. Bahkan ada warga yang sudah sama sekali tidak mendapatkan air bersih selama beberapa hari terakhir ini. Baik, Vio. Iya, mungkin terkait sistem yang diberlakukan saat ini oleh PDAM untuk seluruh warga di Kota Makassar, khususnya bagi 9 kecamatan seperti apa, rekan Ami? Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa PDAM telah melakukan antisipasi untuk mencegah kemarau panjang yang terjadi dan juga terjadinya krisis air bersih di Kota Makassar. Salah satunya dengan memasang pompa suplesi di beberapa titik, salah satunya yakni di Bendungan Nipa-Nipa, dan kemudian PDAM juga telah memasang pompa di Sungai Moncong Loe, namun hal tersebut tidak berdampak begitu signifikan terhadap cakupan air bersih di Kota Makassar karena memang kondisi air di beberapa titik tersebut termasuk di Nipa-Nipa juga sangat-sangat kering. Dan untuk suplai air di Kota Makassar sendiri, PDAM Kota Makassar mengandalkan suplai air dari Bendung Leko Pancing yang ada di Kabupaten Maros, dan itu juga kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan untuk menyuplai air ke seluruh warga Kota Makassar. Biasanya sumber air yang berasal dari Leko Pancing Kabupaten Maros itu debitnya 1.300 liter per detik. Sekarang saat ditempa El Nino, debit air berkurang hingga 500 atau 600 liter per detiknya. Phil. Baik, terkait 9 kecamatan yang sudah mengeluhkan ada terjadinya krisis air, mungkin di 6 kecamatan lainnya bagaimana kabarnya? Apakah hal serupa juga sudah mulai terjadi atau seperti apa? Ya, sejauh ini informasi yang dihimpun dari berbagai kecamatan
mereka suplai air mereka tetap mengalir, cuman untuk debitnya mengalami pengurangan, artinya tidak seintens atau selancar seperti hari-hari biasanya. Jadi jika warga di 9 kecamatan tersebut sudah betul-betul sangat krisis air bersih, di beberapa kecamatan lainnya itu juga sudah mengalami penurunan debit air bersih, namun tetap masih mendapatkan aliran air dari PDAM. Baik, untuk imbauan dari kantor PDAM sendiri, bagaimana untuk seluruh masyarakat di Kota Makassar? Baik, PDAM telah menginstruksi kepada seluruh masyarakat agar melakukan penghematan air karena bencana El Nino ini diprediksi berlangsung hingga November nanti. Jadi masih ada beberapa bulan ke depan masyarakat Kota Makassar akan kesusahan air bersih, dan informasinya juga kekeringan ini sudah dialami warga sejak 2 bulan terakhir ini, mulai bulan Juli lalu. Jadi mulai bulan 7 atau bulan Juli, dan akan diprediksi akan berlangsung hingga November nanti. Dan salah satu upaya PDAM untuk mengatasi krisis air bersih selain memasang pompa suplesi di beberapa titik tadi, yakni dengan membantu distribusi air bersih melalui melalui mobil tangki air. Jadi PDAM menurunkan mobil tangkinya di sejumlah wilayah yang sangat kekeringan air bersih. Mereka menyalurkan air tersebut kepada masyarakat secara langsung dan secara gratis. Kemudian Dani Pemantau juga telah menginstruksikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran untuk membackup 20 mobil tangkinya agar digunakan oleh PDAM untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat setempat. Salah satu solusi juga yang ditawarkan oleh Dani Pemantau terkait kekeringan ini, yakni menggandeng pihak Universitas Hasanuddin atau ahli geologi dari Unhas untuk mencari titik-titik air baku atau sumber-sumber air baku yang bisa membackup kurangnya atau krisisnya air bersih di Kota Makassar. Karena menurut Dani, pihak Unhas atau ahli geologi Unhas memiliki alat yang bagus untuk mendeteksi kualitas air kualitas air tanah. Jadi itu akan dimanfaatkan sebaik mungkin bekerja sama dengan PDAM dan Unhas agar ada sumber air baku baru yang didapatkan. Phil. Sejauh ini kami belum melakukan koordinasi atau meminta tanggapan dari pihak ahli geologi Unhas, namun Wali Kota Makassar Dani Pemantau mengaku sudah melakukan instruksi langsung kepada PDAM agar keduanya bisa saling berkomunikasi bagaimana cara agar krisis air bersih di Kota Makassar ini segera teratasi. Karena menurut Dani untuk melakukan hujan buatan itu mungkin bukan menjadi solusi karena awan katanya tidak ada awan yang bisa membantu terjadinya proses hujan buatan di Kota Makassar ini. Ya. Informasi dari Wali Kota Makassar dan Pemantau seharusnya hal itu segera dilakukan, mengingat masalah air bersih di Kota Makassar sangat-sangat mendesak karena air adalah kebutuhan sehari-hari masyarakat, kebutuhan yang selalu diperlukan dan sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dan dapat saya sampaikan juga beberapa masyarakat di Kota Makassar ada yang membeli air untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Air didapatkan dengan harga 5.000 satu jerigen atau kapasitas 20 liter.
Baik. Mungkin terkait dari instansi BPBD, mungkin ada langkah-langkah yang mereka lakukan juga terkait bagaimana mungkin penjernihan air dan sebagainya? Boleh diinfokan? Baik. Ya, untuk BPBD sendiri, Kepala BPBD Kota Makassar Ahmad Hendra Hakamudin menyampaikan bahwa ada pengadaan purifier sebagai bentuk antisipasi jangka panjang untuk kekeringan yang terjadi di Kota Makassar. Nah, menurutnya sejauh ini dampak kekeringan masih bisa ditangani dengan penyediaan sarana tangki air ke titik-titik rawan sehingga dampaknya bisa dirasakan. Kemudian upaya tersebut melalui tangki air atau distribusi mobil tangki air dianggap bukan menjadi solusi yang permanen karena dampak El Nino diprediksi akan menyeberang hingga tahun 2024 mendatang. Itu menurut pernyataan dari Kepala BPBD Kota Makassar. Kemudian dalam proses pengadaan yang purifier tadi itu diharapkan bisa terlaksana tahun ini. Baik, Vio. Baik, terkait titik-titik rawan mungkin yang ada di Kota Makassar yang paling berdampak begitu, mungkin ada di wilayah mana, rekan Ami? Di wilayah utara Kota Makassar seperti di Kecamatan Talo, Kecamatan Wajo, Biringkanaya, kemudian Tamalan Rea. Baik, oke. Terima kasih atas informasinya rekan Ami, dan tentunya informasi ini sangat diperlukan oleh seluruh Tribuners terkait bagaimana mengatasi dan juga langkah-langkah yang telah diberikan oleh Bapak Wali Kota beserta PDAM dan juga instansi lainnya. Terima kasih rekan Ami, selamat kembali bekerja. Baik Tribuners, berikut video liputan beserta wawancara bersama Beni Iskandar selaku Dirut PDAM Kota Makassar. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ini berdasarkan pantauannya bagaimana kondisi dari Leko Pancing ini, Pak? Hari ini tanggal 30 Agustus 2023, tepatnya di hari Rabu, kami jajaran Direksi Perumda Kota Makassar lengkap, ada Ibu Direktur Keuangan, ada Ibu Direktur Umum dan Pelayanan, dan Direktur Air Limbah, mengangkat pejabat Direktur Teknik, dan saya sendiri Direktur Utama Perumda Kota Makassar melakukan kegiatan press tour, lihat langsung bendungan Leko Pancing terkait adanya El Nino yang kami duga menjadi penyebabnya, atau yang kata lain kemarau panjang di tahun 2023 ini. Kita bisa melihat langsung bagaimana keadaan sumber air baku Perumda Kota Makassar yang berada di bendungan Leko Pancing. Rekan-rekan pers, rekan-rekan media yang kami hormati bisa melihat langsung keadaan sumber air baku kami yang ada di Leko Pancing ini. Inilah yang menyebabkan distribusi air Perumda Kota Makassar ke utara kota dan timur kota menjadi berkurang, sehingga banyak masyarakat yang mengalami dampak dari kekurangan distribusi air kami. Untuk langkah-langkah ke depannya seperti apa? Kita sudah mengantisipasi sebenarnya sejak bulan Juni, sudah menurunkan pompa supresi tepatnya di Sungai Montong Loe. Tapi ya kenyataannya kita melihat sendiri bahwa sumber air baku kita berkurang, sehingga kita mengantisipasi dengan memberikan layanan optimal melalui mobil tangki. Dan kita sudah bekerja sama dengan beberapa kecamatan yang terdampak untuk memberikan kami data-data tentang daerah-daerah atau kelurahan-kelurahan yang kekurangan atau tidak mendapatkan air, dan kami suplai melalui mobil tangki. Kita sudah koordinasi juga dengan Dinas Pemadam Kebakaran untuk meminta bantuan mobil tangki, karena keterbatasan kami dari 15 unit mobil tangki kami hari ini yang bisa optimal beroperasi cuma 9 unit. Pak, dengan kondisi air baku seperti ini, itu sudah kadang bisa diolah, kadang tidak bisa diolah. Sama dengan WTP kami yang di Antang juga begitu. Jadi pompa kami on off. Kalau sumber air bakunya cukup ya kita menyalakan pompa. Tapi kalau tidak cukup kita matikan pompa kami. kalau distribusi air dengan menggunakan mobil tangki, Pak, sejak kapan sudah mulai dilakukan? Sejak bulan lalu kami sudah mulai melayani semua pengaduan karena
Di utara kota itu kemarin ketika kita memasang 2 pompa inline bersamaan dengan datangnya kemarau yang panjang, sehingga efektivitas dari pompa inline yang kami pasang belum bisa kami uji coba. Pak Wali Kota dan dengan melibatkan PDAM akan bekerja sama dengan ahli geologi Unhas, khususnya geolistrik, untuk mencari sumber-sumber air untuk dilakukan pengeboran menjadi sumber air yang baru. Itu inisiasi dari Pak Wali Kota yang akan melibatkan kami PDAM dengan Universitas Hasanuddin, khususnya Fakultas Geologi, khususnya geolistrik. Itu sudah terbentuk? Sudah diperintahkan oleh Pak Wali kepada PDAM. Tapi sudah terbentuk ini dari baru kami akan inisiasi. Lokasi mana yang dilirik itu Pak? Kerjasamanya nanti geologi Unhas secara geolistrik akan mencari sumber-sumber air yang baru. Mekanisme tentang pemboran nanti mungkin menjadi tanggung jawabnya PDAM. Begitu perintah Wali Kota kepada kami. Kalau yang ditinjau dari PDAM, mungkin ya lokasi-lokasi potensial itu di daerah mana? Saya kira kalau di bagian selatan, Goa mungkin masih mumpuni ya, bisa ada sumber-sumber air di sana. Kemudian memang ke depan ya suka atau tidak suka bendungan karet Sungai Talok sudah harus terbangun. Kita tinggal menunggu regulasi dari pemerintah pusat, khususnya sumber daya alam cipta karya, Kementerian PUPR. Itu kebutuhan. Siap. Ini nih. Dalam situ ya. Iya, ini dia yang ke sana nih. Dia keluar ini. Keluar nanti yang di bukaannya ada kan? Ya, yang tempat mandi-mandi anak-anak itu. Ya, di sana keluar. Berapa meter turun ini? Kalau ini untuk irigasi. Ini berapa meter? Kemana? Berapa meter turun? Saya tidak tahu di jalan.
Kalau ini ukurannya di atas kelimpahan ini. Kalau dia airnya melimpah itu ukurannya. Tadi 20 cm di atas kelimpahan air tersebut. Ya nanti dia kalau lewat ini baru kita tuliskan di atas kelimpahan. 300. Iya. Sekarang hanya sampai 600 sampai 800 liter per kubik. 50%. Iya, 50%. Tadi itu sebenarnya jembatan Moncongloy kita lewati. Itu pompa suplesi diturunkan itu di bulan Juni di situ. Pompa suplesi diturunkan itu dengan harapan membantu sebenarnya ini. Menghisap. Itu tadi di sini Moncongloy. Tetapi itu pun sekarang sumber air yang sungai ini sudah mengalami pendangkalan yang sangat kecil. Dangkal sekali itu tidak bisa disedot karena air yang ada di sini tidak mencukupi untuk kita ambil air ini. Jadinya kalau begitu modelnya stop lagi pompa diantang, stop pompa antang karena air tidak cukup masuk. Nanti ada lagi air tambahan lagi baru disedot lagi. Seperti itu modelnya. Jadi memang riskan sih. Jadi makanya ini ya sengaja untuk Normalnya itu kapan di atas logo TU kapan ini? ya. Itu normalnya ada itu logonya. Ya. 00. Turun sekali ini. Kalau dia menyuplai berarti dia di atas. Iya. Di sini di atas ini tuh. Iya. Kalau dia mengirim air di atas ini. Iya Pak. 30. Iya. 4 meter sampai 4 meter ke kanan. Berarti ini dikasih turun. Sementara masih terbuka. Iya. Karena saya ikuti air, kalau turun lagi air saya ikuti. Karena saya takutnya tiba-tiba radang banjir malam bisa jebol. Iya. Makanya ini antisipasi saja. pas sampai ada tiba-tiba kayak kemarin itu belum ada tanda-tanda mendung. ya. Kalau terlalu tinggi bukaan baru besar air bisa jebol di dalam saluran. Ini rata jerigennya begini Bu, Di, semua tingginya Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini Bu? Enggak tahu punyanya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa Bu? Maksudku kita Enggak tahu bilang berapa itu. dapat berapa? 200.000 per hari Bu, Di. Dari jam berapa gini jual begini Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai jam 11 malam. 11 malam? Iya. Oh ini mau diantar lagi. Oh 6 manu Di, 6 jerigen Di. 6 jerigen. 1 bentol. Kalau itu bor tahu kedalaman berapa itu bor tahu? 4 pipa Ji. Berarti sekitar 20 meter Di. Tiap malam seperti ini antri air. Saya tidak mau dibuat. Banyak memang Pak Di, masukku yang terdapat kekeringan begini Pak Di. yang mana? Yang terdapat kekeringan sampai beli air begini banyak Di. Satu apa ini? Pak, saya Pak, satu jerigen berapa itu harganya kalau gitu? Jerigennya 3.000. Satu jerigen 3.000.
Kalau tiap harinya biasa habis berapa jerigen, Pak? Dari tahun sih. Bisa sampai ratusan ya? Ya ada sih. Ada ratusan, Di. Kalau lupa itu lupa blok apa itu. Oh, sama-sama. Kita apa? Kalau lupa begitu blok jadi ada. Kalau kita kembali nih, kita balik bicara tuh. Oh, pergi cari jerigennya? Iya, kita kembali tuh. Mayan begitu tidak harus kembali. Biasa nanti bulan tahun depan baru didapat. Pergi cari ternyata di jerigen lama enggak. Dari media apa ini, Pak? Tribun, Pak. Tribun ini. Iya. Supaya belum apa supaya. Hah? 10. Jam malam antre warga. Berapa tadi? Kita ambil 4. Pacarkan, 80.000. Berapa aja tadi? Belum? 100. Dan mau reka 10. Tiap malam antri air per jerigennya harganya 3.000 dengan kapasitas isi jerigen sekitar 20 liter. Berlangsung sudah sepekan terakhir, Tribuners, warga di Nusa Tamalan Raya ini antri air membeli air dalam jerigen. Tiap malam juga kita itu, Pak, beli air begini. Iya. Di mana tinggal, Pak? Di kolektor Kelai. Dalam satu malam berapa jerigen kita butuhkan habiskan air, Pak? Karena 5 mungkin ya. Di warga Nusa Tamalan Raya ini hampir tiap malamnya antri membeli air seharga 3.000 per jerigen. Tribuners, demikian dulu vlog kita. Ini rata jerigennya begini, Bu, Di, semua tingginya, Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini, Bu? Enggak tahu, punyanya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa, Bu? Maksudku kita Enggak tahu yang berapa itu. dapat berapa? 200.000 per hari, Bu, Di. Dari jam berapa gini jual begini, Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai jam 11 malam. 11 malam? Iya. Oh, ini mau diantar lagi. Oh, 6 manu, Di, 6 jerigen, Di. 6 jerigen. 1. Edisi Jumat 1 September 2023, saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, dan tentunya hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners bisa akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Ferdinand Ceretno, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Ya, Andika tenggelam di wilayah Laut Bontobahari,
Kamis 31 Agustus 2023. Kapal itu berlayar dari Pelabuhan Lepe tujuan Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar tenggelam. Kapal mengangkut 2.800 biji tabung gas dari Bulukumba tujuan Selayar. Sebelum tenggelam, kapal dilaporkan mengalami kebocoran. Dugaan sementara, kapal mengalami kebocoran terkena batang kayu. Itu jenisnya apa Pak? Maksudnya dia kapal nelayan kah atau kapal barang? Kapal barang. Oh memang kapal barang ya. Jadi memang peruntukannya sudah bisa memuat ini Pak, misalnya tabung atau apa? Ya memang begitu Pak, karena ini kebutuhan masyarakat Selayar. Tidak, maksud saya itu apa namanya jenisnya sudah bisa memuat seperti tabung begitu. Sudah peruntukannya. Sudah. Jadi sebelum berangkat kapal itu sudah apa namanya pihak sebenarnya sudah mengeluarkan izin Pak? Sudah. Dan memang kondisi kapal itu dalam keadaan laik laut. Itu katanya Pak tenggelam di mana Pak? Di luarnya Tanah Bena. Oh belum masuk di perairan Selayar? Bukan, masuk perairan belum. Sekitar pukul berapa Pak? Sekitar kurang lebih jam 1 lewat. Malam. Bapak langsung mendapatkan informasi Pak saat itu? Saat itu petugas jaga yang mendapatkan informasi itu siapa yang menolong Pak? Kapal dari sini juga, kapal tabung yang baru evakuasi, ada yang dikasih tadi. Jadi langsung, apa namanya, nelayan itu langsung? Bukan nelayan. Bukan nelayan, apa namanya? Kapal yang muat tabung. Itu apa namanya Pak? Kalau misalnya kapten kapal ya? Ya, nahkoda. Nahkoda kapal langsung menghubungi nelayan yang ada di sekitar itu atau kapal yang? Bukan nelayan. Ya. Jadi nahkoda langsung menghubungi nahkoda kapal yang ada di sini. Oh, yang ada di sini? Ya. Langsung berangkat di sini langsung dari sini? Berangkat, ya. Tidak ada korban Pak? Tidak ada korban jiwa, semua selamat. Ada berapa orang? 6 orang termasuk nahkoda. Yang dia muat tabung ada berapa? 2.800. Rencananya mau dibawa kemana Pak? Ke Pulauan Selayar, karena memang tabung itu kebutuhan masyarakat di Pulauan Selayar. Kalau penyebab tenggelamnya sendiri karena apa Pak? Itu kita tapi ininya dia bilang ada benturan dengan kayu. Oh, berbenturan dengan kayu, akhirnya menyebabkan lambung bocor. Akhirnya air masuk. Ya. Sekarang posisi korban di mana Pak? Ada di rumahnya masing-masing. Oh sudah tidak sempat dibawa ke rumah sakit atau tidak ada Pak, karena memang saat itu Pak sempat terapung Pak korbannya? Iya, dia menggunakan rakit. Berapa lama Pak di perairan laut sampai ya, ditemukan? 1 jam. Sampai ditemukan sama nahkoda lain ya. Yang menemukan KLM apa Pak? Saya terpenggulan. Iya, siapa namanya? Tabung saja. Tabung saja. Iya. KLM apa namanya Pak? KLM Cahaya Andika 01.
Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Dan tentunya juga salam produktif. Kembali lagi berjumpa dengan saya Fiorina Jiretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 1 September 2023. Dan tentunya dalam program ini Tribun Timur akan menyajikan berita-berita terkini, teraktual, terupdate dan juga viral yang ada di Kota Makassar dan juga Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya yang telah dihimpun oleh rekan-rekan jurnalis Tribun Timur atau yang ada di lokasi untuk melaporkan secara langsung. Dan kali ini kita akan bahas terkait PDAM Gandeng Geologi Unhas Universitas Hasanuddin cari sumber air baku. Karena diketahui dampak fenomena alam El Nino melanda Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan untuk itu sejumlah wilayah di Kota Makassar telah terjadi kekeringan dan juga krisis air bersih. Bahkan warga mulai berburu air bersih karena pasokan PDAM di sebagian wilayah Kota Makassar pun tidak mengalir. Nah, untuk mengetahui kelanjutannya, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, Siti Aminah. Selamat sore, rekan Siti Aminah. Baik, rekan Pio, selamat sore. Baik, sebelum itu bagaimana kabar rekan Ami? Alhamdulillah sehat. Baik, iya. Terkait prolog yang sudah Vio bacakan, untuk Tribuners ketahui bahwa di Kota Makassar saat ini telah dilanda kekeringan dan juga krisis air. Boleh dijelaskan kalau dari informasi yang telah dihimpun rekan Ami terkait keadaan di Kota Makassar dalam menghadapi kekeringan seperti apa? Baik, Tribuners dan Vio di studio dapat saya sampaikan bahwa sekarang ini Kota Makassar sedang dilanda kekeringan. Kekeringan merupakan dampak dari fenomena iklim El Nino yang menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Makassar mengalami kekeringan atau kekurangan air bersih. Nah, ada beberapa kecamatan di Kota Makassar yang mengalami krisis air bersih. Sejauh ini yang telah didata oleh PDAM Kota Makassar ada 9 kecamatan, didominasi dari kecamatan yang berada di utara Kota Makassar seperti Kecamatan Wajo, Kecamatan Talo, Birikanaya, Tamalanrea hingga Kecamatan Tamalate. Dan Tribuners, setiap harinya warga Kota Makassar sudah banyak sekali yang mengeluh terkait kekeringan atau krisisnya air bersih yang melanda mereka karena aliran air dari PDAM sendiri sangat-sangat terbatas. Bahkan ada warga yang sudah sama sekali tidak mendapatkan air bersih selama beberapa hari terakhir ini. Baik, Vio. Iya, mungkin terkait sistem yang diberlakukan saat ini oleh PDAM untuk seluruh warga di Kota Makassar, khususnya bagi 9 kecamatan seperti apa, rekan Ami? Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa PDAM telah melakukan antisipasi untuk mencegah kemarau panjang yang terjadi dan juga terjadinya krisis air bersih di Kota Makassar. Salah satunya dengan memasang pompa suplesi di beberapa titik, salah satunya yakni di Bendungan Nipa-Nipa, dan kemudian PDAM juga telah memasang pompa di Sungai Moncongloe, namun hal tersebut tidak berdampak begitu signifikan terhadap cakupan air bersih di Kota Makassar karena memang kondisi air di beberapa titik tersebut termasuk di Nipa-Nipa juga sangat-sangat kering. Dan untuk suplai air di Kota Makassar sendiri, PDAM Kota Makassar mengandalkan suplai air dari Bendung Leko Pancing yang ada di Kabupaten Maros, dan itu juga kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan untuk menyuplai air ke seluruh warga Kota Makassar. Biasanya sumber air yang berasal dari Leko Pancing Kabupaten Maros itu debitnya 1.300 liter per detik. Sekarang saat ditempa El Nino, debit air berkurang hingga 500 atau 600 liter per detiknya. Vio. Baik, terkait 9 kecamatan yang sudah mengeluhkan ada terjadinya krisis air, mungkin di 6 kecamatan lainnya bagaimana kabarnya? Apakah hal serupa juga sudah mulai terjadi atau seperti apa? Ya, sejauh ini informasi yang dihimpun dari berbagai kecamatan
mereka suplai air mereka tetap mengalir, cuman untuk debitnya mengalami pengurangan, artinya tidak seintens atau selancar seperti hari-hari biasanya. Jadi jika warga di 9 kecamatan tersebut sudah betul-betul sangat krisis air bersih, di beberapa kecamatan lainnya itu juga sudah mengalami penurunan debit air bersih, namun tetap masih mendapatkan aliran air dari PDAM. Baik, untuk imbauan dari kantor PDAM sendiri, bagaimana untuk seluruh masyarakat di Kota Makassar? Baik, PDAM telah menginstruksi kepada seluruh masyarakat agar melakukan penghematan air karena bencana El Nino ini diprediksi berlangsung hingga November nanti. Jadi masih ada beberapa bulan ke depan masyarakat Kota Makassar akan kesusahan air bersih, dan informasinya juga kekeringan ini sudah dialami warga sejak 2 bulan terakhir ini, mulai bulan Juli lalu. Jadi mulai bulan 7 atau bulan Juli, dan akan diprediksi akan berlangsung hingga November nanti. Dan salah satu upaya PDAM untuk mengatasi krisis air bersih selain memasang pompa suplesi di beberapa titik tadi, yakni dengan membantu distribusi air bersih melalui melalui mobil tangki air. Jadi PDAM menurunkan mobil tangkinya di sejumlah wilayah yang sangat kekeringan air bersih. Mereka menyalurkan air tersebut kepada masyarakat secara langsung dan secara gratis. Kemudian Dani Pemantau juga telah menginstruksikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran untuk membackup 20 mobil tangkinya agar digunakan oleh PDAM untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat setempat. Salah satu solusi juga yang ditawarkan oleh Dani Pemantau terkait kekeringan ini, yakni menggandeng pihak Universitas Hasanuddin atau ahli geologi dari Unhas untuk mencari titik-titik air baku atau sumber-sumber air baku yang bisa membackup kurangnya atau krisisnya air bersih di Kota Makassar. Karena menurut Dani, pihak Unhas atau ahli geologi Unhas memiliki alat yang bagus untuk mendeteksi kualitas air kualitas air tanah. Jadi itu akan dimanfaatkan sebaik mungkin bekerja sama dengan PDAM dan Unhas agar ada sumber air baku baru yang didapatkan. Phil. Sejauh ini kami belum melakukan koordinasi atau meminta tanggapan dari pihak ahli geologi Unhas, namun Wali Kota Makassar dari Pemantau mengaku sudah melakukan instruksi langsung kepada PDAM agar keduanya bisa saling berkomunikasi bagaimana cara agar krisis air bersih di Kota Makassar ini segera teratasi. Karena menurut Dani untuk melakukan hujan buatan itu mungkin bukan menjadi solusi karena awan katanya tidak ada awan yang bisa membantu terjadinya proses hujan buatan di Kota Makassar ini. Ya. Informasi dari Wali Kota Makassar dan Pemantau seharusnya hal itu segera dilakukan, mengingat masalah air bersih di Kota Makassar sangat-sangat mendesak karena air adalah kebutuhan sehari-hari masyarakat, kebutuhan yang selalu diperlukan dan sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dan dapat saya sampaikan juga beberapa masyarakat di Kota Makassar ada yang membeli air untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Air didapatkan dengan harga 5.000 satu jerigen atau kapasitas 20 liter.
Baik, baik. Mungkin terkait dari instansi BPBD, mungkin ada langkah-langkah yang mereka lakukan juga terkait bagaimana mungkin penjernihan air dan sebagainya? Boleh diinfokan? Baik. Ya, untuk BPBD sendiri, Kepala BPBD Kota Makassar Ahmad Hendra Hakamudin menyampaikan bahwa ada pengadaan purifier sebagai bentuk antisipasi jangka panjang untuk kekeringan yang terjadi di Kota Makassar. Nah, menurutnya sejauh ini dampak kekeringan masih bisa ditangani dengan penyediaan sarana tangki air ke titik-titik rawan sehingga dampaknya bisa dirasakan. Kemudian upaya tersebut melalui tangki air atau distribusi mobil tangki air dianggap bukan menjadi solusi yang permanen karena dampak El Nino diprediksi akan menyeberang hingga tahun 2024 mendatang. Itu menurut pernyataan dari Kepala BPBD Kota Makassar. Kemudian dalam proses pengadaan yang purifier tadi itu diharapkan bisa terlaksana tahun ini. Baik, Vio. Baik, terkait titik-titik rawan mungkin yang ada di Kota Makassar yang paling berdampak begitu, mungkin ada di wilayah mana, rekan Ami? Di wilayah utara Kota Makassar seperti di Kecamatan Talo, Kecamatan Wajo, Biringkanaya, kemudian Tamalandrea. Baik, oke. Terima kasih atas informasinya rekan Ami, dan tentunya informasi ini sangat diperlukan oleh seluruh Tribuners terkait bagaimana mengatasi dan juga langkah-langkah yang telah diberikan oleh Bapak Wali Kota beserta PDAM dan juga instansi lainnya. Terima kasih rekan Ami, selamat kembali bekerja. Baik Tribuners, berikut video liputan beserta wawancara bersama Beni Iskandar selaku Dirut PDAM Kota Makassar. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ini berdasarkan pantauannya bagaimana kondisi dari Leko Pancing ini, Pak? Hari ini tanggal 30 Agustus 2023, tepatnya di hari Rabu, kami jajaran Direksi PDAM Kota Makassar lengkap. Ada Ibu Direktur Keuangan, ada Ibu Direktur Umum dan Pelayanan, dan Direktur Air Limbah, mengangkat pejabat Direktur Teknik. Dan saya sendiri Direktur Utama PDAM Kota Makassar melakukan kegiatan press tour, lihat langsung bendungan Leko Pancing terkait adanya El Nino yang kami duga menjadi penyebabnya, atau dengan kata lain kemarau panjang di tahun 2023 ini. Kita bisa melihat langsung bagaimana keadaan sumber air baku PDAM Kota Makassar yang berada di bendungan Leko Pancing. Rekan-rekan pers, rekan-rekan media yang kami hormati bisa melihat langsung keadaan sumber air baku kami yang ada di Leko Pancing ini. Inilah yang menyebabkan distribusi air PDAM Kota Makassar ke utara kota dan timur kota menjadi berkurang, sehingga banyak masyarakat yang mengalami dampak dari kekurangan distribusi air kami. Untuk langkah-langkah ke depannya seperti apa? Kita sudah mengantisipasi sebenarnya sejak bulan Juni, sudah menurunkan pompa supresi tepatnya di Sungai Montong Loe. Tapi ya kenyataannya kita melihat sendiri bahwa sumber air baku kita berkurang, sehingga kita mengantisipasi dengan memberikan layanan optimal melalui mobil tangki. Dan kita sudah bekerja sama dengan beberapa kecamatan yang terdampak untuk memberikan kami data-data tentang daerah-daerah atau kelurahan-kelurahan yang kekurangan atau tidak mendapatkan air. Dan kami suplai melalui mobil tangki. Kita sudah koordinasi juga dengan Dinas Pemadam Kebakaran untuk meminta bantuan mobil tangki, karena keterbatasan kami dari 15 unit mobil tangki kami hari ini yang bisa optimal beroperasi cuma 9 unit. Pak, dengan kondisi air baku seperti ini, itu sudah kadang bisa diolah, kadang tidak bisa diolah. Sama dengan WTP kami yang di Antang juga begitu. Jadi pompa kami on off. Kalau sumber air bakunya cukup ya kita menyalakan pompa. Tapi kalau tidak cukup kita matikan pompa kami. kalau distribusi air dengan menggunakan mobil tangki, Pak, sejak kapan sudah mulai dilakukan? Sejak bulan lalu kami sudah mulai melayani semua pengaduan karena
Di utara kota itu kemarin ketika kita memasang 2 pompa inline bersamaan dengan datangnya kemarau yang panjang, sehingga efektivitas dari pompa inline yang kami pasang belum bisa kami uji coba. Pak Wali Kota dan dengan melibatkan PDAM akan bekerja sama dengan ahli geologi Unhas, khususnya geolistrik, untuk mencari sumber-sumber air untuk dilakukan pengeboran menjadi sumber air yang baru. Itu inisiasi dari Pak Wali Kota yang akan melibatkan kami PDAM dengan Universitas Hasanuddin, khususnya Fakultas Geologi, khususnya geolistrik. Itu sudah sudah diperintahkan oleh Pak Wali kepada PDAM. Tapi sudah terbentuk ini dari baru kami akan inisiasi. Lokasi mana yang dibidik itu Pak? Kerjasamanya nanti geologi Unhas secara geolistrik akan mencari sumber-sumber air yang baru. Mekanisme tentang pemboran nanti mungkin menjadi tanggung jawabnya PDAM. Begitu perintah Wali Kota kepada kami. Kalau yang ditinjau dari PDAM, mungkin ya lokasi-lokasi potensial itu di daerah mana? Saya kira kalau di bagian selatan, Goa mungkin masih mumpuni ya, bisa ada sumber-sumber air di sana. Kemudian memang ke depan ya suka atau tidak suka bendungan karet Sungai Talok sudah harus terbangun. Kita tinggal menunggu regulasi dari pemerintah pusat, khususnya sumber daya alam cipta karya, Kementerian PUPR. Itu kebutuhan. Siap. Ini nih. Dalam situ ya? Iya, ini dia yang ke sana nih. Iya, keluar ini. Keluar nanti yang di bukaannya ada kan? Ya, yang tempat mandi-mandi anak-anak itu. Ya, di sana keluar. Berapa meter turun ini? Kalau ini untuk irigasi. Ini berapa meter? Kemana? Berapa meter turun? Saya tidak tahu di jarak.
ukurannya di atas kelimpahan ini. Kalau dia airnya melimpah itu ukurannya bisa di 20 cm di atas kelimpahan air terjun. Ya nanti dia akan lewat ini baru kita tuliskan di atas kelimpahan. 300. Iya. Sekarang hanya sampai 600 sampai 800 liter per detik. 50%. Iya, 50%. Tadi itu sebenarnya jembatan Moncoloi kita lewati. Itu pompa suplesi diturunkan itu di bulan Juni di situ. Pompa suplesi diturunkan itu dengan harapan membantu sebenarnya ini. Menghisap. Itu tadi di sini Moncoloi. Karena itu pun sekarang sumber air yang sungai ini sudah mengalami pendangkalan yang sangat kecil. Dangkal sekali itu tidak bisa disedot karena air yang ada di sini tidak mencukupi untuk kita ambil air ini. Jadinya kalau begitu modelnya stop lagi pompa, diantang, stop pompa antang karena air tidak cukup masuk. Nanti ada lagi air tambahan lagi baru disedot lagi. Seperti itu modelnya. Jadi memang riskan sih. Jadi makanya ini ya sengaja untuk Normalnya itu kapan di atas logo TU kapan ini? ya. Itu normalnya ada itu logonya. Ya. 00. Turun sekali. Kalau dia menyuplai berarti dia di atas. Iya. Di sini di atas ini tuh. Iya. Kalau dia mengirim air di atas ini. Iya Pak. 30. Iya. 4 meter sampai meter kanan. Siap. Berarti ini dikasih dulu. Sementara masih terbuka. Iya. Karena saya ikuti air, kalau turun lagi air saya ikuti. Karena tidak takutnya tiba-tiba rabang banjir malam bisa jebol. Iya. Makanya ini antisipasi saja. pas sampai ada tiba-tiba kayak kemarin Walaupun itu di dulu belum ada tanda-tanda mendung. ya, kalau terlalu tinggi bukaan baru besar air bisa jebol di dalam saluran. Ini rata jerigennya begini Bu Di, semua tingginya Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini Bu? Enggak tahu punya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa Bu? Maksudku kita Enggak tahu bilang berapa itu. dapat berapa? 100.000 per hari Bu Di. Dari jam berapa gini jual begini Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai jam 11 malam. 11 malam? Iya. Oh ini mau diantar lagi. Oh 6 manu Di, 6 jerigen Di. 6 jerigen. 1 bentol. Kalau itu bor tahu kedalaman berapa itu bor tahu? 4 pipa Ji. Berarti sekitar 20 meter Di. Tiap malam seperti ini antri air. Wah, saya tidak mau dibuat. Dengan lagi saya tidak mau dibuat. Banyak memang anu Pak Di, masukku yang terdapat kekeringan begini Pak Di. Yang mana? Yang terdapat kekeringan sampai beli air begini banyak Di. Satu apa ini? Pak, saya Pak, 1 jerigen berapa itu harganya kalau gitu? Jerigennya dia 3.000. 1 jerigen 3.000.
Kalau tiap harinya biasa habis berapa jerigen, Pak? Dari tahun sih. Bisa sampai ratusan ya? Ya ada sih. Ada ratusan, Dik. Kalau lupa itu lupa blok apa itu. Oh, sama-sama. Iya, apa? Kalau lupa begitu blok dia biasa. Kalau kembali nih, kita balik kita harus tuh. Oh, pergi cari jerigennya? Iya, kita kembali Pak tuh. Banyak begitu tidak kembali. Biasa nanti bulan tahun depan tuh baru didapat. Pergi cari ternyata jerigen lama kan. Dari media apa ini, Pak? Tribun, Pak. Tribun ini. Iya. Mai belum apa supaya itu. Hah? 10. Tiap malam antre warga. Berapa tadi? Ambil 4. Jerigen. Berapa aja tadi? Belum. 100. Jalan mawar 10. Tiap malam antre air. Per jerigennya harganya 3.000 dengan kapasitas isi jerigen sekitar 20 liter. Berlangsung sudah sepekan terakhir, Tribuners, warga di Nusa Tamalan Raya ini antri air yang membeli air dalam jerigen. Tiap malam juga kita itu, Pak, beli air begini. Iya. Di mana tinggal, Pak? Di kolektor Kelai. Dalam satu malam berapa jerigen kita butuhkan habiskan air, Pak? Karena 5 mungkin ya. Warga Nusa Tamalan Raya ini hampir tiap malamnya antri beli air seharga 3.000 per jerigen. Tribuners, demikian dulu vlog kita. Ini rata jerigennya begini, Bu, Di, semua tingginya, Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini, Bu? Enggak tahu, punyanya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa, Bu? Maksudku kita Enggak tahu bilang berapa itu. dapat berapa? 200.000 per hari, Bu, Di. Dari jam berapa gini jual begini, Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai jam 11 malam. 11 malam? Iya. Oh, ini mau diantar lagi. Oh, 6 manu, Di, 6 jerigen, Di. 6 jerigen. 1. Edisi Jumat 1 September 2023, saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, dan tentunya hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners bisa akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fernanda Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Ya, Andika tenggelam di wilayah Laut Bontobahari
Kamis 31 Agustus 2023. Kapal itu berlayar dari Pelabuhan Lepe tujuan Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar tenggelam. Kapal mengangkut 2.800 biji tabung gas dari Bulukumba tujuan Selayar. Sebelum tenggelam, kapal dilaporkan mengalami kebocoran. Dugaan sementara, kapal mengalami kebocoran terkena batang kayu. Itu jenisnya apa Pak? Maksudnya dia kapal nelayan kah atau kapal barang? Kapal barang. Oh memang kapal barang ya. Jadi memang peruntukannya sudah bisa memuat ini Pak, misalnya tabung atau apa? Ya memang begitu Pak, karena ini kebutuhan masyarakat Selayar. Tidak, maksud saya itu apa namanya jenisnya sudah bisa memuat seperti tabung begitu. Sudah peruntukannya. Sudah. Jadi sebelum berangkat kapal itu sudah apa namanya pihak Sabana sudah mengeluarkan izin Pak? Sudah. Dan memang kondisi kapal itu dalam keadaan laik laut. Itu katanya Pak tenggelam di mana Pak? Di luarnya Tanah Belu. Oh belum masuk di perairan Selayar? Bukan, masuk perairan belum. Itu sekitar pukul berapa Pak? Sekitar kurang lebih jam 1 lewat. Malam. Bapak langsung mendapatkan informasi Pak saat itu? Saat itu petugas jaga yang mendapatkan informasi itu siapa yang menolong Pak? Kapal dari sini juga, kapal tabung yang baru evakuasi ada yang dikasih. Jadi langsung apa namanya nelayan itu langsung? Bukan nelayan. Bukan nelayan. Apa namanya? Kapal yang muat tabung. Itu apa namanya Pak? Kalau misalnya kapten kapal ya? Ya, nahkoda. Nahkoda kapal langsung menghubungi nelayan yang ada di sekitar itu atau kapal yang? Bukan nelayan. Ya. Jadi nahkoda langsung menghubungi nahkoda kapal yang ada di sini. Oh, yang ada di sini? Ya. Langsung berangkat di sini langsung dari sini? Berangkat, ya. Tidak ada korban Pak? Tidak ada korban jiwa, semua selamat. Ada berapa orang? 6 orang termasuk nahkoda. Oh, yang dia muat tabung ada berapa? 2.800. Rencananya mau dibawa kemana Pak? Ke Pulauan Selayar, karena memang tabung itu kebutuhan masyarakat di Pulauan Selayar. Kalau penyebab tenggelamnya sendiri karena apa Pak? Itu kita tapi ininya dia bilang ada benturan dengan kayu. Oh, berbenturan dengan kayu akhirnya menyebabkan lambung bocor. Akhirnya air masuk. Ya. Sekarang posisi korban di mana Pak? Ada di rumahnya masing-masing. Oh sudah. Sudah. Tidak sempat dibawa ke rumah sakit atau tidak ada Pak, karena memang saat itu Pak sempat terapung Pak korbannya? Iya, dia menggunakan rakit. Berapa lama Pak di perairan laut sampai ditemukan? 1 jam. Sampai ditemukan sama nahkoda lain ya. Yang menemukan KLM apa Pak? Saya tertunggulan. Iya, siapa yang tadi? Tabung saja. Tabung saja. Iya. KLM apa namanya Pak? KLM Cahaya Andika 01.
Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Dan tentunya juga salam produktif. Kembali lagi berjumpa dengan saya Fiorina Jiretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 1 September 2023. Dan tentunya dalam program ini Tribun Timur akan menyajikan berita-berita terkini, teraktual, terupdate dan juga viral yang ada di Kota Makassar dan juga Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya yang telah dihimpun oleh rekan-rekan jurnalis Tribun Timur atau yang ada di lokasi untuk melaporkan secara langsung. Dan kali ini kita akan bahas terkait PDAM Gandeng Geologi Unhas Universitas Hasanuddin cari sumber air baku. Karena diketahui dampak fenomena alam El Nino melanda Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan untuk itu sejumlah wilayah di Kota Makassar telah terjadi kekeringan dan juga krisis air bersih. Bahkan warga mulai berburu air bersih karena pasokan PDAM di sebagian wilayah Kota Makassar pun tidak mengalir. Nah, untuk mengetahui kelanjutannya, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, Siti Aminah. Selamat sore, rekan Siti Aminah. Baik, rekan Vio, selamat sore. Baik, sebelum itu bagaimana kabar rekan Ami? Alhamdulillah sehat. Baik, iya. Terkait prolog yang sudah Vio bacakan, untuk Tribuners ketahui bahwa di Kota Makassar saat ini telah dilanda kekeringan dan juga krisis air. Boleh dijelaskan kalau dari informasi yang telah dihimpun rekan Ami terkait keadaan di Kota Makassar dalam menghadapi kekeringan seperti apa? Baik, Tribuners dan Vio di studio, dapat saya sampaikan bahwa sekarang ini Kota Makassar sedang dilanda kekeringan. Kekeringan merupakan dampak dari fenomena iklim El Nino yang menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Makassar mengalami kekeringan atau kekurangan air bersih. Nah, ada beberapa kecamatan di Kota Makassar yang mengalami krisis air bersih. Sejauh ini yang telah didata oleh PDAM Kota Makassar ada 9 kecamatan, didominasi dari kecamatan yang berada di utara Kota Makassar seperti Kecamatan Wajo, Kecamatan Talo, Birikanaya, Tamalanrea hingga Kecamatan Tamalate. Dan Tribuners, setiap harinya warga Kota Makassar sudah banyak sekali yang mengeluh terkait kekeringan atau krisisnya air bersih yang melanda mereka karena aliran air dari PDAM sendiri sangat-sangat terbatas. Bahkan ada warga yang sudah sama sekali tidak mendapatkan air bersih selama beberapa hari terakhir ini. Baik, Vio. Iya, mungkin terkait sistem yang diberlakukan saat ini oleh PDAM untuk seluruh warga di Kota Makassar, khususnya bagi 9 kecamatan seperti apa, rekan Ami? Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa PDAM telah melakukan antisipasi untuk mencegah kemarau panjang yang terjadi dan juga terjadinya krisis air bersih di Kota Makassar. Salah satunya dengan memasang pompa suplesi di beberapa titik, salah satunya yakni di Bendungan Nipa-Nipa, dan kemudian PDAM juga telah memasang pompa di Sungai Moncongloe, namun hal tersebut tidak berdampak begitu signifikan terhadap cakupan air bersih di Kota Makassar karena memang kondisi air di beberapa titik tersebut termasuk di Nipa-Nipa juga sangat-sangat kering. Dan untuk suplai air di Kota Makassar sendiri, PDAM Kota Makassar mengandalkan suplai air dari Bendung Leko Pancing yang ada di Kabupaten Maros, dan itu juga kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan untuk menyuplai air ke seluruh warga Kota Makassar. Biasanya sumber air yang berasal dari Leko Pancing Kabupaten Maros itu debitnya 1.300 liter per detik. Sekarang saat ditempa El Nino, debit air berkurang hingga 500 atau 600 liter per detiknya. Vio. Baik, terkait 9 kecamatan yang sudah mengeluhkan ada terjadinya krisis air, mungkin di 6 kecamatan lainnya bagaimana kabarnya? Apakah hal serupa juga sudah mulai terjadi atau seperti apa? Ya, sejauh ini informasi yang dihimpun dari berbagai kecamatan
mereka suplai air mereka tetap mengalir, cuman untuk debitnya mengalami pengurangan, artinya tidak seintens atau selancar seperti hari-hari biasanya. Jadi jika warga di 9 kecamatan tersebut sudah betul-betul sangat krisis air bersih, di beberapa kecamatan lainnya itu juga sudah mengalami penurunan debit air bersih, namun tetap masih mendapatkan aliran air dari PDAM. Baik, untuk imbauan dari kantor PDAM sendiri, bagaimana untuk seluruh masyarakat di Kota Makassar? Baik, PDAM telah menginstruksi kepada seluruh masyarakat agar melakukan penghematan air karena bencana El Nino ini diprediksi berlangsung hingga November nanti. Jadi masih ada beberapa bulan ke depan masyarakat Kota Makassar akan kesusahan air bersih, dan informasinya juga kekeringan ini sudah dialami warga sejak 2 bulan terakhir ini, mulai bulan Juli lalu. Jadi mulai bulan 7 atau bulan Juli, dan akan diprediksi akan berlangsung hingga November nanti. Dan salah satu upaya PDAM untuk mengatasi krisis air bersih selain memasang pompa suplesi di beberapa titik tadi, yakni dengan membantu distribusi air bersih melalui melalui mobil tangki air. Jadi PDAM menurunkan mobil tangkinya di sejumlah wilayah yang sangat kekeringan air bersih. Mereka menyalurkan air tersebut kepada masyarakat secara langsung dan secara gratis. Kemudian Dani Pemantau juga telah menginstruksikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran untuk membackup 20 mobil tangkinya agar digunakan oleh PDAM untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat setempat. Salah satu solusi juga yang ditawarkan oleh Dani Pemantau terkait kekeringan ini, yakni menggandeng pihak Universitas Hasanuddin atau ahli geologi dari Unhas untuk mencari titik-titik air baku atau sumber-sumber air baku yang bisa membackup kurangnya atau krisisnya air bersih di Kota Makassar. Karena menurut Dani, pihak Unhas atau ahli geologi Unhas memiliki alat yang bagus untuk mendeteksi kualitas air kualitas air tanah. Jadi itu akan dimanfaatkan sebaik mungkin bekerja sama dengan PDAM dan Unhas agar ada sumber air baku baru yang didapatkan. Phil. Sejauh ini kami belum melakukan koordinasi atau meminta tanggapan dari pihak ahli geologi Unhas, namun Wali Kota Makassar Dani Pemantau mengaku sudah melakukan instruksi langsung kepada PDAM agar keduanya bisa saling berkomunikasi bagaimana cara agar krisis air bersih di Kota Makassar ini segera teratasi. Karena menurut Dani untuk melakukan hujan buatan itu mungkin bukan menjadi solusi karena awan katanya tidak ada awan yang bisa membantu terjadinya proses hujan buatan di Kota Makassar ini. Ya. Informasi dari Wali Kota Makassar dan Pemantau seharusnya hal itu segera dilakukan, mengingat masalah air bersih di Kota Makassar sangat-sangat mendesak karena air adalah kebutuhan sehari-hari masyarakat, kebutuhan yang selalu diperlukan dan sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dan dapat saya sampaikan juga beberapa masyarakat di Kota Makassar ada yang membeli air untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Air didapatkan dengan harga 5.000 satu jerigen atau kapasitas 20 liter.
Baik. Mungkin terkait dari instansi BPBD, mungkin ada langkah-langkah yang mereka lakukan juga terkait bagaimana mungkin penjernihan air dan sebagainya? Boleh diinfokan? Baik. Ya, untuk BPBD sendiri, Kepala BPBD Kota Makassar Ahmad Hendra Hakamudin menyampaikan bahwa ada pengadaan purifier sebagai bentuk antisipasi jangka panjang untuk kekeringan yang terjadi di Kota Makassar. Nah, menurutnya sejauh ini dampak kekeringan masih bisa ditangani dengan penyediaan sarana tangki air ke titik-titik rawan sehingga dampaknya bisa dirasakan. Kemudian upaya tersebut melalui tangki air atau distribusi mobil tangki air dianggap bukan menjadi solusi yang permanen karena dampak El Nino diprediksi akan menyeberang hingga tahun 2024 mendatang. Itu menurut pernyataan dari Kepala BPBD Kota Makassar. Kemudian dalam proses pengadaan yang purifier tadi itu diharapkan bisa terlaksana tahun ini. Baik, Vio. Baik, terkait titik-titik rawan mungkin yang ada di Kota Makassar yang paling berdampak begitu, mungkin ada di wilayah mana, rekan Ami? Di wilayah utara Kota Makassar seperti di Kecamatan Talo, Kecamatan Wajo, Biringkanaya, kemudian Tamalandrea. Baik, oke. Terima kasih atas informasinya rekan Ami, dan tentunya informasi ini sangat diperlukan oleh seluruh Tribuners terkait bagaimana mengatasi dan juga langkah-langkah yang telah diberikan oleh Bapak Wali Kota beserta PDAM dan juga instansi lainnya. Terima kasih rekan Ami, selamat kembali bekerja. Baik Tribuners, berikut video liputan beserta wawancara bersama Beni Iskandar selaku Dirut PDAM Kota Makassar. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ini berdasarkan pantauannya bagaimana kondisi dari Leko Pancing ini, Pak? Hari ini tanggal 30 Agustus 2023, tepatnya di hari Rabu, kami jajaran Direksi Perumdam Kota Makassar lengkap. Ada Ibu Direktur Keuangan, ada Ibu Direktur Umum dan Pelayanan, dan Direktur Air Limbah, mengangkat pejabat Direktur Teknik. Dan saya sendiri Direktur Utama Perumdam Kota Makassar melakukan kegiatan press tour, lihat langsung bendungan Leko Pancing terkait adanya El Nino yang kami duga menjadi penyebabnya, atau yang kata lain kemarau panjang di tahun 2023 ini. Kita bisa melihat langsung bagaimana keadaan sumber air baku Perumdam Kota Makassar yang berada di bendungan Leko Pancing. Rekan-rekan pers, rekan-rekan media yang kami hormati bisa melihat langsung keadaan sumber air baku kami yang ada di Leko Pancing ini. Inilah yang menyebabkan distribusi air Perumdam Kota Makassar ke utara kota dan timur kota menjadi berkurang, sehingga banyak masyarakat yang mengalami dampak dari kekurangan distribusi air kami. Untuk langkah-langkah ke depannya seperti apa? Kita sudah mengantisipasi sebenarnya sejak bulan Juni, sudah menurunkan pompa supresi tepatnya di Sungai Montongloe. Tapi ya kenyataannya kita melihat sendiri bahwa sumber air baku kita berkurang, sehingga kita mengantisipasi dengan memberikan layanan optimal melalui mobil tangki. Dan kita sudah bekerja sama dengan beberapa kecamatan yang terdampak untuk memberikan kami data-data tentang daerah-daerah atau kelurahan-kelurahan yang kekurangan atau tidak mendapatkan air, dan kami suplai melalui mobil tangki. Kita sudah koordinasi juga dengan Dinas Pemadam Kebakaran untuk meminta bantuan mobil tangki, karena keterbatasan kami dari 15 unit mobil tangki kami hari ini yang bisa optimal beroperasi cuma 9 unit. Pak, dengan kondisi air baku seperti ini, itu sudah kadang bisa diolah, kadang tidak bisa diolah. Sama dengan WTP kami yang di Antang juga begitu. Jadi pompa kami on off. Kalau sumber air bakunya cukup ya kita menyalakan pompa. Tapi kalau tidak cukup kita matikan pompa kami. kalau distribusi air dengan menggunakan mobil tangki, Pak, sejak kapan sudah mulai dilakukan? Sejak bulan lalu kami sudah mulai melayani semua pengaduan karena
Di utara kota itu kemarin ketika kita memasang 2 pompa inline bersamaan dengan datangnya kemarau yang panjang, sehingga efektivitas dari pompa inline yang kami pasang belum bisa kami uji coba. Pak Wali Kota dan dengan melibatkan PDAM akan bekerja sama dengan ahli geologi Unhas, khususnya geolistrik, untuk mencari sumber-sumber air untuk dilakukan pengeboran menjadi sumber air yang baru. Itu inisiasi dari Pak Wali Kota yang akan melibatkan kami PDAM dengan Universitas Hasanuddin, khususnya Fakultas Geologi, khususnya geolistrik. Itu sudah terbentuk? Sudah diperintahkan oleh Pak Wali kepada PDAM. Tapi sudah terbentuk ini dari baru kami akan inisiasi. Lokasi mana yang dilirik itu Pak? Kerjasamanya nanti geologi Unhas secara geolistrik akan mencari sumber-sumber air yang baru. Mekanisme tentang pemboran nanti mungkin menjadi tanggung jawabnya PDAM. Begitu perintah Wali Kota kepada kami. Kalau yang dari ditinjau dari PDAM, mungkin ya lokasi-lokasi potensial itu di daerah saya kira kalau di bagian selatan, Goa mungkin masih mumpuni ya, bisa ada sumber-sumber air di sana. Kemudian memang ke depan ya suka atau tidak suka bendungan karet Sungai Talok sudah harus terbangun. Kita tinggal menunggu regulasi dari pemerintah pusat, khususnya sumber daya alam cipta karya, Kementerian PUPR. Itu kebutuhan. Siap. Ini nih. Dalam sini Iya, ini dia yang ke sana nih. Iya, keluar ini. Keluar nanti yang di bukaan sana kan. Ya, yang tempat mandi-mandi anak-anak itu. Ya, di sana keluar. Berapa meter turun ini? Kalau ini untuk irigasi. Ini berapa meter? Yang mana? Berapa meter turun? Saya tidak tahu di jalan.
Kalau ini ukurannya di atas pelimpahan ini. Kalau dia airnya melimpah itu ukurannya. Tadi 20 cm di atas pelimpahan air bersih. Ya nanti dia akan lewat ini baru kita tuliskan di atas pelimpahan. 300. Iya. Sekarang hanya sampai 600 sampai 800 meter per detik. 50%. Iya, 50%. Tadi itu sebenarnya jembatan Moncongloy kita lewati. Itu pompa suplesi diturunkan itu di bulan Juni di situ. Pompa suplesi diturunkan itu dengan harapan membantu sebenarnya ini. Menghisap. Itu tadi di sini Moncongloy. Tetapi itu pun sekarang sumber air yang sungai ini sudah mengalami pendangkalan yang sangat kecil. Dangkal sekali itu tidak bisa disedot karena air yang ada di sini tidak mencukupi untuk kita ambil air ini. Jadinya kalau begitu modelnya stop lagi pompa diantang, stop pompa antang karena air tidak cukup masuk. Nanti ada lagi air tambahan lagi baru disedot lagi. Seperti itu modelnya. Jadi memang riskan sih. Jadi makanya ini ya sengaja untuk Normalnya itu kapan di atas logo TU kapan ini? ya. Itu normalnya ada itu logonya. Ya. 00. Turun sekali ini. Kalau dia menyuplai berarti dia di atas. Iya. Di sini di atas ini tuh. Iya. Kalau dia mengirim air di atas ini. Iya Pak. 30. Iya. Sampai ke kanan. Berarti ini dikasih turun. Sementara masih terbuka dulu. Iya. Karena saya ikuti air, kalau turun lagi air saya ikuti. Karena saya takutnya tiba-tiba datang banjir malam, bisa jebol. Iya. Makanya ini antisipasi saja. pas sampai ada tiba-tiba kayak kemarin Di pulau belum ada tanda-tanda mendung. ya. Kalau terlalu tinggi bukaan baru besar air, bisa jebol di dalam saluran. Ini rata jerigennya begini Bu, Di, semua tingginya Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini Bu? Enggak tahu punyanya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa Bu? Maksudku kita Enggak tahu bilang berapa itu. dapat berapa? 100.000 per hari Bu, Di. Dari jam berapa gini jual begini Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai jam 11 malam. 11 malam? Iya. Oh ini mau diantar lagi. Oh 6 manu Di, 6 jerigen Di. Jerigen satu bentol. Kalau itu bor tahu kedalaman berapa itu bor tahu? 4 mil lagi. Berarti sekitar 20 meter Di. Tiap malam seperti ini antri air. Saya tidak mau dibuat. Banyak memang Pak Di, masuk yang terdapat kekeringan begini Pak Di. Yang mana? Yang terdapat kekeringan sampai beli air begini banyak Di. Satu apa ini? Pak, saya Pak, satu jerigen berapa itu harganya kalau gitu? Jerigennya dia 3.000.
1 jerigen 3.000. Kalau tiap harinya biasa habis berapa jerigen, Pak? Dari tahun sih. Bisa sampai ratusan ya? Ya ada sih. Ada ratusan, Di. Kalau lupa itu lupa blok apa itu. Oh, sama. Kita Pak. Kalau lupa begitu blok dia biasa. Kalau tidak kembali nih, kita balik bicara tuh. Oh, pergi cari jerigennya? Iya, kita kembali Pak tuh. Mayan begitu tidak kembali. Biasa nanti bulan tahun depan tuh pergi dapat. Pergi cari ternyata jerigen lambung Kak. Dari media apa ini, Pak? Tribun, Pak. Tribun ini. Iya. Mai belum apa supaya itu. Hah? Kelas 10. Jam malam antre warga. Berapa tadi? Kita ambil 4. Pacarkan, 80.000. Berapa aja tadi? Belum? 100. Jalan Mawar, kelas 10. Tiap malam antri air. Per jerigennya harganya 3.000 dengan kapasitas isi jerigen sekitar 20 liter. Berlangsung sudah sepekan terakhir, Tribuners, warga di Nusa Tamalan Raya ini antri air yang membeli air dalam jerigen. Tiap malam juga kita itu, Pak, beli air begini. Iya. Di mana tinggal, Pak? Di kolektor Kelai. Dalam satu malam berapa jerigen kita butuhkan habiskan air, Pak? Karena 5 mungkin ya. Di warga Nusa Tamalan Raya Indah ini hampir tiap malamnya antri membeli air seharga 3.000 per jerigen. Tribuners, demikian dulu vlog kita. Ini rata jerigennya begini, Bu, Di, semua tingginya, Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini, Bu? Enggak tahu, punyanya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa, Bu? Maksudku kita Enggak tahu yang berapa itu. dapat berapa? 200.000 per hari, Bu, Di. Dari jam berapa gini jual begini, Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai jam 11 malam. 11 malam? Iya. Oh, ini mau diantar lagi. Oh, 6 manu, Di, 6 jerigen, Di. 6 jerigen. 1. Edisi Jumat 1 September 2023, saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan tentunya hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners bisa akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fernanda Retno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.
Ya Andika tenggelam di wilayah Laut Bonto Bahari, Kamis 31 Agustus 2023. Kapal itu berlayar dari Pelabuhan Lepe tujuan Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar tenggelam. Kapal mengangkut 2.800 biji tabung gas dari Bulukumba tujuan Selayar. Sebelum tenggelam, kapal dilaporkan mengalami kebocoran. Dugaan sementara, kapal mengalami kebocoran terkena batang kayu. Itu jenisnya apa Pak? Maksudnya dia kapal nelayan kah atau kapal barang? Kapal barang. Oh memang kapal barang ya. Jadi memang peruntukannya sudah bisa memuat ini Pak, misalnya tabung atau apa? Ya memang begitu Pak, karena ini kebutuhan masyarakat Selayar. Tidak, maksud saya itu apa namanya jenisnya sudah bisa memuat seperti tabung begitu. Sudah peruntukannya. Sudah. Jadi sebelum berangkat kapal itu sudah apa namanya pihak sebenarnya sudah mengeluarkan izin Pak? Sudah. Dan memang kondisi kapal itu dalam keadaan laik laut. Itu katanya Pak tenggelam di mana Pak? Di luarnya Tanah Bena. Oh belum masuk di perairan Selayar? Bukan, masuk perairan belum. Sekitar pukul berapa Pak? Sekitar kurang lebih jam 1 lewat. Malam. Bapak langsung mendapatkan informasi Pak saat itu? Saat itu petugas jaga yang mendapatkan informasi itu siapa yang menolong Pak? Kapal dari sini juga, kapal tabung yang baru evakuasi ada yang komunikasi tadi. Jadi langsung apa namanya nelayan itu langsung bukan nelayan apa namanya kapal yang muat tabung. Itu apa namanya Pak? Kalau misalnya apa kapten kapal ya? Ya, nahkoda. Nahkoda kapal langsung menghubungi nelayan yang ada di sekitar itu atau kapal yang bukan nelayan. Ya. Jadi nahkoda langsung menghubungi nahkoda kapal yang ada di sini. Oh, yang ada di sini. Ya. Langsung berangkat di sini langsung dari sini. Berangkat, ya. Tidak ada korban Pak? Tidak ada korban jiwa, semua selamat. Ada berapa orang? 6 orang termasuk nahkoda. Yang dia muat tabung ada berapa? 2.800. Rencananya mau dibawa kemana Pak? Ke Pulauan Selayar, karena memang tabung itu kebutuhan masyarakat di Pulauan Selayar. Kalau penyebab tenggelamnya sendiri karena apa Pak? Itu kita tapi intinya dia bilang ada benturan dengan kayu. Oh, berbenturan dengan kayu akhirnya menyebabkan lambung bocor. Akhirnya air masuk. Ya. Sekarang posisi korban di mana Pak? Ada di rumahnya masing-masing. Oh sudah tidak sempat dibawa ke rumah sakit atau tidak ada Pak, karena memang saat itu Pak sempat terapung Pak korbannya? Iya, dia menggunakan rakit. Berapa lama Pak di perairan laut sampai ya, ditemukan? 1 jam. Sampai ditemukan sama nahkoda lainnya. Yang menemukan KLM apa Pak? Saya terpenggulan. Iya, siapa namanya? Tabung saja. Tabung saja. Iya. KLM apa namanya Pak? KLM Cahaya Andika 01.
Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Dan tentunya juga salam produktif. Kembali lagi berjumpa dengan saya Fiorina Jiretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 1 September 2023. Dan tentunya dalam program ini Tribun Timur akan menyajikan berita-berita terkini, teraktual, terupdate dan juga viral yang ada di Kota Makassar dan juga Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya yang telah dihimpun oleh rekan-rekan jurnalis Tribun Timur atau yang ada di lokasi untuk melaporkan secara langsung. Dan kali ini kita akan bahas terkait PDAM Gandeng Geologi Unhas Universitas Hasanuddin cari sumber air baku. Karena diketahui dampak fenomena alam El Nino melanda Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan untuk itu sejumlah wilayah di Kota Makassar telah terjadi kekeringan dan juga krisis air bersih. Bahkan warga mulai berburu air bersih karena pasokan PDAM di sebagian wilayah Kota Makassar pun tidak mengalir. Nah, untuk mengetahui kelanjutannya, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, Siti Aminah. Selamat sore, rekan Siti Aminah. Baik, rekan Pio, selamat sore. Baik, sebelum itu bagaimana kabar rekan Ami? Alhamdulillah sehat. Baik, iya. Terkait prolog yang sudah Vio bacakan, untuk Tribuners ketahui bahwa di Kota Makassar saat ini telah dilanda kekeringan dan juga krisis air. Boleh dijelaskan kalau dari informasi yang telah dihimpun rekan Ami terkait keadaan di Kota Makassar dalam menghadapi kekeringan seperti apa? Baik, Tribuners dan Vio di studio, dapat saya sampaikan bahwa sekarang ini Kota Makassar sedang dilanda kekeringan. Kekeringan merupakan dampak dari fenomena iklim El Nino yang menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Makassar mengalami kekeringan atau kekurangan air bersih. Nah, ada beberapa kecamatan di Kota Makassar yang mengalami krisis air bersih. Sejauh ini yang telah didata oleh PDAM Kota Makassar ada 9 kecamatan, didominasi dari kecamatan yang berada di utara Kota Makassar seperti Kecamatan Wajo, Kecamatan Talo, Birikanaya, Tamalanrea hingga Kecamatan Tamalate. Dan Tribuners, setiap harinya warga Kota Makassar sudah banyak sekali yang mengeluh terkait kekeringan atau krisisnya air bersih yang melanda mereka karena aliran air dari PDAM sendiri sangat-sangat terbatas. Bahkan ada warga yang sudah sama sekali tidak mendapatkan air bersih selama beberapa hari terakhir ini. Baik, Vio. Iya, mungkin terkait sistem yang diberlakukan saat ini oleh PDAM untuk seluruh warga di Kota Makassar, khususnya bagi 9 kecamatan seperti apa, rekan Ami? Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa PDAM telah melakukan antisipasi untuk mencegah kemarau panjang yang terjadi dan juga terjadinya krisis air bersih di Kota Makassar. Salah satunya dengan memasang pompa suplesi di beberapa titik, salah satunya yakni di Bendungan Nipa-Nipa, dan kemudian PDAM juga telah memasang pompa di Sungai Moncongloe, namun hal tersebut tidak berdampak begitu signifikan terhadap cakupan air bersih di Kota Makassar karena memang kondisi air di beberapa titik tersebut termasuk di Nipa-Nipa juga sangat-sangat kering. Dan untuk suplai air di Kota Makassar sendiri, PDAM Kota Makassar mengandalkan suplai air dari Bendung Leko Pancing yang ada di Kabupaten Maros, dan itu juga kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan untuk menyuplai air ke seluruh warga Kota Makassar. Biasanya sumber air yang berasal dari Leko Pancing Kabupaten Maros itu debitnya 1.300 liter per detik. Sekarang saat ditempa El Nino, debit air berkurang hingga 500 atau 600 liter per detiknya. Vio. Baik, terkait 9 kecamatan yang sudah mengeluhkan ada terjadinya krisis air, mungkin di 6 kecamatan lainnya bagaimana kabarnya? Apakah hal serupa juga sudah mulai terjadi atau seperti apa? Ya, sejauh ini informasi yang dihimpun dari berbagai kecamatan
mereka suplai air mereka tetap mengalir, cuman untuk debitnya mengalami pengurangan, artinya tidak seintens atau selancar seperti hari-hari biasanya. Jadi jika warga di 9 kecamatan tersebut sudah betul-betul sangat krisis air bersih, di beberapa kecamatan lainnya itu juga sudah mengalami penurunan debit air bersih, namun tetap masih mendapatkan aliran air dari PDAM. Baik, untuk imbauan dari kantor PDAM sendiri, bagaimana untuk seluruh masyarakat di Kota Makassar? Baik, PDAM telah menginstruksi kepada seluruh masyarakat agar melakukan penghematan air karena bencana El Nino ini diprediksi berlangsung hingga November nanti. Jadi masih ada beberapa bulan ke depan masyarakat Kota Makassar akan kesusahan air bersih, dan informasinya juga kekeringan ini sudah dialami warga sejak 2 bulan terakhir ini, mulai bulan Juli lalu. Jadi mulai bulan 7 atau bulan Juli, dan akan diprediksi akan berlangsung hingga November nanti. Dan salah satu upaya PDAM untuk mengatasi krisis air bersih selain memasang pompa suplesi di beberapa titik tadi, yakni dengan membantu distribusi air bersih melalui melalui mobil tangki air. Jadi PDAM menurunkan mobil tangkinya di sejumlah wilayah yang sangat kekeringan air bersih. Mereka menyalurkan air tersebut kepada masyarakat secara langsung dan secara gratis. Kemudian Dani Pemantau juga telah menginstruksikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran untuk membackup 20 mobil tangkinya agar digunakan oleh PDAM untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat setempat. Salah satu solusi juga yang ditawarkan oleh Dani Pemantau terkait kekeringan ini, yakni menggandeng pihak Universitas Hasanuddin atau ahli geologi dari Unhas untuk mencari titik-titik air baku atau sumber-sumber air baku yang bisa membackup kurangnya atau krisisnya air bersih di Kota Makassar. Karena menurut Dani, pihak Unhas atau ahli geologi Unhas memiliki alat yang bagus untuk mendeteksi kualitas air kualitas air tanah. Jadi itu akan dimanfaatkan sebaik mungkin bekerja sama dengan PDAM dan Unhas agar ada sumber air baku baru yang didapatkan. Phil. Sejauh ini kami belum melakukan koordinasi atau meminta tanggapan dari pihak ahli geologi Unhas, namun Wali Kota Makassar dari Pemantau mengaku sudah melakukan instruksi langsung kepada PDAM agar keduanya bisa saling berkomunikasi bagaimana cara agar krisis air bersih di Kota Makassar ini segera teratasi. Karena menurut Dani, untuk melakukan hujan buatan itu mungkin bukan menjadi solusi karena awan katanya tidak ada awan yang bisa membantu terjadinya proses hujan buatan di Kota Makassar ini. Ya. Informasi dari Wali Kota Makassar dan Pemantau seharusnya hal itu segera dilakukan, mengingat masalah air bersih di Kota Makassar sangat-sangat mendesak, karena air adalah kebutuhan sehari-hari masyarakat, kebutuhan yang selalu diperlukan dan sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dan dapat saya sampaikan juga beberapa masyarakat di Kota Makassar ada yang membeli air untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Air didapatkan dengan harga 5.000 satu jerigen atau kapasitas 20 liter.
Baik, baik. Mungkin terkait dari instansi BPBD, mungkin ada langkah-langkah yang mereka lakukan juga terkait bagaimana mungkin penjernihan air dan sebagainya? Boleh diinfokan? Baik. Ya, untuk BPBD sendiri, Kepala BPBD Kota Makassar Ahmad Hendra Hakamudin menyampaikan bahwa ada pengadaan purifier sebagai bentuk antisipasi jangka panjang untuk kekeringan yang terjadi di Kota Makassar. Nah, menurutnya sejauh ini dampak kekeringan masih bisa ditangani dengan penyediaan sarana tangki air ke titik-titik rawan sehingga dampaknya bisa dirasakan. Kemudian upaya tersebut melalui tangki air atau distribusi mobil tangki air dianggap bukan menjadi solusi yang permanen karena dampak El Nino diprediksi akan menyeberang hingga tahun 2024 mendatang. Itu menurut pernyataan dari Kepala BPBD Kota Makassar. Kemudian dalam proses pengadaan yang purifier tadi itu diharapkan bisa terlaksana tahun ini. Baik, Vio. Baik, terkait titik-titik rawan mungkin yang ada di Kota Makassar yang paling berdampak begitu, mungkin ada di wilayah mana, rekan Ami? Ya, di wilayah utara Kota Makassar seperti di Kecamatan Talo, Kecamatan Wajo, Biringkanaya, kemudian Tamalandrea. Baik, oke. Terima kasih atas informasinya rekan Ami, dan tentunya informasi ini sangat diperlukan oleh seluruh Tribuners terkait bagaimana mengatasi dan juga langkah-langkah yang telah diberikan oleh Bapak Wali Kota beserta PDAM dan juga instansi lainnya. Terima kasih rekan Ami, selamat kembali bekerja. Baik Tribuners, berikut video liputan beserta wawancara bersama Beni Iskandar selaku Dirut PDAM Kota Makassar. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ini berdasarkan pantauannya bagaimana kondisi dari Leko Pancing ini, Pak? Hari ini tanggal 30 Agustus 2023, tepatnya di hari Rabu, kami jajaran Direksi PUMDAM Kota Makassar lengkap. Ada Ibu Direktur Keuangan, ada Ibu Direktur Umum dan Pelayanan, dan Direktur Air Limbah, mengangkat pejabat Direktur Teknik. Dan saya sendiri Direktur Utama PUMDAM Kota Makassar melakukan kegiatan press tour, lihat langsung bendungan Leko Pancing terkait adanya El Nino yang kami duga menjadi penyebabnya, atau dengan kata lain kemarau panjang di tahun 2023 ini. Kita bisa melihat langsung bagaimana keadaan sumber air baku PUMDAM Kota Makassar yang berada di bendungan Leko Pancing. Rekan-rekan pers, rekan-rekan media yang kami hormati bisa melihat langsung keadaan sumber air baku kami yang ada di Leko Pancing ini. Inilah yang menyebabkan distribusi air PUMDAM Kota Makassar ke utara kota dan timur kota menjadi berkurang, sehingga banyak masyarakat yang mengalami dampak dari kekurangan distribusi air kami. Untuk langkah-langkah ke depannya seperti apa? Kita sudah mengantisipasi sebenarnya sejak bulan Juni, sudah menurunkan pompa supresi tepatnya di Sungai Montongloe. Tapi ya kenyataannya kita melihat sendiri bahwa sumber air baku kita berkurang, sehingga kita mengantisipasi dengan memberikan layanan optimal melalui mobil tangki. Dan kita sudah bekerja sama dengan beberapa kecamatan yang terdampak untuk memberikan kami data-data tentang daerah-daerah atau kelurahan-kelurahan yang kekurangan atau tidak mendapatkan air. Dan kami suplai melalui mobil tangki. Kita sudah koordinasi juga dengan Dinas Pemadam Kebakaran untuk meminta bantuan mobil tangki, karena keterbatasan kami dari 15 unit mobil tangki kami, hari ini yang bisa optimal beroperasi cuma 9 unit. Pak, dengan kondisi air baku seperti ini, itu sudah kadang bisa diolah, kadang tidak. Ya,
informasi dari Wali Kota Makassar dan Purwokerto seharusnya hal itu segera dilakukan mengingat masalah air bersih di Kota Makassar sangat mendesak karena air adalah kebutuhan sehari-hari masyarakat, kebutuhan yang selalu diperlukan dan sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dan dapat saya sampaikan juga beberapa masyarakat di Kota Makassar ada yang membeli air untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Air didapatkan dengan harga 5.000 satu jerigen atau kapasitas 20 liter. Baik. Mungkin terkait dari instansi BPBD, mungkin ada langkah-langkah yang mereka lakukan juga terkait bagaimana mungkin penjernihan air dan sebagainya? Boleh diinfokan? Baik. Ya, untuk BPBD sendiri, Kepala BPBD Kota Makassar Ahmad Hendra Hakamudin menyampaikan bahwa ada pengadaan purifier sebagai bentuk antisipasi jangka panjang untuk kekeringan yang terjadi di Kota Makassar. Nah, menurutnya sejauh ini dampak kekeringan masih bisa ditangani dengan penyediaan sarana tangki air ke titik-titik rawan sehingga dampaknya bisa dirasakan. Kemudian upaya tersebut melalui tangki air atau distribusi mobil tangki air dianggap bukan menjadi solusi yang permanen karena dampak El Nino diprediksi akan menyeberang hingga tahun 2024 mendatang. Itu menurut pernyataan dari Kepala BPBD Kota Makassar. Kemudian dalam proses pengadaan yang purifier tadi itu diharapkan bisa terlaksana tahun ini. Baik, Vio. Baik, terkait titik-titik rawan mungkin yang ada di Kota Makassar yang paling berdampak begitu, mungkin ada di wilayah mana, rekan Ami? Di wilayah utara Kota Makassar seperti di Kecamatan Talo, Kecamatan Wajo, Biringkanaya, kemudian Tamalandrea. Baik, oke. Terima kasih atas informasinya rekan Ami, dan tentunya informasi ini sangat diperlukan oleh seluruh Tribuners terkait bagaimana mengatasi dan juga langkah-langkah yang telah diberikan oleh Bapak Wali Kota beserta PDAM dan juga instansi lainnya. Terima kasih rekan Ami, selamat kembali bekerja. Baik Tribuners, berikut video liputan beserta wawancara bersama Beni Iskandar selaku Dirut PDAM Kota Makassar. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ini berdasarkan pantauannya bagaimana kondisi dari Leko Pancing ini, Pak? Hari ini tanggal 30 Agustus 2023, tepatnya di hari Rabu, kami jajaran Direksi Pemdam Kota Makassar lengkap. Ada Ibu Direktur Keuangan, ada Ibu Direktur Umum dan Pelayanan, dan Direktur Air Limbah, merangkap pejabat Direktur Teknik. Dan saya sendiri Direktur Utama Pemdam Kota Makassar melakukan kegiatan press tour, lihat langsung bendungan Leko Pancing terkait adanya El Nino yang kami duga menjadi penyebabnya, atau yang kata lain kemarau panjang di tahun 2023 ini. Kita bisa melihat langsung bagaimana keadaan sumber air baku Pemdam Kota Makassar yang berada di bendungan Leko Pancing. Rekan-rekan pers, rekan-rekan media yang kami hormati bisa melihat langsung keadaan sumber air baku kami yang ada di Leko Pancing ini. Inilah yang menyebabkan distribusi air Pemdam Kota Makassar ke utara kota dan timur kota menjadi berkurang, sehingga banyak masyarakat yang mengalami dampak dari kekurangan distribusi air kami. Untuk langkah-langkah ke depannya seperti apa? Kita sudah mengantisipasi sebenarnya sejak bulan Juni, sudah menurunkan pompa supresi tepatnya di Sungai Montongloe. Tapi ya kenyataannya kita melihat sendiri bahwa sumber air baku kita berkurang, sehingga kita mengantisipasi dengan memberikan layanan optimal melalui mobil tangki. Dan kita sudah bekerja sama dengan beberapa kecamatan yang terdampak untuk memberikan kami data-data tentang daerah-daerah atau kelurahan-kelurahan yang kekurangan atau tidak mendapatkan air, dan kami suplai melalui mobil tangki. Kita sudah koordinasi juga dengan
Dinas Pemadam Kebakaran untuk meminta bantuan mobil tangki karena keterbatasan kami dari 15 unit mobil tangki kami hari ini yang bisa optimal beroperasi cuma 9 unit. Pak, dengan kondisi air baku seperti ini, Dua itu sudah kadang bisa diolah, kadang tidak bisa diolah. Sama dengan WTP kami yang di Antang juga begitu. Jadi pompa kami on off. Kalau sumber air bakunya cukup ya kita menyalakan pompa. Tapi kalau tidak cukup kita matikan pompa kami. kalau distribusi air dengan menggunakan mobil tangki Pak, sejak kapan sudah mulai dilakukan? Sejak bulan lalu kami sudah mulai melayani semua pengaduan karena di utara kota itu kemarin ketika kita memasang 2 pompa inline bersamaan dengan datangnya kemarau yang panjang, sehingga efektivitas dari pompa inline yang kami pasang belum bisa kami uji coba. Pak Wali Kota dan dengan melibatkan PDM akan bekerja sama dengan ahli geologi Unhas, khususnya geolistrik, untuk mencari sumber-sumber air untuk dilakukan pengeboran menjadi sumber air yang baru. Itu inisiasi dari Pak Wali Kota yang akan melibatkan kami PDAM dengan Universitas Hasanuddin, khususnya Fakultas Geologi, khususnya geolistrik. Itu sudah terbentuk? Sudah diperintahkan oleh Pak Wali kepada PDAM. Tapi sudah terbentuk ini dari baru kami akan inisiasi. Lokasi mana yang dibidik itu Pak? Kerjasamanya nanti geologi Unhas secara geolistrik akan mencari sumber-sumber air yang baru. Mekanisme tentang pemboran nanti mungkin menjadi tanggung jawabnya PDAM. Begitu perintah Wali Kota kepada kami. Kalau yang ditinjau dari PDAM, mungkin ya lokasi-lokasi potensial itu di daerah mana? Saya kira kalau di bagian selatan, Goa mungkin masih mumpuni ya, bisa ada sumber-sumber air di sana. Kemudian memang ke depan ya suka atau tidak suka bendungan karet Sungai Talok sudah harus terbangun. Kita tinggal menunggu regulasi dari pemerintah pusat, khususnya sumber daya alam cipta karya, Kementerian PUPR. Itu kebutuhannya. Siap.
Iya, ini dia yang ke sana nih. Dia keluar ini. Keluar nanti yang di bukaan sana kan. Ya, yang tempat mandi-mandi anak-anak itu. Ya, di sana keluar. Berapa meter turun ini? Kalau ini untuk irigasi. Ini berapa meter? Yang mana? Berapa meter turun? Saya tidak tahu jarak. Kalau ini ukurannya di atas pelimpahan ini. Kalau dia airnya melimpah itu ukurannya. Tadi 20 cm di atas pelimpahan air kecil. Ya nanti dia kalau lewat ini baru kita tuliskan di atas pelimpahan. 300. Iya. Sekarang hanya sampai 600 sampai 800 meter per detik. 50%. Iya, 50%. Tadi itu sebenarnya jembatan Moncongloy kita lewati. Itu pompa suplesi diturunkan itu di bulan Juni di situ. Pompa suplesi diturunkan itu dengan harapan membantu sebenarnya ini. Menghisap. Itu tadi di sini Moncongloy. Karena itu pun sekarang sumber air yang sungai ini sudah mengalami pendangkalan yang sangat kecil. Dangkal sekali itu tidak bisa disedot karena air yang ada di sini tidak mencukupi untuk kita ambil air ini. Jadinya kalau begitu modelnya stop lagi pompa diantang, stop pompa antang karena air tidak cukup masuk. Nanti ada lagi air tambahan lagi baru disedot lagi. Seperti itu modelnya. Jadi memang riskan sih. Jadi makanya ini ya sengaja untuk Normalnya itu kapan di atas logo TU kapan ini? ya. Itu normalnya ada itu logonya. Ya. 00. Turun sekali ini. Kalau dia menyuplai berarti dia di atas. Iya. Di sini di atas ini tuh. Iya. Kalau dia mengirim air di atas ini. Iya Pak. 30. Iya. 4 meter sampai meter ke kanan. Siap. Berarti dikasih dulu. Sementara masih terbuka. Iya. Karena saya ikuti air, kalau turun lagi air saya ikuti. Karena tidak takutnya tiba-tiba radang banjir malam, bisa jebol. Iya. Makanya ini antisipasi saja. pas sampai ada tiba-tiba kayak kemarin itu belum ada tanda-tanda mendung. Ya. Kalau terlalu tinggi bukaan baru besar air, bisa jebol di dalam saluran. Ini rata jerigennya begini Bu, Di, semua tingginya Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini Bu? Enggak tahu punyanya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa Bu? Maksudku kita Enggak tahu bilang berapa itu. dapat berapa? 100.000 per hari Bu, Di. Dari jam berapa gini jual begini Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai jam 11 malam. 11 malam? Iya. Oh ini mau diantar lagi. Oh 6 manu Di, 6 jerigen Di. 6 jerigen. 1 bentol. Kalau itu bor tahu kedalaman berapa itu bor tahu? 4 pipa Ji. Berarti sekitar 20 meter Di. Tiap malam seperti ini antri air. Saya tidak mau dibuat. Banyak memang Pak Di, masukku yang terdapat kekeringan begini Pak Di. Yang mana? Yang terdapat kekeringan sampai beli air begini banyak Di.
Satu apa ini? Pak, saya Pak, satu jerigen berapa itu harganya kalau gitu? Jerigennya aja 3.000. Satu jerigen 3.000. Kalau tiap harinya biasa habis berapa jerigen Pak? Ayo dari tahu nanti. Bisa sampai ratusan ya? Ya ada sih. Ada ratusan nih. Ayo kalau lupa itu lupa blok apa itu? Oh, tahu. Iya apa? Kalau lupa begitu blok dia biasa. Kalau udah kembali nih, kita balik bicara tuh. Oh, pergi cari jerigennya? Iya, kita kembali Pak tuh. Mayan begitu tidak harus kembali. Biasa nanti bulan tahun depan tuh pergi dapat, pergi cari ternyata jerigen lama enggak. Dari media apa ini? Tribun Pak. Tribun ini. Selamat pagi koresponden di Pemalang. Iya. Supaya belum apa supaya. Hah? Pas 10. Jam malam antre warga. Berapa tadi? Kita ambil 4. Pacarkan, 40.000. Berapa aja tadi? Belum? 100. Jalan Mawar, Repas 10. Tiap malam antri air per jerigennya harganya 3.000 dengan kapasitas isi jerigen sekitar 20 liter. Berlangsung sudah sepekan terakhir, Tribuners, warga di Nusa Tamalan Raya ini antri air yang membeli air dalam jerigen. Tiap malam juga kita itu Pak, beli air begini. Iya. Di mana tinggal Pak? Di kolektor Kelai. Dalam satu malam berapa jerigen kita butuhkan habiskan air Pak? Karena 5 mungkin ya. Di warga Nusa Tamalan Raya ini hampir tiap malamnya antri membeli air seharga 3.000 per jerigen. Tribuners, demikian dulu draft kita. Ini rata jerigennya begini Bu, Di, semua tingginya Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini Bu? Enggak tahu punyanya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa Bu? Maksudku kita Enggak tahu bilang berapa itu. dapat berapa? 100.000 per hari Bu, Di. Dari jam berapa gini jual begini Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai jam 11 malam. 11 malam? Iya. Oh, ini mau diantar lagi. Oh, 6 manu Di, 6 jerigen Di. 6 jerigen. 1.
Edisi Jumat 1 September 2023, saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan tentunya hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners bisa akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fernanda Retno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Ya, Andika tenggelam di wilayah Laut Bonto Bahari, Kamis 31 Agustus 2023. Kapal itu berlayar dari Pelabuhan Lepe tujuan Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar tenggelam. Kapal mengangkut 2.800 biji tabung gas dari Bulukumba tujuan Selayar. Sebelum tenggelam, kapal dilaporkan mengalami kebocoran. Dugaan sementara, kapal mengalami kebocoran terkena batang kayu. Itu jenisnya apa Pak? Maksudnya dia kapal nelayan atau kapal barang? Kapal barang. Oh, memang kapal barang ya. Jadi memang peruntukannya sudah bisa memuat ini Pak, misalnya tabung atau apa? Ya memang begitu Pak, karena ini kebutuhan masyarakat Selayar. Tidak, maksud saya itu apa namanya, jenisnya sudah bisa memuat seperti tabung begitu. Sudah peruntukannya. Jadi sebelum berangkat kapal itu sudah apa namanya, pihak sebenarnya sudah mengeluarkan izin Pak? Sudah. Dan memang kondisi kapal itu dalam keadaan laik laut. Itu katanya Pak tenggelam di mana Pak? Di luarnya Tanah Bena. Oh, belum masuk di perairan Selayar? Bukan, masuk perairan belum. Sekitar pukul berapa Pak? Sekitar kurang lebih jam 1 lewat. Malam. Bapak langsung mendapatkan informasi Pak saat itu? Saat itu petugas jaga yang mendapatkan informasi itu siapa yang menolong Pak? Kapal dari sini juga, kapal tabung yang baru evakuasi dengan adanya komunikasi. Jadi langsung, apa namanya, nelayan itu langsung? Bukan nelayan. Bukan nelayan. Apa namanya? Kapal yang muat tabung. Itu apa namanya Pak? Kalau misalnya kapten kapal ya? Ya, nahkoda. Nahkoda kapal langsung menghubungi nelayan yang ada di sekitar itu atau kapal yang? Bukan nelayan. Ya. Jadi nahkoda langsung menghubungi nahkoda kapal yang ada di sini. Oh, yang ada di sini? Ya. Langsung berangkat di sini? Langsung dari sini? berangkat, ya. Tidak ada korban Pak? Tidak ada korban jiwa, semua selamat. Ada berapa orang? 6 orang termasuk nahkoda. Yang dia muat tabung ada berapa? 2.800. Rencananya mau dibawa kemana Pak? Ke Pulauan Selayar, karena memang tabung itu kebutuhan masyarakat di Pulauan Selayar. Kalau penyebab tenggelamnya sendiri karena apa Pak? Itu kita tapi intinya dia bilang ada benturan dengan kayu. Oh, berbenturan dengan kayu, akhirnya menyebabkan lambung bocor. Akhirnya air masuk. Ya. Sekarang posisi korban di mana Pak? Ada di rumahnya masing-masing. Oh, sudah tidak sempat dibawa ke rumah sakit atau tidak ada Pak, karena memang saat itu Pak sempat terapung Pak korbannya? Iya, ya menggunakan rakit. Berapa lama Pak di perairan laut sampai ditemukan? 1 jam. Sampai ditemukan sama nahkoda lain ya. Yang menemukan KLM apa Pak?
Saya telepon dulu. Iya, siapa namanya? Jadi tabung saja. Tabung saja. Iya. KLM apa namanya Pak? KLM Cahaya Andika 01. Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Dan tentunya juga salam produktif. Kembali lagi berjumpa dengan saya Fiorina Jiretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 1 September 2023. Dan tentunya dalam program ini Tribun Timur akan menyajikan berita-berita terkini, teraktual, terupdate dan juga viral yang ada di Kota Makassar dan juga Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya yang telah dihimpun oleh rekan-rekan jurnalis Tribun Timur atau yang ada di lokasi untuk melaporkan secara langsung. Dan kali ini kita akan bahas terkait PDAM Gandeng Geologi Unhas Universitas Hasanuddin cari sumber air baku. Karena diketahui dampak fenomena alam El Nino melanda Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan untuk itu sejumlah wilayah di Kota Makassar telah terjadi kekeringan dan juga krisis air bersih. Bahkan warga mulai berburu air bersih karena pasokan PDAM di sebagian wilayah Kota Makassar pun tidak mengalir. Nah, untuk mengetahui kelanjutannya kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur Siti Aminah. Selamat sore rekan Siti Aminah. Baik rekan Pio, selamat sore. Baik, sebelum itu bagaimana kabar rekan Ami? Alhamdulillah sehat. Baik, iya. Terkait prolog yang sudah Vio bacakan, untuk Tribuners ketahui bahwa di Kota Makassar saat ini telah dilanda kekeringan dan juga krisis air. Boleh dijelaskan kalau dari informasi yang telah dihimpun rekan Ami terkait keadaan di Kota Makassar dalam menghadapi kekeringan seperti apa? Baik, Tribuners dan Vio di studio dapat saya sampaikan bahwa sekarang ini Kota Makassar sedang dilanda kekeringan. Kekeringan merupakan dampak dari fenomena iklim El Nino yang menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Makassar mengalami kekeringan atau kekurangan air bersih. Nah, ada beberapa kecamatan di Kota Makassar yang mengalami krisis air bersih. Sejauh ini yang telah didata oleh PDAM Kota Makassar ada 9 kecamatan, didominasi dari kecamatan yang berada di utara Kota Makassar seperti Kecamatan Wajo, Kecamatan Talo, Birikanaya, Tamalan Rea hingga Kecamatan Tamalate. Dan Tribuners, setiap harinya warga Kota Makassar
sudah banyak sekali yang mengeluh terkait kekeringan atau krisisnya air bersih yang melanda mereka karena aliran air dari PDAM sendiri sangat-sangat terbatas, bahkan ada warga yang sudah sama sekali tidak mendapatkan air bersih selama beberapa hari terakhir ini. Baik, Vio. Iya, mungkin terkait sistem yang diberlakukan saat ini oleh PDAM untuk seluruh warga di Kota Makassar, khususnya bagi 9 kecamatan, seperti apa, rekan Ami? Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa PDAM telah melakukan antisipasi untuk mencegah kemarau panjang yang terjadi dan juga terjadinya krisis air bersih di Kota Makassar. Salah satunya dengan memasang pompa suplesi di beberapa titik, salah satunya yakni di Bendungan Nipa-Nipa, dan kemudian PDAM juga telah memasang pompa di Sungai Moncongloe, namun hal tersebut tidak berdampak begitu signifikan terhadap cakupan air bersih di Kota Makassar, karena memang kondisi air di beberapa titik tersebut termasuk di Nipa-Nipa juga sangat-sangat kering. Dan untuk suplai air di Kota Makassar sendiri, PDAM Kota Makassar mengandalkan suplai air dari Bendung Leko Pancing yang ada di Kabupaten Maros, dan itu juga kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan untuk menyuplai air ke seluruh warga Kota Makassar. Biasanya sumber air yang berasal dari Leko Pancing Kabupaten Maros itu debitnya 1.300 liter per detik. Sekarang saat ditempa El Nino, debit air berkurang hingga 500 atau 600 liter per detiknya. Phil. Baik, terkait 9 kecamatan yang sudah mengeluhkan ada terjadinya krisis air, mungkin di 6 kecamatan lainnya bagaimana kabarnya? Apakah hal serupa juga sudah mulai terjadi atau seperti apa? Ya, sejauh ini informasi yang dihimpun dari berbagai kecamatan, mereka suplai air mereka tetap mengalir, cuman untuk debitnya mengalami pengurangan, artinya tidak seintens atau selancar seperti hari-hari biasanya. Jadi jika warga di 9 kecamatan tersebut sudah betul-betul sangat krisis air bersih, di beberapa kecamatan lainnya itu juga sudah mengalami penurunan debit air bersih, namun tetap masih mendapatkan aliran air dari PDAM. Baik, untuk imbauan dari kantor PDAM sendiri, bagaimana untuk seluruh masyarakat di Kota Makassar? Baik, PDAM telah menginstruksi kepada seluruh masyarakat agar melakukan penghematan air karena bencana El Nino ini diprediksi berlangsung hingga November nanti. Jadi masih ada beberapa bulan ke depan masyarakat Kota Makassar akan kesusahan air bersih, dan informasinya juga kekeringan ini sudah dialami warga sejak 2 bulan terakhir ini, mulai bulan Juli lalu. Jadi mulai bulan 7 atau bulan Juli, dan akan diprediksi akan berlangsung hingga November nanti. Dan salah satu upaya PDAM untuk mengatasi krisis air bersih selain memasang pompa suplesi di beberapa titik tadi, yakni dengan membantu distribusi air bersih melalui mobil tangki air. Jadi PDAM menurunkan mobil tangkinya di sejumlah wilayah yang sangat kekeringan air bersih. Mereka menyalurkan air tersebut kepada masyarakat secara langsung dan secara gratis. Kemudian Dani Pemantau juga telah menginstruksikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran untuk membackup 20 mobil tangkinya agar digunakan oleh PDAM untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat setempat. Salah satu solusi juga yang ditawarkan oleh Dani Pemantau terkait kekeringan ini, yakni menggandeng pihak Universitas Hasanuddin atau ahli geologi dari Unhas untuk mencari titik-titik air baku atau sumber-sumber air baku yang bisa membackup kurangnya atau krisisnya air bersih di Kota Makassar. Karena menurut Dani, pihak Unhas atau ahli geologi Unhas memiliki alat yang bagus untuk
mendeteksi kualitas air kualitas air tanah. Jadi itu akan dimanfaatkan sebaik mungkin bekerja sama dengan PDAM dan UNHAS agar ada sumber air baku baru yang didapatkan. Phil. Nah, sejauh ini kami belum melakukan koordinasi atau meminta tanggapan dari pihak ahli geologi UNHAS, namun Wali Kota Makassar dari Pemantau mengaku sudah melakukan instruksi langsung kepada PDAM agar keduanya bisa saling berkomunikasi bagaimana cara agar krisis air bersih di Kota Makassar ini segera teratasi, karena menurut Dani untuk melakukan hujan buatan itu mungkin bukan menjadi solusi karena awan katanya tidak ada awan yang bisa membantu terjadinya proses hujan buatan di Kota Makassar ini. Ya. Informasi dari Wali Kota Makassar dan Pemantau seharusnya hal itu segera dilakukan, mengingat masalah air bersih di Kota Makassar sangat mendesak, karena air adalah kebutuhan sehari-hari masyarakat, kebutuhan yang selalu diperlukan dan sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dan dapat saya sampaikan juga beberapa masyarakat di Kota Makassar ada yang membeli air untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Air didapatkan dengan harga 5.000 satu jerigen atau kapasitas 20 liter. Baik. Mungkin terkait dari instansi BPBD, mungkin ada langkah-langkah yang mereka lakukan juga terkait bagaimana mungkin penjernihan air dan sebagainya? Boleh diinfokan? Baik. Ya, untuk BPBD sendiri, Kepala BPBD Kota Makassar Ahmad Hendra Hakamudin menyampaikan bahwa ada pengadaan air sebagai bentuk antisipasi jangka panjang untuk kekeringan yang terjadi di Kota Makassar. Nah, menurutnya sejauh ini dampak kekeringan masih bisa ditangani dengan penyediaan sarana tangki air ke titik-titik rawan sehingga dampaknya bisa dirasakan. Kemudian upaya tersebut melalui tangki air atau distribusi mobil tangki air dianggap bukan menjadi solusi yang permanen, karena dampak El Nino diprediksi akan menyeberang hingga tahun 2024 mendatang. Itu menurut pernyataan dari Kepala BPBD Kota Makassar. Kemudian dalam proses pengadaan yang purifier tadi itu diharapkan bisa terlaksana tahun ini. Baik, Vio. Baik, terkait titik-titik rawan mungkin yang ada di Kota Makassar yang paling berdampak begitu, mungkin ada di wilayah mana, rekan Ami? Di wilayah utara Kota Makassar seperti di Kecamatan Talo, Kecamatan Wajo, Biringkanaya, kemudian Tamalandrea. Baik, oke. Terima kasih atas informasinya rekan Ami, dan tentunya informasi ini sangat diperlukan oleh seluruh Tribuners terkait bagaimana mengatasi dan juga langkah-langkah yang telah diberikan oleh Bapak Wali Kota beserta PDAM dan juga instansi lainnya. Terima kasih rekan Ami, selamat kembali bekerja. Baik Tribuners, berikut video liputan beserta wawancara bersama Beni Iskandar selaku Dirut PDAM Kota Makassar. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ini berdasarkan pantauannya bagaimana kondisi dari Leko Pancing ini, Pak? Hari ini tanggal 30 Agustus 2023, tepatnya di hari Rabu, kami jajaran Direksi PDAM Kota Makassar lengkap. Ada Ibu Direktur Keuangan, ada Ibu Direktur Umum dan Pelayanan, dan Direktur Air Limbah, mengangkat pejabat Direktur Teknik. Dan saya sendiri Direktur Utama PDAM Kota Makassar melakukan kegiatan press tour, lihat langsung
bendungan Leko Pancing terkait adanya El Nino yang kami duga menjadi penyebabnya, atau yang kata lain kemarau panjang di tahun 2023 ini. Kita bisa melihat langsung bagaimana keadaan sumber air baku Perumda M Kota Makassar yang berada di bendungan Leko Pancing. Rekan-rekan pers, rekan-rekan media yang kami hormati bisa melihat langsung keadaan sumber air baku kami yang ada di Leko Pancing ini. Inilah yang menyebabkan distribusi air Perumda M Kota Makassar ke utara kota dan timur kota menjadi berkurang, sehingga banyak masyarakat yang mengalami dampak dari kekurangan distribusi air kami. Untuk langkah-langkah ke depannya seperti apa? Kita sudah mengantisipasi sebenarnya sejak bulan Juni, sudah menurunkan pompa supresi tepatnya di Sungai Montong Loe. Tapi ya kenyataannya kita melihat sendiri bahwa sumber air baku kita berkurang, sehingga kita mengantisipasi dengan memberikan layanan optimal melalui mobil tangki. Dan kita sudah bekerja sama dengan beberapa kecamatan yang terdampak untuk memberikan kami data-data tentang daerah-daerah atau kelurahan-kelurahan yang kekurangan atau tidak mendapatkan air. Dan kami suplai melalui mobil tangki. Kita sudah koordinasi juga dengan Dinas Pemadam Kebakaran untuk meminta bantuan mobil tangki, karena keterbatasan kami dari 15 unit mobil tangki kami hari ini yang bisa optimal beroperasi cuma 9 unit. Pak, dengan kondisi air baku seperti ini, itu sudah kadang bisa diolah, kadang tidak bisa diolah. Sama dengan WTP kami yang di Antang juga begitu. Jadi pompa kami on off. Kalau sumber air bakunya cukup ya kita menyalakan pompa. Tapi kalau tidak cukup kita matikan pompa kami. kalau distribusi air dengan menggunakan mobil tangki, Pak, sejak kapan sudah mulai dilakukan? Sejak bulan lalu kami sudah mulai melayani semua pengaduan karena di utara kota itu kemarin ketika kita memasang 2 pompa inline bersamaan dengan datangnya kemarau yang panjang, sehingga efektivitas dari pompa inline yang kami pasang belum bisa kami uji coba. Pak Wali Kota dan dengan melibatkan PDM akan bekerja sama dengan ahli geologi Unhas, khususnya geolistrik, untuk mencari sumber-sumber air untuk dilakukan pengeboran menjadi sumber air yang baru. Itu inisiasi dari Pak Wali Kota yang akan melibatkan kami PDAM dengan Universitas Hasanuddin, khususnya Fakultas Geologi, khususnya geolistrik. Itu sudah terbentuk? Sudah diperintahkan oleh Pak Wali kepada PDAM. Tapi sudah terbentuk ini dari baru kami akan inisiasi. Lokasi mana yang dibidik itu, Pak? Kerjasamanya nanti geologi Unhas secara geolistrik akan mencari sumber-sumber air yang baru. Mekanisme tentang pemboran nanti mungkin menjadi tanggung jawabnya PDM. Begitu perintah Wali Kota kepada kami. Kalau yang ditinjau dari PDM, mungkin ya lokasi-lokasi potensial itu di daerah mana? Saya kira kalau di bagian selatan, Goa mungkin masih mumpuni ya, bisa ada sumber-sumber air di sana. Kemudian memang ke depan ya suka atau tidak suka bendungan karet Sungai Talok sudah harus terbangun. Kita tinggal menunggu regulasi dari pemerintah pusat, khususnya sumber daya alam cipta karya, Kementerian PUPR. Itu kebutuhan.
Siap. Ini nih. Dalam situ ya. Iya, ini dia yang ke sana nih. Dia keluar ini. Keluar nanti yang di buka aja kan. Ya, yang tempat mandi-mandi anak-anak itu. Ya, di sana keluar. Berapa meter turun ini? Kalau ini untuk biasa. Ini berapa meter? Mana? Berapa meter turun? Saya tidak tahu jarak. Kalau ini kurangnya di atas pelimpahan ini. Kalau dia airnya melimpah itu kurangnya. Tadi 20 cm di atas pelimpahan air kecil. Ya nanti dia akan lewat ini baru kita tuliskan di atas pelimpahan. 300. Iya. Sekarang hanya sampai 600 sampai 800 liter per detik. 50%. Iya, menurun 50%. Tadi itu sebenarnya jembatan Moncongloy kita lewati. Itu pompa suplesi diturunkan itu di bulan Juni di situ. Pompa suplesi diturunkan itu dengan harapan membantu sebenarnya ini. Menghisap. Itu tadi di sini Moncongloy. Karena itu pun sekarang sumber air yang sungai ini sudah mengalami pendangkalan yang sangat kecil. Dan kalau sekali itu tidak bisa disedot karena air yang ada di sini tidak mencukupi untuk kita ambil air ini. Jadinya kalau begitu modelnya stop lagi pompa, diantang, stop pompa antang karena air tidak cukup masuk. Nanti ada lagi air tambahan lagi baru disedot lagi. Seperti itu modelnya. Jadi memang riskan sih. Jadi makanya ini ya sengaja untuk Normalnya itu kapan di atas logo TU kapan ini? Ya. Itu normalnya ada itu logonya. Ya. 00. Turun sekali nih. Kalau dia menyuplai berarti dia di atas. Iya. Di sini di atas ini tuh. Iya. Kalau dia mengirim air di atas ini. Iya Pak. 30. Iya. Meter sampai meter kanan. Berarti ini dikasih dulu. Sementara masih terbuka. Iya. Karena saya ikuti air, kalau turun lagi air saya ikuti. Karena tidak takutnya tiba-tiba dalam banjir malam bisa jebol. Iya. Makanya ini antisipasi saja. pas sampai ada tiba-tiba kayak kemarin di dulu belum ada tanda-tanda mendung. Ya, kalau terlalu tinggi bukaan baru besar air, bisa jebol di dalam saluran. Ini rata jerigennya begini Bu, Di, semua tingginya Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini Bu? Enggak tahu punyanya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa Bu? Maksudku kita Enggak tahu bilang berapa itu. dapat berapa? 200.000 per hari Bu, Di. Dari jam berapa gini jual begini Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai jam 11 malam. 11 malam? Iya. Oh ini mau diantar lagi. Oh 6 manu Di, 6 jerigen Di. 6 jerigen. 1 bentol. Kalau itu bor tahu kedalaman berapa itu bor tahu? 4 pipa Ji. Berarti sekitar 20 meter Di. Tiap malam seperti ini antri air.
Boleh loh. Wah, saya tidak mau dibodoh-bodoh. Iya, baca di Ingat lagi saya tidak mau dibodoh-bodoh. Banyak memang Pak Di, masuk yang terdapat kekeringan begini Pak Di. Yang mana? Yang terdapat kekeringan sampai beli air begini banyak Di. Apa ini? Nggak ada garisnya. Pak, satu jerigen berapa itu harganya kalau gitu? Jerigennya dia 3.000. Satu jerigen 3.000. Kalau tiap harinya biasa habis berapa jerigen Pak? Ayo dari tahu nanti. Bisa sampai ratusan ya? Ya ada sih. Ada ratusan Di. Ayo kalau lupa itu lupa blok apa itu. Oh, tahu. Iya, tak apa. Kalau lupa begitu blok dia biasa. Kalau udah kembali nih, kita balik bicara tuh. Oh, pergi cari jerigennya? Iya, kita kembali Pak tuh. Banyak begitu tidak harus kembali. Biasa nanti bulan tahun depan tuh pergi dapet, pergi cari ternyata jerigen lama enggak. Dari media apa ini Pak? Tribun Pak. Tribun ini. Selamat pagi koresponden di Palalang. Iya, iya. Supaya belum apa supaya. Hah? 10. Jam malam antre warga. Berapa tadi? Kita ambil 4. Pacarkan, 40.000. Berapa aja tadi? Belum? 100. Jangan mau mereka 10. Jam malam antre air. Per jerigennya harganya 3.000 dengan kapasitas isi jerigen sekitar 20 liter. Berlangsung sudah sepekan terakhir, Tribuners, warga di Nusa Tamalan Raya ini antri air yang membeli air dalam jerigen. Tiap malam juga kita itu Pak, beli air begini. Iya. Di mana tinggal Pak? Di kolektor Kelai. Dalam satu malam berapa jerigen kita butuhkan habiskan air Pak? Karena 5 mungkin ya. Di warga Nusa Tamalan Raya ini hampir tiap malamnya antri membeli air seharga 3.000 per jerigen. Tribuners, demikian dulu draft kita. Ini rata jerigennya begini Bu Di, semua tingginya Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini Bu? Enggak tahu punyanya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen teh ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa Bu? Maksudku kita Enggak tahu bilang berapa itu. dapat berapa? 200.000 per hari Bu Di. Dari jam berapa gini jual begini Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai
jam 11 malam. 11 malam? Iya. Oh ini mau diantar lagi. Oh 6 manu di 6 jerigen di. 6 jerigen. 1. Edisi Jumat 1 September 2023, saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan tentunya hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners bisa akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fernanda Retno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Ya, Andika tenggelam di wilayah Laut Bonto Bahari, Kamis 31 Agustus 2023. Kapal itu berlayar dari Pelabuhan Lepe tujuan Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar tenggelam. Kapal mengangkut 2.800 biji tabung gas dari Bulukumba tujuan Selayar. Sebelum tenggelam, kapal dilaporkan mengalami kebocoran. Dugaan sementara, kapal mengalami kebocoran terkena batang kayu. Itu jenisnya apa Pak? Maksudnya dia kapal nelayan atau kapal barang? Kapal barang. Oh memang kapal barang ya. Jadi memang peruntukannya sudah bisa memuat ini Pak, misalnya tabung atau apa? Ya memang begitu Pak, karena ini kebutuhan masyarakat Selayar. Tidak, maksud saya itu apa namanya jenisnya sudah bisa memuat seperti tabung begitu. Sudah peruntukannya. Jadi sebelum berangkat kapal itu sudah apa namanya pihak Sabana sudah mengeluarkan izin Pak? Sudah. Dan memang kondisi kapal itu dalam keadaan laik laut. Itu katanya Pak tenggelam di mana Pak? Di luarnya Tanah Belu. Oh belum masuk di perairan Selayar? Bukan masuk perairan Bulukumba. Itu sekitar pukul berapa Pak? Sekitar kurang lebih jam 1 lewat. Malam. Bapak langsung mendapatkan informasi Pak saat itu? Saat itu petugas jaga yang mendapatkan informasi itu siapa yang menolong Pak? Kapal dari sini juga, kapal tabung yang keluar evakuasi adanya komunikasi. Jadi langsung apa namanya nelayan itu langsung? Bukan nelayan. Bukan nelayan. Apa namanya? Kapal yang muat tabung. Itu apa namanya Pak? Kalau misalnya apa kapten kapal ya? Ya, nahkoda. Nahkoda kapal langsung menghubungi nelayan yang ada di sekitar itu atau kapal yang? Bukan nelayan. Ya. Jadi nahkoda langsung menghubungi nahkoda kapal yang ada di sini. Oh, yang ada di sini? Ya. Langsung berangkat di sini langsung dari sini. Berangkat, ya. Tidak ada korban Pak? Tidak ada korban jiwa, semua selamat. Ada berapa orang? 6 orang termasuk nahkoda. Yang dia muat tabung ada berapa? 2.800. Rencananya mau dibawa kemana Pak? Ke Pulauan Selayar, karena memang tabung itu kebutuhan masyarakat di Pulauan Selayar. Kalau penyebab tenggelamnya sendiri karena apa Pak? Itu kita tapi ininya dia bilang ada benturan dengan kayu. Oh, berbenturan dengan kayu, akhirnya menyebabkan lambung bocor. Akhirnya air masuk. Ya. Sekarang posisi korban di mana Pak? Ada di rumahnya masing-masing. Oh sudah. Tidak sempat dibawa ke rumah sakit atau tidak ada Pak.
karena memang Saat itu Pak sempat terapung Pak korbannya. iya, dia menggunakan rakit. Berapa lama Pak di perairan laut sampai Ya, kurang ditemukan? dari 1 jam. Sampai ditemukan sama nakoda lain ya. Yang menemukan KLM apa Pak? Saya telepon dulu. Iya, siapa namanya tadi? Tabung saja. Tabung saja. Iya. KLM apa namanya Pak? KLM Cahaya Andika 01. Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Dan tentunya juga salam produktif. Kembali lagi berjumpa dengan saya Fiorina Jiretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 1 September 2023. Dan tentunya dalam program ini Tribun Timur akan menyajikan berita-berita terkini, teraktual, terupdate dan juga viral yang ada di Kota Makassar dan juga Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya yang telah dihimpun oleh rekan-rekan jurnalis Tribun Timur atau yang ada di lokasi untuk melaporkan secara langsung. Dan kali ini kita akan bahas terkait PDAM Gandeng Geologi Unhas Universitas Hasanuddin cari sumber air baku. Karena diketahui dampak fenomena alam El Nino melanda Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan untuk itu sejumlah wilayah di Kota Makassar telah terjadi kekeringan dan juga krisis air bersih. Bahkan warga mulai berburu air bersih karena pasokan PDAM di sebagian wilayah Kota Makassar pun tidak mengalir. Nah, untuk mengetahui kelanjutannya kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur Siti Aminah. Selamat sore rekan Siti Aminah. Baik rekan Pio, selamat sore. Baik, sebelum itu bagaimana kabar rekan Ami? Alhamdulillah sehat. Baik, iya. Terkait prolog yang sudah Vio bacakan, untuk Tribuners ketahui bahwa di Kota Makassar saat ini telah dilanda kekeringan dan juga krisis air. Boleh dijelaskan kalau dari informasi yang telah dihimpun rekan Ami terkait keadaan di Kota Makassar dalam menghadapi kekeringan seperti apa? Baik, Tribuners dan Vio di studio dapat saya sampaikan bahwa sekarang ini Kota Makassar sedang dilanda kekeringan. Kekeringan merupakan dampak dari fenomena iklim El Nino yang menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Makassar mengalami kekeringan.
kekeringan atau kekurangan air bersih. Nah, ada beberapa kecamatan di Kota Makassar yang mengalami krisis air bersih. Sejauh ini yang telah didata oleh PDAM Kota Makassar ada 9 kecamatan, didominasi dari kecamatan yang berada di utara Kota Makassar seperti Kecamatan Wajo, Kecamatan Talo, Birikanaya, Tamalanrea hingga Kecamatan Tamalate. Dan Tribuners, setiap harinya warga Kota Makassar sudah banyak sekali yang mengeluh terkait kekeringan atau krisisnya air bersih yang melanda mereka karena aliran air dari PDAM sendiri sangat-sangat terbatas, bahkan ada warga yang sudah sama sekali tidak mendapatkan air bersih selama beberapa hari terakhir ini. Baik, Vio. Iya, mungkin terkait sistem yang diberlakukan saat ini oleh PDAM untuk seluruh warga di Kota Makassar, khususnya bagi 9 kecamatan seperti apa, rekan Ami? Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa PDAM telah melakukan antisipasi untuk mencegah kemarau panjang yang terjadi dan juga terjadinya krisis air bersih di Kota Makassar. Salah satunya dengan memasang pompa suplesi di beberapa titik, salah satunya yakni di Bendungan Nipa-Nipa, dan kemudian PDAM juga telah memasang pompa di Sungai Moncongloe, namun hal tersebut tidak berdampak begitu signifikan terhadap cakupan air bersih di Kota Makassar karena memang kondisi air di beberapa titik tersebut termasuk di Nipa-Nipa juga sangat-sangat kering. Dan untuk suplai air di Kota Makassar sendiri, PDAM Kota Makassar mengandalkan suplai air dari Bendung Leko Pancing yang ada di Kabupaten Maros, dan itu juga kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan untuk menyuplai air ke seluruh warga Kota Makassar. Biasanya sumber air yang berasal dari Leko Pancing Kabupaten Maros itu debitnya 1.300 liter per detik. Sekarang saat ditempa El Nino, debit air berkurang hingga 500 atau 600 liter per detiknya. Phil. Baik, terkait 9 kecamatan yang sudah mengeluhkan ada terjadinya krisis air, mungkin di 6 kecamatan lainnya bagaimana kabarnya? Apakah hal serupa juga sudah mulai terjadi atau seperti apa? Ya, sejauh ini informasi yang dihimpun dari berbagai kecamatan, mereka suplai air mereka tetap mengalir, cuman untuk debitnya mengalami pengurangan, artinya tidak seintens atau selancar seperti hari-hari biasanya. Jadi jika warga di 9 kecamatan tersebut sudah betul-betul sangat krisis air bersih, di beberapa kecamatan lainnya itu juga sudah mengalami penurunan debit air bersih, namun tetap masih mendapatkan aliran air dari PDAM. Baik, untuk imbauan dari kantor PDAM sendiri, bagaimana untuk seluruh masyarakat di Kota Makassar? Baik, PDAM telah menginstruksi kepada seluruh masyarakat agar melakukan penghematan air karena bencana El Nino ini diprediksi berlangsung hingga November nanti. Jadi masih ada beberapa bulan ke depan masyarakat Kota Makassar akan kesusahan air bersih, dan informasinya juga kekeringan ini sudah dialami warga sejak 2 bulan terakhir ini, mulai bulan Juli lalu. Jadi mulai bulan 7 atau bulan Juli, dan akan diprediksi akan berlangsung hingga November nanti. Dan salah satu upaya PDAM untuk mengatasi krisis air bersih selain memasang pompa suplesi di beberapa titik tadi, yakni dengan membantu distribusi air bersih melalui mobil tangki air. Jadi PDAM menurunkan mobil tangkinya di sejumlah wilayah yang sangat kekeringan air bersih. Mereka menyalurkan air tersebut kepada masyarakat secara langsung dan secara gratis. Kemudian Dani Pemantau juga telah menginstruksikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran untuk membackup 20 mobil tangkinya agar digunakan oleh PDAM untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat
masyarakat setempat. Salah satu solusi juga yang ditawarkan oleh dari Pemantau terkait kekeringan ini yakni menggandeng pihak Universitas Hasanuddin atau ahli geologi dari Unhas untuk mencari titik-titik air baku atau sumber-sumber air baku yang bisa membackup kurangnya atau krisisnya air bersih di Kota Makassar. Karena menurut Dani, pihak Unhas atau ahli geologi Unhas memiliki alat yang bagus untuk mendeteksi kualitas air di kualitas air tanah. Jadi itu akan dimanfaatkan sebaik mungkin bekerja sama dengan PDAM dan Unhas agar ada sumber air baku baru yang didapatkan. Phil. Nah, sejauh ini kami belum melakukan koordinasi atau meminta tanggapan dari pihak ahli geologi Unhas, namun Wali Kota Makassar dari Pemantau mengaku sudah melakukan instruksi langsung kepada PDAM agar keduanya bisa saling berkomunikasi bagaimana cara agar krisis air bersih di Kota Makassar ini segera teratasi. Karena menurut Dani untuk melakukan hujan buatan itu mungkin bukan menjadi solusi karena awan katanya tidak ada awan yang bisa membantu terjadinya proses hujan buatan di Kota Makassar ini. Ya. Informasi dari Wali Kota Makassar dan Pemantau seharusnya hal itu segera dilakukan mengingat masalah air bersih di Kota Makassar sangat-sangat mendesak karena air adalah kebutuhan sehari-hari masyarakat, kebutuhan yang selalu diperlukan dan sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dan dapat saya sampaikan juga beberapa masyarakat di Kota Makassar ada yang membeli air untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Air didapatkan dengan harga 5.000 satu jerigen atau kapasitas 20 liter. Baik. Mungkin terkait dari instansi BPBD, mungkin ada langkah-langkah yang mereka lakukan juga terkait bagaimana mungkin penjernihan air dan sebagainya? Boleh diinfokan? Baik. Ya, untuk BPBD sendiri, Kepala BPBD Kota Makassar Ahmad Hendra Hakamudin menyampaikan bahwa ada pengadaan pre-hire sebagai bentuk antisipasi jangka panjang untuk kekeringan yang terjadi di Kota Makassar. Nah, menurutnya sejauh ini dampak kekeringan masih bisa ditangani dengan penyediaan sarana tangki air ke titik-titik rawan sehingga dampaknya bisa dirasakan. Kemudian upaya tersebut melalui tangki air atau distribusi mobil tangki air dianggap bukan menjadi solusi yang permanen karena dampak El Nino diprediksi akan menyeberang hingga tahun 2024 mendatang. Itu menurut pernyataan dari Kepala BPBD Kota Makassar. Kemudian dalam proses pengadaan yang purifier tadi itu diharapkan bisa terlaksana tahun ini. Baik, Vio. Baik, terkait titik-titik rawan mungkin yang ada di Kota Makassar yang paling berdampak begitu, mungkin ada di wilayah mana, rekan Ami? Di wilayah utara Kota Makassar seperti di Kecamatan Talo, Kecamatan Wajo, Biringkanaya, kemudian Tamalandrea. Baik, oke. Terima kasih atas informasinya rekan Ami, dan tentunya informasi ini sangat diperlukan oleh seluruh Tribuners terkait bagaimana mengatasi dan juga langkah-langkah yang telah diberikan oleh Bapak Wali Kota beserta PDAM dan juga instansi lainnya. Terima kasih rekan Ami, selamat kembali bekerja. Baik Tribuners, berikut video liputan beserta wawancara bersama Beni Iskandar selaku Dirut PDAM Kota Makassar. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ini berdasarkan pantauannya bagaimana
kondisi dari Leko Pancing ini, Pak? Hari ini tanggal 30 Agustus 2023, tepatnya di hari Rabu, kami jajaran Direksi Pemdam Kota Makassar lengkap. Ada Ibu Direktur Keuangan, ada Ibu Direktur Umum dan Pelayanan, dan Direktur Air Limbah, mengangkat pejabat Direktur Teknik. Dan saya sendiri Direktur Utama Pemdam Kota Makassar melakukan kegiatan press tour, lihat langsung bendungan Leko Pancing terkait adanya El Nino yang kami duga menjadi penyebabnya, atau yang kata lain kemarau panjang di tahun 2023 ini. Kita bisa melihat langsung bagaimana keadaan sumber air baku Pemdam Kota Makassar yang berada di bendungan Leko Pancing. Rekan-rekan pers, rekan-rekan media yang kami hormati bisa melihat langsung keadaan sumber air baku kami yang ada di Leko Pancing ini. Inilah yang menyebabkan distribusi air Pemdam Kota Makassar ke utara kota dan timur kota menjadi berkurang, sehingga banyak masyarakat yang mengalami dampak dari kekurangan distribusi air kami. Untuk langkah-langkah ke depannya seperti apa? Kita sudah mengantisipasi sebenarnya sejak bulan Juni, sudah menurunkan pompa supresi tepatnya di Sungai Montong Loe. Tapi ya kenyataannya kita melihat sendiri bahwa sumber air baku kita berkurang, sehingga kita mengantisipasi dengan memberikan layanan optimal melalui mobil tangki. Dan kita sudah bekerja sama dengan beberapa kecamatan yang terdampak untuk memberikan kami data-data tentang daerah-daerah atau kelurahan-kelurahan yang kekurangan atau tidak mendapatkan air. Dan kami suplai melalui mobil tangki. Kita sudah koordinasi juga dengan Dinas Pemadam Kebakaran untuk meminta bantuan mobil tangki, karena keterbatasan kami dari 15 unit mobil tangki kami hari ini yang bisa optimal beroperasi cuma 9 unit. Pak, dengan kondisi air baku seperti ini, itu sudah kadang bisa diolah, kadang tidak bisa diolah. Sama dengan WTP kami yang di Antang juga begitu. Jadi pompa kami on off. Kalau sumber air bakunya cukup ya kita menyalakan pompa. Tapi kalau tidak cukup kita matikan pompa kami. kalau distribusi air dengan menggunakan mobil tangki, Pak, sejak kapan sudah mulai dilakukan? Sejak bulan lalu kami sudah melayani semua pengaduan karena di utara kota itu kemarin ketika kita memasang 2 pompa inline bersamaan dengan datangnya kemarau yang panjang, sehingga efektivitas dari pompa inline yang kami pasang belum bisa kami uji coba. Pak Wali Kota dan dengan melibatkan PDAM akan bekerja sama dengan ahli geologi Unhas, khususnya geolistrik, untuk mencari sumber-sumber air untuk dilakukan pengeboran menjadi sumber air yang baru. Itu inisiasi dari Pak Wali Kota yang akan melibatkan kami PDAM dengan Universitas Hasanuddin, khususnya Fakultas Geologi, khususnya geolistrik. Itu sudah diperintahkan oleh Pak Wali kepada PDAM. Tapi sudah terbentuk ini dari baru kami akan inisiasi. Lokasi mana yang dibidik itu, Pak? Kerjasamanya nanti geologi Unhas secara geolistrik akan mencari sumber-sumber air yang baru. Mekanisme tentang pemboran nanti mungkin menjadi tanggung jawabnya PDAM. Begitu perintah Wali Kota kepada kami. Kalau yang ditinjau dari PDAM, mungkin ya lokasi-lokasi potensial itu di daerah mana saja? Saya kira kalau di bagian selatan, Goa mungkin masih mumpuni ya, bisa ada sumber-sumber air di sana. Kemudian memang ke depan ya suka atau tidak suka bendungan karet Sungai Talok sudah harus terbangun. Kita tinggal menunggu regulasi dari pemerintah pusat, khususnya sumber daya alam cipta karya, Kementerian PUPR. Itu kebutuhan.
Siap. Ini nih. Dalam situ ya. Iya, ini dia yang ke sana nih. Dia keluar ini. Keluar nanti yang di bukaan sana kan. Ya, yang tempat mandi-mandi anak-anak itu. Ya, di sana keluar. Berapa meter turun ini? Kalau ini untuk irigasi. Ini berapa meter? Kemana? Berapa meter turun? Saya tidak tahu di daerah. Kalau ini kurangnya di atas pelimpahan ini. Kalau dia airnya melimpah itu kurangnya. Tadi 20 cm di atas pelimpahan air terjun. Ya nanti dia akan lewat ini baru kita tuliskan di atas pelimpahan. 300. Iya, sekarang hanya sampai 600 sampai 800 liter per detik. 50%. Iya, menurun 50%. Tadi itu sebenarnya jembatan Moncongloy kita lewati. Itu pompa suplesi diturunkan itu di bulan Juni di situ. Pompa suplesi diturunkan itu dengan harapan membantu sebenarnya ini. Menghisap. Itu tadi di sini Moncongloy. Tetapi itu pun sekarang sumber air yang sungai ini sudah mengalami pendangkalan yang sangat kecil. Dan kalau sekali itu tidak bisa disedot karena air yang ada di sini tidak mencukupi untuk kita ambil air ini. Jadinya kalau begitu modelnya stop lagi pompa, diantang, stop pompa antang karena air tidak cukup masuk. Nanti ada lagi air tambahan lagi baru disedot lagi. Seperti itu modelnya. Jadi memang riskan sih. Jadi makanya ini ya sengaja untuk Normalnya itu kapan di atas logo TU kapan ini? Ya. Itu normalnya ada itu logonya. Ya. 00. Turun sekali. Kalau dia menyuplai berarti dia di atas. Iya. Di sini di atas ini tuh. Iya. Kalau dia mengirim air di atas ini. Iya Pak. 30. Iya. 1 meter sampai 1 meter kanan. Berarti dia dikasih dulu. Sementara masih terbuka. Iya. Karena saya ikuti air, kalau turun lagi air saya ikuti. Karena saya takutnya tiba-tiba dalam banjir malam bisa jebol. Iya. Makanya ini antisipasi saja. pas sampai ada tiba-tiba kayak kemarin dulu belum ada tanda-tanda mendung. Ya, kalau terlalu tinggi bukaan baru besar air, bisa jebol di dalam saluran. Ini rata jerigennya begini Bu Di, semua tingginya Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini Bu? Enggak tahu punyanya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa Bu? Maksudku kita Enggak tahu bilang berapa itu. dapat berapa? 100.000 per hari Bu Di. Dari jam berapa gini jual begini Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai jam 11 malam. 11 malam? Iya. Oh ini mau diantar lagi. Oh 6 manu Di, 6 jerigen Di. 6 jerigen. 1 bentol. Kalau itu bor tahu kedalaman berapa itu bor tahu? 4 pipa Ji. Berarti sekitar 20 meter Di. Tiap malam seperti ini antri air.
Wah, saya tidak mau dibuat. Dengan lagi saya tidak mau dibuat. Pak, banyak memang Pak Di, masukku yang terdapat kekeringan begini Pak Di. Yang mana? Yang terdapat kekeringan sampai beli air begini banyak Di. Satu apa ini? Tidak ada garisnya. Pak, saya Pak, satu jerigen berapa itu harganya kalau gitu? Jerigennya aja 3.000. Satu jerigen 3.000. Kalau tiap harinya biasa habis berapa jerigen Pak? Ayo dari tahu nih. Bisa sampai ratusan ya? Ya ada sih. Ada ratusan Di. Ayo kalau lupa itu lupa blok apa itu? Oh, tahu. Iya apa? Kalau lupa begitu blok dia biasa. Kalau udah kembali nih, kita balik bicara tuh. Oh, pergi cari jerigennya? Iya, benar kalau udah kembali Pak tuh. Banyak begitu tidak kembali. Biasa nanti bulan tahun depan tuh kalau tidak apa pergi cari ternyata jerigen lama enggak. Dari media apa ini Pak? Tribun Pak. Tribun nih. Tangan-tangan koresponden di Padalarang. Iya, wajib. Supaya belum apa supaya. Hah? Kelas 10. Ya, malam antre warga. Berapa tadi? Kita ambil 4. 4 jerigen. 2.000. Berapa aja tadi? Belum. 100. Jalan mawar kelas 10. Tiap malam antre air. Per jerigennya harganya 3.000 dengan kapasitas isi jerigen sekitar 20 liter. Berlangsung sudah sepekan terakhir, benar warga di Nusa Tamalan Raya ini antri air yang membeli air dalam jerigen. Tiap malam juga kita itu Pak, beli air begini. Iya. Di mana tinggal Pak? Di kolektor Kelai. Dalam satu malam berapa jerigen kita butuhkan habiskan air Pak? Karena 5 mungkin ya. Di warga Nusa Tamalan Raya ini hampir tiap malamnya antri membeli air seharga 3.000 per jerigen. Harus berikan dulu buat kita. Kering di kemarau masuk lah. Ini rata jerigennya begini Bu Di, semua tingginya Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini Bu? Enggak tahu punyanya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa Bu? Maksudku kita Enggak tahu bilang berapa itu. dapat berapa? 200.000 per hari Bu Di. Dari jam berapa gini jual begini Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai
jam 11 malam. 11 malam? Iya. Oh ini mau diantar lagi. Oh 6 manu di, 6 jerigen di. 6 jerigen. 1. Edisi Jumat 1 September 2023, saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan tentunya hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners bisa akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fernanda Retno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Ya, Andika tenggelam di wilayah Laut Bonto Bahari, Kamis 31 Agustus 2023. Kapal itu berlayar dari Pelabuhan Lepe tujuan Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar tenggelam. Kapal mengangkut 2.800 biji tabung gas dari Bulukumba tujuan Selayar. Sebelum tenggelam, kapal dilaporkan mengalami kebocoran. Dugaan sementara, kapal mengalami kebocoran terkena batang kayu. Itu jenisnya apa Pak? Maksudnya dia kapal nelayan atau kapal barang? Kapal barang. Oh memang kapal barang ya. Jadi memang peruntukannya sudah bisa memuat ini Pak, misalnya tabung atau apa? Ya memang begitu Pak, karena ini kebutuhan masyarakat Selayar. Tidak, maksud saya itu apa namanya jenisnya sudah bisa memuat seperti tabung begitu. Sudah peruntukannya. Jadi sebelum berangkat kapal itu sudah apa namanya pihak pesawatnya sudah mengeluarkan izin Pak? Sudah. Dan memang kondisi kapal itu dalam keadaan laik laut. Itu katanya Pak tenggelam di mana Pak? Di luarnya Tanah Belu. Oh belum masuk di perairan Selayar? Bukan, masih perairan Bulukumba. Itu sekitar pukul berapa Pak? Sekitar kurang lebih jam 1 lewat. Malam. Bapak langsung mendapatkan informasi Pak saat itu? Saat itu petugas jaga yang mendapatkan informasi itu siapa yang menolong Pak? Kapal dari sini juga, kapal tabung yang keluar evakuasi dengan adanya komunikasi tadi. Jadi langsung, jadi apa namanya, nelayan itu langsung? Bukan nelayan. Bukan nelayan, apa namanya? Kapal yang muat tabung. Itu apa namanya Pak? Kalau misalnya kapten kapal ya? Ya, nahkoda. Nahkoda kapal langsung menghubungi nelayan yang ada di sekitar itu atau kapal yang? Bukan nelayan. Jadi nahkoda langsung menghubungi nahkoda kapal yang ada di sini. Oh, yang ada di sini? Iya. Langsung berangkat di sini? Langsung dari sini? berangkat, iya. Tidak ada korban Pak? Tidak ada korban jiwa, semua selamat. Ada berapa orang? 6 orang termasuk nahkoda. Yang dia muat tabung ada berapa? 2.800. Rencananya mau dibawa kemana Pak? Ke Pulauan Selayar, karena memang tabung itu kebutuhan masyarakat di Pulauan Selayar. Kalau penyebab tenggelamnya sendiri karena apa Pak? Itu kita tapi ininya dia bilang ada benturan dengan kayu. Oh, berbenturan dengan kayu, akhirnya menyebabkan lambung bocor. Akhirnya air masuk. Ya. Sekarang posisi korban di mana Pak? Ada di rumahnya masing-masing. Oh sudah.
tidak sempat dibawa ke rumah sakit atau Tidak ada bagaimana? Pak, karena memang Saat itu Pak sempat terapung Pak korbannya. iya, ya menggunakan rakit. Berapa lama Pak di perairan laut sampai Ya, kurang ditemukan? dari 1 jam. Sampai ditemukan sama nakoda lain ya. Yang menemukan KLM apa Pak? Saya tertunggulan. Iya, saya akan jadi Tabung saja. tabung saja. Iya. KLM apa namanya Pak? KLM Cahaya Andika 01. Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Dan tentunya juga salam produktif. Kembali lagi berjumpa dengan saya Fiorina Jiretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 1 September 2023. Dan tentunya dalam program ini Tribun Timur akan menyajikan berita-berita terkini, teraktual, terupdate dan juga viral yang ada di Kota Makassar dan juga Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya yang telah dihimpun oleh rekan-rekan jurnalis Tribun Timur atau yang ada di lokasi untuk melaporkan secara langsung. Dan kali ini kita akan bahas terkait PDAM Gandeng Geologi Unhas Universitas Hasanuddin cari sumber air baku. Karena diketahui dampak fenomena alam El Nino melanda Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan untuk itu sejumlah wilayah di Kota Makassar telah terjadi kekeringan dan juga krisis air bersih. Bahkan warga mulai berburu air bersih karena pasokan PDAM di sebagian wilayah Kota Makassar pun tidak mengalir. Nah, untuk mengetahui kelanjutannya kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur Siti Aminah. Selamat sore rekan Siti Aminah. Baik rekan Pio, selamat sore. Baik, sebelum itu bagaimana kabar rekan Ami? Alhamdulillah sehat. Baik, iya. Terkait prolog yang sudah Vio bacakan, untuk Tribuners ketahui bahwa di Kota Makassar saat ini telah dilanda kekeringan dan juga krisis air. Boleh dijelaskan kalau dari informasi yang telah dihimpun rekan Ami terkait keadaan di Kota Makassar dalam menghadapi kekeringan seperti apa? Baik, Tribuners dan Vio di studio, dapat saya sampaikan bahwa sekarang ini Kota Makassar sedang dilanda kekeringan. Kekeringan merupakan dampak dari fenomena iklim El Nino yang menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Makassar mengalami kekeringan.
kekeringan atau kekurangan air bersih. Nah, ada beberapa kecamatan di Kota Makassar yang mengalami krisis air bersih. Sejauh ini yang telah didata oleh PDAM Kota Makassar ada 9 kecamatan, didominasi dari kecamatan yang berada di utara Kota Makassar seperti Kecamatan Wajo, Kecamatan Talo, Birikanaya, Tamalanrea hingga Kecamatan Tamalate. Dan Tribuners, setiap harinya warga Kota Makassar sudah banyak sekali yang mengeluh terkait kekeringan atau krisisnya air bersih yang melanda mereka karena aliran air dari PDAM sendiri sangat-sangat terbatas, bahkan ada warga yang sudah sama sekali tidak mendapatkan air bersih selama beberapa hari terakhir ini. Baik, Vio. Iya, mungkin terkait sistem yang diberlakukan saat ini oleh PDAM untuk seluruh warga di Kota Makassar, khususnya bagi 9 kecamatan, seperti apa, rekan Ami? Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa PDAM telah melakukan antisipasi untuk mencegah kemarau panjang yang terjadi dan juga terjadinya krisis air bersih di Kota Makassar. Salah satunya dengan memasang pompa suplesi di beberapa titik, salah satunya yakni di Bendungan Nipa-Nipa, dan kemudian PDAM juga telah memasang pompa di Sungai Moncongloe, namun hal tersebut tidak berdampak begitu signifikan terhadap cakupan air bersih di Kota Makassar karena memang kondisi air di beberapa titik tersebut termasuk di Nipa-Nipa juga sangat-sangat kering. Dan untuk suplai air di Kota Makassar sendiri, PDAM Kota Makassar mengandalkan suplai air dari Bendung Leko Pancing yang ada di Kabupaten Maros, dan itu juga kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan untuk menyuplai air ke seluruh warga Kota Makassar. Biasanya sumber air yang berasal dari Leko Pancing Kabupaten Maros itu debitnya 1.300 liter per detik. Sekarang saat ditempa El Nino, debit air berkurang hingga 500 atau 600 liter per detiknya. Vio. Baik, terkait 9 kecamatan yang sudah mengeluhkan ada terjadinya krisis air, mungkin di 6 kecamatan lainnya bagaimana kabarnya? Apakah hal serupa juga sudah mulai terjadi atau seperti apa? Ya, sejauh ini informasi yang dihimpun dari berbagai kecamatan, mereka suplai air mereka tetap mengalir, cuman untuk debitnya mengalami pengurangan, artinya tidak seintens atau selancar seperti hari-hari biasanya. Jadi jika warga di 9 kecamatan tersebut sudah betul-betul sangat krisis air bersih, di beberapa kecamatan lainnya itu juga sudah mengalami penurunan debit air bersih, namun tetap masih mendapatkan aliran air dari PDAM. Baik, untuk imbauan dari kantor PDAM sendiri, bagaimana untuk seluruh masyarakat di Kota Makassar? Baik, PDAM telah menginstruksi kepada seluruh masyarakat agar melakukan penghematan air karena bencana El Nino ini diprediksi berlangsung hingga November nanti. Jadi masih ada beberapa bulan ke depan masyarakat Kota Makassar akan kesusahan air bersih, dan informasinya juga kekeringan ini sudah dialami warga sejak 2 bulan terakhir ini, mulai bulan Juli lalu. Jadi mulai bulan 7 atau bulan Juli, dan akan diprediksi akan berlangsung hingga November nanti. Dan salah satu upaya PDAM untuk mengatasi krisis air bersih selain memasang pompa suplesi di beberapa titik tadi, yakni dengan membantu distribusi air bersih melalui mobil tangki air. Jadi PDAM menurunkan mobil tangkinya di sejumlah wilayah yang sangat kekeringan air bersih. Mereka menyalurkan air tersebut kepada masyarakat secara langsung dan secara gratis. Kemudian Dani Pemantau juga telah menginstruksikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran untuk membackup 20 mobil tangkinya agar digunakan oleh PDAM untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat setempat. Salah satu solusi
solusi juga yang ditawarkan oleh dari Pomanto terkait kekeringan ini, yakni menggandeng pihak Universitas Hasanuddin atau ahli geologi dari Unhas untuk mencari titik-titik air baku atau sumber-sumber air baku yang bisa membackup kurangnya atau krisisnya air bersih di Kota Makassar. Karena menurut Dani, pihak Unhas atau ahli geologi Unhas memiliki alat yang bagus untuk mendeteksi kualitas air kualitas air tanah. Jadi itu akan dimanfaatkan sebaik mungkin bekerja sama dengan PDAM dan Unhas agar ada sumber air baku baru yang didapatkan. Phil. Nah, sejauh ini kami belum melakukan koordinasi atau meminta tanggapan dari pihak ahli geologi Unhas, namun Wali Kota Makassar dari Pomanto mengaku sudah melakukan instruksi langsung kepada PDAM agar keduanya bisa saling berkomunikasi bagaimana cara agar krisis air bersih di Kota Makassar ini segera teratasi. Karena menurut Dani untuk melakukan hujan buatan itu mungkin bukan menjadi solusi karena awan katanya tidak ada awan yang bisa membantu terjadinya proses hujan buatan di Kota Makassar ini. Ya. Informasi dari Wali Kota Makassar dan Pomanto seharusnya hal itu segera dilakukan, mengingat masalah air bersih di Kota Makassar sangat-sangat mendesak karena air adalah kebutuhan sehari-hari masyarakat, kebutuhan yang selalu diperlukan dan sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dan dapat saya sampaikan juga beberapa masyarakat di Kota Makassar ada yang membeli air untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Air didapatkan dengan harga 5.000 satu jerigen atau kapasitas 20 liter. Baik. Mungkin terkait dari instansi BPBD, mungkin ada langkah-langkah yang mereka lakukan juga terkait bagaimana mungkin penjernihan air dan sebagainya? Boleh diinfokan? Baik. Ya, untuk BPBD sendiri, Kepala BPBD Kota Makassar Ahmad Hendra Hakamudin menyampaikan bahwa ada pengadaan purifier sebagai bentuk antisipasi jangka panjang untuk kekeringan yang terjadi di Kota Makassar. Nah, menurutnya sejauh ini dampak kekeringan masih bisa ditangani dengan penyediaan sarana tangki air ke titik-titik rawan sehingga dampaknya bisa dirasakan. Kemudian upaya tersebut melalui tangki air atau distribusi mobil tangki air dianggap bukan menjadi solusi yang permanen karena dampak El Nino diprediksi akan menyeberang hingga tahun 2024 mendatang. Itu menurut pernyataan dari Kepala BPBD Kota Makassar. Kemudian dalam proses pengadaan yang purifier tadi itu diharapkan bisa terlaksana tahun ini. Baik, Yo. Baik, terkait titik-titik rawan mungkin yang ada di Kota Makassar yang paling berdampak begitu, mungkin ada di wilayah mana, rekan Ami? Di wilayah utara Kota Makassar seperti di Kecamatan Talo, Kecamatan Wajo, Biringkanaya, kemudian Tamalandrea. Baik, oke. Terima kasih atas informasinya rekan Ami, dan tentunya informasi ini sangat diperlukan oleh seluruh Tribuners terkait bagaimana mengatasi dan juga langkah-langkah yang telah diberikan oleh Bapak Wali Kota beserta PDAM dan juga instansi lainnya. Terima kasih rekan Ami, selamat kembali bekerja. Baik Tribuners, berikut video liputan beserta wawancara bersama Beni Iskandar selaku Dirut PDAM Kota Makassar. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ini berdasarkan pantauannya bagaimana kondisi dari Leko Pancing ini, Pak? Hari ini
tanggal 30 Agustus 2023, tepatnya di hari Rabu, kami jajaran Direksi Pemdayaan Kota Makassar lengkap, ada Ibu Direktur Keuangan, ada Ibu Direktur Umum dan Pelayanan, dan Direktur Air Limbah, mengangkat pejabat Direktur Teknik, dan saya sendiri Direktur Utama Pemdayaan Kota Makassar melakukan kegiatan press tour, lihat langsung bendungan Leko Pancing terkait adanya El Nino yang kami duga menjadi penyebabnya, atau dengan kata lain kemarau panjang di tahun 2023 ini. Kita bisa melihat langsung bagaimana keadaan sumber air baku Pemdayaan Kota Makassar yang berada di bendungan Leko Pancing. Rekan-rekan pers, rekan-rekan media yang kami hormati bisa melihat langsung keadaan sumber air baku kami yang ada di Leko Pancing ini. Inilah yang menyebabkan distribusi air Pemdayaan Kota Makassar ke utara kota dan timur kota menjadi berkurang, sehingga banyak masyarakat yang mengalami dampak dari kekurangan distribusi air kami. Untuk langkah-langkah ke depannya seperti apa? Kita sudah mengantisipasi sebenarnya sejak bulan Juni, sudah menurunkan pompa supresi tepatnya di Sungai Montong-Loe. Tapi ya kenyataannya kita melihat sendiri bahwa sumber air baku kita berkurang, sehingga kita mengantisipasi dengan memberikan layanan optimal melalui mobil tangki. Dan kita sudah bekerja sama dengan beberapa kecamatan yang terdampak untuk memberikan kami data-data tentang daerah-daerah atau kelurahan-kelurahan yang kekurangan atau tidak mendapatkan air. Dan kami suplai melalui mobil tangki. Kita sudah koordinasi juga dengan Dinas Pemadam Kebakaran untuk meminta bantuan mobil tangki, karena keterbatasan kami dari 15 unit mobil tangki kami hari ini yang bisa optimal beroperasi cuma 9 unit. Pak, dengan kondisi air baku seperti ini, itu sudah kadang bisa diolah, kadang tidak bisa diolah. Sama dengan WTP kami yang di Antang juga begitu, jadi pompa kami on off. Kalau sumber air bakunya cukup ya kita menyalakan pompa, tapi kalau tidak cukup kita matikan pompa kami. kalau distribusi air dengan menggunakan mobil tangki, Pak, sejak kapan sudah mulai dilakukan? Sejak bulan lalu kami sudah mulai melayani semua pengaduan karena di utara kota itu kemarin ketika kita memasang 2 pompa inline bersamaan dengan datangnya kemarau yang panjang, sehingga efektivitas dari pompa inline yang kami pasang belum bisa kami uji coba. Pak Wali Kota dan dengan melibatkan PDAM akan bekerja sama dengan ahli geologi Unhas, khususnya geolistrik, untuk mencari sumber-sumber air untuk dilakukan pengeboran menjadi sumber air yang baru. Itu inisiasi dari Pak Wali Kota yang akan melibatkan kami PDAM dengan Universitas Hasanuddin, khususnya Fakultas Geologi, khususnya geolistrik. Itu sudah terbentuk? Sudah diperintahkan oleh Pak Wali kepada PDAM. Tapi sudah terbentuk ini dari Mas? Baru kami akan inisiasi. Lokasi mana yang dibidik itu, Pak? Kerjasamanya nanti geologi Unhas secara geolistrik akan mencari sumber-sumber air yang baru. Mekanisme tentang pemboran nanti mungkin menjadi tanggung jawabnya PDAM. Begitu perintah Wali Kota kepada kami. Kalau yang ditinjau dari PDAM, mungkin ya lokasi-lokasi potensial itu di daerah Makassar. Saya kira kalau di bagian selatan, Goa mungkin masih mumpuni ya, bisa ada sumber-sumber air di sana. Kemudian memang ke depan ya suka atau tidak suka bendungan karet Sungai Talok sudah harus terbangun. Kita tinggal menunggu regulasi dari pemerintah pusat, khususnya sumber daya alam cipta karya, Kementerian PUPR. Itu kebutuhannya.
Siap. Ini nih. Dalam sini Iya, ini dia yang ke sana nih. Iya, keluar ini. Keluar nanti yang di bukaan sana itu. Ya, yang tempat mandi-mandi anak-anak itu. Ya, di sana keluar. Berapa meter turun ini? Kalau ini untuk irigasi. Ini berapa meter? Yang mana? Berapa meter turun? Saya tidak tahu di jarak. Kalau ini kurangnya di atas pelimpahan ini. Kalau dia airnya melimpah itu kurangnya. Tadi 20 cm di atas pelimpahan air terjun. Ya nanti dia akan lewat ini baru kita tuliskan di atas pelimpahan. 300. Iya. Sekarang hanya sampai 600 sampai 800 meter per detik. 50%. Iya, 50%. Tadi itu sebenarnya jembatan Moncongloy kita lewati. Itu pompa suplesi diturunkan itu di bulan Juni di situ. Pompa suplesi diturunkan itu dengan harapan membantu sebenarnya ini. Menghisap. Itu tadi di sini di Moncongloy. Karena itu pun sekarang sumber air yang sungai ini sudah mengalami pendangkalan yang sangat kecil. Dan kalau sekali itu tidak bisa disedot karena air yang ada di sini tidak mencukupi untuk kita ambil air ini. Jadinya kalau begitu modelnya stop lagi pompa, diantang, stop pompa antang karena air tidak cukup masuk. Nanti ada lagi air tambahan lagi baru disedot lagi. Seperti itu modelnya. Jadi memang riskan sih. Jadi makanya ini ya sengaja untuk Normalnya itu kapan di atas logo TU kapan ini? ya. Itu normalnya ada itu logonya. Ya. 00. Turun sekali ini. Kalau dia menyuplai berarti dia di atas. Iya. Di sini di atas ini tuh. Iya. Kalau dia mengirim air di atas ini. Iya Pak. 30. Iya. Meter sampai meter kanan. Berarti ini dikasih dulu. Sementara masih terbuka. Iya. Karena saya ikuti air, kalau turun lagi air saya ikuti. Karena saya takutnya tiba-tiba dalam banjir malam bisa jebol. Iya. Makanya ini antisipasi saja. pas sampai ada tiba-tiba kayak kemarin di Pulau belum ada tanda-tanda mendung. Ya, kalau terlalu tinggi bukaan baru besar air, bisa jebol di dalam saluran. Ini rata jerigennya begini Bu Di, semua tingginya Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini Bu? Enggak tahu punyanya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa Bu? Maksudku kita Enggak tahu bilang berapa itu. dapat berapa? 100.000 per hari Bu Di. Dari jam berapa gini jual begini Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai jam 11 malam. 11 malam? Iya. Oh ini mau diantar lagi. Oh 6 manu Di, 6 jerigen Di. 6 jerigen. 1 bentol. Kalau itu bor tahu kedalaman berapa itu bor tahu? 4 feet lagi. Berarti sekitar 20 meter Di. Tiap malam seperti ini antri air.
Wah, saya tidak mau dipotong. Dengan lagi saya tidak mau dipotong. Banyak memang Pak Di, masuk yang terdapat kekeringan begini Pak Di. Yang mana? Yang terdapat kekeringan sampai beli air begini banyak Di. Satu apa ini? Pak, saya Pak, satu jerigen berapa itu harganya kalau gitu? Jerigennya dia 3.000. Satu jerigen 3.000. Kalau tiap harinya biasa habis berapa jerigen Pak? Ayo dari tahu nih. Bisa sampai ratusan ya? Ya ada sih. Ada ratusan Di. Ayo kalau Pak itu blok apa itu? Oh, salah. Iya apa? Kalau mau begitu blok dia biasa. Kalau tidak kembali nih, kita balik bicara tuh. Oh, pergi cari jerigennya? Iya, kita kembali Pak tuh. Banyak begitu tidak kembali. Biasa nanti bulan tahun depan baru didapat. Pergi cari ternyata jerigen lama kan. Dari media apa ini Pak? Tribun Pak. Tribun ini. Tangan koresponden di Palalang. Iya, wajib. Supaya belum apa supaya. Hah? 10. Paling gede ke sana. Tiap malam antre warga. Berapa tadi? Kita ambil 4. Jerigen. Berapa aja tadi? Belum. 100. Jangan mau reka 10. Tiap malam antre air. Per jerigennya harganya 3.000. Dengan kapasitas isi jerigen sekitar 20 liter. Berlangsung sudah sepekan terakhir, Tribuners, warga di Nusa Tamalan Raya ini antri air yang membeli air dalam jerigen. Tiap malam juga kita itu Pak, beli air begini. Iya. Di mana tinggal Pak? Di kolektor Kelai. Dalam satu malam berapa jerigen kita butuhkan habiskan air Pak? Karena 5 mungkin ya. Di warga Nusa Tamalan Raya ini hampir tiap malamnya antri membeli air seharga 3.000 per jerigen. Tribuners, demikian dulu kita. Ini rata jerigennya begini Bu Di, semua tingginya Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini Bu? Enggak tahu punyanya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa Bu? Maksudku kita Enggak tahu bilang berapa itu. dapat berapa? 100.000 per hari Bu Di. Dari jam berapa gini jual begini Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai
jam 11 malam. 11 malam? Iya. Oh ini mau diantar lagi. Oh 6 manu di, 6 jerigen di. 6 jerigen. 1. Edisi Jumat 1 September 2023, saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan tentunya hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners bisa akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fernanda Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Ya, Andika tenggelam di wilayah Laut Bonto Bahari, Kamis 31 Agustus 2023. Kapal itu berlayar dari Pelabuhan Lepe tujuan Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar tenggelam. Kapal mengangkut 2.800 biji tabung gas dari Bulukumba tujuan Selayar. Sebelum tenggelam, kapal dilaporkan mengalami kebocoran. Dugaan sementara, kapal mengalami kebocoran terkena batang kayu. Itu jenisnya apa Pak? Maksudnya dia kapal nelayan atau kapal barang? Kapal barang. Oh memang kapal barang ya. Jadi memang peruntukannya sudah bisa memuat ini Pak, misalnya tabung atau apa? Ya memang begitu Pak, karena ini kebutuhan masyarakat Selayar. Tidak, maksud saya itu apa namanya jenisnya sudah bisa memuat seperti tabung begitu. Sudah peruntukannya. Jadi sebelum berangkat kapal itu sudah apa namanya pihak sahabatnya sudah mengeluarkan izin Pak? Sudah. Dan memang kondisi kapal itu dalam keadaan laik laut. Itu katanya Pak tenggelam di mana Pak? Di luarnya Tanah Beto. Oh belum masuk di perairan Selayar? Bukan, masuk perairan belum. Sekitar pukul berapa Pak? Sekitar kurang lebih jam 1 lewat. Malam. Bapak langsung mendapatkan informasi Pak saat itu? Saat itu petugas jaga yang mendapatkan informasi itu siapa yang menolong Pak? Kapal dari sini juga, kapal tabung yang baru evakuasi dengan adanya komunikasi tadi. Jadi langsung, apa namanya, nelayan itu langsung? Bukan nelayan. Bukan nelayan. Apa namanya? Kapal yang muat tabung. Itu apa namanya Pak? Kalau misalnya kapten kapal ya? Ya, nahkoda. Nahkoda kapal langsung menghubungi nelayan yang ada di sekitar itu atau kapal yang? Bukan nelayan. Ya. Jadi nahkoda langsung menghubungi nahkoda kapal yang ada di sini. Oh, yang ada di sini? Ya. Langsung berangkat di sini langsung dari sini? Berangkat, ya. Tidak ada korban Pak? Tidak ada korban jiwa, semua selamat. Ada berapa orang? 6 orang termasuk nahkoda. Yang dia muat tabung ada berapa? 2.800. Rencananya mau dibawa kemana Pak? Ke Pulauan Selayar, karena memang tabung itu kebutuhan masyarakat di Pulauan Selayar. Kalau penyebab tenggelamnya sendiri karena apa Pak? Itu kita tapi ininya dia bilang ada benturan dengan kayu. Oh, berbenturan dengan kayu, akhirnya menyebabkan lambung bocor. Akhirnya air masuk. Ya. Sekarang posisi korban di mana Pak? Ada di rumahnya masing-masing. Oh sudah sempat dibawa ke rumah sakit atau tidak ada Pak, karena memang
saat itu Pak sempat terapung Pak korbannya. Iya, ya menggunakan rakit. Berapa lama Pak di perairan laut sampai Ya, kurang ditemukan? dari 1 jam. Sampai ditemukan sama nakoda lain ya. Yang menemukan KLM apa Pak? Saya telepon bulan ini. Iya, siapa namanya tadi? Tabung saja. Tabung saja. Iya. KLM apa namanya Pak? KLM Cahaya Andika 01. Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Dan tentunya juga salam produktif. Kembali lagi berjumpa dengan saya Fiorina Jiretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 1 September 2023. Dan tentunya dalam program ini Tribun Timur akan menyajikan berita-berita terkini, teraktual, terupdate dan juga viral yang ada di Kota Makassar dan juga Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya yang telah dihimpun oleh rekan-rekan jurnalis Tribun Timur atau yang ada di lokasi untuk melaporkan secara langsung. Dan kali ini kita akan bahas terkait PDAM gandeng Geologi Unhas Universitas Hasanuddin cari sumber air baku. Karena diketahui dampak fenomena alam El Nino melanda Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan untuk itu sejumlah wilayah di Kota Makassar telah terjadi kekeringan dan juga krisis air bersih. Bahkan warga mulai berburu air bersih karena pasokan PDAM di sebagian wilayah Kota Makassar pun tidak mengalir. Nah, untuk mengetahui kelanjutannya, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, Siti Aminah. Selamat sore, rekan Siti Aminah. Baik, rekan Pio, selamat sore. Baik, sebelum itu bagaimana kabar rekan Ami? Alhamdulillah sehat. Baik, iya. Terkait prolog yang sudah Vio bacakan, untuk Tribuners ketahui bahwa di Kota Makassar saat ini telah dilanda kekeringan dan juga krisis air. Boleh dijelaskan kalau dari informasi yang telah dihimpun rekan Ami terkait keadaan di Kota Makassar dalam menghadapi kekeringan seperti apa? Baik, Tribuners dan Pio di studio, dapat saya sampaikan bahwa sekarang ini Kota Makassar sedang dilanda kekeringan. Kekeringan merupakan dampak dari fenomena iklim El Nino yang menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Makassar mengalami kekeringan atau kekurangan air bersih. Nah, ada beberapa kecamatan di Kota Makassar yang mengalami krisis air bersih sejauh ini yang telah didata oleh PDAM Kota
Makassar ada 9 kecamatan, didominasi dari kecamatan yang berada di utara kota Makassar seperti Kecamatan Wajo, Kecamatan Talo, Birikanaya, Tamalan Rea hingga Kecamatan Tamalate. Dan Tribuners, setiap harinya warga kota Makassar sudah banyak sekali yang mengeluh terkait kekeringan atau krisisnya air bersih yang melanda mereka karena aliran air dari PDAM sendiri sangat-sangat terbatas, bahkan ada warga yang sudah sama sekali tidak mendapatkan air bersih selama beberapa hari terakhir ini. Baik, Vio. Iya, mungkin terkait sistem yang diberlakukan saat ini oleh PDAM untuk seluruh warga di Kota Makassar, khususnya bagi 9 kecamatan seperti apa, rekan Ami? Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa PDAM telah melakukan antisipasi untuk mencegah kemarau panjang yang terjadi dan juga terjadinya krisis air bersih di Kota Makassar. Salah satunya dengan memasang pompa suplesi di beberapa titik, salah satunya yakni di Bendungan Nipa-Nipa, dan kemudian PDAM juga telah memasang pompa di Sungai Moncongloe, namun hal tersebut tidak berdampak begitu signifikan terhadap cakupan air bersih di Kota Makassar karena memang kondisi air di beberapa titik tersebut termasuk di Nipa-Nipa juga sangat-sangat kering. Dan untuk suplai air di Kota Makassar sendiri, PDAM Kota Makassar mengandalkan suplai air dari Bendung Leko Pancing yang ada di Kabupaten Maros, dan itu juga kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan untuk menyuplai air ke seluruh warga Kota Makassar. Biasanya sumber air yang berasal dari Leko Pancing Kabupaten Maros itu debitnya 1.300 liter per detik. Sekarang saat ditempa El Nino, debit air berkurang hingga 500 atau 600 liter per detiknya. Phil. Baik, terkait 9 kecamatan yang sudah mengeluhkan ada terjadinya krisis air, mungkin di 6 kecamatan lainnya bagaimana kabarnya? Apakah hal serupa juga sudah mulai terjadi atau seperti apa? Ya, sejauh ini informasi yang dihimpun dari berbagai kecamatan, mereka suplai air mereka tetap mengalir, cuman untuk debitnya mengalami pengurangan, artinya tidak seintens atau selancar seperti hari-hari biasanya. Jadi jika warga di 9 kecamatan tersebut sudah betul-betul sangat krisis air bersih, di beberapa kecamatan lainnya itu juga sudah mengalami penurunan debit air bersih, namun tetap masih mendapatkan aliran air dari PDAM. Baik, untuk imbauan dari kantor PDAM sendiri, bagaimana untuk seluruh masyarakat di Kota Makassar? Baik, PDAM telah menginstruksi kepada seluruh masyarakat agar melakukan penghematan air karena bencana El Nino ini diprediksi berlangsung hingga November nanti. Jadi masih ada beberapa bulan ke depan masyarakat Kota Makassar akan kesusahan air bersih, dan informasinya juga kekeringan ini sudah dialami warga sejak 2 bulan terakhir ini, mulai bulan Juli lalu. Jadi mulai bulan 7 atau bulan Juli, dan akan diprediksi akan berlangsung hingga November nanti. Dan salah satu upaya PDAM untuk mengatasi krisis air bersih selain memasang pompa suplesi di beberapa titik tadi, yakni dengan membantu distribusi air bersih melalui mobil tangki air. Jadi PDAM menurunkan mobil tangkinya di sejumlah wilayah yang sangat kekeringan air bersih. Mereka menyalurkan air tersebut kepada masyarakat secara langsung dan secara gratis. Kemudian Dani Pemantau juga telah menginstruksikan kepada
Dinas Pemadam Kebakaran untuk membackup 20 mobil tangkinya agar digunakan oleh PDAM untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat setempat. Salah satu solusi juga yang ditawarkan oleh dari Pomanto terkait kekeringan ini yakni menggandeng pihak Universitas Hasanuddin atau ahli geologi dari Unhas untuk mencari titik-titik air baku atau sumber-sumber air baku yang bisa membackup kurangnya atau krisisnya air bersih di Kota Makassar, karena menurut Dani pihak Unhas atau ahli geologi Unhas memiliki alat yang bagus untuk mendeteksi kualitas air kualitas air tanah. Jadi itu akan dimanfaatkan sebaik mungkin bekerja sama dengan PDAM dan Unhas agar ada sumber air baku baru yang didapatkan. Phil. Nah, sejauh ini kami belum melakukan koordinasi atau meminta tanggapan dari pihak ahli geologi Unhas, namun Wali Kota Makassar dari Pomanto mengaku sudah melakukan instruksi langsung kepada PDAM agar keduanya bisa saling berkomunikasi bagaimana cara agar krisis air bersih di Kota Makassar ini segera teratasi, karena menurut Dani untuk melakukan hujan buatan itu mungkin bukan menjadi solusi karena awan katanya tidak ada awan yang bisa membantu terjadinya proses hujan buatan di Kota Makassar ini. Ya, informasi dari Wali Kota Makassar dan Pomanto seharusnya hal itu segera dilakukan, mengingat masalah air bersih di Kota Makassar sangat-sangat mendesak, karena air adalah kebutuhan sehari-hari masyarakat, kebutuhan yang selalu diperlukan dan sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dan dapat saya sampaikan juga beberapa masyarakat di Kota Makassar ada yang membeli air untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Air didapatkan dengan harga 5.000 satu jerigen atau kapasitas 20 liter. Baik. Mungkin terkait dari instansi BPBD, mungkin ada langkah-langkah yang mereka lakukan juga terkait bagaimana mungkin penjernihan air dan sebagainya? Boleh diinfokan? Baik. Ya, untuk BPBD sendiri, Kepala BPBD Kota Makassar Ahmad Hendra Hakamudin menyampaikan bahwa ada pengadaan free bayar sebagai bentuk antisipasi jangka panjang untuk kekeringan yang terjadi di Kota Makassar. Nah, menurutnya sejauh ini dampak kekeringan masih bisa ditangani dengan penyediaan sarana tangki air ke titik-titik rawan sehingga dampaknya bisa dirasakan. Kemudian upaya tersebut melalui tangki air atau distribusi mobil tangki air dianggap bukan menjadi solusi yang permanen, karena dampak El Nino diprediksi akan menyeberang hingga tahun 2024 mendatang. Itu menurut pernyataan dari Kepala BPBD Kota Makassar. Kemudian dalam proses pengadaan yang purifier tadi itu diharapkan bisa terlaksana tahun ini. Baik, Vio. Baik, terkait titik-titik rawan mungkin yang ada di Kota Makassar yang paling berdampak begitu, mungkin ada di wilayah mana, rekan Ami? Di wilayah utara Kota Makassar seperti di Kecamatan Talo, Kecamatan Wajo, Biringkanaya, kemudian Tamalandrea. Baik, oke. Terima kasih atas informasinya rekan Ami, dan tentunya informasi ini sangat diperlukan oleh seluruh Tribuners terkait bagaimana mengatasi dan juga langkah-langkah yang telah diberikan oleh Bapak Wali Kota beserta PDAM dan juga instansi lainnya. Terima kasih rekan Ami, selamat kembali bekerja.
Baik Tribuners, berikut video liputan beserta wawancara bersama Beni Iskandar selaku Dirut PDAM Kota Makassar. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ini berdasarkan pantauannya bagaimana kondisi dari Leko Pancing ini, Pak? Hari ini tanggal 30 Agustus 2023, tepatnya di hari Rabu, kami jajaran Direksi PDAM Kota Makassar lengkap. Ada Ibu Direktur Keuangan, ada Ibu Direktur Umum dan Pelayanan, dan Direktur Air Limbah, mengangkat pejabat Direktur Teknik. Dan saya sendiri Direktur Utama PDAM Kota Makassar melakukan kegiatan press tour, lihat langsung bendungan Leko Pancing terkait adanya El Nino yang kami duga menjadi penyebabnya, atau dengan kata lain kemarau panjang di tahun 2023 ini. Kita bisa melihat langsung bagaimana keadaan sumber air baku PDAM Kota Makassar yang berada di bendungan Leko Pancing. Rekan-rekan pers, rekan-rekan media yang kami hormati bisa melihat langsung keadaan sumber air baku kami yang ada di Leko Pancing ini. Inilah yang menyebabkan distribusi air PDAM Kota Makassar ke utara kota dan timur kota menjadi berkurang, sehingga banyak masyarakat yang mengalami dampak dari kekurangan distribusi air kami. Untuk langkah-langkah ke depannya seperti apa? Kita sudah mengantisipasi sebenarnya sejak bulan Juni, sudah menurunkan pompa supresi tepatnya di Sungai Montongloe. Tapi ya kenyataannya kita melihat sendiri bahwa sumber air baku kita berkurang, sehingga kita mengantisipasi dengan memberikan layanan optimal melalui mobil tangki. Dan kita sudah bekerja sama dengan beberapa kecamatan yang terdampak untuk memberikan kami data-data tentang daerah-daerah atau kelurahan-kelurahan yang kekurangan atau tidak mendapatkan air. Dan kami suplai melalui mobil tangki. Kita sudah koordinasi juga dengan Dinas Pemadam Kebakaran untuk meminta bantuan mobil tangki, karena keterbatasan kami dari 15 unit mobil tangki kami, hari ini yang bisa optimal beroperasi cuma 9 unit. Pak, dengan kondisi air baku seperti ini, itu sudah kadang bisa diolah, kadang tidak bisa diolah. Sama dengan WTP kami yang di Antang juga begitu, jadi pompa kami on off. Kalau sumber air bakunya cukup ya kita menyalakan pompa, tapi kalau tidak cukup kita matikan pompa kami. kalau distribusi air dengan menggunakan mobil tangki, Pak, sejak kapan sudah mulai dilakukan? Sejak bulan lalu kami sudah melayani semua pengaduan karena di utara kota itu kemarin ketika kita memasang 2 pompa inline bersamaan dengan datangnya kemarau yang panjang, sehingga efektivitas dari pompa inline yang kami pasang belum bisa kami uji coba. Pak Wali Kota dan dengan melibatkan PDAM akan bekerja sama dengan ahli geologi Unhas, khususnya geolistrik, untuk mencari sumber-sumber air untuk dilakukan pengeboran menjadi sumber air yang baru. Itu inisiasi dari Pak Wali Kota yang akan melibatkan kami PDAM dengan Profesor Hasanuddin, khususnya Fakultas Geologi, khususnya geolistrik. Itu sudah terbentuk? Sudah diperintahkan oleh Pak Wali kepada PDAM. Tapi sudah terbentuk ini dari baru kami akan inisiasi. Lokasi mana yang dibidik itu, Pak? Kerjasamanya nanti geologi Unhas secara geolistrik akan mencari sumber-sumber air yang baru. Mekanisme tentang pemboran nanti mungkin menjadi tanggung jawabnya PDAM. Begitu perintah Wali Kota kepada kami. Kalau yang ditinjau dari PDAM, mungkin lokasi-lokasi potensial itu di daerah mana? Saya kira kalau di bagian selatan, Goa mungkin masih mumpuni ya, bisa ada sumber-sumber air di sana. Kemudian memang ke depan ya suka atau tidak suka bendungan karet Sungai Talok sudah harus terbangun. Kita tinggal menunggu regulasi dari pemerintah pusat, khususnya sumber daya alam cipta karya, Kementerian PUPR. Itu kebutuhannya.
Siap. Ini nih. Dalam situ ya. Iya, ini dia yang kesana nih. Dia keluar ini. Keluar nanti yang di buka aja ada ya, yang tempat mandi anak-anak itu. Ya di sana keluar. Berapa meter turun ini? Kalau ini untuk irigasi. Ini berapa meter? Kemana? Berapa meter turun? Saya tidak tahu di jarak. Kalau ini kurangnya di atas pelimpahan ini. Kalau dia airnya melimpah itu kurangnya. Tadi 20 cm di atas pelimpahan air terjun. Ya nanti dia kalau lewat ini baru kita tuliskan di atas pelimpahan. 300. Iya. Sekarang hanya sampai 600 sampai 800 meter per detik. 50%. Iya, menurun 50%. Tadi itu sebenarnya jembatan Moncongloy kita lewati. Itu pompa suplesi diturunkan itu di bulan Juni di situ. Pompa suplesi diturun itu dengan harapan membantu sebenarnya ini. Menghisap. Itu tadi di sini Moncongloy. Karena itu pun sekarang sumber air yang sungai ini sudah mengalami pendangkalan yang sangat kecil. Dan kalau sekali itu tidak bisa disedot karena air yang ada di sini tidak mencukupi untuk kita ambil di air ini. Jadinya kalau begitu modelnya stop lagi pompa, diantang, stop pompa antang karena air tidak cukup masuk. Nanti ada lagi air tambahan lagi baru disedot lagi. Seperti itu modelnya. Jadi memang riskan sih. Jadi makanya ini ya sengaja untuk Normalnya itu kapan di atas logo TU kapan ini? ya. Itu normalnya ada itu logonya. Ya. 00. Turun sekali ini. Kalau dia menyuplai berarti dia di atas. Iya. Di sini di atas ini tuh. Iya. Kalau dia mengirim air di atas ini. Iya Pak. 30. Iya. 1 meter sampai meter ke kanan. Siap. Berarti ini dikasih dulu. Sementara masih terbuka. Iya. Karena saya ikuti air, kalau turun lagi air saya ikuti. Karena tidak takutnya tiba-tiba datang banjir malam, bisa jebol. Iya. Makanya ini antisipasi saja pas sampai ada tiba-tiba kayak kemarin dulu belum ada tanda-tanda mendung ya, kalau terlalu tinggi bukaan baru besar air bisa jebol di dalam saluran. Ini rata jerigennya begini Bu Di, semua tingginya Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini Bu? Enggak tahu punyanya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa Bu? Maksudku kita Enggak aku tahu bilang berapa itu. dapat berapa? 200.000 per hari Bu Di. Dari jam berapa gini jual begini Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai jam 11 malam. 11 malam? Iya. Oh ini mau diantar lagi. Oh 6 manu Di, 6 jerigen Di. 6 jerigen. 1 bentol. Kalau itu bor tahu kedalaman berapa itu bor tahu? 4 mil aja. Berarti sekitar 20 meter Di. Tiap malam seperti ini antri air.
Wah, saya tidak mau dipotong. Dengan lagi saya tidak mau dipotong. Banyak memang Pak Di, masuk yang terdapat kekeringan begini Pak Di. Yang mana? Yang terdapat kekeringan sampai beli air begini banyak Di. Apa ini? Pak, satu jerigen berapa itu harganya kalau gitu? Jerigennya aja 3.000. Satu jerigen 3.000. Kalau tiap harinya biasa habis berapa jerigen Pak? Dari tahu nih. Bisa sampai ratusan ya? Ya ada sih. Ada ratusan Di. Kalau Pak itu bakal blok apa itu? Oh, tahu. Iya apa? Kalau mau begitu bloknya biasa. Kalau tidak kembali nih, kita balik bicara tuh. Oh, pergi cari jerigennya? Iya, kita kembali Pak tuh. Banyak begitu tidak harus kembali. Biasa nanti bulan tahun depan pergi dapat, pergi cari jerigen ternyata jerigen lama enggak. Dari media apa ini Pak? Tribun Pak. Tribun ini. Tangan koresponden di Palalang. Iya, wajib. Mai belum apa supaya. Hah? 10. Jam malam antre warga. Berapa tadi? Kita ambil 4 jerigen. 4 jerigen. 2.000. Berapa aja tadi? Belum. 100. Jangan mau reka 10. Tiap malam antri air per jerigennya harganya 3.000 dengan kapasitas isi jerigen sekitar 20 liter. Berlangsung sudah sepekan terakhir, Tribuners, warga di Nusa Tamalan Raya ini antri air yang membeli air dalam jerigen. Tiap malam juga kita itu Pak, beli air begini? Iya. Di mana tinggal Pak? Di kolektor Kelai. Dalam satu malam berapa jerigen kita butuhkan habiskan air Pak? Karena 5 mungkin ya? Di warga Nusa Tamalan Raya ini hampir tiap malamnya antri membeli air seharga 3.000 per jerigen. Tribuners, demikian dulu vlog kita. Ini rata jerigennya begini Bu Di, semua tingginya Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini Bu? Enggak tahu punyanya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa Bu? Maksudku kita Enggak tahu bilang berapa itu. dapat berapa? 200.000 per hari Bu Di. Dari jam berapa gini jual begini Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai
jam 11 malam. 11 malam? Iya. Oh ini mau diantar lagi. Oh 6 manu di, 6 jerigen di. 6 jerigen. 1. Edisi Jumat 1 September 2023, saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, dan tentunya hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners bisa akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fernanda Retno, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Ya, Andika tenggelam di wilayah Laut Bonto Bahari, Kamis 31 Agustus 2023. Kapal itu berlayar dari Pelabuhan Lepe tujuan Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar tenggelam. Kapal mengangkut 2.800 biji tabung gas dari Bulukumba tujuan Selayar. Sebelum tenggelam, kapal dilaporkan mengalami kebocoran. Dugaan sementara, kapal mengalami kebocoran terkena batang kayu. Itu jenisnya apa Pak? Maksudnya dia kapal nelayan kah atau kapal barang? Kapal barang. Oh memang kapal barang ya. Jadi memang peruntukannya sudah bisa memuat ini Pak, misalnya tabung atau apa? Ya memang begitu Pak, karena ini kebutuhan masyarakat Selayar. Tidak, maksud saya itu apa namanya jenisnya sudah bisa memuat seperti tabung begitu. Sudah peruntukannya. Sudah. Jadi sebelum berangkat kapal itu sudah apa namanya pihak perusahaannya sudah mengeluarkan izin Pak? Sudah. Dan memang kondisi kapal itu dalam keadaan laik laut. Itu katanya Pak tenggelam di mana Pak? Di luarnya Tanah Biru. Oh belum masuk di perairan Selayar? Bukan, masuk perairan belum. Sekitar pukul berapa Pak? Sekitar kurang lebih jam 1 lewat. Malam. Bapak langsung mendapatkan informasi Pak saat itu? Saat itu petugas jaga yang mendapatkan informasi. Itu siapa yang menolong Pak? Kapal dari sini juga, kapal tabung yang evakuasi dengan adanya komunikasi. Jadi langsung, jadi apa namanya, nelayan itu langsung? Bukan nelayan. Bukan nelayan. Apa namanya? Kapal yang muat tabung. Itu apa namanya Pak? Kalau misalnya apa? Kapten kapal ya? Ya, nahkoda. Nahkoda kapal langsung menghubungi nelayan yang ada di sekitar itu atau kapal yang? Bukan nelayan. Ya. Jadi nahkoda langsung menghubungi nahkoda kapal yang ada di sini. Oh, yang ada di sini? Ya. Langsung berangkat di sini? Langsung dari sini? Berangkat, ya. Tidak ada korban Pak? Tidak ada korban jiwa, semua selamat. Ada berapa orang? 6 orang termasuk nahkoda. Oh, dia muat tabung ada berapa? 2.800. Rencananya mau dibawa kemana Pak? Ke Pulauan Selayar, karena memang tabung itu kebutuhan masyarakat di Pulauan Selayar. Kalau penyebab tenggelamnya sendiri karena apa Pak? Itu kita ini, tapi intinya dia bilang ada benturan dengan kayu. Oh, berbenturan dengan kayu, akhirnya menyebabkan lambung bocor. Akhirnya air masuk. Ya. Sekarang posisi korban di mana Pak? Ada di rumahnya masing-masing. Oh sudah. Tidak sempat dibawa ke rumah sakit atau tidak ada Pak.
karena memang Saat itu Pak sempat terapung Pak korbannya. iya, ya menggunakan rakit. Berapa lama Pak di perairan laut sampai Ya, kurang ditemukan? lebih 1 jam. Sampai ditemukan sama nakoda lain ya. Yang menemukan KLM apa Pak? Saya telepon dulu ini. Iya, saya akan tadi. Tabung saja. Tabung saja. Iya. KLM apa namanya Pak? KLM Cahaya Andika 01. Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Dan tentunya juga salam produktif. Kembali lagi berjumpa dengan saya Fiorina Jiretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 1 September 2023. Dan tentunya dalam program ini Tribun Timur akan menyajikan berita-berita terkini, teraktual, terupdate dan juga viral yang ada di Kota Makassar dan juga Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya yang telah dihimpun oleh rekan-rekan jurnalis Tribun Timur atau yang ada di lokasi untuk melaporkan secara langsung. Dan kali ini kita akan bahas terkait PDAM gandeng Geologi Unhas Universitas Hasanuddin cari sumber air baku. Karena diketahui dampak fenomena alam El Nino melanda Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan untuk itu sejumlah wilayah di Kota Makassar telah terjadi kekeringan dan juga krisis air bersih. Bahkan warga mulai berburu air bersih karena pasokan PDAM di sebagian wilayah Kota Makassar pun tidak mengalir. Nah, untuk mengetahui kelanjutannya, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, Siti Aminah. Selamat sore, rekan Siti Aminah. Baik, rekan Vio, selamat sore. Baik, sebelum itu bagaimana kabar rekan Ami? Alhamdulillah sehat. Baik, iya. Terkait prolog yang sudah Vio bacakan, untuk Tribuners ketahui bahwa di Kota Makassar saat ini telah dilanda kekeringan dan juga krisis air. Boleh dijelaskan kalau dari informasi yang telah dihimpun rekan Ami terkait keadaan di Kota Makassar dalam menghadapi kekeringan seperti apa? Baik, Tribuners dan Vio di studio, dapat saya sampaikan bahwa sekarang ini Kota Makassar sedang dilanda kekeringan. Kekeringan merupakan dampak dari fenomena iklim El Nino yang menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Makassar mengalami kekeringan.
kekeringan atau kekurangan air bersih. Nah, ada beberapa kecamatan di Kota Makassar yang mengalami krisis air bersih sejauh ini yang telah didata oleh PDAM Kota Makassar. Ada 9 kecamatan didominasi dari kecamatan yang berada di utara Kota Makassar seperti Kecamatan Wajo, Kecamatan Talo, Birikanaya, Tamalan Rea hingga Kecamatan Tamalate. Dan Tribuners, setiap harinya warga Kota Makassar sudah banyak sekali yang mengeluh terkait kekeringan atau krisisnya air bersih yang melanda mereka karena aliran air dari PDAM sendiri sangat-sangat terbatas, bahkan ada warga yang sudah sama sekali tidak mendapatkan air bersih selama beberapa hari terakhir ini. Baik, Vio. Iya, mungkin terkait sistem yang diberlakukan saat ini oleh PDAM untuk seluruh warga di Kota Makassar, khususnya bagi 9 kecamatan seperti apa, rekan Ami? Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa PDAM telah melakukan antisipasi untuk mencegah kemarau panjang yang terjadi dan juga terjadinya krisis air bersih di Kota Makassar. Salah satunya dengan memasang pompa suplesi di beberapa titik, salah satunya yakni di Bendungan Nipa-Nipa, dan kemudian PDAM juga telah memasang pompa di Sungai Moncongloe, namun hal tersebut tidak berdampak begitu signifikan terhadap cakupan air bersih di Kota Makassar karena memang kondisi air di beberapa titik tersebut termasuk di Nipa-Nipa juga sangat-sangat kering. Dan untuk suplai air di Kota Makassar sendiri, PDAM Kota Makassar mengandalkan suplai air dari Bendung Leko Pancing yang ada di Kabupaten Maros, dan itu juga kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan untuk menyuplai air ke seluruh warga Kota Makassar. Biasanya sumber air yang berasal dari Leko Pancing Kabupaten Maros itu debitnya 1.300 liter per detik. Sekarang saat ditempa El Nino, debit air berkurang hingga 500 atau 600 liter per detiknya. Phil. Baik, terkait 9 kecamatan yang sudah mengeluhkan ada terjadinya krisis air, mungkin di 6 kecamatan lainnya bagaimana kabarnya? Apakah hal serupa juga sudah mulai terjadi atau seperti apa? Ya, sejauh ini informasi yang dihimpun dari berbagai kecamatan, mereka suplai air mereka tetap mengalir, cuman untuk debitnya mengalami pengurangan, artinya tidak seintens atau selancar seperti hari-hari biasanya. Jadi jika warga di 9 kecamatan tersebut sudah betul-betul sangat krisis air bersih, di beberapa kecamatan lainnya itu juga sudah mengalami penurunan debit air bersih, namun tetap masih mendapatkan aliran air dari PDAM. Baik, untuk imbauan dari kantor PDAM sendiri, bagaimana untuk seluruh masyarakat di Kota Makassar? Baik, PDAM telah menginstruksi kepada seluruh masyarakat agar melakukan penghematan air karena bencana El Nino ini diprediksi berlangsung hingga November nanti. Jadi masih ada beberapa bulan ke depan masyarakat Kota Makassar akan kesusahan air bersih, dan informasinya juga kekeringan ini sudah dialami warga sejak 2 bulan terakhir ini, mulai bulan Juli lalu. Jadi mulai bulan 7 atau bulan Juli, dan akan diprediksi akan berlangsung hingga November nanti. Dan salah satu upaya PDAM untuk mengatasi krisis air bersih selain memasang pompa suplesi di beberapa titik tadi, yakni dengan membantu distribusi air bersih melalui mobil tangki air. Jadi PDAM menurunkan mobil tangkinya di sejumlah wilayah yang sangat kekeringan air bersih. Mereka menyalurkan air tersebut kepada
kepada masyarakat secara langsung dan secara gratis. Kemudian Dani Pemantau juga telah menginstruksikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran untuk membackup 20 mobil tangkinya agar digunakan oleh PDAM untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat setempat. Salah satu solusi juga yang ditawarkan oleh Dani Pemantau terkait kekeringan ini yakni menggandeng pihak Universitas Hasanuddin atau ahli geologi dari Unhas untuk mencari titik-titik air baku atau sumber-sumber air baku yang bisa membackup kurangnya atau krisisnya air bersih di Kota Makassar. Karena menurut Dani, pihak Unhas atau ahli geologi Unhas memiliki alat yang bagus untuk mendeteksi kualitas air kualitas air tanah. Jadi itu akan dimanfaatkan sebaik mungkin bekerja sama dengan PDAM dan Unhas agar ada sumber air baku baru yang didapatkan. Phil. Nah, sejauh ini kami belum melakukan koordinasi atau meminta tanggapan dari pihak ahli geologi Unhas, namun Wali Kota Makassar Dani Pemantau mengaku sudah melakukan instruksi langsung kepada PDAM agar keduanya bisa saling berkomunikasi bagaimana cara agar krisis air bersih di Kota Makassar ini segera teratasi. Karena menurut Dani untuk melakukan hujan buatan itu mungkin bukan menjadi solusi karena awan katanya tidak ada awan yang bisa membantu terjadinya proses hujan buatan di Kota Makassar ini. Ya. Informasi dari Wali Kota Makassar dan Pemantau seharusnya hal itu segera dilakukan mengingat masalah air bersih di Kota Makassar sangat-sangat mendesak karena air adalah kebutuhan sehari-hari masyarakat, kebutuhan yang selalu diperlukan dan sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dan dapat saya sampaikan juga beberapa masyarakat di Kota Makassar ada yang membeli air untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Air didapatkan dengan harga 5.000 satu jerigen atau kapasitas 20 liter. Baik. Mungkin terkait dari instansi BPBD, mungkin ada langkah-langkah yang mereka lakukan juga terkait bagaimana mungkin penjernihan air dan sebagainya? Boleh diinfokan? Baik. Ya, untuk BPBD sendiri, Kepala BPBD Kota Makassar Ahmad Hendra Hakamudin menyampaikan bahwa pengadaan purifier sebagai bentuk antisipasi jangka panjang untuk kekeringan yang terjadi di Kota Makassar. Nah, menurutnya sejauh ini dampak kekeringan masih bisa ditangani dengan penyediaan sarana tangki air ke titik-titik rawan sehingga dampaknya bisa dirasakan. Kemudian upaya tersebut melalui tangki air atau distribusi mobil tangki air dianggap bukan menjadi solusi yang permanen karena dampak El Nino diprediksi akan menyeberang hingga tahun 2024 mendatang. Itu menurut pernyataan dari Kepala BPBD Kota Makassar. Kemudian dalam proses pengadaan yang purifier tadi itu diharapkan bisa terlaksana tahun ini. Baik, Vio. Baik, terkait titik-titik rawan mungkin yang ada di Kota Makassar yang paling berdampak begitu, mungkin ada di wilayah mana, rekan Ami? Di wilayah utara Kota Makassar seperti di Kecamatan Talo, Kecamatan Wajo, Biringkanaya, kemudian Tamalandrea.
Baik, oke. Terima kasih atas informasinya rekan Ami, dan tentunya informasi ini sangat diperlukan oleh seluruh Tribuners terkait bagaimana mengatasi dan juga langkah-langkah yang telah diberikan oleh Bapak Wali Kota beserta PDAM dan juga instansi lainnya. Terima kasih rekan Ami, selamat kembali bekerja. Baik Tribuners, berikut video liputan beserta wawancara bersama Beni Iskandar selaku Dirut PDAM Kota Makassar. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ini berdasarkan pantauannya bagaimana kondisi dari Leko Pancing ini, Pak? Hari ini tanggal 30 Agustus 2023, tepatnya di hari Rabu, kami jajaran Direksi Perundang Kota Makassar lengkap. Ada Ibu Direktur Keuangan, ada Ibu Direktur Umum dan Pelayanan, dan Direktur Air Limbah, mengangkat pejabat Direktur Teknik. Dan saya sendiri Direktur Utama Perundang Kota Makassar melakukan kegiatan press tour, lihat langsung bendungan Leko Pancing terkait adanya El Nino yang kami duga menjadi penyebabnya, atau dengan kata lain kemarau panjang di tahun 2023 ini. Kita bisa melihat langsung bagaimana keadaan sumber air baku Perumda M Kota Makassar yang berada di bendungan Leko Pancing. Rekan-rekan pers, rekan-rekan media yang kami hormati bisa melihat langsung keadaan sumber air baku kami yang ada di Leko Pancing ini. Inilah yang menyebabkan distribusi air Perumda M Kota Makassar ke utara kota dan timur kota menjadi berkurang, sehingga banyak masyarakat yang mengalami dampak dari kekurangan distribusi air kami. Untuk langkah-langkah ke depannya seperti apa? Kita sudah mengantisipasi sebenarnya sejak bulan Juni, sudah menurunkan pompa supresi tepatnya di Sungai Montongloe. Tapi ya kenyataannya kita melihat sendiri bahwa sumber air baku kita berkurang, sehingga kita mengantisipasi dengan memberikan layanan optimal melalui mobil tangki. Dan kita sudah bekerja sama dengan beberapa kecamatan yang terdampak untuk memberikan kami data-data tentang daerah-daerah atau kelurahan-kelurahan yang kekurangan atau tidak mendapatkan air, dan kami suplai melalui mobil tangki. Kita sudah koordinasi juga dengan Dinas Pemadam Kebakaran untuk meminta bantuan mobil tangki, karena keterbatasan kami dari 15 unit mobil tangki kami hari ini yang bisa optimal beroperasi cuma 9 unit. Pak, dengan kondisi air baku seperti ini, itu sudah kadang bisa diolah, kadang tidak bisa diolah. Sama dengan WTP kami yang di Antang juga begitu. Jadi pompa kami on off. Kalau sumber air bakunya cukup ya kita menyalakan pompa. Tapi kalau tidak cukup kita matikan pompa kami. kalau distribusi air dengan menggunakan mobil tangki, Pak, sejak kapan sudah mulai dilakukan? Sejak bulan lalu kami sudah mulai melayani semua pengaduan karena di utara kota itu kemarin ketika kita memasang 2 pompa inline bersamaan dengan datangnya kemarau yang panjang, sehingga efektivitas dari pompa inline yang kami pasang belum bisa kami uji coba. Pak Wali Kota dan dengan melibatkan PDAM akan bekerja sama dengan ahli geologi Unhas, khususnya geolistrik, untuk mencari sumber-sumber air untuk dilakukan pengeboran menjadi sumber air yang baru. Itu inisiasi dari Pak Wali Kota yang akan melibatkan kami PDAM dengan Profesor Hasanuddin, khususnya Fakultas Geologi, khususnya geolistrik. Itu sudah terbentuk, sudah diperintahkan oleh Pak Wali kepada PDAM. Tapi sudah terbentuk ini dari baru kami akan inisiasi. Lokasi mana yang dibidik itu, Pak? Kerjasamanya nanti geologi Unhas secara geolistrik akan mencari sumber-sumber air yang baru. Mekanisme tentang pemboran nanti mungkin menjadi tanggung jawabnya PDAM. Begitu perintah Wali Kota kepada kami. Kalau yang ditinjau dari PDAM, mungkin ya lokasi-lokasi potensial itu di daerah mana? Saya kira kalau di bagian selatan, Goa mungkin masih mumpuni ya, bisa ada sumber-sumber air di sana. Kemudian memang ke depan ya suka atau tidak suka bendungan karet Sungai Talok sudah harus terbangun. Kita tinggal menunggu regulasi dari pemerintah pusat, khususnya sumber daya alam cipta karya, Kementerian PUPR. Itu kebutuhan.
Siap. Ini nih. Dalam situ Iya, ini dia yang ke sana nih. Iya, keluar ini. Keluar nanti yang di buka aja ada kan? Ya, yang tempat mandi-mandi anak-anak itu. Ya, di sana keluar. Berapa meter turun ini? Kalau ini untuk irigasi. Ini berapa meter? Yang mana? Berapa meter turun? Saya tidak tahu jarak. Kalau ini kurangnya di atas pelimpahan ini. Kalau dia airnya melimpah itu kurangnya. Tadi 20 cm di atas pelimpahan air terjun. Ya nanti dia kalau lewat ini baru kita tuliskan di atas pelimpahan. 300. Iya. Sekarang hanya sampai 600 sampai 800 meter. 50%. Iya, 50%. Tadi itu sebenarnya jembatan Moncoloy kita lewati. Itu pompa suplesi diturunkan itu di bulan Juni di situ. Pompa suplesi diturunkan itu dengan harapan membantu sebenarnya ini. Menghisap. Itu tadi di sini Moncoloy. Karena itu pun sekarang sumber air yang sungai ini sudah mengalami pendangkalan yang sangat kecil. Dan kalau sekali itu tidak bisa disedot karena air yang ada di sini tidak mencukupi untuk kita ambil air ini. Jadinya kalau begitu modelnya stop lagi pompa diantang, stop pompa antang karena air tidak cukup masuk. Nanti ada lagi air tambahan lagi baru disedot lagi. Seperti itu modelnya. Jadi memang riskan sih. Jadi makanya ini ya sengaja untuk Normalnya itu kapan di atas logo TU kapan ini? ya. Itu normalnya ada itu logonya. Ya. 00. Turun sekali ini. Kalau dia menyuplai berarti dia di atas. Iya. Di sini di atas ini tuh. Iya. Kalau dia mengirim air di atas ini. Iya Pak. 30. Iya. Satu meter sampai meter ke kanan. Berarti ini dikasih dulu. Sementara masih terbuka. Iya. Karena saya ikuti air, kalau turun lagi air saya ikuti. Karena saya takutnya tiba-tiba datang banjir malam, bisa jebol. Iya. Makanya ini antisipasi saja. pas sampai ada tiba-tiba kayak kemarin di pulau belum ada tanda-tanda mendung. Ya, kalau terlalu tinggi bukaan baru besar air, kalau bisa jebol di dalam saluran. Ini rata jerigennya begini Bu, Di, semua tingginya, Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini, Bu? Enggak tahu punyanya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa, Bu? Maksudku kita Enggak tahu bilang berapa itu. dapat berapa? 100.000 per hari, Bu, Di. Dari jam berapa gini jual begini, Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai jam 11 malam. 11 malam. Iya. Oh, ini mau diantar lagi. Oh, 6 manu, Di, 6 jerigen, Di. 6 jerigen. 1 bentol. Kalau itu bor tahu kedalaman berapa itu bor tahu? 4 minggu aja. Berarti sekitar 20 meter, Di. Mana adik? Asli keluar ya. Tiap malam seperti ini. Antri air.
Wah, saya tidak mau dipotong. Ingat lagi saya tidak mau dipotong. Pak, banyak memang Pak Di, masuk yang terdapat kekeringan begini Pak Di. Yang mana? Yang terdapat kekeringan sampai beli air begini banyak Di. Satu apa ini? Pak, satu jerigen berapa itu harganya kalau gitu? Jerigennya aja 3.000. Satu jerigen 3.000. Kalau tiap harinya biasa habis berapa jerigen Pak? Dari tahu nanti. Bisa sampai ratusan ya? Ya ada sih. Ada ratusan Di. Kalau lupa itu lupa blok apa itu. Oh, tahu. Iya apa? Kalau lupa begitu blok dia biasa. Kalau tidak kembali nih, kita balik bicara tuh. Oh, pergi cari jerigennya? Iya, kita kembali Pak tuh. Yang begitu tidak kembali. Biasa nanti bulan tahun depan perlu didapat. Pergi cari ternyata di jerigen lambung kan. Dari media apa ini Pak? Tribun Pak. Tribun ini. Selamat pagi koresponden di Palalang. Iya. Mai belum apa supaya. Hah? Kelas 10. Jam malam antre warga. Berapa tadi? Kita ambil 4. Berapa aja tadi? Belum? 100. Jangan mau mereka 10. Tiap malam antre air. Per jerigennya harganya 3.000 dengan kapasitas isi jerigen sekitar 20 liter. Berlangsung sudah sepekan terakhir, Tribuners, warga di Nusa Tamalan Raya ini antri air yang membeli air dalam jerigen. Tiap malam juga kita itu Pak, beli air begini? Iya. Di mana tinggal Pak? Di kolektor Kelai. Dalam satu malam berapa jerigen kita butuhkan, habiskan air Pak? Karena 5 mungkin ya? Di warga Nusa Tamalan Raya ini hampir tiap malamnya antri membeli air seharga 3.000 per jerigen. Tribuners, demikian dulu kita. Ini rata jerigennya begini Bu Di, semua tingginya Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini Bu? Enggak tahu punyanya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa Bu? Maksudku kita Enggak tahu bilang berapa itu. dapat berapa? 100.000 per hari Bu Di. Dari jam berapa gini jual begini Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai
jam 11 malam. 11 malam? Iya. Oh ini mau diantar lagi. Oh 6 manu di, 6 jerigen di. 6 jerigen. 1. Edisi Jumat 1 September 2023, saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, dan tentunya hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners bisa akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fernanda Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Ya, Andika tenggelam di wilayah Laut Bonto Bahari, Kamis 31 Agustus 2023. Kapal itu berlayar dari Pelabuhan Lepe tujuan Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar tenggelam. Kapal mengangkut 2.800 biji tabung gas dari Bulukumba tujuan Selayar. Sebelum tenggelam, kapal dilaporkan mengalami kebocoran. Dugaan sementara, kapal mengalami kebocoran terkena batang kayu. Itu jenisnya apa Pak? Maksudnya dia kapal nelayan atau kapal barang? Kapal barang. Oh memang kapal barang ya. Jadi memang peruntukannya sudah bisa memuat ini Pak, misalnya tabung atau apa? Ya memang begitu Pak, karena ini kebutuhan masyarakat Selayar. Tidak, maksud saya itu apa namanya, jenisnya sudah bisa memuat seperti tabung begitu. Sudah peruntukannya. Jadi sebelum berangkat kapal itu sudah apa namanya, pihak sebenarnya sudah mengeluarkan izin Pak? Sudah. Dan memang kondisi kapal itu dalam keadaan laik laut. Itu katanya Pak tenggelam di mana Pak? Di luarnya Tanah Beto. Oh, belum masuk di perairan Selayar? Bukan, masih perairan belum. Sekitar pukul berapa Pak? Sekitar kurang lebih jam 1 lewat. Malam. Bapak langsung mendapatkan informasi Pak saat itu? Saat itu petugas jaga yang mendapatkan informasi. Itu siapa yang menolong Pak? Kapal dari sini juga, kapal tabung yang keluar evakuasi, adanya komunikasi tadi. Jadi langsung, jadi apa namanya, nelayan itu langsung? Bukan nelayan. Bukan nelayan. Apa namanya? Kapal yang muat tabung. Itu apa namanya Pak? Kalau misalnya apa, kapten kapal ya? Ya, nahkoda. Nahkoda kapal langsung menghubungi nelayan yang ada di sekitar itu atau kapal yang? Bukan nelayan. Ya. Jadi nahkoda langsung menghubungi nahkoda kapal yang ada di sini. Oh, yang ada di sini? Ya. Langsung berangkat di sini? Langsung dari sini? Berangkat, ya. Tidak ada korban Pak? Tidak ada korban jiwa, semua selamat. Ada berapa orang? 6 orang termasuk nahkoda. Yang dia muat tabung ada berapa? 2.800. Rencananya mau dibawa kemana Pak? Ke Pulauan Selayar, karena memang tabung itu kebutuhan masyarakat Pulauan Selayar. Kalau penyebab tenggelamnya sendiri karena apa Pak? Itu kita ini, tapi ininya dia bilang ada benturan dengan kayu. Oh, berbenturan dengan kayu, akhirnya menyebabkan lambung bocor. Akhirnya air masuk. Ya. Sekarang posisi korban di mana Pak? Ada di rumahnya masing-masing. Oh sudah. Tidak sempat dibawa ke rumah sakit atau tidak ada Pak.
karena memang Saat itu Pak sempat terapung Pak korbannya. iya, dia menggunakan rakit. Berapa lama Pak di perairan laut sampai Ya, kurang ditemukan? lebih 1 jam. Sampai ditemukan sama nakoda lainnya. Yang menemukan KLM apa Pak? Saya telepon dulu ini. Iya, saya akan menjadi Tabung saja. tabung saja. Iya. KLM apa namanya Pak? KLM Cahaya Andika 01. Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Dan tentunya juga salam produktif. Kembali lagi berjumpa dengan saya Fiorina Jiretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 1 September 2023. Dan tentunya dalam program ini Tribun Timur akan menyajikan berita-berita terkini, teraktual, terupdate dan juga viral yang ada di Kota Makassar dan juga Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya yang telah dihimpun oleh rekan-rekan jurnalis Tribun Timur atau yang ada di lokasi untuk melaporkan secara langsung. Dan kali ini kita akan bahas terkait PDAM Gandeng Geologi Unhas Universitas Hasanuddin cari sumber air baku. Karena diketahui dampak fenomena alam El Nino melanda Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan untuk itu sejumlah wilayah di Kota Makassar telah terjadi kekeringan dan juga krisis air bersih. Bahkan warga mulai berburu air bersih karena pasokan PDAM di sebagian wilayah Kota Makassar pun tidak mengalir. Nah, untuk mengetahui kelanjutannya, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, Siti Aminah. Selamat sore, rekan Siti Aminah. Baik, rekan Pio, selamat sore. Baik, sebelum itu bagaimana kabar rekan Ami? Alhamdulillah sehat. Baik, iya. Terkait prolog yang sudah Vio bacakan, untuk Tribuners ketahui bahwa di Kota Makassar saat ini telah dilanda kekeringan dan juga krisis air. Boleh dijelaskan kalau dari informasi yang telah dihimpun rekan Ami terkait keadaan di Kota Makassar dalam menghadapi kekeringan seperti apa? Baik, Tribuners dan Vio di studio dapat saya sampaikan bahwa sekarang ini Kota Makassar sedang dilanda kekeringan. Kekeringan merupakan dampak dari fenomena iklim El Nino yang menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Makassar mengalami kekeringan atau kekurangan air bersih. Nah, ada beberapa kecamatan di Kota Makassar yang mengalami krisis air bersih. Sejauh ini yang telah didata oleh PDAM Kota Makassar ada 9 kecamatan, didominasi dari kecamatan yang berada di utara Kota Makassar seperti Kecamatan Wajo, Kecamatan Talo, Birikanaya, Tamalan Rea hingga
hingga hingga Kecamatan Tamalate. Dan Tribuners, setiap harinya warga Kota Makassar sudah banyak sekali yang mengeluh terkait kekeringan atau krisisnya air bersih yang melanda mereka karena aliran air dari PDAM sendiri sangat-sangat terbatas, bahkan ada warga yang sudah sama sekali tidak mendapatkan air bersih selama beberapa hari terakhir ini. Baik, Vio. Iya, mungkin terkait sistem yang diberlakukan saat ini oleh PDAM untuk seluruh warga di Kota Makassar, khususnya bagi 9 kecamatan seperti apa, rekan Ami? Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa PDAM telah melakukan antisipasi untuk mencegah kemarau panjang yang terjadi dan juga terjadinya krisis air bersih di Kota Makassar. Salah satunya dengan memasang pompa suplesi di beberapa titik, salah satunya yakni di Bendungan Nipa-Nipa, dan kemudian PDAM juga telah memasang pompa di Sungai Moncongloe, namun hal tersebut tidak berdampak begitu signifikan terhadap cakupan air bersih di Kota Makassar karena memang kondisi air di beberapa titik tersebut termasuk di Nipa-Nipa juga sangat-sangat kering. Dan untuk suplai air di Kota Makassar sendiri, PDAM Kota Makassar mengandalkan suplai air dari Bendung Leko Pancing yang ada di Kabupaten Maros, dan itu juga kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan untuk menyuplai air ke seluruh warga Kota Makassar. Biasanya sumber air yang berasal dari Leko Pancing Kabupaten Maros itu debitnya 1.300 liter per detik. Sekarang saat ditempa El Nino, debit air berkurang hingga 500 atau 600 liter per detiknya. Phil. Baik, terkait 9 kecamatan yang sudah mengeluhkan ada terjadinya krisis air, mungkin di 6 kecamatan lainnya bagaimana kabarnya? Apakah hal serupa juga sudah mulai terjadi atau seperti apa? Ya, sejauh ini informasi yang dihimpun dari berbagai kecamatan, mereka suplai air mereka tetap mengalir, cuman untuk debitnya mengalami pengurangan, artinya tidak seintens atau selancar seperti hari-hari biasanya. Jadi jika warga di 9 kecamatan tersebut sudah betul-betul sangat krisis air bersih, di beberapa kecamatan lainnya itu juga sudah mengalami penurunan debit air bersih, namun tetap masih mendapatkan aliran air dari PDAM. Baik, untuk imbauan dari kantor PDAM sendiri, bagaimana untuk seluruh masyarakat di Kota Makassar? Baik, PDAM telah menginstruksi kepada seluruh masyarakat agar melakukan penghematan air karena bencana El Nino ini diprediksi berlangsung hingga November nanti. Jadi masih ada beberapa bulan ke depan masyarakat Kota Makassar akan kesusahan air bersih, dan informasinya juga kekeringan ini sudah dialami warga sejak 2 bulan terakhir ini, mulai bulan Juli lalu. Jadi mulai bulan 7 atau bulan Juli, dan akan diprediksi akan berlangsung hingga November nanti. Dan salah satu upaya PDAM untuk mengatasi krisis air bersih selain memasang pompa suplesi di beberapa titik tadi, yakni dengan membantu distribusi air bersih melalui mobil tangki air. Jadi PDAM menurunkan mobil tangkinya di sejumlah wilayah yang sangat kekeringan air bersih. Mereka menyalurkan air tersebut kepada masyarakat secara langsung dan secara gratis. Kemudian Dani Pemantau juga telah menginstruksikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran untuk membackup 20 mobil tangkinya agar digunakan oleh PDAM untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat setempat. Salah satu solusi juga yang ditawarkan oleh Dani Pemantau terkait kekeringan ini yakni menggandeng pihak Universitas Hasanuddin atau ahli geologi dari
Unhas untuk mencari titik-titik air baku atau sumber-sumber air baku yang bisa membackup kurangnya atau krisisnya air bersih di Kota Makassar. Karena menurut Dani, pihak Unhas atau ahli geologi Unhas memiliki alat yang bagus untuk mendeteksi kualitas air kualitas air tanah. Jadi itu akan dimanfaatkan sebaik mungkin bekerja sama dengan PDAM dan Unhas agar ada sumber air baku baru yang didapatkan. Phil. Nah, sejauh ini kami belum melakukan koordinasi atau meminta tanggapan dari pihak ahli geologi Unhas, namun Wali Kota Makassar dari pemantau mengaku sudah melakukan instruksi langsung kepada PDAM agar keduanya bisa saling berkomunikasi bagaimana cara agar krisis air bersih di Kota Makassar ini segera teratasi. Karena menurut Dani untuk melakukan hujan buatan itu mungkin bukan menjadi solusi karena awan katanya tidak ada awan yang bisa membantu terjadinya proses hujan buatan di Kota Makassar ini. Ya. Informasi dari Wali Kota Makassar dan Pemantau seharusnya hal itu segera dilakukan mengingat masalah air bersih di Kota Makassar sangat-sangat mendesak karena air adalah kebutuhan sehari-hari masyarakat, kebutuhan yang selalu diperlukan dan sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dan dapat saya sampaikan juga beberapa masyarakat di Kota Makassar ada yang membeli air untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Air didapatkan dengan harga 5.000 satu jerigen atau kapasitas 20 liter. Baik. Mungkin terkait dari instansi BPBD, mungkin ada langkah-langkah yang mereka lakukan juga terkait bagaimana mungkin penjernihan air dan sebagainya? Boleh diinfokan? Baik. Ya, untuk BPBD sendiri, Kepala BPBD Kota Makassar Ahmad Hendra Hakamudin menyampaikan bahwa ada pengadaan purifier sebagai bentuk antisipasi jangka panjang untuk kekeringan yang terjadi di Kota Makassar. Nah, menurutnya sejauh ini dampak kekeringan masih bisa ditangani dengan penyediaan sarana tangki air ke titik-titik rawan sehingga dampaknya bisa dirasakan. Kemudian upaya tersebut melalui tangki air atau distribusi mobil tangki air dianggap bukan menjadi solusi yang permanen karena dampak El Nino diprediksi akan menyeberang hingga tahun 2024 mendatang. Itu menurut pernyataan dari Kepala BPBD Kota Makassar. Kemudian dalam proses pengadaan yang purifier tadi itu diharapkan bisa terlaksana tahun ini. Baik, Vio. Baik, terkait titik-titik rawan mungkin yang ada di Kota Makassar yang paling berdampak begitu, mungkin ada di wilayah mana, rekan Ami? Di wilayah utara Kota Makassar seperti di Kecamatan Talo, Kecamatan Wajo, Biringkanaya, kemudian Tamalandrea. Baik, oke. Terima kasih atas informasinya rekan Ami, dan tentunya informasi ini sangat diperlukan oleh seluruh Tribuners terkait bagaimana mengatasi dan juga langkah-langkah yang telah diberikan oleh Bapak Wali Kota beserta PDAM dan juga instansi lainnya. Terima kasih rekan Ami, selamat kembali bekerja. Baik Tribuners, berikut video liputan beserta wawancara bersama Beni Iskandar selaku Dirut PDAM Kota Makassar. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ini berdasarkan pantauannya bagaimana kondisi dari Leko Pancing ini, Pak? Hari ini tanggal 30 Agustus 2023, tepatnya di hari Rabu, kami jajaran Direksi PDAM Kota Makassar lengkap
ada Ibu Direktur Keuangan, ada Ibu Direktur Umum dan Pelayanan, dan Direktur Air Limbah, mengangkat pejabat Direktur Teknik. Dan saya sendiri Direktur Utama Perumda Kota Makassar melakukan kegiatan press tour, lihat langsung bendungan Leko Pancing terkait adanya El Nino yang kami duga menjadi penyebabnya, atau yang kata lain kemarau panjang di tahun 2023 ini. Kita bisa melihat langsung bagaimana keadaan sumber air baku Perumda M Kota Makassar yang berada di bendungan Leko Pancing. Rekan-rekan pers, rekan-rekan media yang kami hormati bisa melihat langsung keadaan sumber air baku kami yang ada di Leko Pancing ini. Inilah yang menyebabkan distribusi air Perumda M Kota Makassar ke utara kota dan timur kota menjadi berkurang, sehingga banyak masyarakat yang mengalami dampak dari kekurangan distribusi air kami. Untuk langkah-langkah ke depannya seperti apa? Kita sudah mengantisipasi sebenarnya sejak bulan Juni, sudah menurunkan pompa supresi tepatnya di Sungai Montong Loe. Tapi ya kenyataannya kita melihat sendiri bahwa sumber air baku kita berkurang, sehingga kita mengantisipasi dengan memberikan layanan optimal melalui mobil tangki. Dan kita sudah bekerja sama dengan beberapa kecamatan yang terdampak untuk memberikan kami data-data tentang daerah-daerah atau kelurahan-kelurahan yang kekurangan atau tidak mendapatkan air. Dan kami suplai melalui mobil tangki. Kita sudah koordinasi juga dengan Dinas Pemadam Kebakaran untuk meminta bantuan mobil tangki, karena keterbatasan kami dari 15 unit mobil tangki kami hari ini yang bisa optimal beroperasi cuma 9 unit. Pak, dengan kondisi air baku seperti ini, itu sudah kadang bisa diolah, kadang tidak bisa diolah. Sama dengan WTP kami yang di Antang juga begitu, jadi pompa kami on off. Kalau sumber air bakunya cukup ya kita menyalakan pompa, tapi kalau tidak cukup kita matikan pompa kami. kalau distribusi air dengan menggunakan mobil tangki, Pak, sejak kapan sudah mulai dilakukan? Sejak bulan lalu kami sudah melayani semua pengaduan karena di utara kota itu kemarin ketika kita memasang 2 pompa inline bersamaan dengan datangnya kemarau yang panjang, sehingga efektivitas dari pompa inline yang kami pasang belum bisa kami uji coba. Wali kota dan dengan melibatkan PDM akan bekerja sama dengan ahli geologi Unhas, khususnya geolistrik, untuk mencari sumber-sumber air untuk dilakukan pengeboran menjadi sumber air yang baru. Itu inisiasi dari Pak Wali Kota yang akan melibatkan kami PDAM dengan Profesor Hasanuddin, khususnya Fakultas Geologi, khususnya geolistrik. Itu sudah terbentuk? Sudah diperintahkan oleh Pak Wali kepada PDAM. Tapi sudah terbentuk ini dari Mas? Baru kami akan inisiasi. Lokasi mana yang dibidik itu, Pak? Kerjasamanya nanti geologi Unhas secara geolistrik akan mencari sumber-sumber air yang baru. Mekanisme tentang pemboran nanti mungkin menjadi tanggung jawabnya PDAM. Begitu perintah Wali Kota kepada kami. Kalau yang ditinjau dari PDAM, mungkin ya lokasi-lokasi potensial itu di daerah mana saja? Saya kira kalau di bagian selatan, Goa mungkin masih mumpuni ya, bisa ada sumber-sumber air di sana. Kemudian memang ke depan ya suka atau tidak suka bendungan karet Sungai Talok sudah harus terbangun. Kita tinggal menunggu regulasi dari pemerintah pusat, khususnya sumber daya alam cipta karya, Kementerian PUPR. Itu kebutuhannya.
Siap. Ini nih. Dalam situ ya. Iya, ini dia yang ke sana nih. Iya, keluar ini. Keluar nanti yang di bukanya ada nih. Ya, yang tempat mandi-mandi anak-anak itu. Ya, di sana keluar. Berapa meter turun ini? Kalau ini untuk irigasi. Ini berapa meter? Kemana? Berapa meter turun? Saya tidak tahu di jarak. Kalau ini kurangnya di atas pelimpahan ini. Kalau dia airnya melimpah itu kurangnya. Misalnya 20 cm di atas pelimpahan air tertulis. Ya nanti dia kalau lewat ini baru kita tuliskan di atas pelimpahan. 300. Iya. Sekarang hanya sampai 600 sampai 800 meter. 50%. Iya, 50%. Tadi itu sebenarnya jembatan Moncoloi kita lewati. Itu pompa suplesi diturunkan itu di bulan Juni di situ. Pompa suplesi diturunkan itu dengan harapan membantu sebenarnya ini. Menghisap. Itu tadi di sini Moncoloi. Karena itu pun sekarang sumber air yang sungai ini sudah mengalami pendangkalan yang sangat kecil. Dan kalau sekali itu tidak bisa disedot karena air yang ada di sini tidak mencukupi untuk kita ambil air ini. Jadinya kalau begitu modelnya stop lagi pompa, diantang, stop pompa antang karena air tidak cukup masuk. Nanti ada lagi air tambahan lagi baru disedot lagi. Seperti itu modelnya. Jadi memang riskan sih. Jadi makanya ini ya sengaja untuk Normalnya itu kapan di atas logo TU kapan ini? Ya. Itu normalnya ada itu logonya. Ya. 00. Turun sekali ini. Kalau dia menyuplai berarti dia di atas. Iya. Di sini di atas ini tuh. Iya. Kalau dia mengirim air di atas ini. Iya Pak. 30. Iya. 1 meter sampai meter kanan. Siap. Berarti ini dikasih dulu. Sementara masih terbuka. Iya. Karena saya ikuti air, kalau turun lagi air saya ikuti. Karena tidak takutnya tiba-tiba dalam banjir malam bisa jebol. Iya. Makanya ini antisipasi saja. pas sampai ada tiba-tiba kayak kemarin Di pulau belum ada tanda-tanda mendung. ya, kalau terlalu tinggi bukaan baru besar air bisa jebol di dalam saluran. Ini rata jerigennya begini Bu Di, semua tingginya Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini Bu? Enggak tahu punyanya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa Bu? Maksudku kita Enggak tahu bilang berapa itu. dapat berapa? 200.000 per hari Bu Di. Dari jam berapa gini jual begini Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai jam 11 malam. 11 malam? Iya. Oh ini mau diantar lagi. Oh 6 manu Di, 6 jerigen Di. 6 jerigen. 1 bentol. Kalau itu bor tahu kedalaman berapa itu bor tahu? 4 pipa Ji. Berarti sekitar 20 meter Di. Tiap malam seperti ini antri air.
Wah, saya tidak mau dipotong. Jangan lagi saya tidak mau dipotong. Pak, banyak memang Pak Di, masukku yang terdapat kekeringan begini Pak Di. Yang mana? Yang terdapat kekeringan sampai beli air begini banyak Di. Satu apa ini? Pak, saya Pak, satu jerigen berapa itu harganya kalau gitu? Jerigennya aja 3.000. Satu jerigen 3.000. Kalau tiap harinya biasa habis berapa jerigen Pak? Ayo dari tahun ini. Bisa sampai ratusan ya? Ya ada sih. Ada ratusan Di. Ayo kalau lupa itu lupa blok apa itu. Oh, tahu. Iya apa? Kalau lupa begitu blok dia biasa. Kalau tidak kembali nih, kita balik bicara tuh. Oh, pergi cari jerigennya? Iya, kita kalau tidak kembali Pak tuh. Banyak begitu tidak kembali. Biasa nanti bulan tahun depan tuh pergi dapet, pergi cari ternyata jerigen lama enggak. Dari media apa ini Pak? Tribun Pak. Tribun nih. Tangan koresponden di mana? Iya, wajib. Supaya belum apa supaya ada. Hah? 10. Ya, malam antre warga. Berapa tadi? Kita ambil 4. Pacarkan, 80.000. Berapa aja tadi? Belum? 100. Jangan mau reka 10. Tiap malam antre air. Per jerigennya harganya 3.000 dengan kapasitas isi jerigen sekitar 20 liter. Berlangsung sudah sepekan terakhir, benar warga di Nusa Tamalan Raya ini antri air yang membeli air dalam jerigen. Tiap malam juga kita itu Pak, beli air begini. Iya. Di mana tinggal Pak? Di kolektor Kelai. Dalam satu malam berapa jerigen kita butuhkan habiskan air Pak? Karena 5 mungkin ya. Di warga Nusa Tamalan Raya ini hampir tiap malamnya antri membeli air seharga 3.000 per jerigen. Tribuners, demikian dulu kita. Ini rata jerigennya begini Bu Di, semua tingginya Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini Bu? Enggak tahu punyanya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa Bu? Maksudku kita Enggak tahu bilang berapa itu. dapat berapa? 100.000 per hari Bu Di. Dari jam berapa gini jual begini Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai
jam 11 malam. 11 malam? Iya. Oh ini mau diantar lagi. Oh 6 manu di, 6 jerigen di. 6 jerigen. 1. Edisi Jumat 1 September 2023, saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan tentunya hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners bisa akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fernanda Retno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Ya, Andika tenggelam di wilayah Laut Bonto Bahari, Kamis 31 Agustus 2023. Kapal itu berlayar dari Pelabuhan Lepe tujuan Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar tenggelam. Kapal mengangkut 2.800 biji tabung gas dari Bulukumba tujuan Selayar. Sebelum tenggelam, kapal dilaporkan mengalami kebocoran. Dugaan sementara, kapal mengalami kebocoran terkena batang kayu. Itu jenisnya apa Pak? Maksudnya dia kapal nelayan atau kapal barang? Kapal barang. Oh memang kapal barang ya. Jadi memang peruntukannya sudah bisa memuat ini Pak, misalnya tabung atau apa? Ya memang begitu Pak, karena ini kebutuhan masyarakat Selayar. Tidak, maksud saya itu apa namanya jenisnya sudah bisa memuat seperti tabung begitu. Sudah peruntukannya. Jadi sebelum berangkat kapal itu sudah apa namanya pihak Sabana sudah mengeluarkan izin Pak? Sudah. Dan memang kondisi kapal itu dalam keadaan laik laut. Itu katanya Pak tenggelam di mana Pak? Di luarnya Tanah Belu. Oh belum masuk di perairan Selayar? Bukan, masuk perairan Bulukumba. Itu sekitar pukul berapa Pak? Sekitar kurang lebih jam 1 lewat. Malam. Bapak langsung mendapatkan informasi Pak saat itu? Saat itu petugas jaga yang mendapatkan informasi itu siapa yang menolong Pak? Kapal dari sini juga, kapal tabu yang keluar evakuasi dengan adanya komunikasi. Jadi langsung, jadi apa namanya, nelayan itu langsung? Bukan nelayan. Bukan nelayan. Apa namanya? Kapal yang muat tabung. Itu apa namanya Pak? Kalau misalnya kapten kapal ya? Ya, nahkoda. Nahkoda kapal langsung menghubungi nelayan yang ada di sekitar itu atau kapal yang? Bukan nelayan. Ya. Jadi nahkoda langsung menghubungi nahkoda kapal yang ada di sini. Oh, yang ada di sini? Ya. Langsung berangkat di sini? Langsung dari sini? berangkat, ya. Tidak ada korban Pak? Tidak ada korban jiwa, semua selamat. Ada berapa orang? 6 orang termasuk nahkoda. Yang dia muat tabung ada berapa? 2.800. Rencananya mau dibawa kemana Pak? Ke Pulauan Selayar, karena memang tabung itu kebutuhan masyarakat di Pulauan Selayar. Kalau penyebab tenggelamnya sendiri karena apa Pak? Itu kita tapi ininya dia bilang ada benturan dengan kayu. Oh, berbenturan dengan kayu, akhirnya menyebabkan lambung bocor. Akhirnya air masuk. Ya. Sekarang posisi korban di mana Pak? Ada di rumahnya masing-masing. Oh sudah. Tidak sempat dibawa ke rumah sakit atau tidak ada Pak.
karena memang Saat itu Pak sempat terapung Pak korbannya. iya, ya menggunakan rakit. Berapa lama Pak di perairan laut sampai Ya, kurang ditemukan? dari 1 jam. Sampai ditemukan sama nakoda lain ya. Yang menemukan KLM apa Pak? Saya telepon bulan ini. Iya, siapa namanya tadi? Tabung saja. Tabung saja. Iya. KLM apa namanya Pak? KLM Cahaya Andika 01. Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Dan tentunya juga salam produktif. Kembali lagi berjumpa dengan saya Fiorina Jiretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 1 September 2023. Dan tentunya dalam program ini Tribun Timur akan menyajikan berita-berita terkini, teraktual, terupdate dan juga viral yang ada di Kota Makassar dan juga Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya yang telah dihimpun oleh rekan-rekan jurnalis Tribun Timur atau yang ada di lokasi untuk melaporkan secara langsung. Dan kali ini kita akan bahas terkait PDAM gandeng Geologi Unhas Universitas Hasanuddin cari sumber air baku. Karena diketahui dampak fenomena alam El Nino melanda Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan untuk itu sejumlah wilayah di Kota Makassar telah terjadi kekeringan dan juga krisis air bersih. Bahkan warga mulai berburu air bersih karena pasokan PDAM di sebagian wilayah Kota Makassar pun tidak mengalir. Nah, untuk mengetahui kelanjutannya kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur Siti Aminah. Selamat sore rekan Siti Aminah. Baik rekan Pio, selamat sore. Baik, sebelum itu bagaimana kabar rekan Ami? Alhamdulillah sehat. Baik, iya. Terkait prolog yang sudah Vio bacakan, untuk Tribuners ketahui bahwa di Kota Makassar saat ini telah dilanda kekeringan dan juga krisis air. Boleh dijelaskan kalau dari informasi yang telah dihimpun rekan Ami terkait keadaan di Kota Makassar dalam menghadapi kekeringan seperti apa? Baik, Tribuners dan Vio di studio dapat saya sampaikan bahwa sekarang ini Kota Makassar sedang dilanda kekeringan. Kekeringan merupakan dampak dari fenomena iklim El Nino yang menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Makassar mengalami kekeringan atau kekurangan air bersih. Nah, ada beberapa kecamatan di Kota Makassar yang mengalami krisis air bersih. Sejauh ini yang telah didata oleh PDAM Kota Makassar ada 9 kecamatan.
didominasi dari kecamatan yang berada di utara kota Makassar seperti Kecamatan Wajo, Kecamatan Talo, Birikanaya, Tamalan Rea hingga Kecamatan Tamalate. Dan Tribuners, setiap harinya warga kota Makassar sudah banyak sekali yang mengeluh terkait kekeringan atau krisisnya air bersih yang melanda mereka karena aliran air dari PDAM sendiri sangat-sangat terbatas, bahkan ada warga yang sudah sama sekali tidak mendapatkan air bersih selama beberapa hari terakhir ini. Baik, Vio. Iya, mungkin terkait sistem yang diberlakukan saat ini oleh PDAM untuk seluruh warga di Kota Makassar, khususnya bagi 9 kecamatan seperti apa, rekan Ami? Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa PDAM telah melakukan antisipasi untuk mencegah kemarau panjang yang terjadi dan juga terjadinya krisis air bersih di Kota Makassar. Salah satunya dengan memasang pompa suplesi di beberapa titik, salah satunya yakni di Bendungan Nipa-Nipa, dan kemudian PDAM juga telah memasang pompa di Sungai Moncongloe, namun hal tersebut tidak berdampak begitu signifikan terhadap cakupan air bersih di Kota Makassar karena memang kondisi air di beberapa titik tersebut termasuk di Nipa-Nipa juga sangat-sangat kering. Dan untuk suplai air di Kota Makassar sendiri, PDAM Kota Makassar mengandalkan suplai air dari Bendung Leko Pancing yang ada di Kabupaten Maros, dan itu juga kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan untuk menyuplai air ke seluruh warga Kota Makassar. Biasanya sumber air yang berasal dari Leko Pancing Kabupaten Maros itu debitnya 1.300 liter per detik. Sekarang saat ditempa El Nino, debit air berkurang hingga 500 atau 600 liter per detiknya. Vio. Baik, terkait 9 kecamatan yang sudah mengeluhkan ada terjadinya krisis air, mungkin di 6 kecamatan lainnya bagaimana kabarnya? Apakah hal serupa juga sudah mulai terjadi atau seperti apa? Ya, sejauh ini informasi yang dihimpun dari berbagai kecamatan, mereka suplai air mereka tetap mengalir, cuman untuk debitnya mengalami pengurangan, artinya tidak seintens atau selancar seperti hari-hari biasanya. Jadi jika warga di 9 kecamatan tersebut sudah betul-betul sangat krisis air bersih, di beberapa kecamatan lainnya itu juga sudah mengalami penurunan debit air bersih, namun tetap masih mendapatkan aliran air dari PDAM. Baik, untuk imbauan dari kantor PDAM sendiri, bagaimana untuk seluruh masyarakat di Kota Makassar? Baik, PDAM telah menginstruksi kepada seluruh masyarakat agar melakukan penghematan air karena bencana El Nino ini diprediksi berlangsung hingga November nanti. Jadi masih ada beberapa bulan ke depan masyarakat Kota Makassar akan kesusahan air bersih, dan informasinya juga kekeringan ini sudah dialami warga sejak 2 bulan terakhir ini, mulai bulan Juli lalu. Jadi mulai bulan 7 atau bulan Juli, dan akan diprediksi akan berlangsung hingga November nanti. Dan salah satu upaya PDAM untuk mengatasi krisis air bersih selain memasang pompa suplesi di beberapa titik tadi, yakni dengan membantu distribusi air bersih melalui mobil tangki air. Jadi PDAM menurunkan mobil tangkinya di sejumlah wilayah yang sangat kekeringan air bersih. Mereka menyalurkan air tersebut kepada masyarakat secara langsung dan secara gratis. Kemudian Dani Pemantau juga telah menginstruksikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran untuk membackup 20 mobil tangkinya agar digunakan oleh PDAM untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat
masyarakat setempat. Salah satu solusi juga yang ditawarkan oleh dari Pomanto terkait kekeringan ini yakni menggandeng pihak Universitas Hasanuddin atau ahli geologi dari Unhas untuk mencari titik-titik air baku atau sumber-sumber air baku yang bisa membackup kurangnya atau krisisnya air bersih di Kota Makassar, karena menurut Dani pihak Unhas atau ahli geologi Unhas memiliki alat yang bagus untuk mendeteksi kualitas air di kualitas air tanah. Jadi itu akan dimanfaatkan sebaik mungkin bekerja sama dengan PDAM dan Unhas agar ada sumber air baku baru yang didapatkan. Phil. Nah, sejauh ini kami belum melakukan koordinasi atau meminta tanggapan dari pihak ahli geologi Unhas, namun Wali Kota Makassar dari Pomanto mengaku sudah melakukan instruksi langsung kepada PDAM agar keduanya bisa saling berkomunikasi bagaimana cara agar krisis air bersih di Kota Makassar ini segera teratasi, karena menurut Dani untuk melakukan hujan buatan itu mungkin bukan menjadi solusi karena awan katanya tidak ada awan yang bisa membantu terjadinya proses hujan buatan di Kota Makassar ini. Ya. Informasi dari Wali Kota Makassar dan Pomanto seharusnya hal itu segera dilakukan, mengingat masalah air bersih di Kota Makassar sangat-sangat mendesak, karena air adalah kebutuhan sehari-hari masyarakat, kebutuhan yang selalu diperlukan dan sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dan dapat saya sampaikan juga beberapa masyarakat di Kota Makassar ada yang membeli air untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Air didapatkan dengan harga 5.000 satu jerigen atau kapasitas 20 liter. Baik. Mungkin terkait dari instansi BPBD, mungkin ada langkah-langkah yang mereka lakukan juga terkait bagaimana mungkin penjernihan air dan sebagainya? Boleh diinfokan? Baik. Ya, untuk BPBD sendiri, Kepala BPBD Kota Makassar Ahmad Hendra Hakamudin menyampaikan bahwa ada pengadaan purifier sebagai bentuk antisipasi jangka panjang untuk kekeringan yang terjadi di Kota Makassar. Nah, menurutnya sejauh ini dampak kekeringan masih bisa ditangani dengan penyediaan sarana tangki air ke titik-titik rawan sehingga dampaknya bisa dirasakan. Kemudian upaya tersebut melalui tangki air atau distribusi mobil tangki air dianggap bukan menjadi solusi yang permanen, karena dampak El Nino diprediksi akan menyeberang hingga tahun 2024 mendatang. Itu menurut pernyataan dari Kepala BPBD Kota Makassar. Kemudian dalam proses pengadaan yang purifier tadi itu diharapkan bisa terlaksana tahun ini. Baik, Vio. Baik, terkait titik-titik rawan mungkin yang ada di Kota Makassar yang paling berdampak begitu, mungkin ada di wilayah mana, rekan Ami? Di wilayah utara Kota Makassar seperti di Kecamatan Talo, Kecamatan Wajo, Biringkanaya, kemudian Tamalandrea. Baik, oke. Terima kasih atas informasinya rekan Ami, dan tentunya informasi ini sangat diperlukan oleh seluruh Tribuners terkait bagaimana mengatasi dan juga langkah-langkah yang telah diberikan oleh Bapak Wali Kota beserta PDAM dan juga instansi lainnya. Terima kasih rekan Ami, selamat kembali bekerja. Baik Tribuners, berikut video liputan beserta wawancara bersama Beni Iskandar selaku Dirut PDAM Kota Makassar. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ini berdasarkan pantauannya bagaimana
kondisi dari Leko Pancing ini, Pak? Hari ini tanggal 30 Agustus 2023, tepatnya di hari Rabu, kami jajaran Direksi Pemdayaan Kota Makassar lengkap. Ada Ibu Direktur Keuangan, ada Ibu Direktur Umum dan Pelayanan, dan Direktur Air Limbah, mengangkat pejabat Direktur Teknik. Dan saya sendiri Direktur Utama Pemdayaan Kota Makassar melakukan kegiatan press tour, lihat langsung bendungan Leko Pancing terkait adanya El Nino yang kami duga menjadi penyebabnya, atau dengan kata lain kemarau panjang di tahun 2023 ini. Kita bisa melihat langsung bagaimana keadaan sumber air baku Pemdayaan Kota Makassar yang berada di bendungan Leko Pancing. Rekan-rekan pers, rekan-rekan media yang kami hormati bisa melihat langsung keadaan sumber air baku kami yang ada di Leko Pancing ini. Inilah yang menyebabkan distribusi air Pemdayaan Kota Makassar ke utara kota dan timur kota menjadi berkurang, sehingga banyak masyarakat yang mengalami dampak dari kekurangan distribusi air kami. Untuk langkah-langkah ke depannya seperti apa? Kita sudah mengantisipasi sebenarnya sejak bulan Juni, sudah menurunkan pompa supresi tepatnya di Sungai Montong-Loe. Tapi ya kenyataannya kita melihat sendiri bahwa sumber air baku kita berkurang, sehingga kita mengantisipasi dengan memberikan layanan optimal melalui mobil tangki. Dan kita sudah bekerja sama dengan beberapa kecamatan yang terdampak untuk memberikan kami data-data tentang daerah-daerah atau kelurahan-kelurahan yang kekurangan atau tidak mendapatkan air. Dan kami suplai melalui mobil tangki. Kita sudah koordinasi juga dengan Dinas Pemadam Kebakaran untuk meminta bantuan mobil tangki, karena keterbatasan kami dari 15 unit mobil tangki kami hari ini yang bisa optimal beroperasi cuma 9 unit. Pak, dengan kondisi air baku seperti ini, itu sudah kadang bisa diolah, kadang tidak bisa diolah. Sama dengan WTP kami yang di Antang juga begitu. Jadi pompa kami on off. Kalau sumber air bakunya cukup ya kita menyalakan pompa. Tapi kalau tidak cukup kita matikan pompa kami. kalau distribusi air dengan menggunakan mobil tangki, Pak, sejak kapan sudah mulai dilakukan? Sejak bulan lalu kami sudah mulai melayani semua pengaduan karena di utara kota itu kemarin ketika kita memasang 2 pompa inline bersamaan dengan datangnya kemarau yang panjang, sehingga efektivitas dari pompa inline yang kami pasang belum bisa kami uji coba. Pak Wali Kota dan dengan melibatkan PDAM akan bekerja sama dengan ahli geologi Unhas, khususnya geolistrik, untuk mencari sumber-sumber air untuk dilakukan pengeboran menjadi sumber air yang baru. Itu inisiasi dari Pak Wali Kota yang akan melibatkan kami PDAM dengan Universitas Hasanuddin, khususnya Fakultas Geologi, khususnya geolistrik. Itu sudah terbentuk? Sudah diperintahkan oleh Pak Wali kepada PDAM. Tapi sudah terbentuk ini dari Unhas? Baru kami akan inisiasi. Lokasi mana yang dibidik itu, Pak? Kerjasamanya nanti geologi Unhas secara geolistrik akan mencari sumber-sumber air yang baru. Mekanisme tentang pemboran nanti mungkin menjadi tanggung jawabnya PDAM. Begitu perintah Wali Kota kepada kami. Kalau yang ditinjau dari PDAM, mungkin ya lokasi-lokasi potensial itu di daerah mana saja? Saya kira kalau di bagian selatan, Goa mungkin masih mumpuni ya, bisa ada sumber-sumber air di sana. Kemudian memang ke depan ya suka atau tidak suka bendungan karet Sungai Talok sudah harus terbangun. Kita tinggal menunggu regulasi dari pemerintah pusat, khususnya sumber daya alam cipta karya, Kementerian PUPR. Itu kebutuhannya.
Siap. Ini nih. Dalam situ ya. Iya, ini dia yang kesana nih. Dia keluar ini. Keluar nanti yang di bukaan sana kan. Ya, yang tempat mandi-mandi anak-anak itu. Ya, di sana keluar. Berapa meter turun ini? Kalau ini untuk irigasi. Ini berapa meter? Kemana? Berapa meter turun? Saya tidak tahu di orang. Kalau ini kurangnya di atas pelimpahan ini. Kalau dia airnya melimpah itu kurangnya. Tadi 20 cm di atas pelimpahan air kecil. Ya nanti dia kalau lewat ini baru kita tuliskan di atas pelimpahan. 300. Iya. Sekarang hanya sampai 600 sampai 800 meter per detik. 50%. Iya, 50%. Tadi itu sebenarnya jembatan Moncongloy kita lewati. Itu pompa suplesi diturunkan itu di bulan Juni di situ. Pompa suplesi diturunkan itu dengan harapan membantu sebenarnya ini. Mengisap. Itu tadi di sini Moncongloy. Tetapi itu pun sekarang sumber air yang sungai ini sudah mengalami pendangkalan yang sangat kecil. Dan kalau sekali itu tidak bisa disedot karena air yang ada di sini tidak mencukupi untuk kita ambil air ini. Jadinya kalau begitu modelnya stop lagi pompa, diantang, stop pompa antang karena air tidak cukup masuk. Nanti ada lagi air tambahan lagi baru disedot lagi. Seperti itu modelnya. Jadi memang riskan sih. Jadi makanya ini ya sengaja untuk Normalnya itu kapan di atas logo PU kapan ini? ya. Itu normalnya ada itu logonya. Ya. 00. Turun sekali ini. Kalau dia menyuplai berarti dia di atas. Iya. Di sini di atas ini tuh. Iya. Kalau dia mengirim air di atas ini. Iya Pak. 30. Iya. Batu tesnya sampai meter kanan. Siap. Berarti ini dikasih dulu. Sementara masih terbuka. Iya. Karena saya ikuti air, kalau turun lagi air saya ikuti. Karena saya takutnya tiba-tiba dalam banjir malam bisa jebol. Iya. Makanya ini antisipasi saja pas sampai ada tiba-tiba kayak kemarin belum ada tanda-tanda mendung. Ya. Kalau terlalu tinggi bukaan baru besar air, bisa jebol di dalam saluran. Ini rata jerigennya begini Bu, Di, semua tingginya Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini Bu? Enggak tahu punyanya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa Bu? Maksudku kita Enggak tahu bilang berapa itu. dapat berapa? 100.000 per hari Bu, Di. Dari jam berapa gini jual begini Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai jam 11 malam. 11 malam? Iya. Oh ini mau diantar lagi. Oh 6 manu Di, 6 jerigen Di. 6 jerigen. 1 bentol. Kalau itu bor tahu kedalaman berapa itu bor tahu? 4 feet lagi. Berarti sekitar 20 meter Di. Tiap malam seperti ini antri air.
Wah, saya tidak mau dipotong. Dengan lagi saya tidak mau dipotong. Pak, banyak memang Pak Di, masuk yang terdapat kekeringan begini Pak Di. Yang mana? Yang terdapat kekeringan sampai beli air begini banyak Di. Satu apa ini? Pak, saya Pak, satu jerigen berapa itu harganya kalau gitu? Jerigennya dia 3.000. Satu jerigen 3.000. Kalau tiap harinya biasa habis berapa jerigen Pak? Ayo dari tahu nih. Bisa sampai ratusan ya? Ya ada sih. Ada ratusan Di. Ayo kalau lupa itu lupa blok apa itu? Oh, salah. Iya apa? Kalau lupa begitu blok dia biasa. Kalau tidak kembali nih, kita balik bicara tuh. Oh, pergi cari jerigennya? Iya, kita kembali Pak tuh. Banyak begitu tidak kembali. Biasa nanti bulan tahun depan baru didapat. Pergi cari ternyata jerigen lama enggak. Dari media apa ini Pak? Tribun Pak. Tribun ini. Iya, wajib. Supaya belum apa supaya. Hah? 10. Tiap malam antre warga. Berapa tadi? Ambil 4. 4 jerigen. 2.000. Berapa aja tadi? Belum. 100. Jangan mau reka 10. Tiap malam antre air. Per jerigennya harganya 3.000 dengan kapasitas isi jerigen sekitar 20 liter. Berlangsung sudah sepekan terakhir, Tribuners, warga di Nusa Tamalan Raya ini antri air yang membeli air dalam jerigen. Tiap malam juga kita itu Pak, beli air begini. Iya. Di mana tinggal Pak? Di kolektor Kelai. Dalam satu malam berapa jerigen kita butuhkan habiskan air Pak? Karena 5 mungkin ya. Di warga Nusa Tamalan Raya ini hampir tiap malamnya antri membeli air seharga 3.000 per jerigen. Tribuners, demikian dulu vlog kita. Ini rata jerigennya begini Bu Di, semua tingginya Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini Bu? Enggak tahu punyanya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen teh ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa Bu? Maksudku kita Enggak tahu bilang berapa itu. dapat berapa? 100.000 per hari Bu Di. Dari jam berapa gini jual begini Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai
jam 11 malam. 11 malam? Iya. Oh ini mau diantar lagi. Oh 6 manu di, 6 jerigen di. 6 jerigen. 1. Edisi Jumat 1 September 2023, saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan tentunya hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners bisa akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fernanda Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Ya, Andika tenggelam di wilayah Laut Bonto Bahari, Kamis 31 Agustus 2023. Kapal itu berlayar dari Pelabuhan Lepe tujuan Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar tenggelam. Kapal mengangkut 2.800 biji tabung gas dari Bulukumba tujuan Selayar. Sebelum tenggelam, kapal dilaporkan mengalami kebocoran. Dugaan sementara, kapal mengalami kebocoran terkena batang kayu. Itu jenisnya apa Pak? Maksudnya dia kapal nelayan atau kapal barang? Kapal barang. Oh memang kapal barang ya. Jadi memang peruntukannya sudah bisa memuat ini Pak, misalnya tabung atau apa? Ya memang begitu Pak, karena ini kebutuhan masyarakat Selayar. Tidak, maksud saya itu apa namanya jenisnya sudah bisa memuat seperti tabung begitu. Sudah peruntukannya. Sudah. Jadi sebelum berangkat kapal itu sudah apa namanya pihak Sabana sudah mengeluarkan izin Pak? Sudah. Dan memang kondisi kapal itu dalam keadaan laik laut. Itu katanya Pak tenggelam di mana Pak? Di luarnya Tanah Belu. Oh belum masuk di perairan Selayar? Bukan, masuk perairan belum. Sekitar pukul berapa Pak? Sekitar kurang lebih jam 1 lewat. Malam. Bapak langsung mendapatkan informasi Pak saat itu? Saat itu petugas jaga yang mendapatkan informasi. Itu siapa yang menolong Pak? Kapal dari sini juga, kapal tabung yang keluar evakuasi dengan adanya komunikasi. Jadi langsung, apa namanya, nelayan itu langsung? Bukan nelayan. Bukan nelayan. Apa namanya? Kapal yang muat tabung. Itu apa namanya Pak? Kalau misalnya kapten kapal ya? Ya, nahkoda. Nahkoda kapal langsung menghubungi nelayan yang ada di sekitar itu atau kapal yang? Bukan nelayan. Ya. Jadi nahkoda langsung menghubungi nahkoda kapal yang ada di sini. Oh, yang ada di sini? Iya. Langsung berangkat di sini? Langsung dari sini? berangkat, iya. Tidak ada korban Pak? Tidak ada korban jiwa, semua selamat. Ada berapa orang? 6 orang termasuk nahkoda. Yang dia muat tabung ada berapa? 2.800. Rencananya mau dibawa kemana Pak? Ke Pulauan Selayar, karena memang tabung itu kebutuhan masyarakat di Pulauan Selayar. Kalau penyebab tenggelamnya sendiri karena apa Pak? Itu kita tapi ininya dia bilang ada benturan dengan kayu. Oh, berbenturan dengan kayu, akhirnya menyebabkan lambung bocor. Akhirnya air masuk. Sekarang posisi korban di mana Pak? Ada di rumahnya masing-masing. Oh sudah sempat dibawa ke rumah sakit atau tidak ada Pak.
karena memang Saat itu Pak sempat terapung Pak korbannya. iya, dia menggunakan rakit. Berapa lama Pak di perairan laut sampai Dia kurang ditemukan? dari 1 jam. Sampai ditemukan sama nakoda lain ya. Yang menemukan KLM apa Pak? Saya telepon bulan ini. Iya, siapa namanya tadi? Tabung saja. Tabung saja. Iya. KLM apa namanya Pak? KLM Cahaya Andika 01. Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Dan tentunya juga salam produktif. Kembali lagi berjumpa dengan saya Fiorina Jeretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 1 September 2023. Dan tentunya dalam program ini Tribun Timur akan menyajikan berita-berita terkini, teraktual, terupdate dan juga viral yang ada di Kota Makassar dan juga Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya yang telah dihimpun oleh rekan-rekan jurnalis Tribun Timur atau yang ada di lokasi untuk melaporkan secara langsung. Dan kali ini kita akan bahas terkait PDAM gandeng Geologi Unhas Universitas Hasanuddin cari sumber air baku. Karena diketahui dampak fenomena alam El Nino melanda Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan untuk itu sejumlah wilayah di Kota Makassar telah terjadi kekeringan dan juga krisis air bersih. Bahkan warga mulai berburu air bersih karena pasokan PDAM di sebagian wilayah Kota Makassar pun tidak mengalir. Nah, untuk mengetahui kelanjutannya, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, Siti Aminah. Selamat sore, rekan Siti Aminah. Baik, rekan Pio, selamat sore. Baik, sebelum itu bagaimana kabar rekan Ami? Alhamdulillah sehat. Baik, iya. Terkait prolog yang sudah Vio bacakan, untuk Tribuners ketahui bahwa di Kota Makassar saat ini telah dilanda kekeringan dan juga krisis air. Boleh dijelaskan kalau dari informasi yang telah dihimpun rekan Ami terkait keadaan di Kota Makassar dalam menghadapi kekeringan seperti apa? Baik, Tribuners dan Pio di studio, dapat saya sampaikan bahwa sekarang ini Kota Makassar sedang dilanda kekeringan. Kekeringan merupakan dampak dari fenomena iklim El Nino yang menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Makassar mengalami kekeringan atau kekurangan air bersih. Nah, ada beberapa kecamatan di Kota Makassar yang mengalami krisis air bersih. Sejauh ini yang telah didata oleh PDAM Kota Makassar ada 9 kecamatan, didominasi dari kecamatan yang berada di utara Kota Makassar seperti Kecamatan Wajo, Kecamatan Talo, Birikanaya, Tamalan Rea hingga
hingga hingga Kecamatan Tamalate. Dan Tribuners, setiap harinya warga Kota Makassar sudah banyak sekali yang mengeluh terkait kekeringan atau krisisnya air bersih yang melanda mereka karena aliran air dari PDAM sendiri sangat-sangat terbatas, bahkan ada warga yang sudah sama sekali tidak mendapatkan air bersih selama beberapa hari terakhir ini. Baik, Vio. Iya, mungkin terkait sistem yang diberlakukan saat ini oleh PDAM untuk seluruh warga di Kota Makassar, khususnya bagi 9 kecamatan seperti apa, rekan Ami? Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa PDAM telah melakukan antisipasi untuk mencegah kemarau panjang yang terjadi dan juga terjadinya krisis air bersih di Kota Makassar. Salah satunya dengan memasang pompa suplesi di beberapa titik, salah satunya yakni di Bendungan Nipa-Nipa, dan kemudian PDAM juga telah memasang pompa di Sungai Moncongloe, namun hal tersebut tidak berdampak begitu signifikan terhadap cakupan air bersih di Kota Makassar karena memang kondisi air di beberapa titik tersebut termasuk di Nipa-Nipa juga sangat-sangat kering. Dan untuk suplai air di Kota Makassar sendiri, PDAM Kota Makassar mengandalkan suplai air dari Bendung Leko Pancing yang ada di Kabupaten Maros, dan itu juga kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan untuk menyuplai air ke seluruh warga Kota Makassar. Biasanya sumber air yang berasal dari Leko Pancing Kabupaten Maros itu debitnya 1.300 liter per detik. Sekarang saat ditempa El Nino, debit air berkurang hingga 500 atau 600 liter per detiknya. Vio. Baik, terkait 9 kecamatan yang sudah mengeluhkan ada terjadinya krisis air, mungkin di 6 kecamatan lainnya bagaimana kabarnya? Apakah hal serupa juga sudah mulai terjadi atau seperti apa? Ya, sejauh ini informasi yang dihimpun dari berbagai kecamatan, mereka suplai air mereka tetap mengalir, cuman untuk debitnya mengalami pengurangan, artinya tidak seintens atau selancar seperti hari-hari biasanya. Jadi jika warga di 9 kecamatan tersebut sudah betul-betul sangat krisis air bersih, di beberapa kecamatan lainnya itu juga sudah mengalami penurunan debit air bersih, namun tetap masih mendapatkan aliran air dari PDAM. Baik, untuk imbauan dari kantor PDAM sendiri, bagaimana untuk seluruh masyarakat di Kota Makassar? Baik, PDAM telah menginstruksi kepada seluruh masyarakat agar melakukan penghematan air karena bencana El Nino ini diprediksi berlangsung hingga November nanti. Jadi masih ada beberapa bulan ke depan masyarakat Kota Makassar akan kesusahan air bersih, dan informasinya juga kekeringan ini sudah dialami warga sejak 2 bulan terakhir ini, mulai bulan Juli lalu. Jadi mulai bulan 7 atau bulan Juli, dan akan diprediksi akan berlangsung hingga November nanti. Dan salah satu upaya PDAM untuk mengatasi krisis air bersih selain memasang pompa suplesi di beberapa titik tadi, yakni dengan membantu distribusi air bersih melalui mobil tangki air. Jadi PDAM menurunkan mobil tangkinya di sejumlah wilayah yang sangat kekeringan air bersih. Mereka menyalurkan air tersebut kepada masyarakat secara langsung dan secara gratis. Kemudian Dani Pemantau juga telah menginstruksikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran untuk membackup 20 mobil tangkinya agar digunakan oleh PDAM untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat setempat. Salah satu solusi juga yang ditawarkan oleh Dani Pemantau
memantau terkait kekeringan ini, yakni menggandeng pihak Universitas Hasanuddin atau ahli geologi dari Unhas untuk mencari titik-titik air baku atau sumber-sumber air baku yang bisa membackup kurangnya atau krisisnya air bersih di Kota Makassar. Karena menurut Dani, pihak Unhas atau ahli geologi Unhas memiliki alat yang bagus untuk mendeteksi kualitas air kualitas air tanah. Jadi itu akan dimanfaatkan sebaik mungkin bekerja sama dengan PDAM dan Unhas agar ada sumber air baku baru yang didapatkan. Phil. Nah, sejauh ini kami belum melakukan koordinasi atau meminta tanggapan dari pihak ahli geologi Unhas, namun Wali Kota Makassar dari pemantau mengaku sudah melakukan instruksi langsung kepada PDAM agar keduanya bisa saling berkomunikasi bagaimana cara agar krisis air bersih di Kota Makassar ini segera teratasi. Karena menurut Dani untuk melakukan hujan buatan itu mungkin bukan menjadi solusi karena awan katanya tidak ada awan yang bisa membantu terjadinya proses hujan buatan di Kota Makassar ini. Ya, informasi dari Wali Kota Makassar dan Pemantau seharusnya hal itu segera dilakukan mengingat masalah air bersih di Kota Makassar sangat-sangat mendesak karena air adalah kebutuhan sehari-hari masyarakat, kebutuhan yang selalu diperlukan dan sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dan dapat saya sampaikan juga beberapa masyarakat di Kota Makassar ada yang membeli air untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Air didapatkan dengan harga 5.000 satu jerigen atau kapasitas 20 liter. Baik. Mungkin terkait dari instansi BPBD, mungkin ada langkah-langkah yang mereka lakukan juga terkait bagaimana mungkin penjernihan air dan sebagainya? Boleh diinfokan? Baik. Ya, untuk BPBD sendiri, Kepala BPBD Kota Makassar Ahmad Hendra Hakamudin menyampaikan bahwa ada pengadaan bayar sebagai bentuk antisipasi jangka panjang untuk kekeringan yang terjadi di Kota Makassar. Nah, menurutnya sejauh ini dampak kekeringan masih bisa ditangani dengan penyediaan sarana tangki air bertitik-titik rawan sehingga dampaknya bisa dirasakan. Kemudian upaya tersebut melalui tangki air atau distribusi mobil tangki air dianggap bukan menjadi solusi yang permanen karena dampak El Nino diprediksi akan menyeberang hingga tahun 2024 mendatang. Itu menurut pernyataan dari Kepala BPBD Kota Makassar. Kemudian dalam proses pengadaan yang purifier tadi itu diharapkan bisa terlaksana tahun ini. Baik, Vio. Baik, terkait titik-titik rawan mungkin yang ada di Kota Makassar yang paling berdampak begitu, mungkin ada di wilayah mana, rekan Ami? Di wilayah utara Kota Makassar seperti di Kecamatan Talo, Kecamatan Wajo, Biringkanaya, kemudian Tamalandrea. Baik, oke. Terima kasih atas informasinya rekan Ami, dan tentunya informasi ini sangat diperlukan oleh seluruh Tribuners terkait bagaimana mengatasi dan juga langkah-langkah yang telah diberikan oleh Bapak Wali Kota beserta PDAM dan juga instansi lainnya. Terima kasih rekan Ami, selamat kembali bekerja. Baik Tribuners, berikut video liputan beserta wawancara bersama Beni Iskandar selaku Dirut PDAM Kota Makassar. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ini berdasarkan pantauannya bagaimana kondisi dari Leko Pancing ini, Pak? Hari ini
tanggal 30 Agustus 2023, tepatnya di hari Rabu, kami jajaran Direksi Perumda Kota Makassar lengkap, ada Ibu Direktur Keuangan, ada Ibu Direktur Umum dan Pelayanan, dan Direktur Air Limbah, mantap pejabat Direktur Teknik, dan saya sendiri Direktur Utama Perumda Kota Makassar melakukan kegiatan press tour, lihat langsung bendungan Leko Pancing terkait adanya El Nino yang kami duga menjadi penyebabnya, atau yang kata lain kemarau panjang di tahun 2023 ini. Kita bisa melihat langsung bagaimana keadaan sumber air baku Perumda Kota Makassar yang berada di bendungan Leko Pancing. Rekan-rekan pers, rekan-rekan media yang kami hormati bisa melihat langsung keadaan sumber air baku kami yang ada di Leko Pancing ini. Inilah yang menyebabkan distribusi air Perumda Kota Makassar ke utara kota dan timur kota menjadi berkurang, sehingga banyak masyarakat yang mengalami dampak dari kekurangan distribusi air kami. Untuk langkah-langkah ke depannya seperti apa? Kita sudah mengantisipasi sebenarnya sejak bulan Juni, sudah menurunkan pompa supresi tepatnya di Sungai Montongloe. Tapi ya kenyataannya kita melihat sendiri bahwa sumber air baku kita berkurang, sehingga kita mengantisipasi dengan memberikan layanan optimal melalui mobil tangki. Dan kita sudah bekerja sama dengan beberapa kecamatan yang terdampak untuk memberikan kami data-data tentang daerah-daerah atau kelurahan-kelurahan yang kekurangan atau tidak mendapatkan air. Dan kami suplai melalui mobil tangki. Kita sudah koordinasi juga dengan Dinas Pemadam Kebakaran untuk meminta bantuan mobil tangki, karena keterbatasan kami dari 15 unit mobil tangki kami hari ini yang bisa optimal beroperasi cuma 9 unit. Pak, dengan kondisi air baku seperti ini, itu sudah kadang bisa diolah, kadang tidak bisa diolah. Sama dengan WTP kami yang di Antang juga begitu, jadi pompa kami on off. Kalau sumber air bakunya cukup ya kita menyalakan pompa, tapi kalau tidak cukup kita matikan pompa kami. kalau distribusi air dengan menggunakan mobil tangki, Pak, sejak kapan sudah mulai dilakukan? Sejak bulan lalu kami sudah mulai melayani semua pengaduan karena di utara kota itu kemarin ketika kita memasang 2 pompa inline bersamaan dengan datangnya kemarau yang panjang, sehingga efektivitas dari pompa inline yang kami pasang belum bisa kami uji coba. Pak Wali Kota dan dengan melibatkan PDAM akan bekerja sama dengan ahli geologi Unhas, khususnya geolistrik, untuk mencari sumber-sumber air untuk dilakukan pengeboran menjadi sumber air yang baru. Itu inisiasi dari Pak Wali Kota yang akan melibatkan kami PDAM dengan Profesor Sasanuddin, khususnya Fakultas Geologi, khususnya geolistrik. Itu sudah terbentuk, sudah diperintahkan oleh Pak Wali kepada PDAM. Tapi sudah terbentuk ini dari baru kami akan inisiasi. Lokasi mana yang dibidik itu, Pak? Kerjasamanya nanti geologi Unhas secara geolistrik akan mencari sumber-sumber air yang baru. Mekanisme tentang pemboran nanti mungkin menjadi tanggung jawabnya PDAM. Begitu perintah Wali Kota kepada kami. Kalau yang ditinjau dari PDAM, mungkin lokasi-lokasi potensial itu di daerah mana? Saya kira kalau di bagian selatan, Goa mungkin masih mumpuni ya, bisa ada sumber-sumber air di sana. Kemudian memang ke depan ya suka atau tidak suka bendungan karet Sungai Talok sudah harus terbangun. Kita tinggal menunggu regulasi dari pemerintah pusat, khususnya sumber daya alam cipta karya, Kementerian PUPR. Itu kebutuhannya.
Siap. Ini nih. Dalam situ ya. Iya, ini dia yang kesana nih. Dia keluar ini. Keluar nanti yang di bukaan sana kan. Ya, yang tempat mandi-mandi anak-anak itu. Ya, di sana keluar. Berapa meter turun ini? Kalau ini untuk irigasi. Ini berapa meter? Kemana? Berapa meter turun? Saya tidak tahu jarak. Kalau ini ukurannya di atas pelimpahan ini. Kalau dia airnya melimpah itu ukurannya. Tadi 20 cm di atas pelimpahan air terjun. Ya nanti dia kalau lewat ini baru kita tuliskan di atas pelimpahan. 300. Iya. Sekarang hanya sampai 600 sampai 800 meter per detik. 50%. Iya, menurun 50%. Tadi itu sebenarnya jembatan Moncongloy kita lewati. Itu pompa suplesi diturunkan itu di bulan Juni di situ. Pompa suplesi diturunkan itu dengan harapan membantu sebenarnya ini. Mengisap. Itu tadi di sini Moncongloy. Tetapi itu pun sekarang sumber air yang sungai ini sudah mengalami pendangkalan yang sangat kecil. Dan kalau sekali itu tidak bisa disedot karena air yang ada di sini tidak mencukupi untuk kita ambil di air ini. Jadinya kalau begitu modelnya stop lagi pompa diantang, stop pompa antang karena air tidak cukup masuk. Nanti ada lagi air tambahan lagi baru disedot lagi. Seperti itu modelnya. Jadi memang riskan sih. Jadi makanya ini ya sengaja untuk Normalnya itu kapan di atas logo TU kapan ini? ya. Itu normalnya ada itu logonya. Ya. 00. Turun sekali ini. Kalau dia menyuplai berarti dia di atas. Iya. Di sini di atas ini tuh. Iya. Kalau dia mengirim air di atas ini. Iya Pak. 30. Iya. 1 meter sampai meter kanan. Berarti ini dikasih dulu. Sementara masih terbuka. Iya. Karena saya ikuti air, kalau turun lagi air saya ikuti. Karena saya takutnya tiba-tiba datang banjir malam, bisa jebol. Iya. Makanya ini antisipasi saja pas sampai ada tiba-tiba kayak kemarin dulu belum ada tanda-tanda mendung. Ya, kalau terlalu tinggi bukaan baru besar air, bisa jebol di dalam saluran. Ini rata jerigennya begini Bu Di, semua tingginya Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini Bu? Enggak tahu punyanya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa Bu? Maksudku kita Enggak tahu bilang berapa itu. dapat berapa? 100.000 per hari Bu Di. Dari jam berapa gini jual begini Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai jam 11 malam. 11 malam? Iya. Oh ini mau diantar lagi. Oh 6 manu Di, 6 jerigen Di. 6 jerigen. 1 bentol. Kalau itu bor tahu kedalaman berapa itu bor tahu? 4 feet aja. Berarti sekitar 20 meter Di. Tiap malam seperti ini antri air.
Wah, saya tidak mau dipotong. Dengan lagi saya tidak mau dipotong. Pak, banyak memang Pak Di, masuk yang terdapat kekeringan begini Pak Di. Yang mana? Yang terdapat kekeringan sampai beli air begini banyak Di. Satu apa ini? Pak, satu jerigen berapa itu harganya kalau gitu? Jerigennya aja 3.000. Satu jerigen 3.000. Kalau tiap harinya biasa habis berapa jerigen Pak? Dari tahu nih. Bisa sampai ratusan ya? Ya ada sih. Ada ratusan Di. Kalau Pak itu bakal blok apa itu? Oh, tahu. Iya, tahu. Kalau mau begitu bloknya biasa. Kalau tidak kembali nih, kita balik bicara tuh. Oh, pergi cari jerigennya? Iya, kita kalau tidak kembali Pak tuh. Banyak begitu tidak kembali. Biasa nanti bulan tahun depan itu pergi dapat, pergi cari ternyata jerigen lama enggak. Dari media apa ini Pak? Tribun Pak. Tribun ini. Iya, wajib. Supaya belum apa supaya. Hah? Pas 10. Jam malam antre warga. Berapa tadi? Kita ambil 4 jerigen. 4 jerigen. 2.000. Berapa aja tadi? Belum. 100. Jangan mau mereka 10. Setiap malam antre air per jerigennya harganya 3.000 dengan kapasitas isi jerigen sekitar 20 liter. Berlangsung sudah sepekan terakhir, Tribuners, warga di Nusa Tamalan Raya ini antri air yang membeli air dalam jerigen. Tiap malam juga kita itu Pak, beli air begini? Iya. Di mana tinggal Pak? Di kolektor Kelai. Dalam satu malam berapa jerigen kita butuhkan habiskan air Pak? Karena 5 mungkin ya? Di warga Nusa Tamalan Raya ini hampir tiap malamnya antri membeli air seharga 3.000 per jerigen. Tribuners, demikian dulu kita. Ini rata jerigennya begini Bu Di, semua tingginya Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini Bu? Enggak tahu punyanya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa Bu? Maksudku kita Enggak aku tahu bilang berapa itu. dapat berapa? 200.000 per hari Bu Di. Dari jam berapa gini jual begini Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai
jam 11 malam. 11 malam? Iya. Oh ini mau diantar lagi. Oh 6 manu di, 6 jerigen di. 6 jerigen. 1. Edisi Jumat 1 September 2023, saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, dan tentunya hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners bisa akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fernanda Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Ya, Andika tenggelam di wilayah Laut Bonto Bahari, Kamis 31 Agustus 2023. Kapal itu berlayar dari Pelabuhan Lepe tujuan Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar tenggelam. Kapal mengangkut 2.800 biji tabung gas dari Bulukumba tujuan Selayar. Sebelum tenggelam, kapal dilaporkan mengalami kebocoran. Dugaan sementara, kapal mengalami kebocoran terkena batang kayu. Itu jenisnya apa Pak? Maksudnya dia kapal nelayan kah atau kapal barang? Kapal barang. Oh memang kapal barang ya. Jadi memang peruntukannya sudah bisa memuat ini Pak, misalnya tabung atau apa? Ya memang begitu Pak, karena ini kebutuhan masyarakat Selayar. Tidak, maksud saya itu apa namanya jenisnya sudah bisa memuat seperti tabung begitu. Sudah peruntukannya. Sudah. Jadi sebelum berangkat kapal itu sudah apa namanya pihak perusahaannya sudah mengeluarkan izin Pak? Sudah. Dan memang kondisi kapal itu dalam keadaan laik laut. Itu katanya Pak tenggelam di mana Pak? Di luarnya Tanah Biru. Oh belum masuk di perairan Selayar? Bukan, masih perairan belum. Sekitar pukul berapa Pak? Sekitar kurang lebih jam 1 lewat. Malam. Bapak langsung mendapatkan informasi Pak saat itu? Saat itu petugas jaga yang mendapatkan informasi. Itu siapa yang menolong Pak? Kapal dari sini juga, kapal tabung yang evakuasi dengan adanya komunikasi. Jadi langsung, jadi apa namanya, nelayan itu langsung? Bukan nelayan. Bukan nelayan. Apa namanya? Kapal yang muat tabung. Itu apa namanya Pak? Kalau misalnya nunya kapten kapal ya? Ya, nahkoda. Nahkoda kapal langsung menghubungi nelayan yang ada di sekitar itu atau kapal yang? Bukan nelayan. Ya. Jadi nahkoda langsung menghubungi nahkoda kapal yang ada di sini. Oh, yang ada di sini? Ya. Langsung berangkat di sini langsung dari sini? Berangkat, ya. Tidak ada korban Pak? Tidak ada korban jiwa, semua selamat. Ada berapa orang? 6 orang termasuk nahkoda. Oh, dia muat tabung ada berapa? 2.800. Rencananya mau dibawa kemana Pak? Ke Pulauan Selayar, karena memang tabung itu kebutuhan masyarakat di Pulauan Selayar. Kalau penyebab tenggelamnya sendiri karena apa Pak? Itu kita ini, tapi intinya dia bilang ada benturan dengan kayu. Oh, berbenturan dengan kayu, akhirnya menyebabkan lambung bocor. Akhirnya air masuk. Ya. Sekarang posisi korban di mana Pak? Ada di rumahnya masing-masing. Oh sudah
tidak sempat dibawa ke rumah sakit atau Tidak ada bagaimana? Pak, karena memang Saat itu Pak sempat terapung Pak korbannya. iya, ya menggunakan rakit. Berapa lama Pak di perairan laut sampai Ya kurang ditemukan? dari 1 jam. Sampai ditemukan sama nakoda lain ya. Yang menemukan KLM apa Pak? Saya telepon dulu ini. Iya, siapa namanya tadi? Tabung saja. Tabung saja. Iya. KLM apa namanya Pak? KLM Cahaya Andika 01. Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Dan tentunya juga salam produktif. Kembali lagi berjumpa dengan saya Fiorina Jiretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 1 September 2023. Dan tentunya dalam program ini Tribun Timur akan menyajikan berita-berita terkini, teraktual, terupdate dan juga viral yang ada di Kota Makassar dan juga Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya yang telah dihimpun oleh rekan-rekan jurnalis Tribun Timur atau yang ada di lokasi untuk melaporkan secara langsung. Dan kali ini kita akan bahas terkait PDAM Gandeng Geologi Unhas Universitas Hasanuddin cari sumber air baku. Karena diketahui dampak fenomena alam El Nino melanda Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan untuk itu sejumlah wilayah di Kota Makassar telah terjadi kekeringan dan juga krisis air bersih. Bahkan warga mulai berburu air bersih karena pasokan PDAM di sebagian wilayah Kota Makassar pun tidak mengalir. Nah, untuk mengetahui kelanjutannya, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, Siti Aminah. Selamat sore, rekan Siti Aminah. Baik, rekan Pio, selamat sore. Baik, sebelum itu bagaimana kabar rekan Ami? Alhamdulillah sehat. Baik, iya. Terkait prolog yang sudah Vio bacakan, untuk Tribuners ketahui bahwa di Kota Makassar saat ini telah dilanda kekeringan dan juga krisis air. Boleh dijelaskan kalau dari informasi yang telah dihimpun rekan Ami terkait keadaan di Kota Makassar dalam menghadapi kekeringan seperti apa? Baik, Tribuners dan Vio di studio, dapat saya sampaikan bahwa sekarang ini Kota Makassar sedang dilanda kekeringan. Kekeringan merupakan dampak dari fenomena iklim El Nino yang menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Makassar mengalami kekeringan.
kekeringan atau kekurangan air bersih. Nah, ada beberapa kecamatan di Kota Makassar yang mengalami krisis air bersih sejauh ini yang telah didata oleh PDAM Kota Makassar. Ada 9 kecamatan didominasi dari kecamatan yang berada di utara Kota Makassar seperti Kecamatan Wajo, Kecamatan Talo, Birikanaya, Tamalan Rea hingga Kecamatan Tamalate. Dan Tribuners, setiap harinya warga Kota Makassar sudah banyak sekali yang mengeluh terkait kekeringan atau krisisnya air bersih yang melanda mereka karena aliran air dari PDAM sendiri sangat-sangat terbatas. Bahkan ada warga yang sudah sama sekali tidak mendapatkan air bersih selama beberapa hari terakhir ini. Baik, Vio. Iya, mungkin terkait sistem yang diberlakukan saat ini oleh PDAM untuk seluruh warga di Kota Makassar, khususnya bagi 9 kecamatan, seperti apa, rekan Ami? Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa PDAM telah melakukan antisipasi untuk mencegah kemarau panjang yang terjadi dan juga terjadinya krisis air bersih di Kota Makassar. Salah satunya dengan memasang pompa suplesi di beberapa titik, salah satunya yakni di Bendungan Nipa-Nipa, dan kemudian PDAM juga telah memasang pompa di Sungai Moncongloe, namun hal tersebut tidak berdampak begitu signifikan terhadap cakupan air bersih di Kota Makassar karena memang kondisi air di beberapa titik tersebut termasuk di Nipa-Nipa juga sangat-sangat kering. Dan untuk suplai air di Kota Makassar sendiri, PDAM Kota Makassar mengandalkan suplai air dari Bendung Leko Pancing yang ada di Kabupaten Maros, dan itu juga kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan untuk menyuplai air ke seluruh warga Kota Makassar. Biasanya sumber air yang berasal dari Leko Pancing Kabupaten Maros itu debitnya 1.300 liter per detik. Sekarang saat ditempa El Nino, debit air berkurang hingga 500 atau 600 liter per detiknya. Phil. Baik, terkait 9 kecamatan yang sudah mengeluhkan ada terjadinya krisis air, mungkin di 6 kecamatan lainnya bagaimana kabarnya? Apakah hal serupa juga sudah mulai terjadi atau seperti apa? Ya, sejauh ini informasi yang dihimpun dari berbagai kecamatan, mereka suplai air mereka tetap mengalir, cuman untuk debitnya mengalami pengurangan, artinya tidak seintens atau selancar seperti hari-hari biasanya. Jadi jika warga di 9 kecamatan tersebut sudah betul-betul sangat krisis air bersih, di beberapa kecamatan lainnya itu juga sudah mengalami penurunan debit air bersih, namun tetap masih mendapatkan aliran air dari PDAM. Baik, untuk imbauan dari kantor PDAM sendiri, bagaimana untuk seluruh masyarakat di Kota Makassar? Baik, PDAM telah menginstruksi kepada seluruh masyarakat agar melakukan penghematan air karena bencana El Nino ini diprediksi berlangsung hingga November nanti. Jadi masih ada beberapa bulan ke depan masyarakat Kota Makassar akan kesusahan air bersih, dan informasinya juga kekeringan ini sudah dialami warga sejak 2 bulan terakhir ini, mulai bulan Juli lalu. Jadi mulai bulan 7 atau bulan Juli, dan akan diprediksi akan berlangsung hingga November nanti. Dan salah satu upaya PDAM untuk mengatasi krisis air bersih selain memasang pompa suplesi di beberapa titik tadi, yakni dengan membantu distribusi air bersih melalui mobil tangki air. Jadi PDAM menurunkan mobil tangkinya di sejumlah wilayah yang sangat kekeringan air bersih. Mereka menyalurkan air tersebut kepada
kepada masyarakat secara langsung dan secara gratis. Kemudian Dani Pemantau juga telah menginstruksikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran untuk membackup 20 mobil tangkinya agar digunakan oleh PDAM untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat setempat. Salah satu solusi juga yang ditawarkan oleh Dani Pemantau terkait kekeringan ini yakni menggandeng pihak Universitas Hasanuddin atau ahli geologi dari Unhas untuk mencari titik-titik air baku atau sumber-sumber air baku yang bisa membackup kurangnya atau krisisnya air bersih di Kota Makassar, karena menurut Dani pihak Unhas atau ahli geologi Unhas memiliki alat yang bagus untuk mendeteksi kualitas air kualitas air tanah. Jadi itu akan dimanfaatkan sebaik mungkin bekerja sama dengan PDAM dan Unhas agar ada sumber air baku baru yang didapatkan. Phil. Nah, sejauh ini kami belum melakukan koordinasi atau meminta tanggapan dari pihak ahli geologi Unhas, namun Wali Kota Makassar dari Pemantau mengaku sudah melakukan instruksi langsung kepada PDAM agar keduanya bisa saling berkomunikasi bagaimana cara agar krisis air bersih di Kota Makassar ini segera teratasi, karena menurut Dani untuk melakukan hujan buatan itu mungkin bukan menjadi solusi karena awan katanya tidak ada awan yang bisa membantu terjadinya proses hujan buatan di Kota Makassar ini. Ya, informasi dari Wali Kota Makassar dan Pemantau seharusnya hal itu segera dilakukan, mengingat masalah air bersih di Kota Makassar sangat-sangat mendesak, karena air adalah kebutuhan sehari-hari masyarakat, kebutuhan yang selalu diperlukan dan sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dan dapat saya sampaikan juga beberapa masyarakat di Kota Makassar ada yang membeli air untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Air didapatkan dengan harga 5.000 satu jerigen atau kapasitas 20 liter. Baik. Mungkin terkait dari instansi BPBD, mungkin ada langkah-langkah yang mereka lakukan juga terkait bagaimana mungkin penjernihan air dan sebagainya? Boleh diinfokan? Baik. Ya, untuk BPBD sendiri, Kepala BPBD Kota Makassar Ahmad Hendra Hakamudin menyampaikan bahwa ada pengadaan free air sebagai bentuk antisipasi jangka panjang untuk kekeringan yang terjadi di Kota Makassar. Nah, menurutnya sejauh ini dampak kekeringan masih bisa ditangani dengan penyediaan sarana tangki air bertitik-titik rawan sehingga dampaknya bisa dirasakan. Kemudian upaya tersebut melalui tangki air atau distribusi mobil tangki air dianggap bukan menjadi solusi yang permanen, karena dampak El Nino diprediksi akan menyeberang hingga tahun 2024 mendatang. Itu menurut pernyataan dari Kepala BPBD Kota Makassar. Kemudian dalam proses pengadaan yang purifier tadi itu diharapkan bisa terlaksana tahun ini. Baik, Vio. Baik, terkait titik-titik rawan mungkin yang ada di Kota Makassar yang paling berdampak begitu, mungkin ada di wilayah mana, rekan Ami? Di wilayah utara Kota Makassar seperti di Kecamatan Talo, Kecamatan Wajo, Biringkanaya, kemudian Tamalandrea.
Baik, oke. Terima kasih atas informasinya rekan Ami, dan tentunya informasi ini sangat diperlukan oleh seluruh Tribuners terkait bagaimana mengatasi dan juga langkah-langkah yang telah diberikan oleh Bapak Wali Kota beserta PDAM dan juga instansi lainnya. Terima kasih rekan Ami, selamat kembali bekerja. Baik Tribuners, berikut video liputan beserta wawancara bersama Beni Iskandar selaku Dirut PDAM Kota Makassar. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ini berdasarkan pantauannya bagaimana kondisi dari Leko Pancing ini, Pak? Hari ini tanggal 30 Agustus 2023, tepatnya di hari Rabu, kami jajaran Direksi PDAM Kota Makassar lengkap. Ada Ibu Direktur Keuangan, ada Ibu Direktur Umum dan Pelayanan, dan Direktur Air Limbah, melengkap pejabat Direktur Teknik. Dan saya sendiri Direktur Utama PDAM Kota Makassar melakukan kegiatan press tour, lihat langsung bendungan Leko Pancing terkait adanya El Nino yang kami duga menjadi penyebabnya, atau dengan kata lain kemarau panjang di tahun 2023 ini. Kita bisa melihat langsung bagaimana keadaan sumber air baku PDAM Kota Makassar yang berada di bendungan Leko Pancing. Rekan-rekan pers, rekan-rekan media yang kami hormati bisa melihat langsung keadaan sumber air baku kami yang ada di Leko Pancing ini. Inilah yang menyebabkan distribusi air PDAM Kota Makassar ke utara kota dan timur kota menjadi berkurang, sehingga banyak masyarakat yang mengalami dampak dari kekurangan distribusi air kami. Untuk langkah-langkah ke depannya seperti apa? Kita sudah mengantisipasi sebenarnya sejak bulan Juni, sudah menurunkan pompa supresi tepatnya di Sungai Montongloe. Tapi ya kenyataannya kita melihat sendiri bahwa sumber air baku kita berkurang, sehingga kita mengantisipasi dengan memberikan layanan optimal melalui mobil tangki. Dan kita sudah bekerja sama dengan beberapa kecamatan yang terdampak untuk memberikan kami data-data tentang daerah-daerah atau kelurahan-kelurahan yang kekurangan atau tidak mendapatkan air, dan kami suplai melalui mobil tangki. Kita sudah koordinasi juga dengan Dinas Pemadam Kebakaran untuk meminta bantuan mobil tangki, karena keterbatasan kami dari 15 unit mobil tangki kami hari ini yang bisa optimal beroperasi cuma 9 unit. Pak, dengan kondisi air baku seperti ini, itu sudah kadang bisa diolah, kadang tidak bisa diolah. Sama dengan WTP kami yang di Antang juga begitu. Jadi pompa kami on off. Kalau sumber air bakunya cukup ya kita menyalakan pompa. Tapi kalau tidak cukup kita matikan pompa kami. kalau distribusi air dengan menggunakan mobil tangki, Pak, sejak kapan sudah mulai dilakukan? Sejak bulan lalu kami sudah mulai melayani semua pengaduan karena di utara kota itu kemarin ketika kita memasang 2 pompa inline bersamaan dengan datangnya kemarau yang panjang, sehingga efektivitas dari pompa inline yang kami pasang belum bisa kami uji coba. Pak Wali Kota dan dengan melibatkan PDAM akan bekerja sama dengan ahli geologi Unhas, khususnya geolistrik, untuk mencari sumber-sumber air untuk dilakukan pengeboran menjadi sumber air yang baru. Itu inisiasi dari Pak Wali Kota yang akan melibatkan kami PDAM dengan Profesor Hasanuddin, khususnya Fakultas Geologi, khususnya geolistrik. Itu sudah diperintahkan oleh Pak Wali kepada PDAM. Tapi sudah terbentuk ini dari baru kami akan inisiasi. Lokasi mana yang dibidik itu, Pak? Kerjasamanya nanti geologi Unhas secara geolistrik akan mencari sumber-sumber air yang baru. Mekanisme tentang pemboran nanti mungkin menjadi tanggung jawabnya PDAM. Begitu perintah Wali Kota kepada kami. Kalau yang ditinjau dari PDAM, mungkin ya lokasi-lokasi potensial itu di daerah mana? Saya kira kalau di bagian selatan, Goa mungkin masih mumpuni ya, bisa ada sumber-sumber air di sana. Kemudian memang ke depan ya suka atau tidak suka bendungan karet Sungai Talok sudah harus terbangun. Kita tinggal menunggu regulasi dari pemerintah pusat, khususnya sumber daya alam cipta karya, Kementerian PUPR. Itu kebutuhan.
Siap. Ini nih. Dalam situ ya. Iya, ini dia yang ke sana nih. Iya, keluar ini. Keluar nanti yang di buka sana kan. Ya, yang tempat mandi-mandi anak-anak itu. Ya, di sana keluar. Berapa meter turun ini? Kalau ini untuk irigasi. Ini berapa meter? Kemana? Berapa meter turun? Saya tidak tahu jarak. Kalau ini kurangnya di atas pelimpahan ini. Kalau dia airnya melimpah itu kurangnya. Tadi 20 cm di atas pelimpahan air terjun. Ya nanti dia akan lewat ini baru kita tuliskan di atas pelimpahan. 300. Iya. Sekarang hanya sampai 600 sampai 800 meter. 50%. Iya, menurun 50%. Tadi itu sebenarnya jembatan Moncongloy kita lewati. Itu pompa suplesi diturunkan itu di bulan Juni di situ. Pompa suplesi diturunkan itu dengan harapan membantu sebenarnya ini. Menghisap. Itu tadi di sini Moncongloy. Karena itu pun sekarang sumber air yang sungai itu sudah mengalami pendangkalan yang sangat kecil. Dangkal sekali itu tidak bisa disedot karena air yang ada di sini tidak mencukupi untuk kita ambil air ini. Jadinya kalau begitu modelnya stop lagi pompa diantang, stop pompa antang karena air tidak cukup masuk. Nanti ada lagi air tambahan lagi baru disedot lagi. Seperti itu modelnya. Jadi memang riskan sih. Jadi makanya ini ya sengaja untuk Normalnya itu kapan di atas logo TU kapan ini? ya. Itu normalnya ada itu logonya. Ya. 00. Turun sekali ini. Kalau dia menyuplai berarti dia di atas. Iya. Di sini di atas ini tuh. Iya. Kalau dia mengirim air di atas ini. Iya Pak. 30. Iya. 1 meter sampai meter kanan. Berarti ini dikasih dulu. Sementara masih terbuka. Iya. Karena saya ikuti air, kalau turun lagi air saya ikuti. Karena saya takutnya tiba-tiba datang banjir malam, bisa jebol. Iya. Makanya ini antisipasi saja. pas sampai ada tiba-tiba kayak kemarin Di dulu belum ada tanda-tanda mendung. ya. Kalau terlalu tinggi bukaan baru besar air, bisa jebol di dalam saluran. Ini rata jerigennya begini Bu Di, semua tingginya Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini Bu? Enggak tahu punyanya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa Bu? Maksudku kita Enggak tahu bilang berapa itu. dapat berapa? 200.000 per hari Bu Di. Dari jam berapa gini jual begini Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai jam 11 malam. 11 malam? Iya. Oh ini mau diantar lagi. Oh 6 manu Di, 6 jerigen Di. 6 jerigen. 1 bentol. Kalau itu bor tahu kedalaman berapa itu bor tahu? 4 pipa Ji. Berarti sekitar 20 meter Di. Tiap malam seperti ini antri air.
Banyak memang Pak Di, masuk yang terdapat kekeringan begini Pak Di. Yang mana? Yang terdapat kekeringan sampai beli air begini banyak Di. Apa ini? Pak, satu jerigen berapa itu harganya kalau gitu? Jerigennya aja 3.000. Satu jerigen 3.000. Kalau tiap harinya biasa habis berapa jerigen Pak? Ayo dari tahu nanti. Bisa sampai ratusan ya? Ya ada sih. Ada ratusan Di. Ayo kalau Pak itu blok apa itu? Oh, tahu. Iya apa? Kalau mau begitu blok dia biasa. Kalau kembali nih, kita balik bicara tuh. Oh, pergi cari jerigennya? Iya, kita kembali Pak tuh. Yang begitu tidak harus kembali. Biasa nanti bulan tahun depan tuh pergi dapet, pergi cari ternyata di jerigen lambung kan. Dari media apa ini Pak? Tribun Pak. Tribun ini. Iya, wajib. Supaya belum apa supaya. Hah? Pas 10. Jam malam antre warga. Berapa tadi? Kita ambil 4. Jerigen. Berapa aja tadi? Belum. 100. Jalan mawar lepas 10. Tiap malam antri air per jerigennya harganya 3.000 dengan kapasitas isi jerigen sekitar 20 liter. Berlangsung sudah sepekan terakhir, Tribuners, warga di Nusa Tamalan Raya ini antri air yang membeli air dalam jerigen. Tiap malam juga kita itu Pak, beli air begini. Iya. Di mana tinggal Pak? Di Kolektor Kelai. Dalam satu malam berapa jerigen kita butuhkan habiskan air Pak? Karena 5 mungkin ya. Di warga Nusa Tamalan Raya ini hampir tiap malamnya antri membeli air seharga 3.000 per jerigen. Tribuners, berikan dulu kita. Ini rata jerigennya begini Bu Di, semua tingginya Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini Bu? Enggak tahu, punyanya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa Bu? Maksudku kita Enggak tahu bilang berapa itu. dapat berapa? 100.000 per hari Bu Di. Dari jam berapa gini jual begini Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai jam 11 malam. 11 malam? Iya. Oh ini mau diantar lagi. Oh 6 manu Di, 6 jerigen Di.
Gen 1. Edisi Jumat 1 September 2023, saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan tentunya hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners bisa akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fernanda Retno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Ya, Andika tenggelam di wilayah Laut Bonto Bahari, Kamis 31 Agustus 2023. Kapal itu berlayar dari Pelabuhan Lepe tujuan Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar tenggelam. Kapal mengangkut 2.800 biji tabung gas dari Bulukumba tujuan Selayar. Sebelum tenggelam, kapal dilaporkan mengalami kebocoran. Dugaan sementara, kapal mengalami kebocoran terkena batang kayu. Itu jenisnya apa Pak? Maksudnya dia kapal nelayan kah atau kapal barang? Kapal barang. Oh memang kapal barang ya. Jadi memang peruntukannya sudah bisa memuat ini Pak, misalnya tabung atau apa? Ya memang begitu Pak, karena ini kebutuhan masyarakat Selayar. Tidak, maksud saya itu apa namanya jenisnya sudah bisa memuat seperti tabung begitu. Sudah peruntukannya. Jadi sebelum berangkat kapal itu sudah apa namanya pihak sebenarnya sudah mengeluarkan izin Pak? Sudah. Dan memang kondisi kapal itu dalam keadaan laik laut. Itu katanya Pak tenggelam di mana Pak? Di luarnya Tanah Beru. Oh belum masuk di perairan Selayar? Bukan, masih perairan belum. Sekitar pukul berapa Pak? Sekitar kurang lebih jam 1 lewat. Malam. Bapak langsung mendapatkan informasi Pak saat itu? Saat itu petugas jaga yang mendapatkan informasi itu siapa yang menolong Pak? Kapal dari sini juga, kapal tabung yang keluar oleh Pak evakuasi dengan adanya komunikasi. Jadi langsung, jadi apa namanya, nelayan itu langsung? Bukan nelayan. Bukan nelayan. Apa namanya? Kapal yang muat tabung. Itu apa namanya Pak? Kalau misalnya apa kapten kapal ya? Ya, nahkoda. Nahkoda kapal langsung menghubungi nelayan yang ada di sekitar itu atau kapal yang? Bukan nelayan. Jadi nahkoda langsung menghubungi nahkoda kapal yang ada di sini. Oh, yang ada di sini? Iya. Langsung berangkat di sini? Langsung dari sini? berangkat, iya. Tidak ada korban Pak? Tidak ada korban jiwa, semua selamat. Ada berapa orang? 6 orang termasuk nahkoda. Yang dia muat tabung ada berapa? 2.800. Rencananya mau dibawa kemana Pak? Ke Pulauan Selayar, karena memang tabung itu kebutuhan masyarakat di Pulauan Selayar. Kalau penyebab tenggelamnya sendiri karena apa Pak? Itu kita tapi ininya dia bilang ada benturan dengan kayu. Oh, berbenturan dengan kayu, akhirnya menyebabkan lambung bocor. Akhirnya air masuk. Ya. Sekarang posisi korban di mana Pak? Ada di rumahnya masing-masing. Oh sudah. Tidak sempat dibawa ke rumah sakit atau tidak ada Pak, karena memang saat itu Pak sempat terapung Pak korbannya? Iya, ya menggunakan rakit. Berapa lama Pak di perairan laut sampai ya, ditemukan? Kurang lebih 1 jam.
sampai ditemukan sama nakoda lain ya. Yang menemukan KLM apa Pak? Saya telepon dulu. Iya, siapa yang tadi? Tabung saja. Tabung saja. Iya. KLM apa namanya Pak? KLM Cahaya Andika 01. Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Dan tentunya juga salam produktif. Kembali lagi berjumpa dengan saya Fiorina Jiretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 1 September 2023. Dan tentunya dalam program ini Tribun Timur akan menyajikan berita-berita terkini, teraktual, terupdate dan juga viral yang ada di Kota Makassar dan juga Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya yang telah dihimpun oleh rekan-rekan jurnalis Tribun Timur atau yang ada di lokasi untuk melaporkan secara langsung. Dan kali ini kita akan bahas terkait PDAM gandeng Geologi Unhas Universitas Hasanuddin cari sumber air baku. Karena diketahui dampak fenomena alam El Nino melanda Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan untuk itu sejumlah wilayah di Kota Makassar telah terjadi kekeringan dan juga krisis air bersih. Bahkan warga mulai berburu air bersih karena pasokan PDAM di sebagian wilayah Kota Makassar pun tidak mengalir. Nah, untuk mengetahui kelanjutannya kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur Siti Aminah. Selamat sore rekan Siti Aminah. Baik rekan Pio, selamat sore. Baik, sebelum itu bagaimana kabar rekan Ami? Alhamdulillah sehat. Baik, iya. Terkait prolog yang sudah Vio bacakan, untuk Tribuners ketahui bahwa di Kota Makassar saat ini telah dilanda kekeringan dan juga krisis air. Boleh dijelaskan kalau dari informasi yang telah dihimpun rekan Ami terkait keadaan di Kota Makassar dalam menghadapi kekeringan seperti apa? Baik, Tribuners dan Vio di studio dapat saya sampaikan bahwa sekarang ini Kota Makassar sedang dilanda kekeringan. Kekeringan merupakan dampak dari fenomena iklim El Nino yang menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Makassar mengalami kekeringan atau kekurangan air bersih. Nah, ada beberapa kecamatan di Kota Makassar yang mengalami krisis air bersih. Sejauh ini yang telah didata oleh PDAM Kota Makassar ada 9 kecamatan.
didominasi dari kecamatan yang berada di utara Kota Makassar seperti Kecamatan Wajo, Kecamatan Talo, Birikanaya, Tamalan Rea hingga Kecamatan Tamalate. Dan Tribuners, setiap harinya warga Kota Makassar sudah banyak sekali yang mengeluh terkait kekeringan atau krisisnya air bersih yang melanda mereka karena aliran air dari PDAM sendiri sangat-sangat terbatas, bahkan ada warga yang sudah sama sekali tidak mendapatkan air bersih selama beberapa hari terakhir ini. Baik, Vio. Iya, mungkin terkait sistem yang diberlakukan saat ini oleh PDAM untuk seluruh warga di Kota Makassar, khususnya bagi 9 kecamatan seperti apa, rekan Ami? Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa PDAM telah melakukan antisipasi untuk mencegah kemarau panjang yang terjadi dan juga terjadinya krisis air bersih di Kota Makassar. Salah satunya dengan memasang pompa suplesi di beberapa titik, salah satunya yakni di Bendungan Nipa-Nipa, dan kemudian PDAM juga telah memasang pompa di Sungai Moncongloe, namun hal tersebut tidak berdampak begitu signifikan terhadap cakupan air bersih di Kota Makassar karena memang kondisi air di beberapa titik tersebut termasuk di Nipa-Nipa juga sangat-sangat kering. Dan untuk suplai air di Kota Makassar sendiri, PDAM Kota Makassar mengandalkan suplai air dari Bendung Leko Pancing yang ada di Kabupaten Maros, dan itu juga kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan untuk menyuplai air ke seluruh warga Kota Makassar. Biasanya sumber air yang berasal dari Leko Pancing Kabupaten Maros itu debitnya 1.300 liter per detik. Sekarang saat ditempa El Nino, debit air berkurang hingga 500 atau 600 liter per detiknya. Phil. Baik, terkait 9 kecamatan yang sudah mengeluhkan ada terjadinya krisis air, mungkin di 6 kecamatan lainnya bagaimana kabarnya? Apakah hal serupa juga sudah mulai terjadi atau seperti apa? Ya, sejauh ini informasi yang dihimpun dari berbagai kecamatan, mereka suplai air mereka tetap mengalir, cuman untuk debitnya mengalami pengurangan, artinya tidak seintens atau selancar seperti hari-hari biasanya. Jadi jika warga di 9 kecamatan tersebut sudah betul-betul sangat krisis air bersih, di beberapa kecamatan lainnya itu juga sudah mengalami penurunan debit air bersih, namun tetap masih mendapatkan aliran air dari PDAM. Baik, untuk imbauan dari kantor PDAM sendiri, bagaimana untuk seluruh masyarakat di Kota Makassar? Baik, PDAM telah menginstruksi kepada seluruh masyarakat agar melakukan penghematan air karena bencana El Nino ini diprediksi berlangsung hingga November nanti. Jadi masih ada beberapa bulan ke depan masyarakat Kota Makassar akan kesusahan air bersih, dan informasinya juga kekeringan ini sudah dialami warga sejak 2 bulan terakhir ini, mulai bulan Juli lalu. Jadi mulai bulan 7 atau bulan Juli, dan akan diprediksi akan berlangsung hingga November nanti. Dan salah satu upaya PDAM untuk mengatasi krisis air bersih selain memasang pompa suplesi di beberapa titik tadi, yakni dengan membantu distribusi air bersih melalui mobil tangki air. Jadi PDAM menurunkan mobil tangkinya di sejumlah wilayah yang sangat kekeringan air bersih. Mereka menyalurkan air tersebut kepada masyarakat secara langsung dan secara gratis. Kemudian Dani Pemantau juga telah menginstruksikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran untuk membackup 20 mobil tangkinya agar digunakan oleh PDAM untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat setempat. Salah satu solusi juga yang ditawarkan oleh Dani Pemantau
memantau terkait kekeringan ini, yakni menggandeng pihak Universitas Hasanuddin atau ahli geologi dari Unhas untuk mencari titik-titik air baku atau sumber-sumber air baku yang bisa membackup kurangnya atau krisisnya air bersih di Kota Makassar. Karena menurut Dani, pihak Unhas atau ahli geologi Unhas memiliki alat yang bagus untuk mendeteksi kualitas air kualitas air tanah. Jadi itu akan dimanfaatkan sebaik mungkin bekerja sama dengan PDAM dan Unhas agar ada sumber air baku baru yang didapatkan. Phil. Nah, sejauh ini kami belum melakukan koordinasi atau meminta tanggapan dari pihak ahli geologi Unhas, namun Wali Kota Makassar dari pemantau mengaku sudah melakukan instruksi langsung kepada PDAM agar keduanya bisa saling berkomunikasi bagaimana cara agar krisis air bersih di Kota Makassar ini segera teratasi. Karena menurut Dani untuk melakukan hujan buatan itu mungkin bukan menjadi solusi karena awan katanya tidak ada awan yang bisa membantu terjadinya proses hujan buatan di Kota Makassar ini. Ya. Informasi dari Wali Kota Makassar dan Pemantau seharusnya hal itu segera dilakukan mengingat masalah air bersih di Kota Makassar sangat-sangat mendesak karena air adalah kebutuhan sehari-hari masyarakat, kebutuhan yang selalu diperlukan dan sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dan dapat saya sampaikan juga beberapa masyarakat di Kota Makassar ada yang membeli air untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Air didapatkan dengan harga 5.000 satu jerigen atau kapasitas 20 liter. Baik. Mungkin terkait dari instansi BPBD, mungkin ada langkah-langkah yang mereka lakukan juga terkait bagaimana mungkin penjernihan air dan sebagainya? Boleh diinfokan? Baik. Ya, untuk BPBD sendiri, Kepala BPBD Kota Makassar Ahmad Hendra Hakamudin menyampaikan bahwa ada pengadaan free air sebagai bentuk antisipasi jangka panjang untuk kekeringan yang terjadi di Kota Makassar. Nah, menurutnya sejauh ini dampak kekeringan masih bisa ditangani dengan penyediaan sarana tangki air ke titik-titik rawan sehingga dampaknya bisa dirasakan. Kemudian upaya tersebut melalui tangki air atau distribusi mobil tangki air dianggap bukan menjadi solusi yang permanen karena dampak El Nino diprediksi akan menyeberang hingga tahun 2024 mendatang. Itu menurut pernyataan dari Kepala BPBD Kota Makassar. Kemudian dalam proses pengadaan yang purifier tadi itu diharapkan bisa terlaksana tahun ini. Baik, Vio. Baik, terkait titik-titik rawan mungkin yang ada di Kota Makassar yang paling berdampak begitu, mungkin ada di wilayah mana, rekan Ami? Di wilayah utara Kota Makassar seperti di Kecamatan Talo, Kecamatan Wajo, Biringkanaya, kemudian Tamalandrea. Baik, oke. Terima kasih atas informasinya rekan Ami, dan tentunya informasi ini sangat diperlukan oleh seluruh Tribuners terkait bagaimana mengatasi dan juga langkah-langkah yang telah diberikan oleh Bapak Wali Kota beserta PDAM dan juga instansi lainnya. Terima kasih rekan Ami, selamat kembali bekerja. Baik Tribuners, berikut video liputan beserta wawancara bersama Beni Iskandar selaku Dirut PDAM Kota Makassar. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ini berdasarkan pantauannya bagaimana kondisi dari Leko Pancing ini, Pak? Hari ini
tanggal 30 Agustus 2023, tepatnya di hari Rabu, kami jajaran Direksi Perumdayaan Kota Makassar lengkap, ada Ibu Direktur Keuangan, ada Ibu Direktur Umum dan Pelayanan, dan Direktur Air Limbah, mengangkat pejabat Direktur Teknik, dan saya sendiri Direktur Utama Perumdayaan Kota Makassar melakukan kegiatan press tour, lihat langsung bendungan Leko Pancing terkait adanya El Nino yang kami duga menjadi penyebabnya, atau yang kata lain kemarau panjang di tahun 2023 ini. Kita bisa melihat langsung bagaimana keadaan sumber air baku Perumdayaan Kota Makassar yang berada di bendungan Leko Pancing. Rekan-rekan pers, rekan-rekan media yang kami hormati bisa melihat langsung keadaan sumber air baku kami yang ada di Leko Pancing ini. Inilah yang menyebabkan distribusi air Perumdayaan Kota Makassar ke utara kota dan timur kota menjadi berkurang, sehingga banyak masyarakat yang mengalami dampak dari kekurangan distribusi air kami. Untuk langkah-langkah ke depannya seperti apa? Kita sudah mengantisipasi sebenarnya sejak bulan Juni, sudah menurunkan pompa supresi tepatnya di Sungai Montong Loe. Tapi ya kenyataannya kita melihat sendiri bahwa sumber air baku kita berkurang, sehingga kita mengantisipasi dengan memberikan layanan optimal melalui mobil tangki. Dan kita sudah bekerja sama dengan beberapa kecamatan yang terdampak untuk memberikan kami data-data tentang daerah-daerah atau kelurahan-kelurahan yang kekurangan atau tidak mendapatkan air. Dan kami suplai melalui mobil tangki. Kita sudah koordinasi juga dengan Dinas Pemadam Kebakaran untuk meminta bantuan mobil tangki, karena keterbatasan kami dari 15 unit mobil tangki kami hari ini yang bisa optimal beroperasi cuma 9 unit. Pak, dengan kondisi air baku seperti ini, itu sudah kadang bisa diolah, kadang tidak bisa diolah. Sama dengan WTP kami yang di Antang juga begitu. Jadi pompa kami on off. Kalau sumber air bakunya cukup ya kita menyalakan pompa. Tapi kalau tidak cukup kita matikan pompa kami. kalau distribusi air dengan menggunakan mobil tangki, Pak, sejak kapan sudah mulai dilakukan? Sejak bulan lalu kami sudah mulai melayani semua pengaduan karena di utara kota itu kemarin ketika kita memasang 2 pompa inline bersamaan dengan datangnya kemarau yang panjang, sehingga efektivitas dari pompa inline yang kami pasang belum bisa kami uji coba. Pak Wali Kota dan dengan melibatkan PDAM akan bekerja sama dengan ahli geologi Unhas, khususnya geolistrik, untuk mencari sumber-sumber air untuk dilakukan pengeboran menjadi sumber air yang baru. Itu inisiasi dari Pak Wali Kota yang akan melibatkan kami PDAM dengan Universitas Hasanuddin, khususnya Fakultas Geologi, khususnya geolistrik. Itu sudah terbentuk? Sudah diperintahkan oleh Pak Wali kepada PDAM. Tapi sudah terbentuk ini dari baru kami akan inisiasi. Lokasi mana yang dibidik itu, Pak? Kerjasamanya nanti geologi Unhas secara geolistrik akan mencari sumber-sumber air yang baru. Mekanisme tentang pemboran nanti mungkin menjadi tanggung jawabnya PDAM. Begitu perintah Wali Kota kepada kami. Kalau yang ditinjau dari PDAM, mungkin ya lokasi-lokasi potensial itu di daerah mana saja? Saya kira kalau di bagian selatan, Goa mungkin masih mumpuni ya, bisa ada sumber-sumber air di sana. Kemudian memang ke depan ya suka atau tidak suka bendungan karet Sungai Talok sudah harus terbangun. Kita tinggal menunggu regulasi dari pemerintah pusat, khususnya sumber daya alam cipta karya, Kementerian PUPR. Itu kebutuhannya.
Siap. Ini nih. Dalam situ ya. Iya, ini dia yang ke sana nih. Dia keluar ini. Keluar nanti yang di buka aja ini. Ya, yang tempat mandi-mandi anak-anak itu. Ya, di sana keluar. Berapa meter turun ini? Kalau ini untuk biasa. Ini berapa meter? Kemana? Berapa meter turun? Saya tidak tahu jarang. Kalau ini kurangnya di atas pelimpahan ini. Kalau dia airnya melimpah itu kurangnya. Tadi 20 cm di atas pelimpahan air kecil. Ya nanti dia akan lewat ini baru kita tuliskan di atas pelimpahan. 300. Iya. Sekarang hanya sampai 600 sampai 800 liter per detik. 50%. Iya, 50%. Tadi itu sebenarnya jembatan Moncoloi kita lewati. Itu pompa suplesi diturunkan itu di bulan Juni di situ. Pompa suplesi diturun itu dengan harapan membantu sebenarnya ini. Menghisap. Itu tadi di sini Moncoloi. Karena itu pun sekarang sumber air yang sungai ini sudah mengalami pendangkalan yang sangat kecil. Dan kalau sekali itu tidak bisa disedot karena air yang ada di sini tidak mencukupi untuk kita ambil air ini. Jadinya kalau begitu modelnya stop lagi pompa, diantang, stop pompa antang karena air tidak cukup masuk. Nanti ada lagi air tambahan lagi baru disedot lagi. Seperti itu modelnya. Jadi memang riskan sih. Jadi makanya ini ya sengaja untuk Normalnya itu kapan di atas logo TU kapan ini? Ya. Itu normalnya ada itu logonya. Ya. 00. Turun sekali ini. Kalau dia menyuplai berarti dia di atas. Iya. Di sini di atas ini tuh. Iya. Kalau dia mengirim air di atas ini. Iya Pak. 30. Iya. 1 meter sampai meter kanan. Berarti dikasih dulu. Sementara masih terbuka. Iya. Karena saya ikuti air, kalau turun lagi air saya ikuti. Karena tidak takutnya tiba-tiba dalam banjir malam bisa jebol. Iya. Makanya ini antisipasi saja. pas sampai ada tiba-tiba kayak kemarin di pulau belum ada tanda-tanda mendung. Ya, kalau terlalu tinggi bukaan baru besar air, bisa jebol di dalam saluran. Ini rata jerigennya begini Bu Di, semua tingginya Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini Bu? Enggak tahu punya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa Bu? Maksudku kita Enggak tahu bilang berapa itu. dapat berapa? 100.000 per hari Bu Di. Dari jam berapa gini jual begini Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai jam 11 malam. 11 malam? Iya. Oh ini mau diantar lagi. Oh 6 manu Di, 6 jerigen Di. 6 jerigen. 1 bentol. Kalau itu bor tahu kedalaman berapa itu bor tahu? 4 pipa Ji. Berarti sekitar 20 meter Di. Tiap malam seperti ini antri air.
Wah, saya tidak mau dipotong. Jangan lagi saya tidak mau dipotong. Pak, banyak memang Pak Di, masuk yang terdapat kekeringan begini Pak Di. Yang mana? Yang terdapat kekeringan sampai beli air begini banyak Di. Satu apa ini? Pak, ayo Pak, satu jerigen berapa itu harganya kalau gitu? Jerigennya dia 3.000. Satu jerigen 3.000. Kalau tiap harinya biasa habis berapa jerigen Pak? Ayo dari tahun sih. Bisa sampai ratusan ya? Ya ada sih. Ada ratusan Di. Ayo kalau lupa itu lupa blok apa itu? Oh, tahu. Iya apa? Kalau lupa begitu blok dia biasa. Kalau udah kembali nih, kita balik bicara tuh. Oh, pergi cari jerigennya? Iya, kita kalau udah kembali Pak tuh. Banyak begitu tidak kembali. Biasa nanti bulan tahun depan tuh pergi dapet, pergi cari ternyata jerigen lama enggak. Dari media apa ini Pak? Tribun Pak. Tribun nih. Iya. Supaya belum apa supaya. Hah? 10. Jam malam antre warga. Berapa tadi? Ambil 4. Pacarkan, 2.000. Berapa aja tadi? Belum? 100. Jangan mau mereka 10. Jam malam antre air. Per jerigennya harganya 3.000. Dengan kapasitas isi jerigen sekitar 20 liter. Berlangsung sudah sepekan terakhir, Tribuners, warga di Nusa Tamalan Raya ini antri air yang membeli air dalam jerigen. Tiap malam juga kita itu Pak, beli air begini. Iya. Di mana tinggal Pak? Di Kolektor Kelai. Dalam satu malam berapa jerigen kita butuhkan habiskan air Pak? Karena 5 mungkin ya. Di warga Nusa Tamalan Raya ini hampir tiap malamnya antri membeli air seharga 3.000 per jerigen. Tribuners, demikian dulu vlog kita. Ini rata jerigennya begini Bu Di, semua tingginya Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini Bu? Enggak tahu punyanya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen teh ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa Bu? Maksudku kita Enggak tahu bilang berapa itu. dapat berapa? 200.000 per hari Bu Di. Dari jam berapa gini jual begini Bu? Dari pagi.
Sampai jam berapa malam? Sampai jam 11 malam. 11 malam? Iya. Oh ini mau diantar lagi. Oh 6 manu di 6 jerigen di. 6 jerigen. 1. Edisi Jumat 1 September 2023, saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan tentunya hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners bisa akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fernanda Retno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Ya, Andika tenggelam di wilayah Laut Bonto Bahari, Kamis 31 Agustus 2023. Kapal itu berlayar dari Pelabuhan Lepe tujuan Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar tenggelam. Kapal mengangkut 2.800 biji tabung gas dari Bulukumba tujuan Selayar. Sebelum tenggelam, kapal dilaporkan mengalami kebocoran. Dugaan sementara, kapal mengalami kebocoran terkena batang kayu. Itu jenisnya apa Pak? Maksudnya dia kapal nelayan atau kapal barang? Kapal barang. Oh memang kapal barang ya. Jadi memang peruntukannya sudah bisa memuat ini Pak, misalnya tabung atau apa? Ya memang begitu Pak, karena ini kebutuhan masyarakat Selayar. Tidak, maksud saya itu apa namanya jenisnya sudah bisa memuat seperti tabung begitu. Sudah peruntukannya. Jadi sebelum berangkat kapal itu sudah apa namanya pihak Sabana sudah mengeluarkan izin Pak? Sudah. Dan memang kondisi kapal itu dalam keadaan laik laut. Itu katanya Pak tenggelam di mana Pak? Di luarnya Tanah Belu. Oh belum masuk di perairan Selayar? Bukan, masuk perairan belum. Sekitar pukul berapa Pak? Sekitar kurang lebih jam 1 lewat. Malam. Bapak langsung mendapatkan informasi Pak saat itu? Saat itu petugas jaga yang mendapatkan informasi. Itu siapa yang menolong Pak? Kapal dari sini juga, kapal tabung yang keluar evakuasi dengan adanya komunikasi. Jadi langsung, jadi apa namanya, nelayan itu langsung? Bukan nelayan. Bukan nelayan. Apa namanya? Kapal yang muat tabung. Itu apa namanya Pak? Kalau misalnya kapten kapal ya? Ya, nahkoda. Nahkoda kapal langsung menghubungi nelayan yang ada di sekitar itu atau kapal yang? Bukan nelayan. Jadi nahkoda langsung menghubungi nahkoda kapal yang ada di sini. Oh, yang ada di sini? Iya. Langsung berangkat di sini langsung dari sini? Berangkat, iya. Tidak ada korban Pak? Tidak ada korban jiwa, semua selamat. Ada berapa orang? 6 orang termasuk nahkoda. Yang dia muat tabung ada berapa? 2.800. Rencananya mau dibawa kemana Pak? Ke Pulauan Selayar, karena memang tabung itu kebutuhan masyarakat Pulauan Selayar. Kalau penyebab tenggelamnya sendiri karena apa Pak? Itu kita tapi ininya dia bilang ada benturan dengan kayu. Oh, berbenturan dengan kayu, akhirnya menyebabkan lambung bocor. Akhirnya air masuk. Ya. Sekarang posisi korban di mana Pak? Ada di rumahnya masing-masing. Oh sudah. Sudah.
tidak sempat dibawa ke rumah sakit atau Tidak ada bagaimana? Pak, karena memang Saat itu Pak sempat terapung Pak korbannya. iya, ya menggunakan rakit. Berapa lama Pak di perairan laut sampai Ya, kurang ditemukan? dari 1 jam. Sampai ditemukan sama nakoda lain ya. Yang menemukan KLM apa Pak? Saya telepon bulan ini. Iya, saya akan jadi Tabung saja. tabung saja. Iya. KLM apa namanya Pak? KLM Cahaya Andika 01. Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Dan tentunya juga salam produktif. Kembali lagi berjumpa dengan saya Fiorina Jiretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 1 September 2023. Dan tentunya dalam program ini Tribun Timur akan menyajikan berita-berita terkini, teraktual, terupdate dan juga viral yang ada di Kota Makassar dan juga Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya yang telah dihimpun oleh rekan-rekan jurnalis Tribun Timur atau yang ada di lokasi untuk melaporkan secara langsung. Dan kali ini kita akan bahas terkait PDAM Gandeng Geologi Unhas Universitas Hasanuddin cari sumber air baku. Karena diketahui dampak fenomena alam El Nino melanda Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan untuk itu sejumlah wilayah di Kota Makassar telah terjadi kekeringan dan juga krisis air bersih. Bahkan warga mulai berburu air bersih karena pasokan PDAM di sebagian wilayah Kota Makassar pun tidak mengalir. Nah, untuk mengetahui kelanjutannya, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, Siti Aminah. Selamat sore, rekan Siti Aminah. Baik, rekan Pio, selamat sore. Baik, sebelum itu bagaimana kabar rekan Ami? Alhamdulillah sehat. Baik, iya. Terkait prolog yang sudah Vio bacakan, untuk Tribuners ketahui bahwa di Kota Makassar saat ini telah dilanda kekeringan dan juga krisis air. Boleh dijelaskan kalau dari informasi yang telah dihimpun rekan Ami terkait keadaan di Kota Makassar dalam menghadapi kekeringan seperti apa? Baik, Tribuners dan Pio di studio, dapat saya sampaikan bahwa sekarang ini Kota Makassar sedang dilanda kekeringan. Kekeringan merupakan dampak dari fenomena iklim El Nino yang menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Makassar mengalami kekeringan atau kekurangan air bersih. Nah, ada beberapa kecamatan di Kota Makassar yang mengalami krisis air bersih sejauh ini yang telah didata oleh PDAM Kota
Makassar ada 9 kecamatan, didominasi dari kecamatan yang berada di utara kota Makassar seperti Kecamatan Wajo, Kecamatan Talo, Birikanaya, Tamalan Rea hingga hingga Kecamatan Tamalate. Dan Tribuners, setiap harinya warga kota Makassar sudah banyak sekali yang mengeluh terkait kekeringan atau krisisnya air bersih yang melanda mereka karena aliran air dari PDAM sendiri sangat-sangat terbatas, bahkan ada warga yang sudah sama sekali tidak mendapatkan air bersih selama beberapa hari terakhir ini. Baik, Vio. Iya, mungkin terkait sistem yang diberlakukan saat ini oleh PDAM untuk seluruh warga di Kota Makassar, khususnya bagi 9 kecamatan seperti apa, rekan Ami? Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa PDAM telah melakukan antisipasi untuk mencegah kemarau panjang yang terjadi dan juga terjadinya krisis air bersih di Kota Makassar. Salah satunya dengan memasang pompa suplesi di beberapa titik, salah satunya yakni di Bendungan Nipa-Nipa, dan kemudian PDAM juga telah memasang pompa di Sungai Moncongloe, namun hal tersebut tidak berdampak begitu signifikan terhadap cakupan air bersih di Kota Makassar karena memang kondisi air di beberapa titik tersebut termasuk di Nipa-Nipa juga sangat-sangat kering. Dan untuk suplai air di Kota Makassar sendiri, PDAM Kota Makassar mengandalkan suplai air dari Bendung Leko Pancing yang ada di Kabupaten Maros, dan itu juga kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan untuk menyuplai air ke seluruh warga Kota Makassar. Biasanya sumber air yang berasal dari Leko Pancing Kabupaten Maros itu debitnya 1.300 liter per detik. Sekarang saat ditempa El Nino, debit air berkurang hingga 500 atau 600 liter per detiknya. Phil. Baik, terkait 9 kecamatan yang sudah mengeluhkan ada terjadinya krisis air, mungkin di 6 kecamatan lainnya bagaimana kabarnya? Apakah hal serupa juga sudah mulai terjadi atau seperti apa? Ya, sejauh ini informasi yang dihimpun dari berbagai kecamatan, mereka suplai air mereka tetap mengalir, cuman untuk debitnya mengalami pengurangan, artinya tidak seintens atau selancar seperti hari-hari biasanya. Jadi jika warga di 9 kecamatan tersebut sudah betul-betul sangat krisis air bersih, di beberapa kecamatan lainnya itu juga sudah mengalami penurunan debit air bersih, namun tetap masih mendapatkan aliran air dari PDAM. Baik, untuk imbauan dari kantor PDAM sendiri, bagaimana untuk seluruh masyarakat di Kota Makassar? Baik, PDAM telah menginstruksi kepada seluruh masyarakat agar melakukan penghematan air karena bencana El Nino ini diprediksi berlangsung hingga November nanti. Jadi masih ada beberapa bulan ke depan masyarakat Kota Makassar akan kesusahan air bersih, dan informasinya juga kekeringan ini sudah dialami warga sejak 2 bulan terakhir ini, mulai bulan Juli lalu. Jadi mulai bulan 7 atau bulan Juli, dan akan diprediksi akan berlangsung hingga November nanti. Dan salah satu upaya PDAM untuk mengatasi krisis air bersih selain memasang pompa suplesi di beberapa titik tadi, yakni dengan membantu distribusi air bersih melalui mobil tangki air. Jadi PDAM menurunkan mobil tangkinya di sejumlah wilayah yang sangat kekeringan air bersih. Mereka menyalurkan air tersebut kepada masyarakat secara langsung dan secara gratis. Kemudian Dani Pemantau juga telah menginstruksikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran untuk membackup 20 mobil tangkinya agar digunakan oleh PDAM untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat setempat. Salah satu solusi juga yang ditawarkan oleh Dani Pemantau terkait kekeringan ini yakni menggandeng pihak Universitas
Universitas Hasanuddin atau ahli geologi dari Unhas untuk mencari titik-titik air baku atau sumber-sumber air baku yang bisa membackup kurangnya atau krisisnya air bersih di Kota Makassar. Karena menurut Dani, pihak Unhas atau ahli geologi Unhas memiliki alat yang bagus untuk mendeteksi kualitas air kualitas air tanah. Jadi itu akan dimanfaatkan sebaik mungkin bekerja sama dengan PDAM dan Unhas agar ada sumber air baku baru yang didapatkan. Phil. Nah, sejauh ini kami belum melakukan koordinasi atau meminta tanggapan dari pihak ahli geologi Unhas, namun Wali Kota Makassar dari Pemantau mengaku sudah melakukan instruksi langsung kepada PDAM agar keduanya bisa saling berkomunikasi bagaimana cara agar krisis air bersih di Kota Makassar ini segera teratasi. Karena menurut Dani untuk melakukan hujan buatan itu mungkin bukan menjadi solusi karena awan katanya tidak ada awan yang bisa membantu terjadinya proses hujan buatan di Kota Makassar ini. Ya, informasi dari Wali Kota Makassar dan Pemantau seharusnya hal itu segera dilakukan mengingat masalah air bersih di Kota Makassar sangat-sangat mendesak karena air adalah kebutuhan sehari-hari masyarakat, kebutuhan yang selalu diperlukan dan sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dan dapat saya sampaikan juga beberapa masyarakat di Kota Makassar ada yang membeli air untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Air didapatkan dengan harga 5.000 satu jerigen atau kapasitas 20 liter. Baik. Mungkin terkait dari instansi BPBD, mungkin ada langkah-langkah yang mereka lakukan juga terkait bagaimana mungkin penjernihan air dan sebagainya? Boleh diinfokan? Baik. Ya, untuk BPBD sendiri, Kepala BPBD Kota Makassar Ahmad Hendra Hakamudin menyampaikan bahwa ada pengadaan bayar sebagai bentuk antisipasi jangka panjang untuk kekeringan yang terjadi di Kota Makassar. Nah, menurutnya sejauh ini dampak kekeringan masih bisa ditangani dengan penyediaan sarana tangki air bertitik-titik rawan sehingga dampaknya bisa dirasakan. Kemudian upaya tersebut melalui tangki air atau distribusi mobil tangki air dianggap bukan menjadi solusi yang permanen karena dampak El Nino diprediksi akan menyeberang hingga tahun 2024 mendatang. Itu menurut pernyataan dari Kepala BPBD Kota Makassar. Kemudian dalam proses pengadaan yang purifier tadi itu diharapkan bisa terlaksana tahun ini. Baik, Vio. Baik, terkait titik-titik rawan mungkin yang ada di Kota Makassar yang paling berdampak begitu, mungkin ada di wilayah mana, rekan Ami? Di wilayah utara Kota Makassar seperti di Kecamatan Talo, Kecamatan Wajo, Biringkanaya, kemudian Tamalandrea. Baik, oke. Terima kasih atas informasinya rekan Ami, dan tentunya informasi ini sangat diperlukan oleh seluruh Tribuners terkait bagaimana mengatasi dan juga langkah-langkah yang telah diberikan oleh Bapak Wali Kota beserta PDAM dan juga instansi lainnya. Terima kasih rekan Ami, selamat kembali bekerja. Baik Tribuners, berikut video liputan beserta wawancara bersama Beni Iskandar selaku Dirut PDAM Kota Makassar. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ini berdasarkan pantauannya bagaimana kondisi dari Leko Pancing ini, Pak? Hari ini tanggal 30 Agustus 2023, tepatnya di hari Rabu, kami jajaran Direksi PDAM Kota Makassar
lengkap. Ada Ibu Direktur Keuangan, ada Ibu Direktur Umum dan Pelayanan, dan Direktur Air Limbah, mengangkat pejabat Direktur Teknik. Dan saya sendiri Direktur Utama Perumda Kota Makassar melakukan kegiatan press tour, lihat langsung bendungan Leko Pancing terkait adanya El Nino yang kami duga menjadi penyebabnya, atau yang kata lain kemarau panjang di tahun 2023 ini. Kita bisa melihat langsung bagaimana keadaan sumber air baku Perumda Kota Makassar yang berada di bendungan Leko Pancing. Rekan-rekan pers, rekan-rekan media yang kami hormati bisa melihat langsung keadaan sumber air baku kami yang ada di Leko Pancing ini. Inilah yang menyebabkan distribusi air Perumda Kota Makassar ke utara kota dan timur kota menjadi berkurang, sehingga banyak masyarakat yang mengalami dampak dari kekurangan distribusi air kami. Untuk langkah-langkah ke depannya seperti apa? Kita sudah mengantisipasi sebenarnya sejak bulan Juni, sudah menurunkan pompa supresi tepatnya di Sungai Montongloe. Tapi ya kenyataannya kita melihat sendiri bahwa sumber air baku kita berkurang, sehingga kita mengantisipasi dengan memberikan layanan optimal melalui mobil tangki. Dan kita sudah bekerja sama dengan beberapa kecamatan yang terdampak untuk memberikan kami data-data tentang daerah-daerah atau kelurahan-kelurahan yang kekurangan atau tidak mendapatkan air. Dan kami suplai melalui mobil tangki. Kita sudah koordinasi juga dengan Dinas Pemadam Kebakaran untuk meminta bantuan mobil tangki, karena keterbatasan kami dari 15 unit mobil tangki kami hari ini yang bisa optimal beroperasi cuma 9 unit. Pak, dengan kondisi air baku seperti ini, itu sudah kadang bisa diolah, kadang tidak bisa diolah. Sama dengan WTP kami yang di Antang juga begitu. Jadi pompa kami on off. Kalau sumber air bakunya cukup ya kita menyalakan pompa. Tapi kalau tidak cukup kita matikan pompa kami. kalau distribusi air dengan menggunakan mobil tangki, Pak, sejak kapan sudah mulai dilakukan? Sejak bulan lalu kami sudah mulai melayani semua pengaduan karena di utara kota itu kemarin ketika kita memasang 2 pompa inline bersamaan dengan datangnya kemarau yang panjang, sehingga efektivitas dari pompa inline yang kami pasang belum bisa kami uji coba. Pak Wali Kota dan dengan melibatkan PDAM akan bekerja sama dengan ahli geologi Unhas, khususnya geolistrik, untuk mencari sumber-sumber air untuk dilakukan pengeboran menjadi sumber air yang baru. Itu inisiasi dari Pak Wali Kota yang akan melibatkan kami PDAM dengan Profesor Hasanuddin, khususnya Fakultas Geologi, khususnya geolistrik. Itu sudah terbentuk, sudah diperintahkan oleh Pak Wali kepada PDAM. Tapi sudah terbentuk ini dari baru kami akan inisiasi. Lokasi mana yang dibidik itu, Pak? Kerjasamanya nanti geologi Unhas secara geolistrik akan mencari sumber-sumber air yang baru. Mekanisme tentang pemboran nanti mungkin menjadi tanggung jawabnya PDAM. Begitu perintah Wali Kota kepada kami. Kalau yang ditinjau dari PDAM, mungkin lokasi-lokasi potensial itu di daerah mana? Saya kira kalau di bagian selatan, Goa mungkin masih mumpuni ya, bisa ada sumber-sumber air di sana. Kemudian memang ke depan ya suka atau tidak suka bendungan karet Sungai Talok sudah harus terbangun. Kita tinggal menunggu regulasi dari pemerintah pusat, khususnya sumber daya alam cipta karya, Kementerian PUPR. Itu kebutuhannya.
Siap. Ini nih. Jalan situ ya. Iya, ini dia yang ke sana nih. Dia keluar ini. Keluar nanti yang di bukaan sana kan. Ya, yang tempat mandi-mandi anak-anak itu. Ya, di sana keluar. Berapa meter turun ini? Kalau ini untuk irigasi. Ini berapa meter? Yang mana? Berapa meter turun? Saya tidak tahu di jarak. Kalau ini kurangnya di atas pelimpahan ini. Kalau dia airnya melimpah itu kurangnya. Misalnya 20 cm di atas pelimpahan air tertulis. Ya nanti dia kalau lewat ini baru kita tuliskan di atas pelimpahan. 300. Iya. Sekarang hanya sampai 600 sampai 800 meter per detik. 50%. Iya, menurun 50%. Tadi itu sebenarnya jembatan Moncongloy kita lewati. Itu pompa suplesi diturunkan itu di bulan Juni di situ. Pompa suplesi diturun itu dengan harapan membantu sebenarnya ini. Menghisap. Itu tadi di sini Moncongloy. Karena itu pun sekarang sumber air yang sungai ini sudah mengalami pendangkalan yang sangat kecil. Dan kalau sekali itu tidak bisa disedot karena air yang ada di sini tidak mencukupi untuk kita ambil air ini. Jadinya kalau begitu modelnya stop lagi pompa diantang, stop pompa antang karena air tidak cukup masuk. Nanti ada lagi air tambahan lagi baru disedot lagi. Seperti itu modelnya. Jadi memang riskan sih. Jadi makanya ini ya sengaja untuk Normalnya itu kapan di atas logo TU kapan ini? ya. Itu normalnya ada itu logonya. Ya. 00. Turun sekali ini. Kalau dia menyuplai berarti dia di atas. Iya. Di sini di atas ini tuh. Iya. Kalau dia mengirim air di atas ini. Iya Pak. 30. Iya. 1 meter sampai 1 meter ke kanan. Siap. Berarti ini dikasih dulu. Sementara masih terbuka. Iya. Karena saya ikuti air, kalau turun lagi air saya ikuti. Karena tidak takutnya tiba-tiba datang banjir malam, bisa jebol. Iya. Makanya ini antisipasi saja pas sampai ada tiba-tiba kayak kemarin dulu belum ada tanda-tanda mendung. Ya. Kalau terlalu tinggi bukaan baru besar air, bisa jebol di dalam saluran. Ini rata jerigennya begini Bu Di, semua tingginya Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini Bu? Enggak tahu punyanya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa Bu? Maksudku kita Enggak tahu bilang berapa itu. dapat berapa? 200.000 per hari Bu Di. Dari jam berapa gini jual begini Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai jam 11 malam. 11 malam? Iya. Oh ini mau diantar lagi. Oh 6 manu Di, 6 jerigen Di. 6 jerigen. 1 bentol. Kalau itu bor tahu kedalaman berapa itu bor tahu? 4 pipa Ji. Berarti sekitar 20 meter Di. Mana adik? Keluar ya. Tiap malam seperti ini. Antri air.
Wah, saya tidak mau dipotong. Dengan lagi saya tidak mau dipotong. Pak, banyak memang Pak Di, masuk yang terdapat kekeringan begini Pak Di. Yang mana? Yang terdapat kekeringan sampai beli air begini banyak Di. Apa ini? Pak, satu jerigen berapa itu harganya kalau gitu? Jerigennya dia 3.000. Satu jerigen 3.000. Kalau tiap harinya biasa habis berapa jerigen Pak? Ayo dari tahu nanti. Bisa sampai ratusan ya? Ya ada sih. Ada ratusan Di. Ayo kalau Pak itu bakal Pak blok apa itu? Oh, tahu. Iya apa? Kalau mau begitu bloknya biasa. Kalau tidak kembali nih, kita balik bicara tuh. Oh, pergi cari jerigennya? Iya, kita kalau tidak kembali Pak tuh. Banyak begitu tidak kembali. Biasa nanti bulan tahun depan tuh pergi dapat. Pergi cari ternyata jerigen lama enggak. Dari media apa ini Pak? Tribun Pak. Tribun ini. Taman koresponden di Palalang. Iya, wajib. Pak belum apa sih Pak? Hah? Kelas 10. Jam malam antre warga. Berapa tadi? Kita ambil 4 jerigen. 4 jerigen. 2.000. Berapa aja tadi? Belum. 100. Jangan mau kelas 10. Tiap malam antri air per jerigennya harganya 3.000 dengan kapasitas isi jerigen sekitar 20 liter. Berlangsung sudah sepekan terakhir, Tribuners, warga di Nusa Tamalan Raya ini antri air yang membeli air dalam jerigen. Tiap malam juga kita itu Pak, beli air begini? Iya. Di mana tinggal Pak? Di kolektor Kelai. Dalam satu malam berapa jerigen kita butuhkan habiskan air Pak? Karena 5 mungkin ya? Di warga Nusa Tamalan Raya ini hampir tiap malamnya antri membeli air seharga 3.000 per jerigen. Tribuners, demikian dulu kita. Ini rata jerigennya begini Budi, semua tingginya Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini Bu? Enggak tahu punyanya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa Bu? Maksudku kita Enggak tahu bilang berapa itu. dapat berapa? 100.000 per hari Budi. Dari jam berapa gini jual begini Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai
jam 11 malam. 11 malam? Iya. Oh ini mau diantar lagi. Oh, 6 manu di, 6 jerigen di. 6 jerigen. 1. Edisi Jumat 1 September 2023, saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, dan tentunya hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners bisa akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Ferdinand Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Ya, Andika tenggelam di wilayah Laut Bonto Bahari, Kamis 31 Agustus 2023. Kapal itu berlayar dari Pelabuhan Lepe tujuan Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar tenggelam. Kapal mengangkut 2.800 biji tabung gas dari Bulukumba tujuan Selayar. Sebelum tenggelam, kapal dilaporkan mengalami kebocoran. Dugaan sementara, kapal mengalami kebocoran terkena batang kayu. Itu jenisnya apa Pak? Maksudnya dia kapal nelayan kah atau kapal barang? Kapal barang. Oh memang kapal barang ya. Jadi memang peruntukannya sudah bisa memuat ini Pak, misalnya tabung atau apa? Ya memang begitu Pak, karena ini kebutuhan masyarakat Selayar. Tidak, maksud saya itu apa namanya jenisnya sudah bisa memuat seperti tabung begitu. Sudah peruntukannya. Jadi sebelum berangkat kapal itu sudah apa namanya tiap sebenarnya sudah mengeluarkan izin Pak. Sudah. Dan memang kondisi kapal itu dalam keadaan laik laut. Itu katanya Pak tenggelam di mana Pak? Di luarnya Tanah Beru. Oh belum masuk di perairan Selayar? Bukan, masih perairan belum. Sekitar pukul berapa Pak? Sekitar kurang lebih jam 1 lewat. Malam. Bapak langsung mendapatkan informasi Pak saat itu? Saat itu petugas jaga yang mendapatkan informasi. Itu siapa yang menolong Pak? Kapal dari sini juga, kapal tabung yang evakuasi dengan adanya komunikasi. Jadi langsung, jadi apa namanya, nelayan itu langsung? Bukan nelayan. Bukan nelayan. Apa namanya? Kapal yang muat tabung. Itu apa namanya Pak? Kalau misalnya anunya, apa? Kapten kapal ya? Ya, nahkoda. Nahkoda kapal langsung menghubungi nelayan yang ada di sekitar itu atau kapal yang? Bukan nelayan. Ya. Jadi nahkoda langsung menghubungi nahkoda kapal yang ada di sini. Oh, yang ada di sini? Ya. Langsung berangkat di sini? Langsung dari sini? Berangkat, ya. Tidak ada korban Pak? Tidak ada korban jiwa, semua selamat. Ada berapa orang? 6 orang termasuk nahkoda. Oh, dia muat tabung ada berapa? 2.800. Rencananya mau dibawa kemana Pak? Ke Pulauan Selayar, karena memang tabung itu kebutuhan masyarakat di Pulauan Selayar. Kalau penyebab tenggelamnya sendiri karena apa Pak? Itu kita ini, tapi intinya dia bilang ada benturan dengan kayu. Oh, berbenturan dengan kayu, akhirnya menyebabkan lambung bocor. Akhirnya air masuk. Ya. Sekarang posisi korban di mana Pak? Ada di rumahnya masing-masing. Oh sudah. Tidak sempat dibawa ke rumah sakit atau tidak ada Pak.
karena memang Saat itu Pak sempat terapung Pak korbannya. iya, dia menggunakan rakit. Berapa lama Pak di perairan laut sampai Dia kurang ditemukan? dari 1 jam. Sampai ditemukan sama nakoda lain ya. Yang menemukan KLM apa Pak? Saya telepon dulu. Iya, saya akan menjadi Tabung saja. tabung saja. Iya. KLM apa namanya Pak? KLM Cahaya Andika 01. Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Dan tentunya juga salam produktif. Kembali lagi berjumpa dengan saya Fiorina Jiretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 1 September 2023. Dan tentunya dalam program ini Tribun Timur akan menyajikan berita-berita terkini, teraktual, terupdate dan juga viral yang ada di Kota Makassar dan juga Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya yang telah dihimpun oleh rekan-rekan jurnalis Tribun Timur atau yang ada di lokasi untuk melaporkan secara langsung. Dan kali ini kita akan bahas terkait PDAM gandeng Geologi Unhas Universitas Hasanuddin cari sumber air baku. Karena diketahui dampak fenomena alam El Nino melanda Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan untuk itu sejumlah wilayah di Kota Makassar telah terjadi kekeringan dan juga krisis air bersih. Bahkan warga mulai berburu air bersih karena pasokan PDAM di sebagian wilayah Kota Makassar pun tidak mengalir. Nah, untuk mengetahui kelanjutannya, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, Siti Aminah. Selamat sore, rekan Siti Aminah. Baik, rekan Vio, selamat sore. Baik, sebelum itu bagaimana kabar rekan Ami? Alhamdulillah sehat. Baik, iya. Terkait prolog yang sudah Vio bacakan, untuk Tribuners ketahui bahwa di Kota Makassar saat ini telah dilanda kekeringan dan juga krisis air. Boleh dijelaskan kalau dari informasi yang telah dihimpun rekan Ami terkait keadaan di Kota Makassar dalam menghadapi kekeringan seperti apa? Baik, Tribuners dan Vio di studio, dapat saya sampaikan bahwa sekarang ini Kota Makassar sedang dilanda kekeringan. Kekeringan merupakan dampak dari fenomena iklim El Nino yang menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Makassar mengalami kekeringan.
kekeringan atau kekurangan air bersih. Nah, ada beberapa kecamatan di Kota Makassar yang mengalami krisis air bersih sejauh ini yang telah didata oleh PDAM Kota Makassar. Ada 9 kecamatan didominasi dari kecamatan yang berada di utara Kota Makassar seperti Kecamatan Wajo, Kecamatan Talo, Birikanaya, Tamalan Rea hingga Kecamatan Tamalate. Dan Tribuners, setiap harinya warga Kota Makassar sudah banyak sekali yang mengeluh terkait kekeringan atau krisisnya air bersih yang melanda mereka karena aliran air dari PDAM sendiri sangat-sangat terbatas, bahkan ada warga yang sudah sama sekali tidak mendapatkan air bersih selama beberapa hari terakhir ini. Baik, Vio. Iya, mungkin terkait sistem yang diberlakukan saat ini oleh PDAM untuk seluruh warga di Kota Makassar, khususnya bagi 9 kecamatan seperti apa, rekan Ami? Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa PDAM telah melakukan antisipasi untuk mencegah kemarau panjang yang terjadi dan juga terjadinya krisis air bersih di Kota Makassar. Salah satunya dengan memasang pompa suplesi di beberapa titik, salah satunya yakni di Bendungan Nipa-Nipa, dan kemudian PDAM juga telah memasang pompa di Sungai Moncongloe, namun hal tersebut tidak berdampak begitu signifikan terhadap cakupan air bersih di Kota Makassar karena memang kondisi air di beberapa titik tersebut termasuk di Nipa-Nipa juga sangat-sangat kering. Dan untuk suplai air di Kota Makassar sendiri, PDAM Kota Makassar mengandalkan suplai air dari Bendung Leko Pancing yang ada di Kabupaten Maros, dan itu juga kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan untuk menyuplai air ke seluruh warga Kota Makassar. Biasanya sumber air yang berasal dari Leko Pancing Kabupaten Maros itu debitnya 1.300 liter per detik. Sekarang saat ditempa El Nino, debit air berkurang hingga 500 atau 600 liter per detiknya. Phil. Baik, terkait 9 kecamatan yang sudah mengeluhkan ada terjadinya krisis air, mungkin di 6 kecamatan lainnya bagaimana kabarnya? Apakah hal serupa juga sudah mulai terjadi atau seperti apa? Ya, sejauh ini informasi yang dihimpun dari berbagai kecamatan, mereka suplai air mereka tetap mengalir, cuman untuk debitnya mengalami pengurangan, artinya tidak seintens atau selancar seperti hari-hari biasanya. Jadi jika warga di 9 kecamatan tersebut sudah betul-betul sangat krisis air bersih, di beberapa kecamatan lainnya itu juga sudah mengalami penurunan debit air bersih, namun tetap masih mendapatkan aliran air dari PDAM. Baik, untuk imbauan dari kantor PDAM sendiri, bagaimana untuk seluruh masyarakat di Kota Makassar? Baik, PDAM telah menginstruksi kepada seluruh masyarakat agar melakukan penghematan air karena bencana El Nino ini diprediksi berlangsung hingga November nanti. Jadi masih ada beberapa bulan ke depan masyarakat Kota Makassar akan kesusahan air bersih, dan informasinya juga kekeringan ini sudah dialami warga sejak 2 bulan terakhir ini, mulai bulan Juli lalu. Jadi mulai bulan 7 atau bulan Juli, dan akan diprediksi akan berlangsung hingga November nanti. Dan salah satu upaya PDAM untuk mengatasi krisis air bersih selain memasang pompa suplesi di beberapa titik tadi, yakni dengan membantu distribusi air bersih melalui mobil tangki air. Jadi PDAM menurunkan mobil tangkinya di sejumlah wilayah yang sangat kekeringan air bersih. Mereka menyalurkan air tersebut kepada masyarakat secara langsung dan secara gratis. Kemudian Dani Pemantau juga telah menginstruksikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran untuk membackup 20 mobil tangkinya agar digunakan oleh PDAM untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat
masyarakat setempat. Salah satu solusi juga yang ditawarkan oleh dari Pomanto terkait kekeringan ini yakni menggandeng pihak Universitas Hasanuddin atau ahli geologi dari Unhas untuk mencari titik-titik air baku atau sumber-sumber air baku yang bisa membackup kurangnya atau krisisnya air bersih di Kota Makassar. Karena menurut Dani, pihak Unhas atau ahli geologi Unhas memiliki alat yang bagus untuk mendeteksi kualitas air kualitas air tanah. Jadi itu akan dimanfaatkan sebaik mungkin bekerja sama dengan PDF dan PDAM dan Unhas agar ada sumber air baku baru yang didapatkan. Phil. Nah, sejauh ini kami belum melakukan koordinasi atau meminta tanggapan dari pihak ahli geologi Unhas, namun Wali Kota Makassar dari Pomanto mengaku sudah melakukan instruksi langsung kepada PDAM agar keduanya bisa saling berkomunikasi bagaimana cara agar krisis air bersih di Kota Makassar ini segera teratasi. Karena menurut Dani untuk melakukan hujan buatan itu mungkin bukan menjadi solusi karena awan katanya tidak ada awan yang bisa membantu terjadinya proses hujan buatan di Kota Makassar ini. Ya. Informasi dari Wali Kota Makassar dan Pomanto seharusnya hal itu segera dilakukan mengingat masalah air bersih di Kota Makassar sangat-sangat mendesak karena air adalah kebutuhan sehari-hari masyarakat, kebutuhan yang selalu diperlukan dan sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dan dapat saya sampaikan juga beberapa masyarakat di Kota Makassar ada yang membeli air untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Air didapatkan dengan harga 5.000 satu jerigen atau kapasitas 20 liter. Baik. Mungkin terkait dari instansi BPBD, mungkin ada langkah-langkah yang mereka lakukan juga terkait bagaimana mungkin penjernihan air dan sebagainya? Boleh diinfokan? Baik. Ya, untuk BPBD sendiri, Kepala BPBD Kota Makassar Ahmad Hendra Hakamudin menyampaikan bahwa ada pengadaan purifier sebagai bentuk antisipasi jangka panjang untuk kekeringan yang terjadi di Kota Makassar. Nah, menurutnya sejauh ini dampak kekeringan masih bisa ditangani dengan penyediaan sarana tangki air ke titik-titik rawan sehingga dampaknya bisa dirasakan. Kemudian upaya tersebut melalui tangki air atau distribusi mobil tangki air dianggap bukan menjadi solusi yang permanen karena dampak El Nino diprediksi akan menyeberang hingga tahun 2024 mendatang. Itu menurut pernyataan dari Kepala BPBD Kota Makassar. Kemudian dalam proses pengadaan yang purifier tadi itu diharapkan bisa terlaksana tahun ini. Baik, Vio. Baik, terkait titik-titik rawan mungkin yang ada di Kota Makassar yang paling berdampak begitu, mungkin ada di wilayah mana, rekan Ami? Di wilayah utara Kota Makassar seperti di Kecamatan Talo, Kecamatan Wajo, Biringkanaya, kemudian Tamalan Rea. Baik, oke. Terima kasih atas informasinya rekan Ami, dan tentunya informasi ini sangat diperlukan oleh seluruh Tribuners terkait bagaimana mengatasi dan juga langkah-langkah yang telah diberikan oleh Bapak Wali Kota beserta PDAM dan juga instansi lainnya. Terima kasih rekan Ami, selamat kembali bekerja. Baik Tribuners, berikut video liputan beserta wawancara bersama Beni Iskandar selaku Dirut PDAM Kota Makassar. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ini berdasarkan pantauannya bagaimana
kondisi dari Leko Pancing ini, Pak? Hari ini tanggal 30 Agustus 2023, tepatnya di hari Rabu, kami jajaran Direksi Perumda Kota Makassar lengkap. Ada Ibu Direktur Keuangan, ada Ibu Direktur Umum dan Pelayanan, dan Direktur Air Limbah, mengangkat pejabat Direktur Teknik. Dan saya sendiri Direktur Utama Perumda Kota Makassar melakukan kegiatan press tour, lihat langsung bendungan Leko Pancing terkait adanya El Nino yang kami duga menjadi penyebabnya, atau yang kata lain kemarau panjang di tahun 2023 ini. Kita bisa melihat langsung bagaimana keadaan sumber air baku Perumda Kota Makassar yang berada di bendungan Leko Pancing. Rekan-rekan pers, rekan-rekan media yang kami hormati bisa melihat langsung keadaan sumber air baku kami yang ada di Leko Pancing ini. Inilah yang menyebabkan distribusi air Perumda Kota Makassar ke utara kota dan timur kota menjadi berkurang, sehingga banyak masyarakat yang mengalami dampak dari kekurangan distribusi air kami. Untuk langkah-langkah ke depannya seperti apa? Kita sudah mengantisipasi sebenarnya sejak bulan Juni, sudah menurunkan pompa supresi tepatnya di Sungai Montongloe. Tapi ya kenyataannya kita melihat sendiri bahwa sumber air baku kita berkurang, sehingga kita mengantisipasi dengan memberikan layanan optimal melalui mobil tangki. Dan kita sudah bekerja sama dengan beberapa kecamatan yang terdampak untuk memberikan kami data-data tentang daerah-daerah atau kelurahan-kelurahan yang kekurangan atau tidak mendapatkan air. Dan kami suplai melalui mobil tangki. Kita sudah koordinasi juga dengan Dinas Pemadam Kebakaran untuk meminta bantuan mobil tangki, karena keterbatasan kami dari 15 unit mobil tangki kami hari ini yang bisa optimal beroperasi cuma 9 unit. Pak, dengan kondisi air baku seperti ini, itu sudah kadang bisa diolah, kadang tidak bisa diolah. Sama dengan WTP kami yang di Antang juga begitu, jadi pompa kami on off. Kalau sumber air bakunya cukup ya kita menyalakan pompa, tapi kalau tidak cukup kita matikan pompa kami. kalau distribusi air dengan menggunakan mobil tangki, Pak, sejak kapan sudah mulai dilakukan? Sejak bulan lalu kami sudah mulai melayani semua pengaduan karena di utara kota itu kemarin ketika kita memasang 2 pompa inline bersamaan dengan datangnya kemarau yang panjang, sehingga efektivitas dari pompa inline yang kami pasang belum bisa kami uji coba. Pak Wali Kota dan dengan melibatkan PDM akan bekerja sama dengan ahli geologi Unhas, khususnya geolistrik, untuk mencari sumber-sumber air untuk dilakukan pengeboran menjadi sumber air yang baru. Itu inisiasi dari Pak Wali Kota yang akan melibatkan kami PDAM dengan Profesor Hasanuddin, khususnya Fakultas Geologi, khususnya geolistrik. Itu sudah terbentuk, sudah diperintahkan oleh Pak Wali kepada PDAM. Tapi sudah terbentuk ini dari baru kami akan inisiasi. Lokasi mana yang dibidik itu, Pak? Kerjasamanya nanti geologi Unhas secara geolistrik akan mencari sumber-sumber air yang baru. Mekanisme tentang pemboran nanti mungkin menjadi tanggung jawabnya PDAM. Begitu perintah Wali Kota kepada kami. Kalau yang ditinjau dari PDAM, mungkin ya lokasi-lokasi potensial itu di daerah mana? Saya kira kalau di bagian selatan, Goa mungkin masih mumpuni ya, bisa ada sumber-sumber air di sana. Kemudian memang ke depan ya suka atau tidak suka Bendungan Karet Sungai Talok sudah harus terbangun. Kita tinggal menunggu regulasi dari pemerintah pusat, khususnya sumber daya alam cipta karya, Kementerian PUPR. Itu kebutuhan.
Siap. Ini nih. Dalam situ Iya, ini dia yang ke sana nih. Iya, keluar ini. Keluar nanti yang di bukaan sana kan. Ya, yang tempat mandi-mandi anak-anak itu. Ya, di sana keluar. Berapa meter turun ini? Kalau ini untuk irigasi. Ini berapa meter? Yang mana? Berapa meter turun? Saya tidak tahu di jarak. Kalau ini kurangnya di atas pelimpahan ini. Kalau dia airnya melimpah itu kurangnya. Tadi 20 cm di atas pelimpahan air terjun. Ya nanti dia kalau lewat ini baru kita tuliskan di atas pelimpahan. 300. Iya. Sekarang hanya sampai 600 sampai 800 meter. Iya, 50%. Tadi itu sebenarnya jembatan Moncongloy kita lewati. Itu pompa suplesi diturunkan itu di bulan Juni di situ. Pompa suplesi diturunkan itu dengan harapan membantu sebenarnya ini. Menghisap. Itu tadi di sini Moncongloy. Karena itu pun sekarang sumber air yang sungai ini sudah mengalami pendangkalan yang sangat kecil. Dangkal sekali itu tidak bisa disedot karena air yang ada di sini tidak mencukupi untuk kita ambil air ini. Jadinya kalau begitu modelnya stop lagi pompa diantang, stop pompa antang karena air tidak cukup masuk. Nanti ada lagi air tambahan lagi baru disedot lagi. Seperti itu modelnya. Jadi memang riskan sih. Jadi makanya ini ya sengaja untuk normalnya itu kapan di atas logo TU kapan ini? ya. Itu normalnya ada itu logonya. Ya. 00. Turun sekali ini. Kalau dia menyuplai berarti dia di atas. Iya. Di sini di atas ini tuh. Iya. Kalau dia mengirim air di atas ini. Iya Pak. 30. Iya. Satu meter sampai meter ke kanan. Berarti ini dikasih turun. Sementara masih terbuka. Iya. Karena saya ikuti air, kalau turun lagi air saya ikuti. Karena saya takutnya tiba-tiba datang banjir malam, bisa jebol. Iya. Makanya ini antisipasi saja. pas sampai ada tiba-tiba kayak kemarin di pulau belum ada tanda-tanda mendung. Ya, kalau terlalu tinggi bukaan baru besar air, bisa jebol di dalam saluran. Ini rata jerigennya begini Bu, Di, semua tingginya, Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini, Bu? Enggak tahu punyanya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa, Bu? Maksudku kita Enggak tahu bilang berapa itu. dapat berapa? 200.000 per hari, Bu, Di. Dari jam berapa gini jual begini, Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai jam 11 malam. 11 malam. Iya. Oh, ini mau diantar lagi. Oh, 6 manu, Di, 6 jerigen, Di. 6 jerigen. 1 bentol. Kalau itu bor tahu kedalaman berapa itu bor tahu? 4 feet lagi. Berarti sekitar 20 meter, Di. Mana adik? Asal keluar cari. Tiap malam seperti ini. Antri air.
Wah, saya tidak mau dipotong. Ingat lagi saya tidak mau dipotong. Pak, banyak memang Pak Di, masuk yang terdapat kekeringan begini Pak Di. Yang mana? Yang terdapat kekeringan sampai beli air begini banyak Di. Satu apa ini? Pak, satu jerigen berapa itu harganya kalau gitu? Jerigennya aja 3.000. Satu jerigen 3.000. Kalau tiap harinya biasa habis berapa jerigen Pak? Ayo dari tahu nanti. Bisa sampai ratusan ya? Ya ada sih. Ada ratusan Di. Ayo kalau Pak itu lupa kalau Pak blok apa itu? Oh, tahu. Iya apa? Kalau Pak begitu blok dia biasa. Kalau tidak kembali nih, kita balik bicara tuh. Oh, pergi cari jerigennya? Iya, kita kalau tidak kembali Pak tuh. Banyak begitu tidak kembali. Biasa nanti bulan tahun depan tuh pergi dapat. Pergi cari ternyata di jerigen lambung kan. Dari media apa ini Pak? Tribun Pak. Tribun ini. Iya. Mai belum apa supaya. Hah? Kelas 10. Jam malam antre warga. Berapa tadi? Kita ambil 4. Berapa aja tadi? Belum? 100. Jangan mau mereka 10. Tiap malam antre air. Per jerigennya harganya 3.000 dengan kapasitas isi jerigen sekitar 20 liter. Berlangsung sudah sepekan terakhir, Tribuners, warga di Nusa Tamalan Raya ini antri air yang membeli air dalam jerigen. Tiap malam juga kita itu Pak, beli air begini? Iya. Di mana tinggal Pak? Di kolektor Kelai. Dalam satu malam berapa jerigen kita butuhkan, habiskan air Pak? Karena 5 mungkin ya? Di warga Nusa Tamalan Raya ini hampir tiap malamnya antri membeli air seharga 3.000 per jerigen. Tribuners, demikian dulu kita. Ini rata jerigennya begini Bu Di, semua tingginya Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini Bu? Enggak tahu punyanya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen teh ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa Bu? Maksudku kita Enggak tahu bilang berapa itu. dapat berapa? 200.000 per hari Bu Di. Dari jam berapa gini jual begini Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai
jam 11 malam. 11 malam? Iya. Oh ini mau diantar lagi. Oh 6 manu dik, 6 jerigen dik. 6 jerigen. 1. Edisi Jumat 1 September 2023, saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan tentunya hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners bisa akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fernanda Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Ya, Andika tenggelam di wilayah Laut Bonto Bahari, Kamis 31 Agustus 2023. Kapal itu berlayar dari Pelabuhan Lepe tujuan Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar tenggelam. Kapal mengangkut 2.800 biji tabung gas dari Bulukumba tujuan Selayar. Sebelum tenggelam, kapal dilaporkan mengalami kebocoran. Dugaan sementara, kapal mengalami kebocoran terkena batang kayu. Itu jenisnya apa Pak? Maksudnya dia kapal nelayan atau kapal barang? Kapal barang. Oh memang kapal barang ya. Jadi memang peruntukannya sudah bisa memuat ini Pak, misalnya tabung atau apa? Ya memang begitu Pak, karena ini kebutuhan masyarakat Selayar. Tidak, maksud saya itu apa namanya jenisnya sudah bisa memuat seperti tabung begitu. Sudah peruntukannya. Jadi sebelum berangkat kapal itu sudah apa namanya pihak sebenarnya sudah mengeluarkan izin Pak? Sudah. Dan memang kondisi kapal itu dalam keadaan laik laut. Itu katanya Pak tenggelam di mana Pak? Di luarnya Tanah Bena. Oh belum masuk di perairan Selayar? Bukan, masih perairan belum. Sekitar pukul berapa Pak? Sekitar kurang lebih jam 1 lewat. Malam. Bapak langsung mendapatkan informasi Pak saat itu? Saat itu petugas jaga yang mendapatkan informasi itu siapa yang menolong Pak? Kapal dari sini juga, kapal tabung yang keluar evakuasi dengan adanya komunikasi tadi. Jadi langsung, apa namanya, nelayan itu langsung? Bukan nelayan. Bukan nelayan, apa namanya? Kapal yang muat tabung. Itu apa namanya Pak? Kalau misalnya kapten kapal ya? Ya, nahkoda. Nahkoda kapal langsung menghubungi nelayan yang ada di sekitar itu atau kapal yang? Bukan nelayan. Ya. Jadi nahkoda langsung menghubungi nahkoda kapal yang ada di sini. Oh, yang ada di sini? Ya. Langsung berangkat di sini? Langsung dari sini? Berangkat, ya. Tidak ada korban Pak? Tidak ada korban jiwa, semua selamat. Ada berapa orang? 6 orang termasuk nahkoda. Yang dia muat tabung ada berapa? 2.800. Rencananya mau dibawa kemana Pak? Ke Pulauan Selayar, karena memang tabung itu kebutuhan masyarakat di Pulauan Selayar. Kalau penyebab tenggelamnya sendiri karena apa Pak? Itu kita tapi intinya dia bilang ada benturan dengan kayu. Oh, berbenturan dengan kayu, akhirnya menyebabkan lambung bocor. Akhirnya air masuk. Ya. Sekarang posisi korban di mana Pak? Ada di rumahnya masing-masing. Oh sudah. Tidak sempat dibawa ke rumah sakit atau tidak ada Pak.
karena memang Saat itu Pak sempat terapung Pak korbannya. iya, dia menggunakan rakit. Berapa lama Pak di perairan laut sampai Ya, kurang ditemukan? dari 1 jam. Sampai ditemukan sama nakoda Sama, lainnya. Yang menemukan KLM apa Pak? Saya telepon bulan ini. Iya, siapa namanya tadi? Tabung saja. Tabung saja. Iya. KLM apa namanya Pak? KLM Cahaya Andika 01. Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Dan tentunya juga salam produktif. Kembali lagi berjumpa dengan saya Fiorina Jiretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 1 September 2023. Dan tentunya dalam program ini Tribun Timur akan menyajikan berita-berita terkini, teraktual, terupdate dan juga viral yang ada di Kota Makassar dan juga Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya yang telah dihimpun oleh rekan-rekan jurnalis Tribun Timur atau yang ada di lokasi untuk melaporkan secara langsung. Dan kali ini kita akan bahas terkait PDAM Gandeng Geologi Unhas Universitas Hasanuddin cari sumber air baku. Karena diketahui dampak fenomena alam El Nino melanda Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan untuk itu sejumlah wilayah di Kota Makassar telah terjadi kekeringan dan juga krisis air bersih. Bahkan warga mulai berburu air bersih karena pasokan PDAM di sebagian wilayah Kota Makassar pun tidak mengalir. Nah, untuk mengetahui kelanjutannya kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur Siti Aminah. Selamat sore rekan Siti Aminah. Baik rekan Pio, selamat sore. Baik, sebelum itu bagaimana kabar rekan Ami? Alhamdulillah sehat. Baik, iya. Terkait prolog yang sudah Vio bacakan, untuk Tribuners ketahui bahwa di Kota Makassar saat ini telah dilanda kekeringan dan juga krisis air. Boleh dijelaskan kalau dari informasi yang telah dihimpun rekan Ami terkait keadaan di Kota Makassar dalam menghadapi kekeringan seperti apa? Baik, Tribuners dan Vio di studio dapat saya sampaikan bahwa sekarang ini Kota Makassar sedang dilanda kekeringan. Kekeringan merupakan dampak dari fenomena iklim El Nino yang menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Makassar mengalami kekeringan.
kekeringan atau kekurangan air bersih. Nah, ada beberapa kecamatan di Kota Makassar yang mengalami krisis air bersih sejauh ini yang telah didata oleh PDAM Kota Makassar. Ada 9 kecamatan didominasi dari kecamatan yang berada di utara Kota Makassar seperti Kecamatan Wajo, Kecamatan Talo, Birikanaya, Tamalanrea hingga Kecamatan Tamalate. Dan Tribuners, setiap harinya warga Kota Makassar sudah banyak sekali yang mengeluh terkait kekeringan atau krisisnya air bersih yang melanda mereka karena aliran air dari PDAM sendiri sangat-sangat terbatas. Bahkan ada warga yang sudah sama sekali tidak mendapatkan air bersih selama beberapa hari terakhir ini. Baik, Vio. Iya, mungkin terkait sistem yang diberlakukan saat ini oleh PDAM untuk seluruh warga di Kota Makassar, khususnya bagi 9 kecamatan, seperti apa, rekan Ami? Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa PDAM telah melakukan antisipasi untuk mencegah kemarau panjang yang terjadi dan juga terjadinya krisis air bersih di Kota Makassar. Salah satunya dengan memasang pompa suplesi di beberapa titik, salah satunya yakni di Bendungan Nipa-Nipa, dan kemudian PDAM juga telah memasang pompa di Sungai Moncongloe, namun hal tersebut tidak berdampak begitu signifikan terhadap cakupan air bersih di Kota Makassar karena memang kondisi air di beberapa titik tersebut termasuk di Nipa-Nipa juga sangat-sangat kering. Dan untuk suplai air di Kota Makassar sendiri, PDAM Kota Makassar mengandalkan suplai air dari Bendung Leko Pancing yang ada di Kabupaten Maros, dan itu juga kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan untuk menyuplai air ke seluruh warga Kota Makassar. Biasanya sumber air yang berasal dari Leko Pancing Kabupaten Maros itu debitnya 1.300 liter per detik. Sekarang saat ditempa El Nino, debit air berkurang hingga 500 atau 600 liter per detiknya. Phil. Baik, terkait 9 kecamatan yang sudah mengeluhkan ada terjadinya krisis air, mungkin di 6 kecamatan lainnya bagaimana kabarnya? Apakah hal serupa juga sudah mulai terjadi atau seperti apa? Ya, sejauh ini informasi yang dihimpun dari berbagai kecamatan, mereka suplai air mereka tetap mengalir, cuman untuk debitnya mengalami pengurangan, artinya tidak seintens atau selancar seperti hari-hari biasanya. Jadi jika warga di 9 kecamatan tersebut sudah betul-betul sangat krisis air bersih, di beberapa kecamatan lainnya itu juga sudah mengalami penurunan debit air bersih, namun tetap masih mendapatkan aliran air dari PDAM. Baik, untuk imbauan dari kantor PDAM sendiri, bagaimana untuk seluruh masyarakat di Kota Makassar? Baik, PDAM telah menginstruksi kepada seluruh masyarakat agar melakukan penghematan air karena bencana El Nino ini diprediksi berlangsung hingga November nanti. Jadi masih ada beberapa bulan ke depan masyarakat Kota Makassar akan kesusahan air bersih, dan informasinya juga kekeringan ini sudah dialami warga sejak 2 bulan terakhir ini, mulai bulan Juli lalu. Jadi mulai bulan 7 atau bulan Juli, dan akan diprediksi akan berlangsung hingga November nanti. Dan salah satu upaya PDAM untuk mengatasi krisis air bersih selain memasang pompa suplesi di beberapa titik tadi, yakni dengan membantu distribusi air bersih melalui mobil tangki air. Jadi PDAM menurunkan mobil tangkinya di sejumlah wilayah yang sangat kekeringan air bersih. Mereka menyalurkan air tersebut kepada
kepada masyarakat secara langsung dan secara gratis. Kemudian Dani Pemantau juga telah menginstruksikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran untuk membackup 20 mobil tangkinya agar digunakan oleh PDAM untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat setempat. Salah satu solusi juga yang ditawarkan oleh Dani Pemantau terkait kekeringan ini yakni menggandeng pihak Universitas Hasanuddin atau ahli geologi dari Unhas untuk mencari titik-titik air baku atau sumber-sumber air baku yang bisa membackup kurangnya atau krisisnya air bersih di Kota Makassar, karena menurut Dani pihak Unhas atau ahli geologi Unhas memiliki alat yang bagus untuk mendeteksi kualitas air kualitas air tanah. Jadi itu akan dimanfaatkan sebaik mungkin bekerja sama dengan PDAM dan Unhas agar ada sumber air baku baru yang didapatkan. Phil. Nah, sejauh ini kami belum melakukan koordinasi atau meminta tanggapan dari pihak ahli geologi Unhas, namun Wali Kota Makassar dari Pemantau mengaku sudah melakukan instruksi langsung kepada PDAM agar keduanya bisa saling berkomunikasi bagaimana cara agar krisis air bersih di Kota Makassar ini segera teratasi, karena menurut Dani untuk melakukan hujan buatan itu mungkin bukan menjadi solusi karena awan katanya tidak ada awan yang bisa membantu terjadinya proses hujan buatan di Kota Makassar ini. Ya. Informasi dari Wali Kota Makassar dan Pemantau seharusnya hal itu segera dilakukan, mengingat masalah air bersih di Kota Makassar sangat-sangat mendesak, karena air adalah kebutuhan sehari-hari masyarakat, kebutuhan yang selalu diperlukan dan sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dan dapat saya sampaikan juga beberapa masyarakat di Kota Makassar ada yang membeli air untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Air didapatkan dengan harga 5.000 satu jerigen atau kapasitas 20 liter. Baik. Mungkin terkait dari instansi BPBD, mungkin ada langkah-langkah yang mereka lakukan juga terkait bagaimana mungkin penjernihan air dan sebagainya? Boleh diinfokan? Baik. Ya, untuk BPBD sendiri, Kepala BPBD Kota Makassar Ahmad Hendra Hakamudin menyampaikan bahwa ada pengadaan air sebagai bentuk antisipasi jangka panjang untuk kekeringan yang terjadi di Kota Makassar. Nah, menurutnya sejauh ini dampak kekeringan masih bisa ditangani dengan penyediaan sarana tangki air ke titik-titik rawan sehingga dampaknya bisa dirasakan. Kemudian upaya tersebut melalui tangki air atau distribusi mobil tangki air dianggap bukan menjadi solusi yang permanen, karena dampak El Nino diprediksi akan menyeberang hingga tahun 2024 mendatang. Itu menurut pernyataan dari Kepala BPBD Kota Makassar. Kemudian dalam proses pengadaan yang purifier tadi itu diharapkan bisa terlaksana tahun ini. Baik, Vio. Baik, terkait titik-titik rawan mungkin yang ada di Kota Makassar yang paling berdampak begitu, mungkin ada di wilayah mana, rekan Ami? Di wilayah utara Kota Makassar seperti di Kecamatan Talo, Kecamatan Wajo, Biringkanaya, kemudian Tamalandrea.
Baik, oke. Terima kasih atas informasinya rekan Ami, dan tentunya informasi ini sangat diperlukan oleh seluruh Tribuners terkait bagaimana mengatasi dan juga langkah-langkah yang telah diberikan oleh Bapak Wali Kota beserta PDAM dan juga instansi lainnya. Terima kasih rekan Ami, selamat kembali bekerja. Baik Tribuners, berikut video liputan beserta wawancara bersama Beni Iskandar selaku Dirut PDAM Kota Makassar. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ini berdasarkan pantauannya bagaimana kondisi dari Leko Pancing ini, Pak? Hari ini tanggal 30 Agustus 2023, tepatnya di hari Rabu, kami jajaran Direksi Perumdam Kota Makassar lengkap. Ada Ibu Direktur Keuangan, ada Ibu Direktur Umum dan Pelayanan, dan Direktur Air Limbah, mengangkat pejabat Direktur Teknik. Dan saya sendiri Direktur Utama Perumdam Kota Makassar melakukan kegiatan press tour, lihat langsung bendungan Leko Pancing terkait adanya El Nino yang kami duga menjadi penyebabnya, atau yang kata lain kemarau panjang di tahun 2023 ini. Kita bisa melihat langsung bagaimana keadaan sumber air baku Perumdam Kota Makassar yang berada di bendungan Leko Pancing. Rekan-rekan pers, rekan-rekan media yang kami hormati bisa melihat langsung keadaan sumber air baku kami yang ada di Leko Pancing ini. Inilah yang menyebabkan distribusi air Perumdam Kota Makassar ke utara kota dan timur kota menjadi berkurang, sehingga banyak masyarakat yang mengalami dampak dari kekurangan distribusi air kami. Untuk langkah-langkah ke depannya seperti apa? Kita sudah mengantisipasi sebenarnya sejak bulan Juni, sudah menurunkan pompa supresi tepatnya di Sungai Montong Loe. Tapi ya kenyataannya kita melihat sendiri bahwa sumber air baku kita berkurang, sehingga kita mengantisipasi dengan memberikan layanan optimal melalui mobil tangki. Dan kita sudah bekerja sama dengan beberapa kecamatan yang terdampak untuk memberikan kami data-data tentang daerah-daerah atau kelurahan-kelurahan yang kekurangan atau tidak mendapatkan air, dan kami suplai melalui mobil tangki. Kita sudah koordinasi juga dengan Dinas Pemadam Kebakaran untuk meminta bantuan mobil tangki, karena keterbatasan kami dari 15 unit mobil tangki kami hari ini yang bisa optimal beroperasi cuma 9 unit. Pak, dengan kondisi air baku seperti ini, itu sudah kadang bisa diolah, kadang tidak bisa diolah. Sama dengan WTP kami yang di Antang juga begitu. Jadi pompa kami on off. Kalau sumber air bakunya cukup ya kita menyalakan pompa. Tapi kalau tidak cukup kita matikan pompa kami. kalau distribusi air dengan menggunakan mobil tangki, Pak, sejak kapan sudah mulai dilakukan? Sejak bulan lalu kami sudah mulai melayani semua pengaduan karena di utara kota itu kemarin ketika kita memasang 2 pompa inline bersamaan dengan datangnya kemarau yang panjang, sehingga efektivitas dari pompa inline yang kami pasang belum bisa kami uji coba. Pak Wali Kota dan dengan melibatkan PDAM akan bekerja sama dengan ahli geologi Unhas, khususnya geolistrik, untuk mencari sumber-sumber air untuk dilakukan pengeboran menjadi sumber air yang baru. Itu inisiasi dari Pak Wali Kota yang akan melibatkan kami PDAM dengan Profesor Hasanuddin, khususnya Fakultas Geologi, khususnya geolistrik. Itu sudah terbentuk? Sudah diperintahkan oleh Pak Wali kepada PDAM. Tapi sudah terbentuk ini dari baru kami akan inisiasi. Lokasi mana yang dibidik itu, Pak? Kerjasamanya nanti geologi Unhas secara geolistrik akan mencari sumber-sumber air yang baru. Mekanisme tentang pemboran nanti mungkin menjadi tanggung jawabnya PDAM. Begitu perintah Wali Kota kepada kami. Kalau yang ditinjau dari PDAM, mungkin ya lokasi-lokasi potensial itu di daerah mana? Saya kira kalau di bagian selatan, Goa mungkin masih mumpuni ya, bisa ada sumber-sumber air di sana. Kemudian memang ke depan ya suka atau tidak suka bendungan karet Sungai Talok sudah harus terbangun. Kita tinggal menunggu regulasi dari pemerintah pusat, khususnya sumber daya alam cipta karya, Kementerian PUPR. Itu kebutuhannya.
Siap. Ini nih. Dalam situ Iya, ini dia yang ke sana nih. Iya, keluar ini. Keluar nanti yang di buka sana kan. Ya, yang tempat mandi-mandi anak-anak itu. Ya, di sana keluar. Berapa meter turun ini? Kalau ini untuk irigasi. Ini berapa meter? Mana? Berapa meter turun? Saya tidak tahu jarak. Kalau ini kurangnya di atas pelimpahan ini. Kalau dia airnya melimpah itu kurangnya. Tadi 20 cm di atas pelimpahan air tersebut. Ya nanti dia kalau lewat ini baru kita tuliskan di atas pelimpahan. 300. Iya. Sekarang hanya sampai 600 sampai 800 meter. 50%. Iya, menurun 50%. Tadi itu sebenarnya jembatan Moncongloy kita lewati. Itu pompa suplesi diturunkan itu di bulan Juni di situ. Pompa suplesi diturunkan itu dengan harapan membantu sebenarnya ini. Menghisap. Itu tadi di sini Moncongloy. Karena itu pun sekarang sumber air yang sungai ini sudah mengalami pendangkalan yang sangat kecil. Dangkal sekali itu tidak bisa disedot karena air yang ada di sini tidak mencukupi untuk kita ambil air ini. Jadinya kalau begitu modelnya stop lagi pompa diantang, stop pompa antang karena air tidak cukup masuk. Nanti ada lagi air tambahan lagi baru disedot lagi. Seperti itu modelnya. Jadi memang riskan sih. Jadi makanya ini ya sengaja untuk Normalnya itu kapan di atas logo TU kapan ini? ya. Itu normalnya ada itu logonya. Ya. 00. Turun sekali. Kalau dia menyuplai berarti dia di atas. Iya. Di sini di atas ini tuh. Iya. Kalau dia mengirim air di atas ini. Iya, Pak. 30. Iya. 1 meter sampai meter kanan. Ini dikasih dulu. Sementara masih terbuka. Iya. Karena saya ikuti air, kalau turun lagi air saya ikuti. Karena saya takutnya tiba-tiba datang banjir malam, bisa jebol. Iya. Makanya ini antisipasi saja. pas sampai ada tiba-tiba kayak kemarin Dulu belum ada tanda-tanda mendung. ya. Kalau terlalu tinggi bukaan baru besar air, bisa jebol di dalam saluran. Ini rata jerigennya begini Bu, Di, semua tingginya Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini Bu? Enggak tahu punyanya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa Bu? Maksudku kita Enggak tahu bilang berapa itu. dapat berapa? 200.000 per hari Bu, Di. Dari jam berapa gini jual begini Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai jam 11 malam. 11 malam? Iya. Oh ini mau diantar lagi. Oh 6 manu Di, 6 jerigen Di. 6 jerigen. 1 bentol. Kalau itu bor tahu kedalaman berapa itu bor tahu? 4 pipa Ji. Berarti sekitar 20 meter Di. Tiap malam seperti ini antri air.
Boleh loh. Wah, saya tidak mau dipotong. Jangan lagi saya tidak mau dipotong. Banyak memang Pak Di, masuk yang terdapat kekeringan begini Pak Di. Yang mana? Yang terdapat kekeringan sampai beli air begini banyak Di. Satu apa ini? Pak, satu jerigen berapa itu harganya kalau gitu? Jerigennya aja 3.000. Satu jerigen 3.000. Kalau tiap harinya biasa habis berapa jerigen Pak? Ayo dari tahu nanti. Bisa sampai ratusan ya? Ya ada sih. Ada ratusan Di. Ayo kalau lupa itu lupa blok apa itu? Oh, tahu. Iya tak apa. Kalau lupa begitu blok dia biasa. Kalau udah kembali nih, kita balik bicara tuh. Oh, pergi cari jerigennya? Iya, kita kembali Pak tuh. Banyak begitu tidak harus kembali. Biasa nanti bulan tahun depan tuh pergi dapet, pergi cari ternyata di jerigen lama enggak. Dari media apa ini Pak? Tribun Pak. Tribun nih. Iya wajib. Supaya belum apa supaya. Hah? Lepas 10. Ya, malam antri warga. Berapa tadi? Kita ambil 4. 4 jerigen. 40.000. Berapa aja tadi? Belum. 100. Dan jalan mawar lepas 10. Tiap malam antri air per jerigennya harganya 3.000 dengan kapasitas isi jerigen sekitar 20 liter. Berlangsung sudah sepekan terakhir, Tribuners, warga di Nusa Tamalan Raya ini antri air yang membeli air dalam jerigen. Tiap malam juga kita itu Pak, beli air begini. Iya. Di mana tinggal Pak? Di Kolektor Kelai. Dalam satu malam berapa jerigen kita butuhkan habiskan air Pak? Karena 5 mungkin ya. Di warga Nusa Tamalan Raya ini hampir tiap malamnya antri membeli air seharga 3.000 per jerigen. Tribuners, demikian dulu kita. Ini rata jerigennya begini Bu Di, semua tingginya Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini Bu? Enggak tahu punyanya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa Bu? Maksudku kita Enggak tahu bilang berapa itu. dapat berapa? 100.000 per hari Bu Di. Dari jam berapa gini jual begini Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai
jam 11 malam. 11 malam? Iya. Oh ini mau diantar lagi. Oh 6 manu di 6 jerigen di. 6 jerigen. 1. Edisi Jumat 1 September 2023, saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan tentunya hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners bisa akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Ferdinand Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Ya, Andika tenggelam di wilayah Laut Bonto Bahari, Kamis 31 Agustus 2023. Kapal itu berlayar dari Pelabuhan Lepe tujuan Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar tenggelam. Kapal mengangkut 2.800 biji tabung gas dari Bulukumba tujuan Selayar. Sebelum tenggelam, kapal dilaporkan mengalami kebocoran. Dugaan sementara, kapal mengalami kebocoran terkena batang kayu. Itu jenisnya apa Pak? Maksudnya dia kapal nelayan atau kapal barang? Kapal barang. Oh memang kapal barang ya. Jadi memang peruntukannya sudah bisa memuat ini Pak, misalnya tabung atau apa? Ya memang begitu Pak, karena ini kebutuhan masyarakat Selayar. Tidak, maksud saya itu apa namanya jenisnya sudah bisa memuat seperti tabung begitu. Sudah peruntukannya. Jadi sebelum berangkat kapal itu sudah apa namanya pihak sahabatnya sudah mengeluarkan izin Pak? Sudah. Dan memang kondisi kapal itu dalam keadaan laik laut. Itu katanya Pak tenggelam di mana Pak? Di luarnya Tanah Beru. Oh belum masuk di perairan Selayar? Bukan, masuk perairan Bulukumba. Sekitar pukul berapa Pak? Sekitar kurang lebih jam 1 lewat. Malam. Bapak langsung mendapatkan informasi Pak saat itu? Saat itu petugas jaga yang mendapatkan informasi itu siapa yang menolong Pak? Kapal dari sini juga, kapal tabung yang keluar evakuasi dengan adanya komunikasi. Jadi langsung, apa namanya, nelayan itu langsung? Bukan nelayan. Bukan nelayan. Apa namanya? Kapal yang muat tabung. Itu apa namanya Pak? Kalau misalnya kapten kapal ya? Ya, nahkoda. Nahkoda kapal langsung menghubungi nelayan yang ada di sekitar itu atau kapal yang? Bukan nelayan. Ya. Jadi nahkoda langsung menghubungi nahkoda kapal yang ada di sini. Oh, yang ada di sini? Ya. Langsung berangkat di sini? Langsung dari sini? berangkat, ya. Tidak ada korban Pak? Tidak ada korban jiwa, semua selamat. Ada berapa orang? 6 orang termasuk nahkoda. Yang dia muat tabung ada berapa? 2.800. Rencananya mau dibawa kemana Pak? Ke Pulauan Selayar, karena memang tabung itu kebutuhan masyarakat di Pulauan Selayar. Kalau penyebab tenggelamnya sendiri karena apa Pak? Nah, itu kita tapi intinya dia bilang ada benturan dengan kayu. Oh, berbenturan dengan kayu, akhirnya menyebabkan lambung bocor. Akhirnya air masuk. Ya. Sekarang posisi korban di mana Pak? Ada di rumahnya masing-masing. Oh sudah. Sudah. Tidak sempat dibawa ke rumah sakit atau tidak bagaimana? ada Pak.
karena memang Saat itu Pak sempat terapung Pak korbannya. iya, dia menggunakan rakit. Berapa lama Pak di perairan laut sampai Dia kurang ditemukan? dari 1 jam. Sampai ditemukan sama nakoda lain ya. Yang menemukan KLM apa Pak? Saya telepon bulan ini. Iya, siapa yang jadi? Tabung saja. Tabung saja. Iya. KLM apa namanya Pak? KLM Cahaya Andika 01. Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Dan tentunya juga salam produktif. Kembali lagi berjumpa dengan saya Fiorina Jiretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 1 September 2023. Dan tentunya dalam program ini Tribun Timur akan menyajikan berita-berita terkini, teraktual, terupdate dan juga viral yang ada di Kota Makassar dan juga Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya yang telah dihimpun oleh rekan-rekan jurnalis Tribun Timur atau yang ada di lokasi untuk melaporkan secara langsung. Dan kali ini kita akan bahas terkait PDAM Gandeng Geologi Unhas Universitas Hasanuddin cari sumber air baku. Karena diketahui dampak fenomena alam El Nino melanda Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan untuk itu sejumlah wilayah di Kota Makassar telah terjadi kekeringan dan juga krisis air bersih. Bahkan warga mulai berburu air bersih karena pasokan PDAM di sebagian wilayah Kota Makassar pun tidak mengalir. Nah, untuk mengetahui kelanjutannya, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, Siti Aminah. Selamat sore, rekan Siti Aminah. Baik, rekan Pio, selamat sore. Baik, sebelum itu bagaimana kabar rekan Ami? Alhamdulillah sehat. Baik, iya. Terkait prolog yang sudah Vio bacakan, untuk Tribuners ketahui bahwa di Kota Makassar saat ini telah dilanda kekeringan dan juga krisis air. Boleh dijelaskan kalau dari informasi yang telah dihimpun rekan Ami terkait keadaan di Kota Makassar dalam menghadapi kekeringan seperti apa? Baik, Tribuners dan Vio di studio, dapat saya sampaikan bahwa sekarang ini Kota Makassar sedang dilanda kekeringan. Kekeringan merupakan dampak dari fenomena iklim El Nino yang menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Makassar mengalami kekeringan.
kekeringan atau kekurangan air bersih. Nah, ada beberapa kecamatan di Kota Makassar yang mengalami krisis air bersih. Sejauh ini yang telah didata oleh PDAM Kota Makassar ada 9 kecamatan, didominasi dari kecamatan yang berada di utara Kota Makassar seperti Kecamatan Wajo, Kecamatan Talo, Biringkanaya, Tamalanrea hingga Kecamatan Tamalate. Dan Tribuners, setiap harinya warga Kota Makassar sudah banyak sekali yang mengeluh terkait kekeringan atau krisisnya air bersih yang melanda mereka karena aliran air dari PDAM sendiri sangat-sangat terbatas, bahkan ada warga yang sudah sama sekali tidak mendapatkan air bersih selama beberapa hari terakhir ini. Baik, Vio. Iya, mungkin terkait sistem yang diberlakukan saat ini oleh PDAM untuk seluruh warga di Kota Makassar, khususnya bagi 9 kecamatan, seperti apa, rekan Ami? Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa PDAM telah melakukan antisipasi untuk mencegah kemarau panjang yang terjadi dan juga terjadinya krisis air bersih di Kota Makassar. Salah satunya dengan memasang pompa suplesi di beberapa titik, salah satunya yakni di Bendungan Nipa-Nipa, dan kemudian PDAM juga telah memasang pompa di Sungai Moncongloe, namun hal tersebut tidak berdampak begitu signifikan terhadap cakupan air bersih di Kota Makassar karena memang kondisi air di beberapa titik tersebut termasuk di Nipa-Nipa juga sangat-sangat kering. Dan untuk suplai air di Kota Makassar sendiri, PDAM Kota Makassar mengandalkan suplai air dari Bendung Leko Pancing yang ada di Kabupaten Maros, dan itu juga kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan untuk menyuplai air ke seluruh warga Kota Makassar. Biasanya sumber air yang berasal dari Leko Pancing Kabupaten Maros itu debitnya 1.300 liter per detik. Sekarang saat ditempa El Nino, debit air berkurang hingga 500 atau 600 liter per detiknya. Phil. Baik, terkait 9 kecamatan yang sudah mengeluhkan ada terjadinya krisis air, mungkin di 6 kecamatan lainnya bagaimana kabarnya? Apakah hal serupa juga sudah mulai terjadi atau seperti apa? Ya, sejauh ini informasi yang dihimpun dari berbagai kecamatan, mereka suplai air mereka tetap mengalir, cuman untuk debitnya mengalami pengurangan, artinya tidak seintens atau selancar seperti hari-hari biasanya. Jadi jika warga di 9 kecamatan tersebut sudah betul-betul sangat krisis air bersih, di beberapa kecamatan lainnya itu juga sudah mengalami penurunan debit air bersih, namun tetap masih mendapatkan aliran air dari PDAM. Baik, untuk imbauan dari kantor PDAM sendiri, bagaimana untuk seluruh masyarakat di Kota Makassar? Baik, PDAM telah menginstruksi kepada seluruh masyarakat agar melakukan penghematan air karena bencana El Nino ini diprediksi berlangsung hingga November nanti. Jadi masih ada beberapa bulan ke depan masyarakat Kota Makassar akan kesusahan air bersih, dan informasinya juga kekeringan ini sudah dialami warga sejak 2 bulan terakhir ini, mulai bulan Juli lalu. Jadi mulai bulan 7 atau bulan Juli, dan akan diprediksi akan berlangsung hingga November nanti. Dan salah satu upaya PDAM untuk mengatasi krisis air bersih selain memasang pompa suplesi di beberapa titik tadi, yakni dengan membantu distribusi air bersih melalui mobil tangki air. Jadi PDAM menurunkan mobil tangkinya di sejumlah wilayah yang sangat kekeringan air bersih. Mereka menyalurkan air tersebut kepada
kepada masyarakat secara langsung dan secara gratis. Kemudian Dani Pemantau juga telah menginstruksikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran untuk membackup 20 mobil tangkinya agar digunakan oleh PDAM untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat setempat. Salah satu solusi juga yang ditawarkan oleh Dani Pemantau terkait kekeringan ini yakni menggandeng pihak Universitas Hasanuddin atau ahli geologi dari Unhas untuk mencari titik-titik air baku atau sumber-sumber air baku yang bisa membackup kurangnya atau krisisnya air bersih di Kota Makassar, karena menurut Dani pihak Unhas atau ahli geologi Unhas memiliki alat yang bagus untuk mendeteksi kualitas air kualitas air tanah. Jadi itu akan dimanfaatkan sebaik mungkin bekerja sama dengan PDAM dan Unhas agar ada sumber air baku baru yang didapatkan. Phil. Nah, sejauh ini kami belum melakukan koordinasi atau meminta tanggapan dari pihak ahli geologi Unhas, namun Wali Kota Makassar dari Pemantau mengaku sudah melakukan instruksi langsung kepada PDAM agar keduanya bisa saling berkomunikasi bagaimana cara agar krisis air bersih di Kota Makassar ini segera teratasi, karena menurut Dani untuk melakukan hujan buatan itu mungkin bukan menjadi solusi karena awan katanya tidak ada awan yang bisa membantu terjadinya proses hujan buatan di Kota Makassar ini. Ya. Informasi dari Wali Kota Makassar dan Pemantau seharusnya hal itu segera dilakukan, mengingat masalah air bersih di Kota Makassar sangat-sangat mendesak, karena air adalah kebutuhan sehari-hari masyarakat, kebutuhan yang selalu diperlukan dan sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dan dapat saya sampaikan juga beberapa masyarakat di Kota Makassar ada yang membeli air untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Air didapatkan dengan harga 5.000 satu jerigen atau kapasitas 20 liter. Baik. Mungkin terkait dari instansi BPBD, mungkin ada langkah-langkah yang mereka lakukan juga terkait bagaimana mungkin penjernihan air dan sebagainya? Boleh diinfokan? Baik. Ya, untuk BPBD sendiri, Kepala BPBD Kota Makassar Ahmad Hendra Hakamudin menyampaikan bahwa ada pengadaan purifier sebagai bentuk antisipasi jangka panjang untuk kekeringan yang terjadi di Kota Makassar. Nah, menurutnya sejauh ini dampak kekeringan masih bisa ditangani dengan penyediaan sarana tangki air ke titik-titik rawan sehingga dampaknya bisa dirasakan. Kemudian upaya tersebut melalui tangki air atau distribusi mobil tangki air dianggap bukan menjadi solusi yang permanen, karena dampak El Nino diprediksi akan menyeberang hingga tahun 2024 mendatang. Itu menurut pernyataan dari Kepala BPBD Kota Makassar. Kemudian dalam proses pengadaan yang purifier tadi itu diharapkan bisa terlaksana tahun ini. Baik, Vio. Baik, terkait titik-titik rawan mungkin yang ada di Kota Makassar yang paling berdampak begitu, mungkin ada di wilayah mana, rekan Ami? Di wilayah utara Kota Makassar seperti di Kecamatan Talo, Kecamatan Wajo, Biringkanaya, kemudian Tamalandrea.
Baik, oke. Terima kasih atas informasinya rekan Ami, dan tentunya informasi ini sangat diperlukan oleh seluruh Tribuners terkait bagaimana mengatasi dan juga langkah-langkah yang telah diberikan oleh Bapak Wali Kota beserta PDAM dan juga instansi lainnya. Terima kasih rekan Ami, selamat kembali bekerja. Baik Tribuners, berikut video liputan beserta wawancara bersama Beni Iskandar selaku Dirut PDAM Kota Makassar. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ini berdasarkan pantauannya bagaimana kondisi dari Leko Pancing ini, Pak? Hari ini tanggal 30 Agustus 2023, tepatnya di hari Rabu, kami jajaran Direksi PDAM Kota Makassar lengkap. Ada Ibu Direktur Keuangan, ada Ibu Direktur Umum dan Pelayanan, dan Direktur Air Limbah, mengangkat pejabat Direktur Teknik. Dan saya sendiri Direktur Utama PDAM Kota Makassar melakukan kegiatan press tour, lihat langsung bendungan Leko Pancing terkait adanya El Nino yang kami duga menjadi penyebabnya, atau dengan kata lain kemarau panjang di tahun 2023 ini. Kita bisa melihat langsung bagaimana keadaan sumber air baku PDAM Kota Makassar yang berada di bendungan Leko Pancing. Rekan-rekan pers, rekan-rekan media yang kami hormati bisa melihat langsung keadaan sumber air baku kami yang ada di Leko Pancing ini. Inilah yang menyebabkan distribusi air PDAM Kota Makassar ke utara kota dan timur kota menjadi berkurang, sehingga banyak masyarakat yang mengalami dampak dari kekurangan distribusi air kami. Untuk langkah-langkah ke depannya seperti apa? Kita sudah mengantisipasi sebenarnya sejak bulan Juni, sudah menurunkan pompa supresi tepatnya di Sungai Montongloe. Tapi ya kenyataannya kita melihat sendiri bahwa sumber air baku kita berkurang, sehingga kita mengantisipasi dengan memberikan layanan optimal melalui mobil tangki. Dan kita sudah bekerja sama dengan beberapa kecamatan yang terdampak untuk memberikan kami data-data tentang daerah-daerah atau kelurahan-kelurahan yang kekurangan atau tidak mendapatkan air. Dan kami suplai melalui mobil tangki. Kita sudah koordinasi juga dengan Dinas Pemadam Kebakaran untuk meminta bantuan mobil tangki, karena keterbatasan kami dari 15 unit mobil tangki kami, hari ini yang bisa optimal beroperasi cuma 9 unit. Pak, dengan kondisi air baku seperti ini, itu sudah kadang bisa diolah, kadang tidak bisa diolah. Sama dengan WTP kami yang di Antang juga begitu, jadi pompa kami on off. Kalau sumber air bakunya cukup ya kita menyalakan pompa, tapi kalau tidak cukup kita matikan pompa kami. kalau distribusi air dengan menggunakan mobil tangki, Pak, sejak kapan sudah mulai dilakukan? Sejak bulan lalu kami sudah melayani semua pengaduan karena di utara kota itu kemarin ketika kita memasang 2 pompa inline bersamaan dengan datangnya kemarau yang panjang, sehingga efektivitas dari pompa inline yang kami pasang belum bisa kami uji coba. Pak Wali Kota dan dengan melibatkan PDAM akan bekerja sama dengan ahli geologi Unhas, khususnya geolistrik, untuk mencari sumber-sumber air untuk dilakukan pengeboran menjadi sumber air yang baru. Itu inisiasi dari Pak Wali Kota yang akan melibatkan kami PDAM dengan Universitas Hasanuddin, khususnya Fakultas Geologi, khususnya geolistrik. Itu sudah terbentuk? Sudah diperintahkan oleh Pak Wali kepada PDAM. Tapi sudah terbentuk ini dari Unhas? Baru kami akan inisiasi. Lokasi mana yang dibidik itu, Pak? Kerjasamanya nanti geologi Unhas secara geolistrik akan mencari sumber-sumber air yang baru. Mekanisme tentang pemboran nanti mungkin menjadi tanggung jawabnya PDAM. Begitu perintah Wali Kota kepada kami. Kalau yang ditinjau dari PDAM, mungkin ya lokasi-lokasi potensial itu di daerah mana saja? Saya kira kalau di bagian selatan, Goa mungkin masih mumpuni ya, bisa ada sumber-sumber air di sana. Kemudian memang ke depan ya suka atau tidak suka bendungan karet Sungai Talok sudah harus terbangun. Kita tinggal menunggu regulasi dari pemerintah pusat, khususnya sumber daya alam cipta karya, Kementerian PUPR. Itu kebutuhannya.
Siap. Ini nih. Dalam situ ya. Iya, ini dia yang ke sana nih. Dia keluar ini. Keluar nanti yang di buka aja ada kan? Ya, yang tempat mandi-mandi anak-anak itu. Ya, di sana keluar. Berapa meter turun ini? Kalau ini untuk biasa ini. Ini berapa meter? Kemana? Berapa meter turun? Saya tidak tahu di jarak. Kalau ini kurangnya di atas pelimpahan ini. Kalau dia airnya melimpah itu kurangnya. Misalnya 20 cm di atas pelimpahan air kecil. Ya nanti dia akan lewat ini baru kita tuliskan di atas pelimpahan. 300. Iya. Sekarang hanya sampai 600 sampai 800 meter per detik. 50%. Iya, menurun 50%. Tadi itu sebenarnya jembatan Moncongloy kita lewati. Itu pompa suplesi diturunkan itu di bulan Juni di situ. Pompa suplesi diturunkan itu dengan harapan membantu sebenarnya ini. Menghisap. Itu tadi di sini Moncongloy. Tetapi itu pun sekarang sumber air yang sungai ini sudah mengalami pendangkalan yang sangat kecil. Dan kalau sekali itu tidak bisa disedot karena air yang ada di sini tidak mencukupi untuk kita ambil air ini. Jadinya kalau begitu modelnya stop lagi pompa, diantang, stop pompa antang karena air tidak cukup masuk. Nanti ada lagi air tambahan lagi baru disedot lagi. Seperti itu modelnya. Jadi memang riskan sih. Jadi makanya ini ya sengaja untuk Normalnya itu kapan di atas logo TU kapan ini? ya. Itu normalnya ada itu logonya. Ya. 00. Turun sekali. Kalau dia menyuplai berarti dia di atas. Iya. Di sini di atas ini tuh. Iya. Kalau dia mengirim air di atas ini. Iya Pak. 30. Iya. 1 meter sampai meter kanan. Siap. Berarti ini dikasih dulu. Sementara masih terbuka. Iya. Karena saya ikuti air, kalau turun lagi air saya ikuti. Karena tidak takutnya tiba-tiba dalam banjir malam bisa jebol. Iya. Makanya ini antisipasi saja. pas sampai ada tiba-tiba kayak kemarin dulu belum ada tanda-tanda mendung. ya, kalau terlalu tinggi bukaan baru besar air bisa jebol di dalam saluran. Ini rata jerigennya begini Bu, Di, semua tingginya, Di. Kalau yang begini besarnya berapaan ini, Bu? Enggak tahu punyanya orang itu. Oh, saya kira kita. Berarti kita jerigen ini. Iya. Dalam sehari biasa habis berapa, Bu? Maksudku kita Enggak tahu bilang berapa itu. dapat berapa? 100.000 per hari, Bu, Di. Dari jam berapa gini jual begini, Bu? Dari pagi Sampai jam berapa malam? sampai jam 11 malam. 11 malam. Iya. Oh, ini mau diantar lagi. Oh, 6 manu, Di, 6 jerigen, Di. 6 jerigen. 1 bentol. Kalau itu baru tahu kedalaman berapa itu baru tahu? 4 minggu aja. Berarti sekitar 20 meter, Di. Tiap malam seperti ini. Antri air.
Wah, saya tidak mau dipotong. Dengan lagi saya tidak mau dipotong. Banyak memang Pak Di, masuk yang terdapat kekeringan begini Pak Di. Yang mana? Yang terdapat kekeringan sampai beli air begini banyak Di. Satu apa ini? Pak, saya Pak, satu jerigen berapa itu harganya kalau gitu? Jerigennya dia 3.000. Satu jerigen 3.000. Kalau tiap harinya biasa habis berapa jerigen Pak? Ayo dari tahu nanti. Bisa sampai ratusan ya? Ya ada sih. Ada ratusan Di. Ayo kalau Pak itu lupa blok apa itu? Oh, tahu. Iya apa? Kalau lupa begitu bloknya biasa. Kalau udah kembali nih, kita balik kita tuh. Oh, pergi cari jerigennya? Iya, kita kembali Pak tuh. Mayan begitu tidak kembali. Biasa nanti bulan tahun depan baru didapat. Pergi cari ternyata jerigen lama enggak. Dari media apa ini Pak? Tribun Pak. Tribun ini. Tangan koresponden di Palalang. Iya, wajib. Mai belum apa supaya. Hah? Kelas 10. Paling gede di sana. Tiap malam antre warga. Berapa tadi? Kita ambil 4. 4 jerigen. 4 berapa aja tadi? Belum. 100. Jangan mau reka 10. Tiap malam antre air. Per jerigennya harganya 3.000. Dengan kapasitas isi jerigen sekitar 20 liter.